Sebentar lagi Ukraina akan merayakan hari kemerdekaannya dari Uni Soviet yang diperingati setiap tanggal 24 Agustus. Namun intelijen Ukraina ternyata mencium rencana yang telah disiapkan Rusia pada hari spesial itu. Rusia disebut akan melakukan serangan besar-besaran untuk mengacaukan peringatan hari kemerdekaan. Intelijen Ukraina mengatakan bahwa ancaman serangan besar-besaran oleh pasukan Rusia sudah jelas. Pasalnya, Rusia mulai mendatangkan rudal S-300 ke wilayah perbatasan Ukraina. Rudal tersebut diprediksi akan ditembakkan secara masif pada 24 Agustus mendatang. Menanggapi kabar tersebut, pejabat Ukraina telah menyusun strategi khusus apabila Rusia benar-benar menyerang. Juru bicara Komando Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ihnat meyakini bahwa Rusia mempersiapkan serangan itu dari Belarus. Pasalnya, Presiden Belarus telah mengizinkan Rusia untuk mengumpulkan pasukan di negaranya. Apapun yang terjadi, Ukraina menyatakan siap menghadapi kemungkinan serangan rudal tersebut. Prediksi itu juga diperkuat oleh rekaman percakapan antara tentara Rusia dengan ibunya yang bocor ke intelijen Ukraina. Dalam percakapan itu, tentara Rusia menyebut akan melakukan serangan terorganisir pada hari kemerdekaan Ukraina. Dikutip dari Newsweek, Ukraina akan memperingati hari kemerdekaan ke-31 dari Uni Soviet pada tahun ini. Negara itu menyatakan merdeka secara de facto dari Uni Soviet pada 24 Agustus 1991. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-175 pada Rabu 17 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pemerintah Ukraina sangat getol untuk merencanakan menghancurkan jembatan Crimea yang menjadi penghubung pasokan Rusia. Hingga pemerintah Ukraina memperingatkan perang semakin sengit pada 2 hingga 3 bulan mendatang. Dikutip dari Kompas.com, pihak Ukraina terus merancang strategi baru untuk melawan Rusia. Serangan balasan ini disampaikan oleh pembantu Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak. Ia menyerukan jembatan Crimea harus dihancurkan. Diketahui jembatan sepanjang 19 km atau 12 mil itu telah diresmikan pada tahun 2018 oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Fungsi jembatan itu sangat penting bagi Rusia. Hal ini lantaran jembatan Crimea menjadi koridor darat militer dan sipil untuk musuh ke semenanjung tersebut. Sebagaimana diketahui, Crimea awalnya merupakan daerah milik Ukraina. Namun pada tahun 2014 lalu, Crimea berhasil dicaplok Rusia. Hingga kini kawasan tersebut di bawah penguasaan Rusia. Namun terkini, Ukraina ingin merebut kembali daerah itu. Podolyak menegaskan jembatan Crimea menjadi target militer bagi pasukan Ukraina. Dalam hari ke-175 ini juga Podolyak memprediksi adanya serangan yang makin sengit untuk 2 hingga 3 bulan mendatang. Hal ini serupa dengan serangan yang terjadi di Crimea. Podolyak menerangkan serangan balasan yang dilancarkan pasukan Ukraina bertujuan agar terjadi kekacauan dalam pasukan Rusia.
Hal ini diwujudkan dengan penyerangan terhadap jalur pasokan pasukan Putin jauh ke dalam wilayah yang dikuasai Rusia. Ukraina sebelumnya mengisyaratkan adanya serangan balik. Hal ini terjadi pada ledakan 2 kali secara misterius di Crimea yang diduduki Rusia. Pertama di pangkalan militer dan persimpangan kereta api, lantas yang kedua gudang amunisi dan gardu listrik. Pihak Rusia mengungkapkan peristiwa itu terjadi karena adanya aksi sabotase. Dalam hari ke-175 ini pula, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mendesak agar Badan Energi Atom Internasional memeriksa pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Zaporizhia di Ukraina. Hal ini buntut serangan Rusia di kawasan itu. Dikhawatirkan terjadi kecelakaan nuklir yang membahayakan penduduk Ukraina, negara-negara tetangga, dan masyarakat internasional. Terlebih, PLTN tersebut merupakan pembangkit listrik nuklir terbesar di Eropa. Sebagaimana diketahui, PLTN itu kini jatuh ke tangan Rusia. Vladimir Putin menunjuk komandan baru pada armada Laut Hitam Rusia yang berbasis di Crimea. Penunjukan komandan baru ini seusai pangkalan militer Rusia di Semenanjung diserang oleh pasukan Ukraina sejak beberapa waktu terakhir. Dikutip dari Kompas.com, komandan sebelumnya yakni Igor Osipov dan kini digantikan dengan Viktor Sokolov. Pemecatan merupakan pemecatan yang paling menonjol seorang pejabat militer dalam 6 bulan invasi Rusia ke Ukraina. Kontor berita RIA menyebut Viktor Sokolov sudah diperkenalkan pada anggota Dewan Militer Armada di Pelabuhan Sevastopol. Armada Laut Hitam yang dinilai terhormat telah beberapa kali diserang oleh Ukraina. Pada April, Ukraina menyerang kapal perang utamanya Moskva dengan rudal Neptunus, menyebabkan terbakar dan juga tenggelam. Pekan lalu, pangkalan udara Saki di Crimea Barat Daya, dekat markas armada di Sevastopol, dihancurkan oleh serangkaian ledakan yang menghancurkan 8 pesawat tempur. Kemudian pada Selasa, 16 Agustus kemarin, ledakan kembali mengguncang gudang amunisi di pangkalan militer Rusia di utara Semenanjung. Pada Rabu 17 Agustus, Dinas Keamanan FSB Rusia mengatakan telah menahan 6 anggota dari apa yang disebutnya teroris Islam di Crimea, meskipun tidak mengatakan apakah mereka dicurigai terlibat dalam ledakan atau tidak. Osipov yang berusia 49 tahun telah bertugas sejak Mei 2019 menurut biografi resminya di situs web Kementerian Pertahanan. Kemudian Sokolov yang berusia 60 tahun memiliki pengalaman memimpin kapal dan unit penyapu ranjau pada tahun 90-an. Ia kemudian naik jabatan melalui serangkaian pos di Armada Pasifik dan Utara dengan menjabat sebagai wakil komandan di Armada Utara. Pada 2020, Sokolov kemudian mengepalai Akademi Militer bergengsi di Rusia. Ketegangan antara Rusia dengan NATO semakin meningkat saat perang di Ukraina masih berlangsung. Rusia dilaporkan mengirim 3 pesawat yang membawa rudal hipersonik ke perbatasan negara NATO. Pesawat dikerahkan untuk melakukan patroli selama 24 jam di tengah kekhawatiran perang antara Moskow dengan aliansi. Kementerian Pertahanan Rusia mengonfirmasi bahwa pesawat MiG-31 kini sudah ditempatkan di lapangan terbang di wilayah Kaliningrad. Kaliningrad merupakan wilayah milik Rusia yang letaknya diapit oleh Polandia dan Lituania. Dikutip dari Newsweek, pesawat MiG-31 yang dikerahkan tersebut dilengkapi dengan rudal hipersonik Kinzhal. Menurut Nuclear Threat Initiative, rudal hipersonik Kinzhal yang ada pada MiG-31 di Kaliningrad tersebut berkemampuan nuklir dan diluncurkan dari udara. Pada tahun 2018, Rusia dilaporkan mengirim rudal Iskandar yang mampu membawa hulu ledak nuklir ke Kaliningrad. Presiden Rusia Vladimir Putin memang belum secara terbuka menyuarakan rencana untuk menyerang NATO.
Namun, ia telah memperingatkan bahwa setiap negara yang menciptakan ancaman strategis bagi Rusia selama perang Rusia-Ukraina masih berlangsung, maka akan mendapat serangan balasan. Televisi pemerintah Rusia dan sekutu Putin juga telah berulang kali mendorong konfrontasi dengan NATO dan bahkan serangan nuklir terhadap aliansi tersebut. Hal ini telah meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya perang nuklir. Para ilmuwan memprediksi jika perang nuklir sampai terjadi, maka dapat mengakibatkan 5 miliar orang tewas. Sementara itu, NATO telah bekerja untuk meningkatkan dan melindungi sisi timurnya dari potensi ancaman Rusia. Pada pekan lalu, pasukan udara Amerika Serikat dikirim ke Eropa Timur, yakni Rumania, Bulgaria, Hungaria, dan Slovakia. Pesawat pengintai dan jet tempur NATO berpatroli sepanjang waktu untuk melindungi wilayah udara negara-negara anggota. Sebentar lagi Ukraina akan merayakan hari kemerdekaannya dari Uni Soviet yang diperingati setiap tanggal 24 Agustus. Namun intelijen Ukraina ternyata mencium rencana yang telah disiapkan Rusia pada hari spesial itu. Rusia disebut akan melakukan serangan besar-besaran untuk mengacaukan peringatan hari kemerdekaan. Intelijen Ukraina mengatakan bahwa ancaman serangan besar-besaran oleh pasukan Rusia sudah jelas. Pasalnya, Rusia mulai mendatangkan rudal S-300 ke wilayah perbatasan Ukraina. Rudal tersebut diprediksi akan ditembakkan secara masif pada 24 Agustus mendatang. Menanggapi kabar tersebut, pejabat Ukraina telah menyusun strategi khusus apabila Rusia benar-benar menyerang. Juru bicara Komando Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ihnat, meyakini bahwa Rusia mempersiapkan serangan itu dari Belarus. Pasalnya, Presiden Belarus telah mengizinkan Rusia untuk mengumpulkan pasukan di negaranya. Apapun yang terjadi, Ukraina menyatakan siap menghadapi kemungkinan serangan rudal tersebut. Prediksi itu juga diperkuat oleh rekaman percakapan antara tentara Rusia dengan ibunya yang bocor ke intelijen Ukraina. Dalam percakapan itu, tentara Rusia menyebut akan melakukan serangan terorganisir pada hari kemerdekaan Ukraina. Dikutip dari Newsweek, Ukraina akan memperingati hari kemerdekaan ke-31 dari Uni Soviet pada tahun ini. Negara itu menyatakan merdeka secara de facto dari Uni Soviet pada 24 Agustus 1991.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-175 pada Rabu 17 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pemerintah Ukraina sangat getol untuk merencanakan menghancurkan jembatan Crimea yang menjadi penghubung pasokan Rusia. Hingga pemerintah Ukraina memperingatkan perang semakin sengit pada 2 hingga 3 bulan mendatang. Dikutip dari Kompas.com, pihak Ukraina terus merancang strategi baru untuk melawan Rusia. Serangan balasan ini disampaikan oleh pembantu Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak. Ia menyerukan jembatan Crimea harus dihancurkan. Diketahui jembatan sepanjang 19 km atau 12 mil itu telah diresmikan pada tahun 2018 oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Fungsi jembatan itu sangat penting bagi Rusia. Hal ini lantaran jembatan Crimea menjadi koridor darat militer dan sipil untuk Moskwa ke semenanjung tersebut. Sebagaimana diketahui, Crimea awalnya merupakan daerah milik Ukraina. Namun pada tahun 2014 lalu, Crimea berhasil dicaplok Rusia. Hingga kini kawasan tersebut di bawah penguasaan Rusia. Namun terkini, Ukraina ingin merebut kembali daerah itu. Podolyak menegaskan jembatan Crimea menjadi target militer bagi pasukan Ukraina. Dalam hari ke-175 ini juga Podolyak memprediksi adanya serangan yang makin sengit untuk 2 hingga 3 bulan mendatang. Hal ini serupa dengan serangan yang terjadi di Crimea. Podolyak menerangkan serangan balasan yang dilancarkan pasukan Ukraina bertujuan agar terjadi kekacauan dalam pasukan Rusia. Hal ini diwujudkan dengan penyerangan terhadap jalur pasokan pasukan Putin jauh ke dalam wilayah yang dikuasai Rusia. Ukraina sebelumnya mengisyaratkan adanya serangan balik. Hal ini terjadi pada ledakan 2 kali secara misterius di Crimea yang diduduki Rusia. Pertama di pangkalan militer dan persimpangan kereta api, lantas yang kedua gudang amunisi dan gardu listrik. Pihak Rusia mengungkapkan peristiwa itu terjadi karena adanya aksi sabotase. Dalam hari ke-175 ini pula, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mendesak agar Badan Energi Atom Internasional memeriksa pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Zaporizhzhia di Ukraina. Hal ini buntut serangan Rusia di kawasan itu. Dikhawatirkan terjadi kecelakaan nuklir yang membahayakan penduduk Ukraina, negara-negara tetangga, dan masyarakat internasional. Terlebih, PLTN tersebut merupakan pembangkit listrik nuklir terbesar di Eropa. Sebagaimana diketahui, PLTN itu kini jatuh ke tangan Rusia. Vladimir Putin menunjuk komandan baru pada armada laut hitam Rusia yang berbasis di Crimea. Penunjukan komandan baru ini seusai pangkalan militer Rusia di Semenanjung diserang oleh pasukan Ukraina sejak beberapa waktu terakhir. Dikutip dari Kompas.com, komandan sebelumnya yakni Igor Osipov dan kini digantikan dengan Viktor Sokolov. Pemecatan merupakan pemecatan yang paling menonjol seorang pejabat militer dalam 6 bulan invasi Rusia ke Ukraina. Kontor berita RIA menyebut Viktor Sokolov sudah diperkenalkan pada anggota Dewan Militer Armada di Pelabuhan Sevastopol. Armada Laut Hitam yang dinilai terhormat telah beberapa kali diserang oleh Ukraina. Pada April, Ukraina menyerang kapal perang utamanya Moskva dengan rudal Neptunus, menyebabkan terbakar dan juga tenggelam. Pekan lalu, pangkalan udara Saki di Crimea Barat Daya, dekat markas armada di Sevastopol, dihancurkan oleh serangkaian ledakan yang menghancurkan 8 pesawat tempur. Kemudian pada Selasa, 16 Agustus kemarin, ledakan kembali mengguncang gudang amunisi di pangkalan militer Rusia di utara Semenanjung. Pada Rabu 17 Agustus, Dinas Keamanan FSB Rusia mengatakan telah menahan 6 anggota dari apa yang disebutnya teroris Islam di Crimea, meskipun tidak mengatakan apakah mereka dicurigai terlibat dalam ledakan atau tidak. Osipov yang berusia 49 tahun telah bertugas sejak Mei 2019 menurut biografi resminya di situs web Kementerian Pertahanan. Kemudian Sokolov yang berusia 60 tahun memiliki pengalaman memimpin kapal dan unit penyapu ranjau pada tahun 90-an. Ia kemudian naik jabatan melalui serangkaian pos di Armada Pasifik dan Utara dengan menjabat sebagai wakil komandan di Armada Utara. Pada 2020, Sokolov kemudian mengepalai Akademi Militer bergengsi di Rusia.
Ketegangan antara Rusia dengan NATO semakin meningkat saat perang di Ukraina masih berlangsung. Rusia dilaporkan mengirim 3 pesawat yang membawa rudal hipersonik ke perbatasan negara NATO. Pesawat dikerahkan untuk melakukan patroli selama 24 jam di tengah kekhawatiran perang antara Moskow dengan aliansi. Kementerian Pertahanan Rusia mengonfirmasi bahwa pesawat MiG-31 kini sudah ditempatkan di lapangan terbang di wilayah Kaliningrad. Kaliningrad merupakan wilayah milik Rusia yang letaknya diapit oleh Polandia dan Lituania. Dikutip dari Newsweek, pesawat MiG-31 yang dikerahkan tersebut dilengkapi dengan rudal hipersonik Kinzhal. Menurut Nuclear Threat Initiative, rudal hipersonik Kinzhal yang ada pada MiG-31 di Kaliningrad tersebut berkemampuan nuklir dan diluncurkan dari udara. Pada tahun 2018, Rusia dilaporkan mengirim rudal Iskandar yang mampu membawa hulu ledak nuklir ke Kaliningrad. Presiden Rusia Vladimir Putin memang belum secara terbuka menyuarakan rencana untuk menyerang NATO. Namun, ia telah memperingatkan bahwa setiap negara yang menciptakan ancaman strategis bagi Rusia selama perang Rusia-Ukraina masih berlangsung, maka akan mendapat serangan balasan. Televisi pemerintah Rusia dan sekutu Putin juga telah berulang kali mendorong konfrontasi dengan NATO dan bahkan serangan nuklir terhadap aliansi tersebut. Hal ini telah meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya perang nuklir. Para ilmuwan memprediksi jika perang nuklir sampai terjadi, maka dapat mengakibatkan 5 miliar orang tewas. Sementara itu, NATO telah bekerja untuk meningkatkan dan melindungi sisi timurnya dari potensi ancaman Rusia. Pada pekan lalu, pasukan udara Amerika Serikat dikirim ke Eropa Timur, yakni Rumania, Bulgaria, Hungaria, dan Slovakia. Pesawat pengintai dan jet tempur NATO berpatroli sepanjang waktu untuk melindungi wilayah udara negara-negara anggota. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Sebentar lagi Ukraina akan merayakan hari kemerdekaannya dari Uni Soviet yang diperingati setiap tanggal 24 Agustus. Namun intelijen Ukraina ternyata mencium rencana yang telah disiapkan Rusia pada hari spesial itu.
Rusia disebut akan melakukan serangan besar-besaran untuk mengacaukan peringatan Hari Kemerdekaan. Intelijen Ukraina mengatakan bahwa ancaman serangan besar-besaran oleh pasukan Rusia sudah jelas. Pasalnya, Rusia mulai mendatangkan rudal S-300 ke wilayah perbatasan Ukraina. Rudal tersebut diprediksi akan ditembakkan secara masif pada 24 Agustus mendatang. Menanggapi kabar tersebut, pejabat Ukraina telah menyusun strategi khusus apabila Rusia benar-benar menyerang. Juru bicara Komando Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ihnat, meyakini bahwa Rusia mempersiapkan serangan itu dari Belarus. Pasalnya, Presiden Belarus telah mengizinkan Rusia untuk mengumpulkan pasukan di negaranya. Apapun yang terjadi, Ukraina menyatakan siap menghadapi kemungkinan serangan rudal tersebut. Prediksi itu juga diperkuat oleh rekaman percakapan antara tentara Rusia dengan ibunya yang bocor ke intelijen Ukraina. Dalam percakapan itu, tentara Rusia menyebut akan melakukan serangan terorganisir pada Hari Kemerdekaan Ukraina. Dikutip dari Newsweek, Ukraina akan memperingati Hari Kemerdekaan ke-31 dari Uni Soviet pada tahun ini. Negara itu menyatakan merdeka secara de facto dari Uni Soviet pada 24 Agustus 1991. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-175 pada Rabu 17 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pemerintah Ukraina sangat getol untuk merencanakan menghancurkan jembatan Crimea yang menjadi penghubung pasokan Rusia. Hingga pemerintah Ukraina memperingatkan perang semakin sengit pada 2 hingga 3 bulan mendatang. Dikutip dari Kompas.com, pihak Ukraina terus merancang strategi baru untuk melawan Rusia. Serangan balasan ini disampaikan oleh pembantu Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak. Ia menyerukan jembatan Crimea harus dihancurkan. Diketahui jembatan sepanjang 19 km atau 12 mil itu telah diresmikan pada tahun 2018 oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Fungsi jembatan itu sangat penting bagi Rusia. Hal ini lantaran jembatan Crimea menjadi koridor darat militer dan sipil untuk Moskwa ke semenanjung tersebut. Sebagaimana diketahui, Crimea awalnya merupakan daerah milik Ukraina. Namun pada tahun 2014 lalu, Crimea berhasil dicaplok Rusia. Hingga kini kawasan tersebut di bawah penguasaan Rusia. Namun terkini, Ukraina ingin merebut kembali daerah itu. Podolyak menegaskan jembatan Crimea menjadi target militer bagi pasukan Ukraina. Dalam hari ke-175 ini juga Podolyak memprediksi adanya serangan yang makin sengit untuk 2 hingga 3 bulan mendatang. Hal ini serupa dengan serangan yang terjadi di Crimea. Podolyak menerangkan serangan balasan yang dilancarkan pasukan Ukraina bertujuan agar terjadi kekacauan dalam pasukan Rusia.
Hal ini diwujudkan dengan penyerangan terhadap jalur pasokan pasukan Putin jauh ke dalam wilayah yang dikuasai Rusia. Ukraina sebelumnya mengisyaratkan adanya serangan balik. Hal ini terjadi pada ledakan 2 kali secara misterius di Crimea yang diduduki Rusia. Pertama di pangkalan militer dan persimpangan kereta api, lantas yang kedua gudang amunisi dan gardu listrik. Pihak Rusia mengungkapkan peristiwa itu terjadi karena adanya aksi sabotase. Dalam hari ke-175 ini pula, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mendesak agar Badan Energi Atom Internasional memeriksa pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Zaporizhzhia di Ukraina. Hal ini buntut serangan Rusia di kawasan itu. Dikhawatirkan terjadi kecelakaan nuklir yang membahayakan penduduk Ukraina, negara-negara tetangga, dan masyarakat internasional. Terlebih, PLTN tersebut merupakan pembangkit listrik nuklir terbesar di Eropa. Sebagaimana diketahui, PLTN itu kini jatuh ke tangan Rusia. Vladimir Putin menunjuk komandan baru pada armada laut hitam Rusia yang berbasis di Crimea. Penunjukan komandan baru ini seusai pangkalan militer Rusia di Semenanjung diserang oleh pasukan Ukraina sejak beberapa waktu terakhir. Dikutip dari Kompas.com, komandan sebelumnya yakni Igor Osipov dan kini digantikan dengan Viktor Sokolov. Pemecatan merupakan pemecatan yang paling menonjol seorang pejabat militer dalam 6 bulan invasi Rusia ke Ukraina. Kantor berita RIA menyebut Viktor Sokolov sudah diperkenalkan pada anggota Dewan Militer Armada di Pelabuhan Sevastopol. Armada Laut Hitam yang dinilai terhormat telah beberapa kali diserang oleh Ukraina. Pada April, Ukraina menyerang kapal perang utamanya Moskva dengan rudal Neptunus, menyebabkan terbakar dan juga tenggelam. Pekan lalu, pangkalan udara Saki di Crimea Barat Daya, dekat markas armada di Sevastopol, dihancurkan oleh serangkaian ledakan yang menghancurkan 8 pesawat tempur. Kemudian pada Selasa, 16 Agustus kemarin, ledakan kembali mengguncang gudang amunisi di pangkalan militer Rusia di utara Semenanjung. Pada Rabu 17 Agustus, Dinas Keamanan FSB Rusia mengatakan telah menahan 6 anggota dari apa yang disebutnya teroris Islam di Crimea, meskipun tidak mengatakan apakah mereka dicurigai terlibat dalam ledakan atau tidak. Osipov yang berusia 49 tahun telah bertugas sejak Mei 2019 menurut biografi resminya di situs web Kementerian Pertahanan. Kemudian Sokolov yang berusia 60 tahun memiliki pengalaman memimpin kapal dan unit penyapu ranjau pada tahun 90-an. Ia kemudian naik jabatan melalui serangkaian pos di Armada Pasifik dan Utara dengan menjabat sebagai wakil komandan di Armada Utara. Pada 2020, Sokolov kemudian mengepalai Akademi Militer bergengsi di Rusia. Ketegangan antara Rusia dengan NATO semakin meningkat saat perang di Ukraina masih berlangsung. Rusia dilaporkan mengirim 3 pesawat yang membawa rudal hipersonik ke perbatasan negara NATO. Pesawat dikerahkan untuk melakukan patroli selama 24 jam di tengah kekhawatiran perang antara Moskow dengan aliansi. Kementerian Pertahanan Rusia mengonfirmasi bahwa pesawat MiG-31 kini sudah ditempatkan di lapangan terbang di wilayah Kaliningrad. Kaliningrad merupakan wilayah milik Rusia yang letaknya diapit oleh Polandia dan Lituania. Dikutip dari Newsweek, pesawat MiG-31 yang dikerahkan tersebut dilengkapi dengan rudal hipersonik Kinzhal. Menurut Nuclear Threat Initiative, rudal hipersonik Kinzhal yang ada pada MiG-31 di Kaliningrad tersebut berkemampuan nuklir dan diluncurkan dari udara. Pada tahun 2018, Rusia dilaporkan mengirim rudal Iskandar yang mampu membawa hulu ledak nuklir ke Kaliningrad. Presiden Rusia Vladimir Putin memang belum secara terbuka menyuarakan rencana untuk menyerang NATO.
Namun, ia telah memperingatkan bahwa setiap negara yang menciptakan ancaman strategis bagi Rusia selama perang Rusia-Ukraina masih berlangsung, maka akan mendapat serangan balasan. Televisi pemerintah Rusia dan sekutu Putin juga telah berulang kali mendorong konfrontasi dengan NATO dan bahkan serangan nuklir terhadap aliansi tersebut. Hal ini telah meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya perang nuklir. Para ilmuwan memprediksi jika perang nuklir sampai terjadi, maka dapat mengakibatkan 5 miliar orang tewas. Sementara itu, NATO telah bekerja untuk meningkatkan dan melindungi sisi timurnya dari potensi ancaman Rusia. Pada pekan lalu, pasukan udara Amerika Serikat dikirim ke Eropa Timur, yakni Rumania, Bulgaria, Hungaria, dan Slovakia. Pesawat pengintai dan jet tempur NATO berpatroli sepanjang waktu untuk melindungi wilayah udara negara-negara anggota. Sebentar lagi Ukraina akan merayakan hari kemerdekaannya dari Uni Soviet yang diperingati setiap tanggal 24 Agustus. Namun intelijen Ukraina ternyata mencium rencana yang telah disiapkan Rusia pada hari spesial itu. Rusia disebut akan melakukan serangan besar-besaran untuk mengacaukan peringatan hari kemerdekaan. Intelijen Ukraina mengatakan bahwa ancaman serangan besar-besaran oleh pasukan Rusia sudah jelas. Pasalnya, Rusia mulai mendatangkan rudal S-300 ke wilayah perbatasan Ukraina. Rudal tersebut diprediksi akan ditembakkan secara masif pada 24 Agustus mendatang. Menanggapi kabar tersebut, pejabat Ukraina telah menyusun strategi khusus apabila Rusia benar-benar menyerang. Juru bicara Komando Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ihnat, meyakini bahwa Rusia mempersiapkan serangan itu dari Belarus. Pasalnya, Presiden Belarus telah mengizinkan Rusia untuk mengumpulkan pasukan di negaranya. Apapun yang terjadi, Ukraina menyatakan siap menghadapi kemungkinan serangan rudal tersebut. Prediksi itu juga diperkuat oleh rekaman percakapan antara tentara Rusia dengan ibunya yang bocor ke intelijen Ukraina. Dalam percakapan itu, tentara Rusia menyebut akan melakukan serangan terorganisir pada hari kemerdekaan Ukraina. Dikutip dari Newsweek, Ukraina akan memperingati hari kemerdekaan ke-31 dari Uni Soviet pada tahun ini. Negara itu menyatakan merdeka secara de facto dari Uni Soviet pada 24 Agustus 1991.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-175 pada Rabu 17 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pemerintah Ukraina sangat getol untuk merencanakan menghancurkan jembatan Crimea yang menjadi penghubung pasokan Rusia. Hingga pemerintah Ukraina memperingatkan perang semakin sengit pada 2 hingga 3 bulan mendatang. Dikutip dari Kompas.com, pihak Ukraina terus merancang strategi baru untuk melawan Rusia. Serangan balasan ini disampaikan oleh pembantu Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak. Ia menyerukan jembatan Crimea harus dihancurkan. Diketahui jembatan sepanjang 19 km atau 12 mil itu telah diresmikan pada tahun 2018 oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Fungsi jembatan itu sangat penting bagi Rusia. Hal ini lantaran jembatan Crimea menjadi koridor darat militer dan sipil untuk Moskwa ke semenanjung tersebut. Sebagaimana diketahui, Crimea awalnya merupakan daerah milik Ukraina. Namun pada tahun 2014 lalu, Crimea berhasil dicaplok Rusia. Hingga kini kawasan tersebut di bawah penguasaan Rusia. Namun terkini, Ukraina ingin merebut kembali daerah itu. Podolyak menegaskan jembatan Crimea menjadi target militer bagi pasukan Ukraina. Dalam hari ke-175 ini juga Podolyak memprediksi adanya serangan yang makin sengit untuk 2 hingga 3 bulan mendatang. Hal ini serupa dengan serangan yang terjadi di Crimea. Podolyak menerangkan serangan balasan yang dilancarkan pasukan Ukraina bertujuan agar terjadi kekacauan dalam pasukan Rusia. Hal ini diwujudkan dengan penyerangan terhadap jalur pasokan pasukan Putin jauh ke dalam wilayah yang dikuasai Rusia. Ukraina sebelumnya mengisyaratkan adanya serangan balik. Hal ini terjadi pada ledakan 2 kali secara misterius di Crimea yang diduduki Rusia. Pertama di pangkalan militer dan persimpangan kereta api, lantas yang kedua gudang amunisi dan gardu listrik. Pihak Rusia mengungkapkan peristiwa itu terjadi karena adanya aksi sabotase. Dalam hari ke-175 ini pula, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mendesak agar Badan Energi Atom Internasional memeriksa pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Zaporizhzhia di Ukraina. Hal ini buntut serangan Rusia di kawasan itu. Dikhawatirkan terjadi kecelakaan nuklir yang membahayakan penduduk Ukraina, negara-negara tetangga, dan masyarakat internasional. Terlebih, PLTN tersebut merupakan pembangkit listrik nuklir terbesar di Eropa. Sebagaimana diketahui, PLTN itu kini jatuh ke tangan Rusia. Vladimir Putin menunjuk komandan baru pada armada Laut Hitam Rusia yang berbasis di Crimea. Penunjukan komandan baru ini seusai pangkalan militer Rusia di Semenanjung diserang oleh pasukan Ukraina sejak beberapa waktu terakhir. Dikutip dari Kompas.com, komandan sebelumnya yakni Igor Osipov dan kini digantikan dengan Viktor Sokolov. Pemecatan merupakan pemecatan yang paling menonjol seorang pejabat militer dalam 6 bulan invasi Rusia ke Ukraina. Kantor berita RIA menyebut Viktor Sokolov sudah diperkenalkan pada anggota Dewan Militer Armada di Pelabuhan Sevastopol. Armada Laut Hitam yang dinilai terhormat telah beberapa kali diserang oleh Ukraina. Pada April, Ukraina menyerang kapal perang utamanya Moskva dengan rudal Neptunus, menyebabkan terbakar dan juga tenggelam. Pekan lalu, pangkalan udara Saki di Crimea Barat Daya, dekat markas armada di Sevastopol, dihancurkan oleh serangkaian ledakan yang menghancurkan 8 pesawat tempur. Kemudian pada Selasa, 16 Agustus kemarin, ledakan kembali mengguncang gudang amunisi di pangkalan militer Rusia di utara Semenanjung. Pada Rabu 17 Agustus, Dinas Keamanan FSB Rusia mengatakan telah menahan 6 anggota dari apa yang disebutnya teroris Islam di Crimea, meskipun tidak mengatakan apakah mereka dicurigai terlibat dalam ledakan atau tidak. Osipov yang berusia 49 tahun telah bertugas sejak Mei 2019 menurut biografi resminya di situs web Kementerian Pertahanan. Kemudian Sokolov yang berusia 60 tahun memiliki pengalaman memimpin kapal dan unit penyapu ranjau pada tahun 90-an. Ia kemudian naik jabatan melalui serangkaian pos di Armada Pasifik dan Utara dengan menjabat sebagai wakil komandan di Armada Utara. Pada 2020, Sokolov kemudian mengepalai Akademi Militer bergengsi di Rusia.
Ketegangan antara Rusia dengan NATO semakin meningkat saat perang di Ukraina masih berlangsung. Rusia dilaporkan mengirim 3 pesawat yang membawa rudal hipersonik ke perbatasan negara NATO. Pesawat dikerahkan untuk melakukan patroli selama 24 jam di tengah kekhawatiran perang antara Moskow dengan aliansi. Kementerian Pertahanan Rusia mengonfirmasi bahwa pesawat MiG-31 kini sudah ditempatkan di lapangan terbang di wilayah Kaliningrad. Kaliningrad merupakan wilayah milik Rusia yang letaknya diapit oleh Polandia dan Lituania. Dikutip dari Newsweek, pesawat MiG-31 yang dikerahkan tersebut dilengkapi dengan rudal hipersonik Kinzhal. Menurut Nuclear Threat Initiative, rudal hipersonik Kinzhal yang ada pada MiG-31 di Kaliningrad tersebut berkemampuan nuklir dan diluncurkan dari udara. Pada tahun 2018, Rusia dilaporkan mengirim rudal Iskandar yang mampu membawa hulu ledak nuklir ke Kaliningrad. Presiden Rusia Vladimir Putin memang belum secara terbuka menyuarakan rencana untuk menyerang NATO. Namun, ia telah memperingatkan bahwa setiap negara yang menciptakan ancaman strategis bagi Rusia selama perang Rusia-Ukraina masih berlangsung, maka akan mendapat serangan balasan. Televisi pemerintah Rusia dan sekutu Putin juga telah berulang kali mendorong konfrontasi dengan NATO dan bahkan serangan nuklir terhadap aliansi tersebut. Hal ini telah meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya perang nuklir. Para ilmuwan memprediksi jika perang nuklir sampai terjadi, maka dapat mengakibatkan 5 miliar orang tewas. Sementara itu, NATO telah bekerja untuk meningkatkan dan melindungi sisi timurnya dari potensi ancaman Rusia. Pada pekan lalu, pasukan udara Amerika Serikat dikirim ke Eropa Timur, yakni Rumania, Bulgaria, Hungaria, dan Slovakia. Pesawat pengintai dan jet tempur NATO berpatroli sepanjang waktu untuk melindungi wilayah udara negara-negara anggota. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Sebentar lagi Ukraina akan merayakan hari kemerdekaannya dari Uni Soviet yang diperingati setiap tanggal 24 Agustus. Namun intelijen Ukraina ternyata mencium rencana yang telah disiapkan Rusia pada hari spesial itu. Rusia disebut akan melakukan serangan besar-besaran untuk mengacaukan peringatan hari kemerdekaan. Intelijen Ukraina mengatakan bahwa ancaman serangan besar-besaran oleh pasukan Rusia sudah jelas. Pasalnya, Rusia mulai mendatangkan rudal S-300 ke wilayah perbatasan Ukraina. Rudal tersebut diprediksi akan ditembakkan secara masif pada 24 Agustus mendatang. Menanggapi kabar tersebut, pejabat Ukraina telah menyusun strategi khusus apabila Rusia benar-benar menyerang. Juru bicara Komando Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ihnat, meyakini bahwa Rusia mempersiapkan serangan itu dari Belarus. Pasalnya, Presiden Belarus telah mengizinkan Rusia untuk mengumpulkan pasukan di negaranya. Apapun yang terjadi, Ukraina menyatakan siap menghadapi kemungkinan serangan rudal tersebut. Prediksi itu juga diperkuat oleh rekaman percakapan antara tentara Rusia dengan ibunya yang bocor ke intelijen Ukraina. Dalam percakapan itu, tentara Rusia menyebut akan melakukan serangan terorganisir pada hari kemerdekaan Ukraina. Dikutip dari Newsweek, Ukraina akan memperingati hari kemerdekaan ke-31 dari Uni Soviet pada tahun ini. Negara itu menyatakan merdeka secara de facto dari Uni Soviet pada 24 Agustus 1991. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-175 pada Rabu 17 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pemerintah Ukraina sangat getol untuk merencanakan menghancurkan jembatan Crimea yang menjadi penghubung pasokan Rusia. Hingga pemerintah Ukraina memperingatkan perang semakin sengit pada 2 hingga 3 bulan mendatang. Dikutip dari Kompas.com, pihak Ukraina terus merancang strategi baru untuk melawan Rusia. Serangan balasan ini disampaikan oleh pembantu Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak. Ia menyerukan jembatan Crimea harus dihancurkan. Diketahui jembatan sepanjang 19 km atau 12 mil itu telah diresmikan pada tahun 2018 oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Fungsi jembatan itu sangat penting bagi Rusia. Hal ini lantaran jembatan Crimea menjadi koridor darat militer dan sipil untuk Moskwa ke semenanjung tersebut. Sebagaimana diketahui, Crimea awalnya merupakan daerah milik Ukraina. Namun pada tahun 2014 lalu, Crimea berhasil dicaplok Rusia. Hingga kini kawasan tersebut di bawah penguasaan Rusia. Namun terkini, Ukraina ingin merebut kembali daerah itu. Podolyak menegaskan jembatan Crimea menjadi target militer bagi pasukan Ukraina. Dalam hari ke-175 ini juga Podolyak memprediksi adanya serangan yang makin sengit untuk 2 hingga 3 bulan mendatang. Hal ini serupa dengan serangan yang terjadi di Crimea. Podolyak menerangkan serangan balasan yang dilancarkan pasukan Ukraina bertujuan agar terjadi kekacauan dalam pasukan Rusia. Hal ini diwujudkan dengan penyerangan terhadap jalur pasokan pasukan Putin jauh ke dalam wilayah yang dikuasai Rusia.
Ukraina sebelumnya mengisyaratkan adanya serangan balik. Hal ini terjadi pada ledakan 2 kali secara misterius di Crimea yang diduduki Rusia. Pertama di pangkalan militer dan persimpangan kereta api, lantas yang kedua gudang amunisi dan gardu listrik. Pihak Rusia mengungkapkan peristiwa itu terjadi karena adanya aksi sabotase. Dalam hari ke-175 ini pula, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mendesak agar Badan Energi Atom Internasional memeriksa pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Zaporizhzhia di Ukraina. Hal ini buntut serangan Rusia di kawasan itu. Dikhawatirkan terjadi kecelakaan nuklir yang membahayakan penduduk Ukraina, negara-negara tetangga, dan masyarakat internasional. Terlebih, PLTN tersebut merupakan pembangkit listrik nuklir terbesar di Eropa. Sebagaimana diketahui, PLTN itu kini jatuh ke tangan Rusia. Vladimir Putin menunjuk komandan baru pada armada laut hitam Rusia yang berbasis di Crimea. Penunjukan komandan baru ini seusai pangkalan militer Rusia di Semenanjung diserang oleh pasukan Ukraina sejak beberapa waktu terakhir. Dikutip dari Kompas.com, komandan sebelumnya yakni Igor Osipov dan kini digantikan dengan Viktor Sokolov. Pemecatan merupakan pemecatan yang paling menonjol seorang pejabat militer dalam 6 bulan invasi Rusia ke Ukraina. Kantor berita RIA menyebut Viktor Sokolov sudah diperkenalkan pada anggota Dewan Militer Armada di Pelabuhan Sevastopol. Armada Laut Hitam yang dinilai terhormat telah beberapa kali diserang oleh Ukraina. Pada April, Ukraina menyerang kapal perang utamanya Moskva dengan rudal Neptunus, menyebabkan terbakar dan juga tenggelam. Pekan lalu, pangkalan udara Saki di Crimea Barat Daya, dekat markas armada di Sevastopol, dihancurkan oleh serangkaian ledakan yang menghancurkan 8 pesawat tempur. Kemudian pada Selasa, 16 Agustus kemarin, ledakan kembali mengguncang gudang amunisi di pangkalan militer Rusia di utara Semenanjung. Pada Rabu 17 Agustus, Dinas Keamanan FSB Rusia mengatakan telah menahan 6 anggota dari apa yang disebutnya teroris Islam di Crimea, meskipun tidak mengatakan apakah mereka dicurigai terlibat dalam ledakan atau tidak. Osipov yang berusia 49 tahun telah bertugas sejak Mei 2019 menurut biografi resminya di situs web Kementerian Pertahanan. Kemudian Sokolov yang berusia 60 tahun memiliki pengalaman memimpin kapal dan unit penyapu ranjau pada tahun 90-an. Ia kemudian naik jabatan melalui serangkaian pos di Armada Pasifik dan Utara dengan menjabat sebagai wakil komandan di Armada Utara. Pada 2020, Sokolov kemudian mengepalai Akademi Militer bergengsi di Rusia. Ketegangan antara Rusia dengan NATO semakin meningkat saat perang di Ukraina masih berlangsung. Rusia dilaporkan mengirim 3 pesawat yang membawa rudal hipersonik ke perbatasan negara NATO. Pesawat dikerahkan untuk melakukan patroli selama 24 jam di tengah kekhawatiran perang antara Moskow dengan aliansi. Kementerian Pertahanan Rusia mengonfirmasi bahwa pesawat MiG-31 kini sudah ditempatkan di lapangan terbang di wilayah Kaliningrad. Kaliningrad merupakan wilayah milik Rusia yang letaknya diapit oleh Polandia dan Lituania. Dikutip dari Newsweek, pesawat MiG-31 yang dikerahkan tersebut dilengkapi dengan rudal hipersonik Kinzhal. Menurut Nuclear Threat Initiative, rudal hipersonik Kinzhal yang ada pada MiG-31 di Kaliningrad tersebut berkemampuan nuklir dan diluncurkan dari udara. Pada tahun 2018, Rusia dilaporkan mengirim rudal Iskandar yang mampu membawa hulu ledak nuklir ke Kaliningrad. Presiden Rusia Vladimir Putin memang belum secara terbuka menyuarakan rencana untuk menyerang NATO. Namun, ia telah memperingatkan bahwa setiap negara yang menciptakan ancaman strategis bagi Rusia selama perang Rusia-Ukraina masih berlangsung, maka akan mendapat serangan balasan.
Televisi pemerintah Rusia dan sekutu Putin juga telah berulang kali mendorong konfrontasi dengan NATO dan bahkan serangan nuklir terhadap aliansi tersebut. Hal ini telah meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya perang nuklir. Para ilmuwan memprediksi jika perang nuklir sampai terjadi, maka dapat mengakibatkan 5 miliar orang tewas. Sementara itu, NATO telah bekerja untuk meningkatkan dan melindungi sisi timurnya dari potensi ancaman Rusia. Pada pekan lalu, pasukan udara Amerika Serikat dikirim ke Eropa Timur, yakni Rumania, Bulgaria, Hungaria, dan Slovakia. Pesawat pengintai dan jet tempur NATO berpatroli sepanjang waktu untuk melindungi wilayah udara negara-negara anggota. Sebentar lagi Ukraina akan merayakan hari kemerdekaannya dari Uni Soviet yang diperingati setiap tanggal 24 Agustus. Namun intelijen Ukraina ternyata mencium rencana yang telah disiapkan Rusia pada hari spesial itu. Rusia disebut akan melakukan serangan besar-besaran untuk mengacaukan peringatan hari kemerdekaan. Intelijen Ukraina mengatakan bahwa ancaman serangan besar-besaran oleh pasukan Rusia sudah jelas. Pasalnya, Rusia mulai mendatangkan rudal S-300 ke wilayah perbatasan Ukraina. Rudal tersebut diprediksi akan ditembakkan secara masif pada 24 Agustus mendatang. Menanggapi kabar tersebut, pejabat Ukraina telah menyusun strategi khusus apabila Rusia benar-benar menyerang. Juru bicara Komando Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ihnat, meyakini bahwa Rusia mempersiapkan serangan itu dari Belarus. Pasalnya, Presiden Belarus telah mengizinkan Rusia untuk mengumpulkan pasukan di negaranya. Apapun yang terjadi, Ukraina menyatakan siap menghadapi kemungkinan serangan rudal tersebut. Prediksi itu juga diperkuat oleh rekaman percakapan antara tentara Rusia dengan ibunya yang bocor ke intelijen Ukraina. Dalam percakapan itu, tentara Rusia menyebut akan melakukan serangan terorganisir pada hari kemerdekaan Ukraina. Dikutip dari Newsweek, Ukraina akan memperingati hari kemerdekaan ke-31 dari Uni Soviet pada tahun ini. Negara itu menyatakan merdeka secara de facto dari Uni Soviet pada 24 Agustus 1991.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-175 pada Rabu 17 Agustus 2022 akan menghancurkan jembatan Crimea yang menjadi penghubung pasokan Rusia. Hingga pemerintah Ukraina memperingatkan perang semakin sengit pada 2 hingga 3 bulan mendatang. Dikutip dari Kompas.com, pihak Ukraina terus merancang strategi baru untuk melawan Rusia. Serangan balasan ini disampaikan oleh pembantu Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak. Ia menyerukan jembatan Crimea harus dihancurkan. Diketahui jembatan sepanjang 19 km atau 12 mil itu telah diresmikan pada tahun 2018 oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Fungsi jembatan itu sangat penting bagi Rusia. Hal ini lantaran jembatan Crimea menjadi koridor darat militer dan sipil untuk Moskwa ke semenanjung tersebut. Sebagaimana diketahui, Crimea awalnya merupakan daerah milik Ukraina. Namun pada tahun 2014 lalu, Crimea berhasil dicaplok Rusia. Hingga kini kawasan tersebut di bawah penguasaan Rusia. Namun terkini, Ukraina ingin merebut kembali daerah itu. Podolyak menegaskan jembatan Crimea menjadi target militer bagi pasukan Ukraina. Dalam hari ke-175 ini juga Podolyak memprediksi adanya serangan yang makin sengit untuk 2 hingga 3 bulan mendatang. Hal ini serupa dengan serangan yang terjadi di Crimea. Podolyak menerangkan serangan balasan yang dilancarkan pasukan Ukraina bertujuan agar terjadi kekacauan dalam pasukan Rusia. Hal ini diwujudkan dengan penyerangan terhadap jalur pasokan pasukan Putin jauh ke dalam wilayah yang dikuasai Rusia. Ukraina sebelumnya mengisyaratkan adanya serangan balik. Hal ini terjadi pada ledakan 2 kali secara misterius di Crimea yang diduduki Rusia. Pertama di pangkalan militer dan persimpangan kereta api, lantas yang kedua gudang amunisi dan gardu listrik. Pihak Rusia mengungkapkan peristiwa itu terjadi karena adanya aksi sabotase. Dalam hari ke-175 ini pula, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mendesak agar Badan Energi Atom Internasional memeriksa pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Zaporizhzhia di Ukraina. Hal ini buntut serangan Rusia di kawasan itu. Dikhawatirkan terjadi kecelakaan nuklir yang membahayakan penduduk Ukraina, negara-negara tetangga, dan masyarakat internasional. Terlebih, PLTN tersebut merupakan pembangkit listrik nuklir terbesar di Eropa. Sebagaimana diketahui, PLTN itu kini jatuh ke tangan Rusia. Vladimir Putin menunjuk komandan baru pada armada laut hitam Rusia yang berbasis di Crimea. Penunjukan komandan baru ini seusai pangkalan militer Rusia di Semenanjung diserang oleh pasukan Ukraina sejak beberapa waktu terakhir. Dikutip dari Kompas.com, komandan sebelumnya yakni Igor Osipov dan kini digantikan dengan Viktor Sokolov. Pemecatan merupakan pemecatan yang paling menonjol seorang pejabat militer dalam 6 bulan invasi Rusia ke Ukraina. Kantor berita RIA menyebut Viktor Sokolov sudah diperkenalkan pada anggota Dewan Militer Armada di Pelabuhan Sevastopol. Armada Laut Hitam yang dinilai terhormat telah beberapa kali diserang oleh Ukraina. Pada April, Ukraina menyerang kapal perang utamanya Moskva dengan rudal Neptunus, menyebabkan terbakar dan juga tenggelam. Pekan lalu, pangkalan udara Saki di Crimea Barat Daya, dekat markas armada di Sevastopol, dihancurkan oleh serangkaian ledakan yang menghancurkan 8 pesawat tempur. Kemudian pada Selasa, 16 Agustus kemarin, ledakan kembali mengguncang gudang amunisi di pangkalan militer Rusia di utara Semenanjung. Pada Rabu 17 Agustus, Dinas Keamanan FSB Rusia mengatakan telah menahan 6 anggota dari apa yang disebutnya teroris Islam di Crimea, meskipun tidak mengatakan apakah mereka dicurigai terlibat dalam ledakan atau tidak. Osipov yang berusia 49 tahun telah bertugas sejak Mei 2019 menurut biografi resminya di situs web Kementerian Pertahanan. Kemudian Sokolov yang berusia 60 tahun memiliki pengalaman memimpin kapal dan unit penyapu ranjau pada tahun 90-an. Ia kemudian naik jabatan melalui serangkaian pos di Armada Pasifik dan Utara dengan menjabat sebagai wakil komandan di Armada Utara. Pada 2020, Sokolov kemudian mengepalai Akademi Militer bergengsi di Rusia.
Ketegangan antara Rusia dengan NATO semakin meningkat saat perang di Ukraina masih berlangsung. Rusia dilaporkan mengirim 3 pesawat yang membawa rudal hipersonik ke perbatasan negara NATO. Pesawat dikerahkan untuk melakukan patroli selama 24 jam di tengah kekhawatiran perang antara Moskow dengan aliansi. Kementerian Pertahanan Rusia mengonfirmasi bahwa pesawat MiG-31 kini sudah ditempatkan di lapangan terbang di wilayah Kaliningrad. Kaliningrad merupakan wilayah milik Rusia yang letaknya diapit oleh Polandia dan Lituania. Dikutip dari Newsweek, pesawat MiG-31 yang dikerahkan tersebut dilengkapi dengan rudal hipersonik Kinzhal. Menurut Nuclear Threat Initiative, rudal hipersonik Kinzhal yang ada pada MiG-31 di Kaliningrad tersebut berkemampuan nuklir dan diluncurkan dari udara. Pada tahun 2018, Rusia dilaporkan mengirim rudal Iskandar yang mampu membawa hulu ledak nuklir ke Kaliningrad. Presiden Rusia Vladimir Putin memang belum secara terbuka menyuarakan rencana untuk menyerang NATO. Namun, ia telah memperingatkan bahwa setiap negara yang menciptakan ancaman strategis bagi Rusia selama perang Rusia-Ukraina masih berlangsung, maka akan mendapat serangan balasan. Televisi pemerintah Rusia dan sekutu Putin juga telah berulang kali mendorong konfrontasi dengan NATO dan bahkan serangan nuklir terhadap aliansi tersebut. Hal ini telah meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya perang nuklir. Para ilmuwan memprediksi jika perang nuklir sampai terjadi, maka dapat mengakibatkan 5 miliar orang tewas. Sementara itu, NATO telah bekerja untuk meningkatkan dan melindungi sisi timurnya dari potensi ancaman Rusia. Pada pekan lalu, pasukan udara Amerika Serikat dikirim ke Eropa Timur, yakni Rumania, Bulgaria, Hungaria, dan Slovakia. Pesawat pengintai dan jet tempur NATO berpatroli sepanjang waktu untuk melindungi wilayah udara negara-negara anggota. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Sebentar lagi Ukraina akan merayakan hari kemerdekaannya dari Uni Soviet yang diperingati setiap tanggal 24 Agustus. Namun intelijen Ukraina ternyata mencium rencana yang telah disiapkan Rusia pada hari spesial itu.
Rusia disebut akan melakukan serangan besar-besaran untuk mengacaukan peringatan Hari Kemerdekaan. Intelijen Ukraina mengatakan bahwa ancaman serangan besar-besaran oleh pasukan Rusia sudah jelas. Pasalnya, Rusia mulai mendatangkan rudal S-300 ke wilayah perbatasan Ukraina. Rudal tersebut diprediksi akan ditembakkan secara masif pada 24 Agustus mendatang. Menanggapi kabar tersebut, pejabat Ukraina telah menyusun strategi khusus apabila Rusia benar-benar menyerang. Juru bicara Komando Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ihnat, meyakini bahwa Rusia mempersiapkan serangan itu dari Belarus. Pasalnya, Presiden Belarus telah mengizinkan Rusia untuk mengumpulkan pasukan di negaranya. Apapun yang terjadi, Ukraina menyatakan siap menghadapi kemungkinan serangan rudal tersebut. Prediksi itu juga diperkuat oleh rekaman percakapan antara tentara Rusia dengan ibunya yang bocor ke intelijen Ukraina. Dalam percakapan itu, tentara Rusia menyebut akan melakukan serangan terorganisir pada Hari Kemerdekaan Ukraina. Dikutip dari Newsweek, Ukraina akan memperingati Hari Kemerdekaan ke-31 dari Uni Soviet pada tahun ini. Negara itu menyatakan merdeka secara de facto dari Uni Soviet pada 24 Agustus 1991. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-175 pada Rabu 17 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pemerintah Ukraina sangat getol untuk merencanakan menghancurkan jembatan Crimea yang menjadi penghubung pasokan Rusia. Hingga pemerintah Ukraina memperingatkan perang semakin sengit pada 2 hingga 3 bulan mendatang. Dikutip dari Kompas.com, pihak Ukraina terus merancang strategi baru untuk melawan Rusia. Serangan balasan ini disampaikan oleh pembantu Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak. Ia menyerukan jembatan Crimea harus dihancurkan. Diketahui jembatan sepanjang 19 km atau 12 mil itu telah diresmikan pada tahun 2018 oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Fungsi jembatan itu sangat penting bagi Rusia. Hal ini lantaran jembatan Crimea menjadi koridor darat militer dan sipil untuk musuh ke semenanjung tersebut. Sebagaimana diketahui, Crimea awalnya merupakan daerah milik Ukraina. Namun pada tahun 2014 lalu, Crimea berhasil dicaplok Rusia. Hingga kini kawasan tersebut di bawah penguasaan Rusia. Namun terkini, Ukraina ingin merebut kembali daerah itu. Podolyak menegaskan jembatan Crimea menjadi target militer bagi pasukan Ukraina. Dalam hari ke-175 ini juga Podolyak memprediksi adanya serangan yang makin sengit untuk 2 hingga 3 bulan mendatang. Hal ini serupa dengan serangan yang terjadi di Crimea. Podolyak menerangkan serangan balasan yang dilancarkan pasukan Ukraina bertujuan agar terjadi kekacauan dalam pasukan Rusia.
Hal ini diwujudkan dengan penyerangan terhadap jalur pasokan pasukan Putin jauh ke dalam wilayah yang dikuasai Rusia. Ukraina sebelumnya mengisyaratkan adanya serangan balik. Hal ini terjadi pada ledakan 2 kali secara misterius di Crimea yang diduduki Rusia. Pertama di pangkalan militer dan persimpangan kereta api, lantas yang kedua gudang amunisi dan gardu listrik. Pihak Rusia mengungkapkan peristiwa itu terjadi karena adanya aksi sabotase. Dalam hari ke-175 ini pula, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mendesak agar Badan Energi Atom Internasional memeriksa pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Zaporizhia di Ukraina. Hal ini buntut serangan Rusia di kawasan itu. Dikhawatirkan terjadi kecelakaan nuklir yang membahayakan penduduk Ukraina, negara-negara tetangga, dan masyarakat internasional. Terlebih, PLTN tersebut merupakan pembangkit listrik nuklir terbesar di Eropa. Sebagaimana diketahui, PLTN itu kini jatuh ke tangan Rusia. Vladimir Putin menunjuk komandan baru pada armada laut hitam Rusia yang berbasis di Crimea. Penunjukan komandan baru ini seusai pangkalan militer Rusia di Semenanjung diserang oleh pasukan Ukraina sejak beberapa waktu terakhir. Dikutip dari Kompas.com, komandan sebelumnya yakni Igor Osipov dan kini digantikan dengan Viktor Sokolov. Pemecatan merupakan pemecatan yang paling menonjol seorang pejabat militer dalam 6 bulan invasi Rusia ke Ukraina. Kontor berita RIA menyebut Viktor Sokolov sudah diperkenalkan pada anggota Dewan Militer Armada di Pelabuhan Sevastopol. Armada Laut Hitam yang dinilai terhormat telah beberapa kali diserang oleh Ukraina. Pada April, Ukraina menyerang kapal perang utamanya Moskva dengan rudal Neptunus, menyebabkan terbakar dan juga tenggelam. Pekan lalu, pangkalan udara Saki di Crimea Barat Daya, dekat markas armada di Sevastopol, dihancurkan oleh serangkaian ledakan yang menghancurkan 8 pesawat tempur. Kemudian pada Selasa, 16 Agustus kemarin, ledakan kembali mengguncang gudang amunisi di pangkalan militer Rusia di utara Semenanjung. Pada Rabu 17 Agustus, Dinas Keamanan FSB Rusia mengatakan telah menahan 6 anggota dari apa yang disebutnya teroris Islam di Crimea, meskipun tidak mengatakan apakah mereka dicurigai terlibat dalam ledakan atau tidak. Osipov yang berusia 49 tahun telah bertugas sejak Mei 2019 menurut biografi resminya di situs web Kementerian Pertahanan. Kemudian Sokolov yang berusia 60 tahun memiliki pengalaman memimpin kapal dan unit penyapu ranjau pada tahun 90-an. Ia kemudian naik jabatan melalui serangkaian pos di Armada Pasifik dan Utara dengan menjabat sebagai wakil komandan di Armada Utara. Pada 2020, Sokolov kemudian mengepalai Akademi Militer bergengsi di Rusia. Ketegangan antara Rusia dengan NATO semakin meningkat saat perang di Ukraina masih berlangsung. Rusia dilaporkan mengirim 3 pesawat yang membawa rudal hipersonik ke perbatasan negara NATO. Pesawat dikerahkan untuk melakukan patroli selama 24 jam di tengah kekhawatiran perang antara Moskow dengan aliansi. Kementerian Pertahanan Rusia mengonfirmasi bahwa pesawat MiG-31 kini sudah ditempatkan di lapangan terbang di wilayah Kaliningrad. Kaliningrad merupakan wilayah milik Rusia yang letaknya diapit oleh Polandia dan Lituania. Dikutip dari Newsweek, pesawat MiG-31 yang dikerahkan tersebut dilengkapi dengan rudal hipersonik Kinzhal. Menurut Nuclear Threat Initiative, rudal hipersonik Kinzhal yang ada pada MiG-31 di Kaliningrad tersebut berkemampuan nuklir dan diluncurkan dari udara. Pada tahun 2018, Rusia dilaporkan mengirim rudal Iskandar yang mampu membawa hulu ledak nuklir ke Kaliningrad. Presiden Rusia Vladimir Putin memang belum secara terbuka menyuarakan rencana untuk menyerang NATO.
Namun, ia telah memperingatkan bahwa setiap negara yang menciptakan ancaman strategis bagi Rusia selama perang Rusia-Ukraina masih berlangsung, maka akan mendapat serangan balasan. Televisi pemerintah Rusia dan sekutu Putin juga telah berulang kali mendorong konfrontasi dengan NATO dan bahkan serangan nuklir terhadap aliansi tersebut. Hal ini telah meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya perang nuklir. Para ilmuwan memprediksi jika perang nuklir sampai terjadi, maka dapat mengakibatkan 5 miliar orang tewas. Sementara itu, NATO telah bekerja untuk meningkatkan dan melindungi sisi timurnya dari potensi ancaman Rusia. Pada pekan lalu, pasukan udara Amerika Serikat dikirim ke Eropa Timur, yakni Rumania, Bulgaria, Hungaria, dan Slovakia. Pesawat pengintai dan jet tempur NATO berpatroli sepanjang waktu untuk melindungi wilayah udara negara-negara anggota. Sebentar lagi Ukraina akan merayakan hari kemerdekaannya dari Uni Soviet yang diperingati setiap tanggal 24 Agustus. Namun intelijen Ukraina ternyata mencium rencana yang telah disiapkan Rusia pada hari spesial itu. Rusia disebut akan melakukan serangan besar-besaran untuk mengacaukan peringatan hari kemerdekaan. Intelijen Ukraina mengatakan bahwa ancaman serangan besar-besaran oleh pasukan Rusia sudah jelas. Pasalnya, Rusia mulai mendatangkan rudal S-300 ke wilayah perbatasan Ukraina. Rudal tersebut diprediksi akan ditembakkan secara masif pada 24 Agustus mendatang. Menanggapi kabar tersebut, pejabat Ukraina telah menyusun strategi khusus apabila Rusia benar-benar menyerang. Juru bicara Komando Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ihnat, meyakini bahwa Rusia mempersiapkan serangan itu dari Belarus. Pasalnya, Presiden Belarus telah mengizinkan Rusia untuk mengumpulkan pasukan di negaranya. Apapun yang terjadi, Ukraina menyatakan siap menghadapi kemungkinan serangan rudal tersebut. Prediksi itu juga diperkuat oleh rekaman percakapan antara tentara Rusia dengan ibunya yang bocor ke intelijen Ukraina. Dalam percakapan itu, tentara Rusia menyebut akan melakukan serangan terorganisir pada hari kemerdekaan Ukraina. Dikutip dari Newsweek, Ukraina akan memperingati hari kemerdekaan ke-31 dari Uni Soviet pada tahun ini. Negara itu menyatakan merdeka secara de facto dari Uni Soviet pada 24 Agustus 1991.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-175 pada Rabu 17 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pemerintah Ukraina sangat getol untuk merencanakan menghancurkan jembatan Crimea yang menjadi penghubung pasokan Rusia. Hingga pemerintah Ukraina memperingatkan perang semakin sengit pada 2 hingga 3 bulan mendatang. Dikutip dari Kompas.com, pihak Ukraina terus merancang strategi baru untuk melawan Rusia. Serangan balasan ini disampaikan oleh pembantu Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak. Ia menyerukan jembatan Crimea harus dihancurkan. Diketahui jembatan sepanjang 19 km atau 12 mil itu telah diresmikan pada tahun 2018 oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Fungsi jembatan itu sangat penting bagi Rusia. Hal ini lantaran jembatan Crimea menjadi koridor darat militer dan sipil untuk Moskwa ke semenanjung tersebut. Sebagaimana diketahui, Crimea awalnya merupakan daerah milik Ukraina. Namun pada tahun 2014 lalu, Crimea berhasil dicaplok Rusia. Hingga kini kawasan tersebut di bawah penguasaan Rusia. Namun terkini, Ukraina ingin merebut kembali daerah itu. Podolyak menegaskan jembatan Crimea menjadi target militer bagi pasukan Ukraina. Dalam hari ke-175 ini juga Podolyak memprediksi adanya serangan yang makin sengit untuk 2 hingga 3 bulan mendatang. Hal ini serupa dengan serangan yang terjadi di Crimea. Podolyak menerangkan serangan balasan yang dilancarkan pasukan Ukraina bertujuan agar terjadi kekacauan dalam pasukan Rusia. Hal ini diwujudkan dengan penyerangan terhadap jalur pasokan pasukan Putin jauh ke dalam wilayah yang dikuasai Rusia. Ukraina sebelumnya mengisyaratkan adanya serangan balik. Hal ini terjadi pada ledakan 2 kali secara misterius di Crimea yang diduduki Rusia. Pertama di pangkalan militer dan persimpangan kereta api, lantas yang kedua gudang amunisi dan gardu listrik. Pihak Rusia mengungkapkan peristiwa itu terjadi karena adanya aksi sabotase. Dalam hari ke-175 ini pula, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mendesak agar Badan Energi Atom Internasional memeriksa pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Zaporizhzhia di Ukraina. Hal ini buntut serangan Rusia di kawasan itu. Dikhawatirkan terjadi kecelakaan nuklir yang membahayakan penduduk Ukraina, negara-negara tetangga, dan masyarakat internasional. Terlebih, PLTN tersebut merupakan pembangkit listrik nuklir terbesar di Eropa. Sebagaimana diketahui, PLTN itu kini jatuh ke tangan Rusia. Vladimir Putin menunjuk komandan baru pada armada laut hitam Rusia yang berbasis di Crimea. Penunjukan komandan baru ini seusai pangkalan militer Rusia di Semenanjung diserang oleh pasukan Ukraina sejak beberapa waktu terakhir. Dikutip dari Kompas.com, komandan sebelumnya yakni Igor Osipov dan kini digantikan dengan Viktor Sokolov. Pemecatan merupakan pemecatan yang paling menonjol seorang pejabat militer dalam 6 bulan invasi Rusia ke Ukraina. Kontor berita RIA menyebut Viktor Sokolov sudah diperkenalkan pada anggota Dewan Militer Armada di Pelabuhan Sevastopol. Armada Laut Hitam yang dinilai terhormat telah beberapa kali diserang oleh Ukraina. Pada April, Ukraina menyerang kapal perang utamanya Moskva dengan rudal Neptunus, menyebabkan terbakar dan juga tenggelam. Pekan lalu, pangkalan udara Saki di Crimea Barat Daya, dekat markas armada di Sevastopol, dihancurkan oleh serangkaian ledakan yang menghancurkan 8 pesawat tempur. Kemudian pada Selasa, 16 Agustus kemarin, ledakan kembali mengguncang gudang amunisi di pangkalan militer Rusia di utara Semenanjung. Pada Rabu 17 Agustus, Dinas Keamanan FSB Rusia mengatakan telah menahan 6 anggota dari apa yang disebutnya teroris Islam di Crimea, meskipun tidak mengatakan apakah mereka dicurigai terlibat dalam ledakan atau tidak. Osipov yang berusia 49 tahun telah bertugas sejak Mei 2019 menurut biografi resminya di situs web Kementerian Pertahanan. Kemudian Sokolov yang berusia 60 tahun memiliki pengalaman memimpin kapal dan unit penyapu ranjau pada tahun 90-an. Ia kemudian naik jabatan melalui serangkaian pos di Armada Pasifik dan Utara dengan menjabat sebagai wakil komandan di Armada Utara. Pada 2020, Sokolov kemudian mengepalai Akademi Militer bergengsi di Rusia.
Ketegangan antara Rusia dengan NATO semakin meningkat saat perang di Ukraina masih berlangsung. Rusia dilaporkan mengirim 3 pesawat yang membawa rudal hipersonik ke perbatasan negara NATO. Pesawat dikerahkan untuk melakukan patroli selama 24 jam di tengah kekhawatiran perang antara Moskow dengan aliansi. Kementerian Pertahanan Rusia mengonfirmasi bahwa pesawat MiG-31 kini sudah ditempatkan di lapangan terbang di wilayah Kaliningrad. Kaliningrad merupakan wilayah milik Rusia yang letaknya diapit oleh Polandia dan Lituania. Dikutip dari Newsweek, pesawat MiG-31 yang dikerahkan tersebut dilengkapi dengan rudal hipersonik Kinzhal. Menurut Nuclear Threat Initiative, rudal hipersonik Kinzhal yang ada pada MiG-31 di Kaliningrad tersebut berkemampuan nuklir dan diluncurkan dari udara. Pada tahun 2018, Rusia dilaporkan mengirim rudal Iskandar yang mampu membawa hulu ledak nuklir ke Kaliningrad. Presiden Rusia Vladimir Putin memang belum secara terbuka menyuarakan rencana untuk menyerang NATO. Namun, ia telah memperingatkan bahwa setiap negara yang menciptakan ancaman strategis bagi Rusia selama perang Rusia-Ukraina masih berlangsung, maka akan mendapat serangan balasan. Televisi pemerintah Rusia dan sekutu Putin juga telah berulang kali mendorong konfrontasi dengan NATO dan bahkan serangan nuklir terhadap aliansi tersebut. Hal ini telah meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya perang nuklir. Para ilmuwan memprediksi jika perang nuklir sampai terjadi, maka dapat mengakibatkan 5 miliar orang tewas. Sementara itu, NATO telah bekerja untuk meningkatkan dan melindungi sisi timurnya dari potensi ancaman Rusia. Pada pekan lalu, pasukan udara Amerika Serikat dikirim ke Eropa Timur, yakni Rumania, Bulgaria, Hungaria, dan Slovakia. Pesawat pengintai dan jet tempur NATO berpatroli sepanjang waktu untuk melindungi wilayah udara negara-negara anggota. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Sebentar lagi Ukraina akan merayakan hari kemerdekaannya dari Uni Soviet yang diperingati setiap tanggal 24 Agustus. Namun intelijen Ukraina ternyata mencium rencana yang telah disiapkan Rusia pada hari spesial itu. Rusia disebut akan melakukan serangan besar-besaran untuk mengacaukan peringatan hari kemerdekaan. Intelijen Ukraina mengatakan bahwa ancaman serangan besar-besaran oleh pasukan Rusia sudah jelas. Pasalnya, Rusia mulai mendatangkan rudal S-300 ke wilayah perbatasan Ukraina. Rudal tersebut diprediksi akan ditembakkan secara masif pada 24 Agustus mendatang. Menanggapi kabar tersebut, pejabat Ukraina telah menyusun strategi khusus apabila Rusia benar-benar menyerang. Juru bicara Komando Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ihnat, meyakini bahwa Rusia mempersiapkan serangan itu dari Belarus. Pasalnya, Presiden Belarus telah mengizinkan Rusia untuk mengumpulkan pasukan di negaranya. Apapun yang terjadi, Ukraina menyatakan siap menghadapi kemungkinan serangan rudal tersebut. Prediksi itu juga diperkuat oleh rekaman percakapan antara tentara Rusia dengan ibunya yang bocor ke intelijen Ukraina. Dalam percakapan itu, tentara Rusia menyebut akan melakukan serangan terorganisir pada hari kemerdekaan Ukraina. Dikutip dari Newsweek, Ukraina akan memperingati hari kemerdekaan ke-31 dari Uni Soviet pada tahun ini. Negara itu menyatakan merdeka secara de facto dari Uni Soviet pada 24 Agustus 1991. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-175 pada Rabu 17 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pemerintah Ukraina sangat getol untuk merencanakan menghancurkan jembatan Crimea yang menjadi penghubung pasokan Rusia. Hingga pemerintah Ukraina memperingatkan perang semakin sengit pada 2 hingga 3 bulan mendatang. Dikutip dari Kompas.com, pihak Ukraina terus merancang strategi baru untuk melawan Rusia. Serangan balasan ini disampaikan oleh pembantu Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak. Ia menyerukan jembatan Crimea harus dihancurkan. Diketahui jembatan sepanjang 19 km atau 12 mil itu telah diresmikan pada tahun 2018 oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Fungsi jembatan itu sangat penting bagi Rusia. Hal ini lantaran jembatan Crimea menjadi koridor darat militer dan sipil untuk Moskwa ke semenanjung tersebut. Sebagaimana diketahui, Crimea awalnya merupakan daerah milik Ukraina. Namun pada tahun 2014 lalu, Crimea berhasil dicaplok Rusia. Hingga kini kawasan tersebut di bawah penguasaan Rusia. Namun terkini, Ukraina ingin merebut kembali daerah itu. Podolyak menegaskan jembatan Crimea menjadi target militer bagi pasukan Ukraina. Dalam hari ke-175 ini juga Podolyak memprediksi adanya serangan yang makin sengit untuk 2 hingga 3 bulan mendatang. Hal ini serupa dengan serangan yang terjadi di Crimea. Podolyak menerangkan serangan balasan yang dilancarkan pasukan Ukraina bertujuan agar terjadi kekacauan dalam pasukan Rusia.
Hal ini diwujudkan dengan penyerangan terhadap jalur pasokan pasukan Putin jauh ke dalam wilayah yang dikuasai Rusia. Ukraina sebelumnya mengisyaratkan adanya serangan balik. Hal ini terjadi pada ledakan 2 kali secara misterius di Crimea yang diduduki Rusia. Pertama di pangkalan militer dan persimpangan kereta api, lantas yang kedua gudang amunisi dan gardu listrik. Pihak Rusia mengungkapkan peristiwa itu terjadi karena adanya aksi sabotase. Dalam hari ke-175 ini pula, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mendesak agar Badan Energi Atom Internasional memeriksa pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Zaporizhia di Ukraina. Hal ini buntut serangan Rusia di kawasan itu. Dikhawatirkan terjadi kecelakaan nuklir yang membahayakan penduduk Ukraina, negara-negara tetangga, dan masyarakat internasional. Terlebih, PLTN tersebut merupakan pembangkit listrik nuklir terbesar di Eropa. Sebagaimana diketahui, PLTN itu kini jatuh ke tangan Rusia. Vladimir Putin menunjuk komandan baru pada armada Laut Hitam Rusia yang berbasis di Crimea. Penunjukan komandan baru ini seusai pangkalan militer Rusia di Semenanjung diserang oleh pasukan Ukraina sejak beberapa waktu terakhir. Dikutip dari Kompas.com, komandan sebelumnya yakni Igor Osipov dan kini digantikan dengan Viktor Sokolov. Pemecatan merupakan pemecatan yang paling menonjol seorang pejabat militer dalam 6 bulan invasi Rusia ke Ukraina. Kantor berita RIA menyebut Viktor Sokolov sudah diperkenalkan pada anggota Dewan Militer Armada di Pelabuhan Sevastopol. Armada Laut Hitam yang dinilai terhormat telah beberapa kali diserang oleh Ukraina. Pada April, Ukraina menyerang kapal perang utamanya Moskva dengan rudal Neptunus, menyebabkan terbakar dan juga tenggelam. Pekan lalu, pangkalan udara Saki di Crimea Barat Daya, dekat markas armada di Sevastopol, dihancurkan oleh serangkaian ledakan yang menghancurkan 8 pesawat tempur. Kemudian pada Selasa, 16 Agustus kemarin, ledakan kembali mengguncang gudang amunisi di pangkalan militer Rusia di utara Semenanjung. Pada Rabu 17 Agustus, Dinas Keamanan FSB Rusia mengatakan telah menahan 6 anggota dari apa yang disebutnya teroris Islam di Crimea, meskipun tidak mengatakan apakah mereka dicurigai terlibat dalam ledakan atau tidak. Osipov yang berusia 49 tahun telah bertugas sejak Mei 2019 menurut biografi resminya di situs web Kementerian Pertahanan. Kemudian Sokolov yang berusia 60 tahun memiliki pengalaman memimpin kapal dan unit penyapu ranjau pada tahun 90-an. Ia kemudian naik jabatan melalui serangkaian pos di Armada Pasifik dan Utara dengan menjabat sebagai wakil komandan di Armada Utara. Pada 2020, Sokolov kemudian mengepalai Akademi Militer bergengsi di Rusia. Ketegangan antara Rusia dengan NATO semakin meningkat saat perang di Ukraina masih berlangsung. Rusia dilaporkan mengirim 3 pesawat yang membawa rudal hipersonik ke perbatasan negara NATO. Pesawat dikerahkan untuk melakukan patroli selama 24 jam di tengah kekhawatiran perang antara Moskow dengan aliansi. Kementerian Pertahanan Rusia mengonfirmasi bahwa pesawat MiG-31 kini sudah ditempatkan di lapangan terbang di wilayah Kaliningrad. Kaliningrad merupakan wilayah milik Rusia yang letaknya diapit oleh Polandia dan Lituania. Dikutip dari Newsweek, pesawat MiG-31 yang dikerahkan tersebut dilengkapi dengan rudal hipersonik Kinzhal. Menurut Nuclear Threat Initiative, rudal hipersonik Kinzhal yang ada pada MiG-31 di Kaliningrad tersebut berkemampuan nuklir dan diluncurkan dari udara. Pada tahun 2018, Rusia dilaporkan mengirim rudal Iskandar yang mampu membawa hulu ledak nuklir ke Kaliningrad. Presiden Rusia Vladimir Putin memang belum secara terbuka menyuarakan rencana untuk menyerang NATO.
Namun, ia telah memperingatkan bahwa setiap negara yang menciptakan ancaman strategis bagi Rusia selama perang Rusia-Ukraina masih berlangsung, maka akan mendapat serangan balasan. Televisi pemerintah Rusia dan sekutu Putin juga telah berulang kali mendorong konfrontasi dengan NATO dan bahkan serangan nuklir terhadap aliansi tersebut. Hal ini telah meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya perang nuklir. Para ilmuwan memprediksi jika perang nuklir sampai terjadi, maka dapat mengakibatkan 5 miliar orang tewas. Sementara itu, NATO telah bekerja untuk meningkatkan dan melindungi sisi timurnya dari potensi ancaman Rusia. Pada pekan lalu, pasukan udara Amerika Serikat dikirim ke Eropa Timur, yakni Rumania, Bulgaria, Hungaria, dan Slovakia. Pesawat pengintai dan jet tempur NATO berpatroli sepanjang waktu untuk melindungi wilayah udara negara-negara anggota. Sebentar lagi Ukraina akan merayakan hari kemerdekaannya dari Uni Soviet yang diperingati setiap tanggal 24 Agustus. Namun intelijen Ukraina ternyata mencium rencana yang telah disiapkan Rusia pada hari spesial itu. Rusia disebut akan melakukan serangan besar-besaran untuk mengacaukan peringatan hari kemerdekaan. Intelijen Ukraina mengatakan bahwa ancaman serangan besar-besaran oleh pasukan Rusia sudah jelas. Pasalnya, Rusia mulai mendatangkan rudal S-300 ke wilayah perbatasan Ukraina. Rudal tersebut diprediksi akan ditembakkan secara masif pada 24 Agustus mendatang. Menanggapi kabar tersebut, pejabat Ukraina telah menyusun strategi khusus apabila Rusia benar-benar menyerang. Juru bicara Komando Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ihnat, meyakini bahwa Rusia mempersiapkan serangan itu dari Belarus. Pasalnya, Presiden Belarus telah mengizinkan Rusia untuk mengumpulkan pasukan di negaranya. Apapun yang terjadi, Ukraina menyatakan siap menghadapi kemungkinan serangan rudal tersebut. Prediksi itu juga diperkuat oleh rekaman percakapan antara tentara Rusia dengan ibunya yang bocor ke intelijen Ukraina. Dalam percakapan itu, tentara Rusia menyebut akan melakukan serangan terorganisir pada hari kemerdekaan Ukraina. Dikutip dari Newsweek, Ukraina akan memperingati hari kemerdekaan ke-31 dari Uni Soviet pada tahun ini. Negara itu menyatakan merdeka secara de facto dari Uni Soviet pada 24 Agustus 1991.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-175 pada Rabu 17 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pemerintah Ukraina sangat getol untuk merencanakan menghancurkan jembatan Crimea yang menjadi penghubung pasokan Rusia. Hingga pemerintah Ukraina memperingatkan perang semakin sengit pada 2 hingga 3 bulan mendatang. Dikutip dari Kompas.com, pihak Ukraina terus merancang strategi baru untuk melawan Rusia. Serangan balasan ini disampaikan oleh pembantu Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak. Ia menyerukan jembatan Crimea harus dihancurkan. Diketahui jembatan sepanjang 19 km atau 12 mil itu telah diresmikan pada tahun 2018 oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Fungsi jembatan itu sangat penting bagi Rusia. Hal ini lantaran jembatan Crimea menjadi koridor darat militer dan sipil untuk musuh ke semenanjung tersebut. Sebagaimana diketahui, Crimea awalnya merupakan daerah milik Ukraina. Namun pada tahun 2014 lalu, Crimea berhasil dicaplok Rusia. Hingga kini kawasan tersebut di bawah penguasaan Rusia. Namun terkini, Ukraina ingin merebut kembali daerah itu. Podolyak menegaskan jembatan Crimea menjadi target militer bagi pasukan Ukraina. Dalam hari ke-175 ini juga Podolyak memprediksi adanya serangan yang makin sengit untuk 2 hingga 3 bulan mendatang. Hal ini serupa dengan serangan yang terjadi di Crimea. Podolyak menerangkan serangan balasan yang dilancarkan pasukan Ukraina bertujuan agar terjadi kekacauan dalam pasukan Rusia. Hal ini diwujudkan dengan penyerangan terhadap jalur pasokan pasukan Putin jauh ke dalam wilayah yang dikuasai Rusia. Ukraina sebelumnya mengisyaratkan adanya serangan balik. Hal ini terjadi pada ledakan 2 kali secara misterius di Crimea yang diduduki Rusia. Pertama di pangkalan militer dan persimpangan kereta api, lantas yang kedua gudang amunisi dan gardu listrik. Pihak Rusia mengungkapkan peristiwa itu terjadi karena adanya aksi sabotase. Dalam hari ke-175 ini pula, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mendesak agar Badan Energi Atom Internasional memeriksa pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Zaporizhzhia di Ukraina. Hal ini buntut serangan Rusia di kawasan itu. Dikhawatirkan terjadi kecelakaan nuklir yang membahayakan penduduk Ukraina, negara-negara tetangga, dan masyarakat internasional. Terlebih, PLTN tersebut merupakan pembangkit listrik nuklir terbesar di Eropa. Sebagaimana diketahui, PLTN itu kini jatuh ke tangan Rusia. Vladimir Putin menunjuk komandan baru pada armada laut hitam Rusia yang berbasis di Crimea. Penunjukan komandan baru ini seusai pangkalan militer Rusia di Semenanjung diserang oleh pasukan Ukraina sejak beberapa waktu terakhir. Dikutip dari Kompas.com, komandan sebelumnya yakni Igor Osipov dan kini digantikan dengan Viktor Sokolov. Pemecatan merupakan pemecatan yang paling menonjol seorang pejabat militer dalam 6 bulan invasi Rusia ke Ukraina. Kantor berita RIA menyebut Viktor Sokolov sudah diperkenalkan pada anggota Dewan Militer Armada di Pelabuhan Sevastopol. Armada Laut Hitam yang dinilai terhormat telah beberapa kali diserang oleh Ukraina. Pada April, Ukraina menyerang kapal perang utamanya Moskva dengan rudal Neptunus, menyebabkan terbakar dan juga tenggelam. Pekan lalu, pangkalan udara Saki di Crimea Barat Daya, dekat markas armada di Sevastopol, dihancurkan oleh serangkaian ledakan yang menghancurkan 8 pesawat tempur. Kemudian pada Selasa, 16 Agustus kemarin, ledakan kembali mengguncang gudang amunisi di pangkalan militer Rusia di utara Semenanjung. Pada Rabu 17 Agustus, Dinas Keamanan FSB Rusia mengatakan telah menahan 6 anggota dari apa yang disebutnya teroris Islam di Crimea, meskipun tidak mengatakan apakah mereka dicurigai terlibat dalam ledakan atau tidak. Osipov yang berusia 49 tahun telah bertugas sejak Mei 2019 menurut biografi resminya di situs web Kementerian Pertahanan. Kemudian Sokolov yang berusia 60 tahun memiliki pengalaman memimpin kapal dan unit penyapu ranjau pada tahun 90-an. Ia kemudian naik jabatan melalui serangkaian pos di Armada Pasifik dan Utara dengan menjabat sebagai wakil komandan di Armada Utara. Pada 2020, Sokolov kemudian mengepalai Akademi Militer bergengsi di Rusia.
Ketegangan antara Rusia dengan NATO semakin meningkat saat perang di Ukraina masih berlangsung. Rusia dilaporkan mengirim 3 pesawat yang membawa rudal hipersonik ke perbatasan negara NATO. Pesawat dikerahkan untuk melakukan patroli selama 24 jam di tengah kekhawatiran perang antara Moskow dengan aliansi. Kementerian Pertahanan Rusia mengonfirmasi bahwa pesawat MiG-31 kini sudah ditempatkan di lapangan terbang di wilayah Kaliningrad. Kaliningrad merupakan wilayah milik Rusia yang letaknya diapit oleh Polandia dan Lituania. Dikutip dari Newsweek, pesawat MiG-31 yang dikerahkan tersebut dilengkapi dengan rudal hipersonik Kinzhal. Menurut Nuclear Threat Initiative, rudal hipersonik Kinzhal yang ada pada MiG-31 di Kaliningrad tersebut berkemampuan nuklir dan diluncurkan dari udara. Pada tahun 2018, Rusia dilaporkan mengirim rudal Iskandar yang mampu membawa hulu ledak nuklir ke Kaliningrad. Presiden Rusia Vladimir Putin memang belum secara terbuka menyuarakan rencana untuk menyerang NATO. Namun, ia telah memperingatkan bahwa setiap negara yang menciptakan ancaman strategis bagi Rusia selama perang Rusia-Ukraina masih berlangsung, maka akan mendapat serangan balasan. Televisi pemerintah Rusia dan sekutu Putin juga telah berulang kali mendorong konfrontasi dengan NATO dan bahkan serangan nuklir terhadap aliansi tersebut. Hal ini telah meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya perang nuklir. Para ilmuwan memprediksi jika perang nuklir sampai terjadi, maka dapat mengakibatkan 5 miliar orang tewas. Sementara itu, NATO telah bekerja untuk meningkatkan dan melindungi sisi timurnya dari potensi ancaman Rusia. Pada pekan lalu, pasukan udara Amerika Serikat dikirim ke Eropa Timur, yakni Rumania, Bulgaria, Hungaria, dan Slovakia. Pesawat pengintai dan jet tempur NATO berpatroli sepanjang waktu untuk melindungi wilayah udara negara-negara anggota. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Sebentar lagi Ukraina akan merayakan hari kemerdekaannya dari Uni Soviet yang diperingati setiap tanggal 24 Agustus. Namun intelijen Ukraina ternyata mencium rencana yang telah disiapkan Rusia pada hari spesial itu.
Rusia disebut akan melakukan serangan besar-besaran untuk mengacaukan peringatan Hari Kemerdekaan. Intelijen Ukraina mengatakan bahwa ancaman serangan besar-besaran oleh pasukan Rusia sudah jelas. Pasalnya, Rusia mulai mendatangkan rudal S-300 ke wilayah perbatasan Ukraina. Rudal tersebut diprediksi akan ditembakkan secara masif pada 24 Agustus mendatang. Menanggapi kabar tersebut, pejabat Ukraina telah menyusun strategi khusus apabila Rusia benar-benar menyerang. Juru bicara Komando Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ihnat, meyakini bahwa Rusia mempersiapkan serangan itu dari Belarus. Pasalnya, Presiden Belarus telah mengizinkan Rusia untuk mengumpulkan pasukan di negaranya. Apapun yang terjadi, Ukraina menyatakan siap menghadapi kemungkinan serangan rudal tersebut. Prediksi itu juga diperkuat oleh rekaman percakapan antara tentara Rusia dengan ibunya yang bocor ke intelijen Ukraina. Dalam percakapan itu, tentara Rusia menyebut akan melakukan serangan terorganisir pada Hari Kemerdekaan Ukraina. Dikutip dari Newsweek, Ukraina akan memperingati Hari Kemerdekaan ke-31 dari Uni Soviet pada tahun ini. Negara itu menyatakan merdeka secara de facto dari Uni Soviet pada 24 Agustus 1991. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-175 pada Rabu 17 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pemerintah Ukraina sangat getol untuk merencanakan menghancurkan jembatan Crimea yang menjadi penghubung pasokan Rusia. Hingga pemerintah Ukraina memperingatkan perang semakin sengit pada 2 hingga 3 bulan mendatang. Dikutip dari Kompas.com, pihak Ukraina terus merancang strategi baru untuk melawan Rusia. Serangan balasan ini disampaikan oleh pembantu Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak. Ia menyerukan jembatan Crimea harus dihancurkan. Diketahui jembatan sepanjang 19 km atau 12 mil itu telah diresmikan pada tahun 2018 oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Fungsi jembatan itu sangat penting bagi Rusia. Hal ini lantaran jembatan Crimea menjadi koridor darat militer dan sipil untuk Moskwa ke semenanjung tersebut. Sebagaimana diketahui, Crimea awalnya merupakan daerah milik Ukraina. Namun pada tahun 2014 lalu, Crimea berhasil dicaplok Rusia. Hingga kini kawasan tersebut di bawah penguasaan Rusia. Namun terkini, Ukraina ingin merebut kembali daerah itu. Podolyak menegaskan jembatan Crimea menjadi target militer bagi pasukan Ukraina. Dalam hari ke-175 ini juga Podolyak memprediksi adanya serangan yang makin sengit untuk 2 hingga 3 bulan mendatang. Hal ini serupa dengan serangan yang terjadi di Crimea. Podolyak menerangkan serangan balasan yang dilancarkan pasukan Ukraina bertujuan agar terjadi kekacauan dalam pasukan Rusia.
Hal ini diwujudkan dengan penyerangan terhadap jalur pasokan pasukan Putin jauh ke dalam wilayah yang dikuasai Rusia. Ukraina sebelumnya mengisyaratkan adanya serangan balik. Hal ini terjadi pada ledakan 2 kali secara misterius di Crimea yang diduduki Rusia. Pertama di pangkalan militer dan persimpangan kereta api, lantas yang kedua gudang amunisi dan gardu listrik. Pihak Rusia mengungkapkan peristiwa itu terjadi karena adanya aksi sabotase. Dalam hari ke-175 ini pula, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mendesak agar Badan Energi Atom Internasional memeriksa pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Zaporizhzhia di Ukraina. Hal ini buntut serangan Rusia di kawasan itu. Dikhawatirkan terjadi kecelakaan nuklir yang membahayakan penduduk Ukraina, negara-negara tetangga, dan masyarakat internasional. Terlebih, PLTN tersebut merupakan pembangkit listrik nuklir terbesar di Eropa. Sebagaimana diketahui, PLTN itu kini jatuh ke tangan Rusia. Vladimir Putin menunjuk komandan baru pada armada laut hitam Rusia yang berbasis di Crimea. Penunjukan komandan baru ini seusai pangkalan militer Rusia di Semenanjung diserang oleh pasukan Ukraina sejak beberapa waktu terakhir. Dikutip dari Kompas.com, komandan sebelumnya yakni Igor Osipov dan kini digantikan dengan Viktor Sokolov. Pemecatan merupakan pemecatan yang paling menonjol seorang pejabat militer dalam 6 bulan invasi Rusia ke Ukraina. Kantor berita RIA menyebut Viktor Sokolov sudah diperkenalkan pada anggota Dewan Militer Armada di Pelabuhan Sevastopol. Armada Laut Hitam yang dinilai terhormat telah beberapa kali diserang oleh Ukraina. Pada April, Ukraina menyerang kapal perang utamanya, Moskva, dengan rudal Neptunus, menyebabkan terbakar dan juga tenggelam. Pekan lalu, pangkalan udara Saki di Crimea Barat Daya, dekat markas armada di Sevastopol, dihancurkan oleh serangkaian ledakan yang menghancurkan 8 pesawat tempur. Kemudian pada Selasa, 16 Agustus kemarin, ledakan kembali mengguncang gudang amunisi di pangkalan militer Rusia di utara Semenanjung. Pada Rabu 17 Agustus, Dinas Keamanan FSB Rusia mengatakan telah menahan 6 anggota dari apa yang disebutnya teroris Islam di Crimea, meskipun tidak mengatakan apakah mereka dicurigai terlibat dalam ledakan atau tidak. Osipov yang berusia 49 tahun telah bertugas sejak Mei 2019 menurut biografi resminya di situs web Kementerian Pertahanan. Kemudian Sokolov yang berusia 60 tahun memiliki pengalaman memimpin kapal dan unit penyapu ranjau pada tahun 90-an. Ia kemudian naik jabatan melalui serangkaian pos di Armada Pasifik dan Utara dengan menjabat sebagai wakil komandan di Armada Utara. Pada 2020, Sokolov kemudian mengepalai Akademi Militer bergengsi di Rusia. Ketegangan antara Rusia dengan NATO semakin meningkat saat perang di Ukraina masih berlangsung. Rusia dilaporkan mengirim 3 pesawat yang membawa rudal hipersonik ke perbatasan negara NATO. Pesawat dikerahkan untuk melakukan patroli selama 24 jam di tengah kekhawatiran perang antara Moskow dengan aliansi. Kementerian Pertahanan Rusia mengonfirmasi bahwa pesawat MiG-31 kini sudah ditempatkan di lapangan terbang di wilayah Kaliningrad. Kaliningrad merupakan wilayah milik Rusia yang letaknya diapit oleh Polandia dan Lituania. Dikutip dari Newsweek, pesawat MiG-31 yang dikerahkan tersebut dilengkapi dengan rudal hipersonik Kinzhal. Menurut Nuclear Threat Initiative, rudal hipersonik Kinzhal yang ada pada MiG-31 di Kaliningrad tersebut berkemampuan nuklir dan diluncurkan dari udara. Pada tahun 2018, Rusia dilaporkan mengirim rudal Iskandar yang mampu membawa hulu ledak nuklir ke Kaliningrad. Presiden Rusia Vladimir Putin memang belum secara terbuka menyuarakan rencana untuk menyerang NATO.
Namun, ia telah memperingatkan bahwa setiap negara yang menciptakan ancaman strategis bagi Rusia selama perang Rusia-Ukraina masih berlangsung, maka akan mendapat serangan balasan. Televisi pemerintah Rusia dan sekutu Putin juga telah berulang kali mendorong konfrontasi dengan NATO dan bahkan serangan nuklir terhadap aliansi tersebut. Hal ini telah meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya perang nuklir. Para ilmuwan memprediksi jika perang nuklir sampai terjadi, maka dapat mengakibatkan 5 miliar orang tewas. Sementara itu, NATO telah bekerja untuk meningkatkan dan melindungi sisi timurnya dari potensi ancaman Rusia. Pada pekan lalu, pasukan udara Amerika Serikat dikirim ke Eropa Timur, yakni Rumania, Bulgaria, Hungaria, dan Slovakia. Pesawat pengintai dan jet tempur NATO berpatroli sepanjang waktu untuk melindungi wilayah udara negara-negara anggota. Sebentar lagi Ukraina akan merayakan hari kemerdekaannya dari Uni Soviet yang diperingati setiap tanggal 24 Agustus. Namun intelijen Ukraina ternyata mencium rencana yang telah disiapkan Rusia pada hari spesial itu. Rusia disebut akan melakukan serangan besar-besaran untuk mengacaukan peringatan hari kemerdekaan. Intelijen Ukraina mengatakan bahwa ancaman serangan besar-besaran oleh pasukan Rusia sudah jelas. Pasalnya, Rusia mulai mendatangkan rudal S-300 ke wilayah perbatasan Ukraina. Rudal tersebut diprediksi akan ditembakkan secara masif pada 24 Agustus mendatang. Menanggapi kabar tersebut, pejabat Ukraina telah menyusun strategi khusus apabila Rusia benar-benar menyerang. Juru bicara Komando Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ihnat, meyakini bahwa Rusia mempersiapkan serangan itu dari Belarus. Pasalnya, Presiden Belarus telah mengizinkan Rusia untuk mengumpulkan pasukan di negaranya. Apapun yang terjadi, Ukraina menyatakan siap menghadapi kemungkinan serangan rudal tersebut. Prediksi itu juga diperkuat oleh rekaman percakapan antara tentara Rusia dengan ibunya yang bocor ke intelijen Ukraina. Dalam percakapan itu, tentara Rusia menyebut akan melakukan serangan terorganisir pada hari kemerdekaan Ukraina. Dikutip dari Newsweek, Ukraina akan memperingati hari kemerdekaan ke-31 dari Uni Soviet pada tahun ini. Negara itu menyatakan merdeka secara de facto dari Uni Soviet pada 24 Agustus 1991.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-175 pada Rabu 17 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pemerintah Ukraina sangat getol untuk merencanakan menghancurkan jembatan Crimea yang menjadi penghubung pasokan Rusia. Hingga pemerintah Ukraina memperingatkan perang semakin sengit pada 2 hingga 3 bulan mendatang. Dikutip dari Kompas.com, pihak Ukraina terus merancang strategi baru untuk melawan Rusia. Serangan balasan ini disampaikan oleh pembantu Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak. Ia menyerukan jembatan Crimea harus dihancurkan. Diketahui jembatan sepanjang 19 km atau 12 mil itu telah diresmikan pada tahun 2018 oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Fungsi jembatan itu sangat penting bagi Rusia. Hal ini lantaran jembatan Crimea menjadi koridor darat militer dan sipil untuk Moskwa ke semenanjung tersebut. Sebagaimana diketahui, Crimea awalnya merupakan daerah milik Ukraina. Namun pada tahun 2014 lalu, Crimea berhasil dicaplok Rusia. Hingga kini kawasan tersebut di bawah penguasaan Rusia. Namun terkini, Ukraina ingin merebut kembali daerah itu. Podolyak menegaskan jembatan Crimea menjadi target militer bagi pasukan Ukraina. Dalam hari ke-175 ini juga Podolyak memprediksi adanya serangan yang makin sengit untuk 2 hingga 3 bulan mendatang. Hal ini serupa dengan serangan yang terjadi di Crimea. Podolyak menerangkan serangan balasan yang dilancarkan pasukan Ukraina bertujuan agar terjadi kekacauan dalam pasukan Rusia. Hal ini diwujudkan dengan penyerangan terhadap jalur pasokan pasukan Putin jauh ke dalam wilayah yang dikuasai Rusia. Ukraina sebelumnya mengisyaratkan adanya serangan balik. Hal ini terjadi pada ledakan 2 kali secara misterius di Crimea yang diduduki Rusia. Pertama di pangkalan militer dan persimpangan kereta api, lantas yang kedua gudang amunisi dan gardu listrik. Pihak Rusia mengungkapkan peristiwa itu terjadi karena adanya aksi sabotase. Dalam hari ke-175 ini pula, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mendesak agar Badan Energi Atom Internasional memeriksa pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Zaporizhzhia di Ukraina. Hal ini buntut serangan Rusia di kawasan itu. Dikhawatirkan terjadi kecelakaan nuklir yang membahayakan penduduk Ukraina, negara-negara tetangga, dan masyarakat internasional. Terlebih, PLTN tersebut merupakan pembangkit listrik nuklir terbesar di Eropa. Sebagaimana diketahui, PLTN itu kini jatuh ke tangan Rusia. Vladimir Putin menunjuk komandan baru pada armada Laut Hitam Rusia yang berbasis di Crimea. Penunjukan komandan baru ini seusai pangkalan militer Rusia di Semenanjung diserang oleh pasukan Ukraina sejak beberapa waktu terakhir. Dikutip dari Kompas.com, komandan sebelumnya yakni Igor Osipov dan kini digantikan dengan Viktor Sokolov. Pemecatan merupakan pemecatan yang paling menonjol seorang pejabat militer dalam 6 bulan invasi Rusia ke Ukraina. Kantor berita RIA menyebut Viktor Sokolov sudah diperkenalkan pada anggota Dewan Militer Armada di Pelabuhan Sevastopol. Armada Laut Hitam yang dinilai terhormat telah beberapa kali diserang oleh Ukraina. Pada April, Ukraina menyerang kapal perang utamanya Moskva dengan rudal Neptunus, menyebabkan terbakar dan juga tenggelam. Pekan lalu, pangkalan udara Saki di Crimea Barat Daya, dekat markas armada di Sevastopol, dihancurkan oleh serangkaian ledakan yang menghancurkan 8 pesawat tempur. Kemudian pada Selasa, 16 Agustus kemarin, ledakan kembali mengguncang gudang amunisi di pangkalan militer Rusia di utara Semenanjung. Pada Rabu 17 Agustus, Dinas Keamanan FSB Rusia mengatakan telah menahan 6 anggota dari apa yang disebutnya teroris Islam di Crimea, meskipun tidak mengatakan apakah mereka dicurigai terlibat dalam ledakan atau tidak. Osipov yang berusia 49 tahun telah bertugas sejak Mei 2019 menurut biografi resminya di situs web Kementerian Pertahanan. Kemudian Sokolov yang berusia 60 tahun memiliki pengalaman memimpin kapal dan unit penyapu ranjau pada tahun 90-an. Ia kemudian naik jabatan melalui serangkaian pos di Armada Pasifik dan Utara dengan menjabat sebagai wakil komandan di Armada Utara. Pada 2020, Sokolov kemudian mengepalai Akademi Militer bergengsi di Rusia.
Ketegangan antara Rusia dengan NATO semakin meningkat saat perang di Ukraina masih berlangsung. Rusia dilaporkan mengirim 3 pesawat yang membawa rudal hipersonik ke perbatasan negara NATO. Pesawat dikerahkan untuk melakukan patroli selama 24 jam di tengah kekhawatiran perang antara Moskow dengan aliansi. Kementerian Pertahanan Rusia mengonfirmasi bahwa pesawat MiG-31 kini sudah ditempatkan di lapangan terbang di wilayah Kaliningrad. Kaliningrad merupakan wilayah milik Rusia yang letaknya diapit oleh Polandia dan Lituania. Dikutip dari Newsweek, pesawat MiG-31 yang dikerahkan tersebut dilengkapi dengan rudal hipersonik Kinzhal. Menurut Nuclear Threat Initiative, rudal hipersonik Kinzhal yang ada pada MiG-31 di Kaliningrad tersebut berkemampuan nuklir dan diluncurkan dari udara. Pada tahun 2018, Rusia dilaporkan mengirim rudal Iskandar yang mampu membawa hulu ledak nuklir ke Kaliningrad. Presiden Rusia Vladimir Putin memang belum secara terbuka menyuarakan rencana untuk menyerang NATO. Namun, ia telah memperingatkan bahwa setiap negara yang menciptakan ancaman strategis bagi Rusia selama perang Rusia-Ukraina masih berlangsung, maka akan mendapat serangan balasan. Televisi pemerintah Rusia dan sekutu Putin juga telah berulang kali mendorong konfrontasi dengan NATO dan bahkan serangan nuklir terhadap aliansi tersebut. Hal ini telah meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya perang nuklir. Para ilmuwan memprediksi jika perang nuklir sampai terjadi, maka dapat mengakibatkan 5 miliar orang tewas. Sementara itu, NATO telah bekerja untuk meningkatkan dan melindungi sisi timurnya dari potensi ancaman Rusia. Pada pekan lalu, pasukan udara Amerika Serikat dikirim ke Eropa Timur, yakni Rumania, Bulgaria, Hungaria, dan Slovakia. Pesawat pengintai dan jet tempur NATO berpatroli sepanjang waktu untuk melindungi wilayah udara negara-negara anggota. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Sebentar lagi Ukraina akan merayakan hari kemerdekaannya dari Uni Soviet yang diperingati setiap tanggal 24 Agustus. Namun intelijen Ukraina ternyata mencium rencana yang telah disiapkan Rusia pada hari spesial itu. Rusia disebut akan melakukan serangan besar-besaran untuk mengacaukan peringatan hari kemerdekaan. Intelijen Ukraina mengatakan bahwa ancaman serangan besar-besaran oleh pasukan Rusia sudah jelas. Pasalnya, Rusia mulai mendatangkan rudal S-300 ke wilayah perbatasan Ukraina. Rudal tersebut diprediksi akan ditembakkan secara masif pada 24 Agustus mendatang. Menanggapi kabar tersebut, pejabat Ukraina telah menyusun strategi khusus apabila Rusia benar-benar menyerang. Juru bicara Komando Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ihnat, meyakini bahwa Rusia mempersiapkan serangan itu dari Belarus. Pasalnya, Presiden Belarus telah mengizinkan Rusia untuk mengumpulkan pasukan di negaranya. Apapun yang terjadi, Ukraina menyatakan siap menghadapi kemungkinan serangan rudal tersebut. Prediksi itu juga diperkuat oleh rekaman percakapan antara tentara Rusia dengan ibunya yang bocor ke intelijen Ukraina. Dalam percakapan itu, tentara Rusia menyebut akan melakukan serangan terorganisir pada hari kemerdekaan Ukraina. Dikutip dari Newsweek, Ukraina akan memperingati hari kemerdekaan ke-31 dari Uni Soviet pada tahun ini. Negara itu menyatakan merdeka secara de facto dari Uni Soviet pada 24 Agustus 1991. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-175 pada Rabu 17 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pemerintah Ukraina sangat getol untuk merencanakan menghancurkan jembatan Crimea yang menjadi penghubung pasokan Rusia. Hingga pemerintah Ukraina memperingatkan perang semakin sengit pada 2 hingga 3 bulan mendatang. Dikutip dari Kompas.com, pihak Ukraina terus merancang strategi baru untuk melawan Rusia. Serangan balasan ini disampaikan oleh pembantu Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak. Ia menyerukan jembatan Crimea harus dihancurkan. Diketahui jembatan sepanjang 19 km atau 12 mil itu telah diresmikan pada tahun 2018 oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Fungsi jembatan itu sangat penting bagi Rusia. Hal ini lantaran jembatan Crimea menjadi koridor darat militer dan sipil untuk Moskwa ke semenanjung tersebut. Sebagaimana diketahui, Crimea awalnya merupakan daerah milik Ukraina. Namun pada tahun 2014 lalu, Crimea berhasil dicaplok Rusia. Hingga kini kawasan tersebut di bawah penguasaan Rusia. Namun terkini, Ukraina ingin merebut kembali daerah itu. Podolyak menegaskan jembatan Crimea menjadi target militer bagi pasukan Ukraina. Dalam hari ke-175 ini juga Podolyak memprediksi adanya serangan yang makin sengit untuk 2 hingga 3 bulan mendatang. Hal ini serupa dengan serangan yang terjadi di Crimea. Podolyak menerangkan serangan balasan yang dilancarkan pasukan Ukraina bertujuan agar terjadi kekacauan dalam pasukan Rusia. Hal ini diwujudkan dengan penyerangan terhadap jalur pasokan pasukan Putin jauh ke dalam wilayah yang dikuasai Rusia.
Ukraina sebelumnya mengisyaratkan adanya serangan balik. Hal ini terjadi pada ledakan 2 kali secara misterius di Crimea yang diduduki Rusia. Pertama di pangkalan militer dan persimpangan kereta api, lantas yang kedua gudang amunisi dan gardu listrik. Pihak Rusia mengungkapkan peristiwa itu terjadi karena adanya aksi sabotase. Dalam hari ke-175 ini pula, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mendesak agar Badan Energi Atom Internasional memeriksa pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Zaporizhzhia di Ukraina. Hal ini buntut serangan Rusia di kawasan itu. Dikhawatirkan terjadi kecelakaan nuklir yang membahayakan penduduk Ukraina, negara-negara tetangga, dan masyarakat internasional. Terlebih, PLTN tersebut merupakan pembangkit listrik nuklir terbesar di Eropa. Sebagaimana diketahui, PLTN itu kini jatuh ke tangan Rusia. Vladimir Putin menunjuk komandan baru pada armada Laut Hitam Rusia yang berbasis di Crimea. Penunjukan komandan baru ini seusai pangkalan militer Rusia di Semenanjung diserang oleh pasukan Ukraina sejak beberapa waktu terakhir. Dikutip dari Kompas.com, komandan sebelumnya yakni Igor Osipov dan kini digantikan dengan Viktor Sokolov. Pemecatan merupakan pemecatan yang paling menonjol seorang pejabat militer dalam 6 bulan invasi Rusia ke Ukraina. Kantor berita RIA menyebut Viktor Sokolov sudah diperkenalkan pada anggota Dewan Militer Armada di Pelabuhan Sevastopol. Armada Laut Hitam yang dinilai terhormat telah beberapa kali diserang oleh Ukraina. Pada April, Ukraina menyerang kapal perang utamanya Moskva dengan rudal Neptunus, menyebabkan terbakar dan juga tenggelam. Pekan lalu, pangkalan udara Saki di Crimea Barat Daya, dekat markas armada di Sevastopol, dihancurkan oleh serangkaian ledakan yang menghancurkan 8 pesawat tempur. Kemudian pada Selasa, 16 Agustus kemarin, ledakan kembali mengguncang gudang amunisi di pangkalan militer Rusia di utara Semenanjung. Pada Rabu 17 Agustus, Dinas Keamanan FSB Rusia mengatakan telah menahan 6 anggota dari apa yang disebutnya teroris Islam di Crimea, meskipun tidak mengatakan apakah mereka dicurigai terlibat dalam ledakan atau tidak. Osipov yang berusia 49 tahun telah bertugas sejak Mei 2019 menurut biografi resminya di situs web Kementerian Pertahanan. Kemudian Sokolov yang berusia 60 tahun memiliki pengalaman memimpin kapal dan unit penyapu ranjau pada tahun 90-an. Ia kemudian naik jabatan melalui serangkaian pos di Armada Pasifik dan Utara dengan menjabat sebagai wakil komandan di Armada Utara. Pada 2020, Sokolov kemudian mengepalai Akademi Militer bergengsi di Rusia. Ketegangan antara Rusia dengan NATO semakin meningkat saat perang di Ukraina masih berlangsung. Rusia dilaporkan mengirim 3 pesawat yang membawa rudal hipersonik ke perbatasan negara NATO. Pesawat dikerahkan untuk melakukan patroli selama 24 jam di tengah kekhawatiran perang antara Moskow dengan aliansi. Kementerian Pertahanan Rusia mengonfirmasi bahwa pesawat MiG-31 kini sudah ditempatkan di lapangan terbang di wilayah Kaliningrad. Kaliningrad merupakan wilayah milik Rusia yang letaknya diapit oleh Polandia dan Lituania. Dikutip dari Newsweek, pesawat MiG-31 yang dikerahkan tersebut dilengkapi dengan rudal hipersonik Kinzhal. Menurut Nuclear Threat Initiative, rudal hipersonik Kinzhal yang ada pada MiG-31 di Kaliningrad tersebut berkemampuan nuklir dan diluncurkan dari udara. Pada tahun 2018, Rusia dilaporkan mengirim rudal Iskandar yang mampu membawa hulu ledak nuklir ke Kaliningrad. Presiden Rusia Vladimir Putin memang belum secara terbuka menyuarakan rencana untuk menyerang NATO. Namun, ia telah memperingatkan bahwa setiap negara yang menciptakan ancaman strategis bagi Rusia selama perang Rusia-Ukraina masih berlangsung, maka akan mendapat serangan balasan.
Televisi pemerintah Rusia dan sekutu Putin juga telah berulang kali mendorong konfrontasi dengan NATO dan bahkan serangan nuklir terhadap aliansi tersebut. Hal ini telah meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya perang nuklir. Para ilmuwan memprediksi jika perang nuklir sampai terjadi, maka dapat mengakibatkan 5 miliar orang tewas. Sementara itu, NATO telah bekerja untuk meningkatkan dan melindungi sisi timurnya dari potensi ancaman Rusia. Pada pekan lalu, pasukan udara Amerika Serikat dikirim ke Eropa Timur, yakni Rumania, Bulgaria, Hungaria, dan Slovakia. Pesawat pengintai dan jet tempur NATO berpatroli sepanjang waktu untuk melindungi wilayah udara negara-negara anggota. Sebentar lagi Ukraina akan merayakan hari kemerdekaannya dari Uni Soviet yang diperingati setiap tanggal 24 Agustus. Namun intelijen Ukraina ternyata mencium rencana yang telah disiapkan Rusia pada hari spesial itu. Rusia disebut akan melakukan serangan besar-besaran untuk mengacaukan peringatan hari kemerdekaan. Intelijen Ukraina mengatakan bahwa ancaman serangan besar-besaran oleh pasukan Rusia sudah jelas. Pasalnya, Rusia mulai mendatangkan rudal S-300 ke wilayah perbatasan Ukraina. Rudal tersebut diprediksi akan ditembakkan secara masif pada 24 Agustus mendatang. Menanggapi kabar tersebut, pejabat Ukraina telah menyusun strategi khusus apabila Rusia benar-benar menyerang. Juru bicara Komando Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ihnat, meyakini bahwa Rusia mempersiapkan serangan itu dari Belarus. Pasalnya, Presiden Belarus telah mengizinkan Rusia untuk mengumpulkan pasukan di negaranya. Apapun yang terjadi, Ukraina menyatakan siap menghadapi kemungkinan serangan rudal tersebut. Prediksi itu juga diperkuat oleh rekaman percakapan antara tentara Rusia dengan ibunya yang bocor ke intelijen Ukraina. Dalam percakapan itu, tentara Rusia menyebut akan melakukan serangan terorganisir pada hari kemerdekaan Ukraina. Dikutip dari Newsweek, Ukraina akan memperingati hari kemerdekaan ke-31 dari Uni Soviet pada tahun ini. Negara itu menyatakan merdeka secara de facto dari Uni Soviet pada 24 Agustus 1991.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-175 pada Rabu 17 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pemerintah Ukraina sangat getol untuk merencanakan menghancurkan jembatan Crimea yang menjadi penghubung pasokan Rusia. Hingga pemerintah Ukraina memperingatkan perang semakin sengit pada 2 hingga 3 bulan mendatang. Dikutip dari Kompas.com, pihak Ukraina terus merancang strategi baru untuk melawan Rusia. Serangan balasan ini disampaikan oleh pembantu Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak. Ia menyerukan jembatan Crimea harus dihancurkan. Diketahui jembatan sepanjang 19 km atau 12 mil itu telah diresmikan pada tahun 2018 oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Fungsi jembatan itu sangat penting bagi Rusia. Hal ini lantaran jembatan Crimea menjadi koridor darat militer dan sipil untuk musuh ke semenanjung tersebut. Sebagaimana diketahui, Crimea awalnya merupakan daerah milik Ukraina. Namun pada tahun 2014 lalu, Crimea berhasil dicaplok Rusia. Hingga kini kawasan tersebut di bawah penguasaan Rusia. Namun terkini, Ukraina ingin merebut kembali daerah itu. Podolyak menegaskan jembatan Crimea menjadi target militer bagi pasukan Ukraina. Dalam hari ke-175 ini juga Podolyak memprediksi adanya serangan yang makin sengit untuk 2 hingga 3 bulan mendatang. Hal ini serupa dengan serangan yang terjadi di Crimea. Podolyak menerangkan serangan balasan yang dilancarkan pasukan Ukraina bertujuan agar terjadi kekacauan dalam pasukan Rusia. Hal ini diwujudkan dengan penyerangan terhadap jalur pasokan pasukan Putin jauh ke dalam wilayah yang dikuasai Rusia. Ukraina sebelumnya mengisyaratkan adanya serangan balik. Hal ini terjadi pada ledakan 2 kali secara misterius di Crimea yang diduduki Rusia. Pertama di pangkalan militer dan persimpangan kereta api, lantas yang kedua gudang amunisi dan gardu listrik. Pihak Rusia mengungkapkan peristiwa itu terjadi karena adanya aksi sabotase. Dalam hari ke-175 ini pula, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mendesak agar Badan Energi Atom Internasional memeriksa pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Zaporizhzhia di Ukraina. Hal ini buntut serangan Rusia di kawasan itu. Dikhawatirkan terjadi kecelakaan nuklir yang membahayakan penduduk Ukraina, negara-negara tetangga, dan masyarakat internasional. Terlebih, PLTN tersebut merupakan pembangkit listrik nuklir terbesar di Eropa. Sebagaimana diketahui, PLTN itu kini jatuh ke tangan Rusia. Vladimir Putin menunjuk komandan baru pada armada Laut Hitam Rusia yang berbasis di Crimea. Penunjukan komandan baru ini seusai pangkalan militer Rusia di Semenanjung diserang oleh pasukan Ukraina sejak beberapa waktu terakhir. Dikutip dari Kompas.com, komandan sebelumnya yakni Igor Osipov dan kini digantikan dengan Viktor Sokolov. Pemecatan merupakan pemecatan yang paling menonjol seorang pejabat militer dalam 6 bulan invasi Rusia ke Ukraina. Kantor berita RIA menyebut Viktor Sokolov sudah diperkenalkan pada anggota Dewan Militer Armada di Pelabuhan Sevastopol. Armada Laut Hitam yang dinilai terhormat telah beberapa kali diserang oleh Ukraina. Pada April, Ukraina menyerang kapal perang utamanya Moskva dengan rudal Neptunus, menyebabkan terbakar dan juga tenggelam. Pekan lalu, pangkalan udara Saki di Crimea Barat Daya, dekat markas armada di Sevastopol, dihancurkan oleh serangkaian ledakan yang menghancurkan 8 pesawat tempur. Kemudian pada Selasa, 16 Agustus kemarin, ledakan kembali mengguncang gudang amunisi di pangkalan militer Rusia di utara Semenanjung. Pada Rabu 17 Agustus, Dinas Keamanan FSB Rusia mengatakan telah menahan 6 anggota dari apa yang disebutnya teroris Islam di Crimea, meskipun tidak mengatakan apakah mereka dicurigai terlibat dalam ledakan atau tidak. Osipov yang berusia 49 tahun telah bertugas sejak Mei 2019 menurut biografi resminya di situs web Kementerian Pertahanan. Kemudian Sokolov yang berusia 60 tahun memiliki pengalaman memimpin kapal dan unit penyapu ranjau pada tahun 90-an. Ia kemudian naik jabatan melalui serangkaian pos di Armada Pasifik dan Utara dengan menjabat sebagai wakil komandan di Armada Utara. Pada 2020, Sokolov kemudian mengepalai Akademi Militer bergengsi di Rusia.
Ketegangan antara Rusia dengan NATO semakin meningkat saat perang di Ukraina masih berlangsung. Rusia dilaporkan mengirim 3 pesawat yang membawa rudal hipersonik ke perbatasan negara NATO. Pesawat dikerahkan untuk melakukan patroli selama 24 jam di tengah kekhawatiran perang antara Moskow dengan aliansi. Kementerian Pertahanan Rusia mengonfirmasi bahwa pesawat MiG-31 kini sudah ditempatkan di lapangan terbang di wilayah Kaliningrad. Kaliningrad merupakan wilayah milik Rusia yang letaknya diapit oleh Polandia dan Lituania. Dikutip dari Newsweek, pesawat MiG-31 yang dikerahkan tersebut dilengkapi dengan rudal hipersonik Kinzhal. Menurut Nuclear Threat Initiative, rudal hipersonik Kinzhal yang ada pada MiG-31 di Kaliningrad tersebut berkemampuan nuklir dan diluncurkan dari udara. Pada tahun 2018, Rusia dilaporkan mengirim rudal Iskandar yang mampu membawa hulu ledak nuklir ke Kaliningrad. Presiden Rusia Vladimir Putin memang belum secara terbuka menyuarakan rencana untuk menyerang NATO. Namun, ia telah memperingatkan bahwa setiap negara yang menciptakan ancaman strategis bagi Rusia selama perang Rusia-Ukraina masih berlangsung, maka akan mendapat serangan balasan. Televisi pemerintah Rusia dan sekutu Putin juga telah berulang kali mendorong konfrontasi dengan NATO dan bahkan serangan nuklir terhadap aliansi tersebut. Hal ini telah meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya perang nuklir. Para ilmuwan memprediksi jika perang nuklir sampai terjadi, maka dapat mengakibatkan 5 miliar orang tewas. Sementara itu, NATO telah bekerja untuk meningkatkan dan melindungi sisi timurnya dari potensi ancaman Rusia. Pada pekan lalu, pasukan udara Amerika Serikat dikirim ke Eropa Timur, yakni Rumania, Bulgaria, Hungaria, dan Slovakia. Pesawat pengintai dan jet tempur NATO berpatroli sepanjang waktu untuk melindungi wilayah udara negara-negara anggota. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Sebentar lagi Ukraina akan merayakan hari kemerdekaannya dari Uni Soviet yang diperingati setiap tanggal 24 Agustus. Namun intelijen Ukraina ternyata mencium rencana yang telah disiapkan Rusia pada hari spesial itu.
Rusia disebut akan melakukan serangan besar-besaran untuk mengacaukan peringatan Hari Kemerdekaan. Intelijen Ukraina mengatakan bahwa ancaman serangan besar-besaran oleh pasukan Rusia sudah jelas. Pasalnya, Rusia mulai mendatangkan rudal S-300 ke wilayah perbatasan Ukraina. Rudal tersebut diprediksi akan ditembakkan secara masif pada 24 Agustus mendatang. Menanggapi kabar tersebut, pejabat Ukraina telah menyusun strategi khusus apabila Rusia benar-benar menyerang. Juru bicara Komando Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ihnat meyakini bahwa Rusia mempersiapkan serangan itu dari Belarus. Pasalnya, Presiden Belarus telah mengizinkan Rusia untuk mengumpulkan pasukan di negaranya. Apapun yang terjadi, Ukraina menyatakan siap menghadapi kemungkinan serangan rudal tersebut. Prediksi itu juga diperkuat oleh rekaman percakapan antara tentara Rusia dengan ibunya yang bocor ke intelijen Ukraina. Dalam percakapan itu, tentara Rusia menyebut akan melakukan serangan terorganisir pada Hari Kemerdekaan Ukraina. Dikutip dari Newsweek, Ukraina akan memperingati Hari Kemerdekaan ke-31 dari Uni Soviet pada tahun ini. Negara itu menyatakan merdeka secara de facto dari Uni Soviet pada 24 Agustus 1991. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-175 pada Rabu 17 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pemerintah Ukraina sangat getol untuk merencanakan menghancurkan jembatan Crimea yang menjadi penghubung pasokan Rusia. Hingga pemerintah Ukraina memperingatkan perang semakin sengit pada 2 hingga 3 bulan mendatang. Dikutip dari Kompas.com, pihak Ukraina terus merancang strategi baru untuk melawan Rusia. Serangan balasan ini disampaikan oleh pembantu Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak. Ia menyerukan jembatan Crimea harus dihancurkan. Diketahui jembatan sepanjang 19 km atau 12 mil itu telah diresmikan pada tahun 2018 oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Fungsi jembatan itu sangat penting bagi Rusia. Hal ini lantaran jembatan Crimea menjadi koridor darat militer dan sipil untuk musuh ke semenanjung tersebut. Sebagaimana diketahui, Crimea awalnya merupakan daerah milik Ukraina. Namun pada tahun 2014 lalu, Crimea berhasil dicaplok Rusia. Hingga kini kawasan tersebut di bawah penguasaan Rusia. Namun terkini, Ukraina ingin merebut kembali daerah itu. Podolyak menegaskan jembatan Crimea menjadi target militer bagi pasukan Ukraina. Dalam hari ke-175 ini juga Podolyak memprediksi adanya serangan yang makin sengit untuk 2 hingga 3 bulan mendatang. Hal ini serupa dengan serangan yang terjadi di Crimea. Podolyak menerangkan serangan balasan yang dilancarkan pasukan Ukraina bertujuan agar terjadi kekacauan dalam pasukan Rusia.
Hal ini diwujudkan dengan penyerangan terhadap jalur pasokan pasukan Putin jauh ke dalam wilayah yang dikuasai Rusia. Ukraina sebelumnya mengisyaratkan adanya serangan balik. Hal ini terjadi pada ledakan 2 kali secara misterius di Crimea yang diduduki Rusia. Pertama di pangkalan militer dan persimpangan kereta api, lantas yang kedua gudang amunisi dan gardu listrik. Pihak Rusia mengungkapkan peristiwa itu terjadi karena adanya aksi sabotase. Dalam hari ke-175 ini pula, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mendesak agar Badan Energi Atom Internasional memeriksa pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Zaporizhia di Ukraina. Hal ini buntut serangan Rusia di kawasan itu. Dikhawatirkan terjadi kecelakaan nuklir yang membahayakan penduduk Ukraina, negara-negara tetangga, dan masyarakat internasional. Terlebih, PLTN tersebut merupakan pembangkit listrik nuklir terbesar di Eropa. Sebagaimana diketahui, PLTN itu kini jatuh ke tangan Rusia. Vladimir Putin menunjuk komandan baru pada armada laut hitam Rusia yang berbasis di Crimea. Penunjukan komandan baru ini seusai pangkalan militer Rusia di Semenanjung diserang oleh pasukan Ukraina sejak beberapa waktu terakhir. Dikutip dari Kompas.com, komandan sebelumnya yakni Igor Osipov dan kini digantikan dengan Viktor Sokolov. Pemecatan merupakan pemecatan yang paling menonjol seorang pejabat militer dalam 6 bulan invasi Rusia ke Ukraina. Kantor berita RIA menyebut Viktor Sokolov sudah diperkenalkan pada anggota Dewan Militer Armada di Pelabuhan Sevastopol. Armada Laut Hitam yang dinilai terhormat telah beberapa kali diserang oleh Ukraina. Pada April, Ukraina menyerang kapal perang utamanya Moskva dengan rudal Neptunus, menyebabkan terbakar dan juga tenggelam. Pekan lalu, pangkalan udara Saki di Crimea Barat Daya, dekat markas armada di Sevastopol, dihancurkan oleh serangkaian ledakan yang menghancurkan 8 pesawat tempur. Kemudian pada Selasa, 16 Agustus kemarin, ledakan kembali mengguncang gudang amunisi di pangkalan militer Rusia di utara Semenanjung. Pada Rabu 17 Agustus, Dinas Keamanan FSB Rusia mengatakan telah menahan 6 anggota dari apa yang disebutnya teroris Islam di Crimea, meskipun tidak mengatakan apakah mereka dicurigai terlibat dalam ledakan atau tidak. Osipov yang berusia 49 tahun telah bertugas sejak Mei 2019 menurut biografi resminya di situs web Kementerian Pertahanan. Kemudian Sokolov yang berusia 60 tahun memiliki pengalaman memimpin kapal dan unit penyapu ranjau pada tahun 90-an. Ia kemudian naik jabatan melalui serangkaian pos di Armada Pasifik dan Utara dengan menjabat sebagai wakil komandan di Armada Utara. Pada 2020, Sokolov kemudian mengepalai Akademi Militer bergengsi di Rusia. Ketegangan antara Rusia dengan NATO semakin meningkat saat perang di Ukraina masih berlangsung. Rusia dilaporkan mengirim 3 pesawat yang membawa rudal hipersonik ke perbatasan negara NATO. Pesawat dikerahkan untuk melakukan patroli selama 24 jam di tengah kekhawatiran perang antara Moskow dengan aliansi. Kementerian Pertahanan Rusia mengonfirmasi bahwa pesawat MiG-31 kini sudah ditempatkan di lapangan terbang di wilayah Kaliningrad. Kaliningrad merupakan wilayah milik Rusia yang letaknya diapit oleh Polandia dan Lituania. Dikutip dari Newsweek, pesawat MiG-31 yang dikerahkan tersebut dilengkapi dengan rudal hipersonik Kinzhal. Menurut Nuclear Threat Initiative, rudal hipersonik Kinzhal yang ada pada MiG-31 di Kaliningrad tersebut berkemampuan nuklir dan diluncurkan dari udara. Pada tahun 2018, Rusia dilaporkan mengirim rudal Iskandar yang mampu membawa hulu ledak nuklir ke Kaliningrad. Presiden Rusia Vladimir Putin memang belum secara terbuka menyuarakan rencana untuk menyerang NATO.
Namun, ia telah memperingatkan bahwa setiap negara yang menciptakan ancaman strategis bagi Rusia selama perang Rusia-Ukraina masih berlangsung, maka akan mendapat serangan balasan. Televisi pemerintah Rusia dan sekutu Putin juga telah berulang kali mendorong konfrontasi dengan NATO dan bahkan serangan nuklir terhadap aliansi tersebut. Hal ini telah meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya perang nuklir. Para ilmuwan memprediksi jika perang nuklir sampai terjadi, maka dapat mengakibatkan 5 miliar orang tewas. Sementara itu, NATO telah bekerja untuk meningkatkan dan melindungi sisi timurnya dari potensi ancaman Rusia. Pada pekan lalu, pasukan udara Amerika Serikat dikirim ke Eropa Timur, yakni Rumania, Bulgaria, Hungaria, dan Slovakia. Pesawat pengintai dan jet tempur NATO berpatroli sepanjang waktu untuk melindungi wilayah udara negara-negara anggota. Sebentar lagi Ukraina akan merayakan hari kemerdekaannya dari Uni Soviet yang diperingati setiap tanggal 24 Agustus. Namun intelijen Ukraina ternyata mencium rencana yang telah disiapkan Rusia pada hari spesial itu. Rusia disebut akan melakukan serangan besar-besaran untuk mengacaukan peringatan hari kemerdekaan. Intelijen Ukraina mengatakan bahwa ancaman serangan besar-besaran oleh pasukan Rusia sudah jelas. Pasalnya, Rusia mulai mendatangkan rudal S-300 ke wilayah perbatasan Ukraina. Rudal tersebut diprediksi akan ditembakkan secara masif pada 24 Agustus mendatang. Menanggapi kabar tersebut, pejabat Ukraina telah menyusun strategi khusus apabila Rusia benar-benar menyerang. Juru bicara Komando Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ihnat, meyakini bahwa Rusia mempersiapkan serangan itu dari Belarus. Pasalnya, Presiden Belarus telah mengizinkan Rusia untuk mengumpulkan pasukan di negaranya. Apapun yang terjadi, Ukraina menyatakan siap menghadapi kemungkinan serangan rudal tersebut. Prediksi itu juga diperkuat oleh rekaman percakapan antara tentara Rusia dengan ibunya yang bocor ke intelijen Ukraina. Dalam percakapan itu, tentara Rusia menyebut akan melakukan serangan terorganisir pada hari kemerdekaan Ukraina. Dikutip dari Newsweek, Ukraina akan memperingati hari kemerdekaan ke-31 dari Uni Soviet pada tahun ini. Negara itu menyatakan merdeka secara de facto dari Uni Soviet pada 24 Agustus 1991.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-175 pada Rabu 17 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pemerintah Ukraina sangat getol untuk merencanakan menghancurkan jembatan Crimea yang menjadi penghubung pasokan Rusia. Hingga pemerintah Ukraina memperingatkan perang semakin sengit pada 2 hingga 3 bulan mendatang. Dikutip dari Kompas.com, pihak Ukraina terus merancang strategi baru untuk melawan Rusia. Serangan balasan ini disampaikan oleh pembantu Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak. Ia menyerukan jembatan Crimea harus dihancurkan. Diketahui jembatan sepanjang 19 km atau 12 mil itu telah diresmikan pada tahun 2018 oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Fungsi jembatan itu sangat penting bagi Rusia. Hal ini lantaran jembatan Crimea menjadi koridor darat militer dan sipil untuk musuh ke semenanjung tersebut. Sebagaimana diketahui, Crimea awalnya merupakan daerah milik Ukraina. Namun pada tahun 2014 lalu, Crimea berhasil dicaplok Rusia. Hingga kini kawasan tersebut di bawah penguasaan Rusia. Namun terkini, Ukraina ingin merebut kembali daerah itu. Podolyak menegaskan jembatan Crimea menjadi target militer bagi pasukan Ukraina. Dalam hari ke-175 ini juga Podolyak memprediksi adanya serangan yang makin sengit untuk 2 hingga 3 bulan mendatang. Hal ini serupa dengan serangan yang terjadi di Crimea. Podolyak menerangkan serangan balasan yang dilancarkan pasukan Ukraina bertujuan agar terjadi kekacauan dalam pasukan Rusia. Hal ini diwujudkan dengan penyerangan terhadap jalur pasokan pasukan Putin jauh ke dalam wilayah yang dikuasai Rusia. Ukraina sebelumnya mengisyaratkan adanya serangan balik. Hal ini terjadi pada ledakan 2 kali secara misterius di Crimea yang diduduki Rusia. Pertama di pangkalan militer dan persimpangan kereta api, lantas yang kedua gudang amunisi dan gardu listrik. Pihak Rusia mengungkapkan peristiwa itu terjadi karena adanya aksi sabotase. Dalam hari ke-175 ini pula, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mendesak agar Badan Energi Atom Internasional memeriksa pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Zaporizhia di Ukraina. Hal ini buntut serangan Rusia di kawasan itu. Dikhawatirkan terjadi kecelakaan nuklir yang membahayakan penduduk Ukraina, negara-negara tetangga, dan masyarakat internasional. Terlebih, PLTN tersebut merupakan pembangkit listrik nuklir terbesar di Eropa. Sebagaimana diketahui, PLTN itu kini jatuh ke tangan Rusia. Vladimir Putin menunjuk komandan baru pada armada laut hitam Rusia yang berbasis di Crimea. Penunjukan komandan baru ini seusai pangkalan militer Rusia di Semenanjung diserang oleh pasukan Ukraina sejak beberapa waktu terakhir. Dikutip dari Kompas.com, komandan sebelumnya yakni Igor Osipov dan kini digantikan dengan Viktor Sokolov. Pemecatan merupakan pemecatan yang paling menonjol seorang pejabat militer dalam 6 bulan invasi Rusia ke Ukraina. Kantor berita RIA menyebut Viktor Sokolov sudah diperkenalkan pada anggota Dewan Militer Armada di Pelabuhan Sevastopol. Armada Laut Hitam yang dinilai terhormat telah beberapa kali diserang oleh Ukraina. Pada April, Ukraina menyerang kapal perang utamanya Moskva dengan rudal Neptunus, menyebabkan terbakar dan juga tenggelam. Pekan lalu, pangkalan udara Saki di Crimea Barat Daya, dekat markas armada di Sevastopol, dihancurkan oleh serangkaian ledakan yang menghancurkan 8 pesawat tempur. Kemudian pada Selasa, 16 Agustus kemarin, ledakan kembali mengguncang gudang amunisi di pangkalan militer Rusia di utara Semenanjung. Pada Rabu 17 Agustus, Dinas Keamanan FSB Rusia mengatakan telah menahan 6 anggota dari apa yang disebutnya teroris Islam di Crimea, meskipun tidak mengatakan apakah mereka dicurigai terlibat dalam ledakan atau tidak. Osipov yang berusia 49 tahun telah bertugas sejak Mei 2019 menurut biografi resminya di situs web Kementerian Pertahanan. Kemudian Sokolov yang berusia 60 tahun memiliki pengalaman memimpin kapal dan unit penyapu ranjau pada tahun 90-an. Ia kemudian naik jabatan melalui serangkaian pos di Armada Pasifik dan Utara dengan menjabat sebagai wakil komandan di Armada Utara. Pada 2020, Sokolov kemudian mengepalai Akademi Militer bergengsi di Rusia.
Ketegangan antara Rusia dengan NATO semakin meningkat saat perang di Ukraina masih berlangsung. Rusia dilaporkan mengirim 3 pesawat yang membawa rudal hipersonik ke perbatasan negara NATO. Pesawat dikerahkan untuk melakukan patroli selama 24 jam di tengah kekhawatiran perang antara Moskow dengan aliansi. Kementerian Pertahanan Rusia mengonfirmasi bahwa pesawat MiG-31 kini sudah ditempatkan di lapangan terbang di wilayah Kaliningrad. Kaliningrad merupakan wilayah milik Rusia yang letaknya diapit oleh Polandia dan Lituania. Dikutip dari Newsweek, pesawat MiG-31 yang dikerahkan tersebut dilengkapi dengan rudal hipersonik Kinzhal. Menurut Nuclear Threat Initiative, rudal hipersonik Kinzhal yang ada pada MiG-31 di Kaliningrad tersebut berkemampuan nuklir dan diluncurkan dari udara. Pada tahun 2018, Rusia dilaporkan mengirim rudal Iskandar yang mampu membawa hulu ledak nuklir ke Kaliningrad. Presiden Rusia Vladimir Putin memang belum secara terbuka menyuarakan rencana untuk menyerang NATO. Namun, ia telah memperingatkan bahwa setiap negara yang menciptakan ancaman strategis bagi Rusia selama perang Rusia-Ukraina masih berlangsung, maka akan mendapat serangan balasan. Televisi pemerintah Rusia dan sekutu Putin juga telah berulang kali mendorong konfrontasi dengan NATO dan bahkan serangan nuklir terhadap aliansi tersebut. Hal ini telah meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya perang nuklir. Para ilmuwan memprediksi jika perang nuklir sampai terjadi, maka dapat mengakibatkan 5 miliar orang tewas. Sementara itu, NATO telah bekerja untuk meningkatkan dan melindungi sisi timurnya dari potensi ancaman Rusia. Pada pekan lalu, pasukan udara Amerika Serikat dikirim ke Eropa Timur, yakni Rumania, Bulgaria, Hungaria, dan Slovakia. Pesawat pengintai dan jet tempur NATO berpatroli sepanjang waktu untuk melindungi wilayah udara negara-negara anggota. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Sebentar lagi Ukraina akan merayakan hari kemerdekaannya dari Uni Soviet yang diperingati setiap tanggal 24 Agustus. Namun intelijen Ukraina ternyata mencium rencana yang telah disiapkan Rusia pada hari spesial itu. Rusia disebut akan melakukan serangan besar-besaran untuk mengacaukan peringatan hari kemerdekaan. Intelijen Ukraina mengatakan bahwa ancaman serangan besar-besaran oleh pasukan Rusia sudah jelas. Pasalnya, Rusia mulai mendatangkan rudal S-300 ke wilayah perbatasan Ukraina. Rudal tersebut diprediksi akan ditembakkan secara masif pada 24 Agustus mendatang. Menanggapi kabar tersebut, pejabat Ukraina telah menyusun strategi khusus apabila Rusia benar-benar menyerang. Juru bicara Komando Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ihnat, meyakini bahwa Rusia mempersiapkan serangan itu dari Belarus. Pasalnya, Presiden Belarus telah mengizinkan Rusia untuk mengumpulkan pasukan di negaranya. Apapun yang terjadi, Ukraina menyatakan siap menghadapi kemungkinan serangan rudal tersebut. Prediksi itu juga diperkuat oleh rekaman percakapan antara tentara Rusia dengan ibunya yang bocor ke intelijen Ukraina. Dalam percakapan itu, tentara Rusia menyebut akan melakukan serangan terorganisir pada hari kemerdekaan Ukraina. Dikutip dari Newsweek, Ukraina akan memperingati hari kemerdekaan ke-31 dari Uni Soviet pada tahun ini. Negara itu menyatakan merdeka secara de facto dari Uni Soviet pada 24 Agustus 1991. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-175 pada Rabu 17 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pemerintah Ukraina sangat getol untuk merencanakan menghancurkan jembatan Crimea yang menjadi penghubung pasokan Rusia. Hingga pemerintah Ukraina memperingatkan perang semakin sengit pada 2 hingga 3 bulan mendatang. Dikutip dari Kompas.com, pihak Ukraina terus merancang strategi baru untuk melawan Rusia. Serangan balasan ini disampaikan oleh pembantu Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak. Ia menyerukan jembatan Crimea harus dihancurkan. Diketahui jembatan sepanjang 19 km atau 12 mil itu telah diresmikan pada tahun 2018 oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Fungsi jembatan itu sangat penting bagi Rusia. Hal ini lantaran jembatan Crimea menjadi koridor darat militer dan sipil untuk Moskwa ke semenanjung tersebut. Sebagaimana diketahui, Crimea awalnya merupakan daerah milik Ukraina. Namun pada tahun 2014 lalu, Crimea berhasil dicaplok Rusia. Hingga kini kawasan tersebut di bawah penguasaan Rusia. Namun terkini, Ukraina ingin merebut kembali daerah itu. Podolyak menegaskan jembatan Crimea menjadi target militer bagi pasukan Ukraina. Dalam hari ke-175 ini juga Podolyak memprediksi adanya serangan yang makin sengit untuk 2 hingga 3 bulan mendatang. Hal ini serupa dengan serangan yang terjadi di Crimea. Podolyak menerangkan serangan balasan yang dilancarkan pasukan Ukraina bertujuan agar terjadi kekacauan dalam pasukan Rusia. Hal ini diwujudkan dengan penyerangan terhadap jalur pasokan
pasukan Putin jauh ke dalam wilayah yang dikuasai Rusia. Ukraina sebelumnya mengisyaratkan adanya serangan balik. Hal ini terjadi pada ledakan 2 kali secara misterius di Crimea yang diduduki Rusia. Pertama di pangkalan militer dan persimpangan kereta api, lantas yang kedua gudang amunisi dan gardu listrik. Pihak Rusia mengungkapkan peristiwa itu terjadi karena adanya aksi sabotase. Dalam hari ke-175 ini pula, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mendesak agar Badan Energi Atom Internasional memeriksa pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Zaporizhia di Ukraina. Hal ini buntut serangan Rusia di kawasan itu. Dikhawatirkan terjadi kecelakaan nuklir yang membahayakan penduduk Ukraina, negara-negara tetangga, dan masyarakat internasional. Terlebih, PLTN tersebut merupakan pembangkit listrik nuklir terbesar di Eropa. Sebagaimana diketahui, PLTN itu kini jatuh ke tangan Rusia. Vladimir Putin menunjuk komandan baru pada armada laut hitam Rusia yang berbasis di Crimea. Penunjukan komandan baru ini seusai pangkalan militer Rusia di Semenanjung diserang oleh pasukan Ukraina sejak beberapa waktu terakhir. Dikutip dari Kompas.com, komandan sebelumnya yakni Igor Osipov dan kini digantikan dengan Viktor Sokolov. Pemecatan merupakan pemecatan yang paling menonjol seorang pejabat militer dalam 6 bulan invasi Rusia ke Ukraina. Kantor berita RIA menyebut Viktor Sokolov sudah diperkenalkan pada anggota Dewan Militer Armada di Pelabuhan Sevastopol. Armada Laut Hitam yang dinilai terhormat telah beberapa kali diserang oleh Ukraina. Pada April, Ukraina menyerang kapal perang utamanya Moskva dengan rudal Neptunus, menyebabkan terbakar dan juga tenggelam. Pekan lalu, pangkalan udara Saki di Crimea Barat Daya, dekat markas armada di Sevastopol, dihancurkan oleh serangkaian ledakan yang menghancurkan 8 pesawat tempur. Kemudian pada Selasa, 16 Agustus kemarin, ledakan kembali mengguncang gudang amunisi di pangkalan militer Rusia di utara Semenanjung. Pada Rabu 17 Agustus, Dinas Keamanan FSB Rusia mengatakan telah menahan 6 anggota dari apa yang disebutnya teroris Islam di Crimea, meskipun tidak mengatakan apakah mereka dicurigai terlibat dalam ledakan atau tidak. Osipov yang berusia 49 tahun telah bertugas sejak Mei 2019 menurut biografi resminya di situs web Kementerian Pertahanan. Kemudian Sokolov yang berusia 60 tahun memiliki pengalaman memimpin kapal dan unit penyapu ranjau pada tahun 90-an. Ia kemudian naik jabatan melalui serangkaian pos di Armada Pasifik dan Utara dengan menjabat sebagai wakil komandan di Armada Utara. Pada 2020, Sokolov kemudian mengepalai Akademi Militer bergengsi di Rusia. Ketegangan antara Rusia dengan NATO semakin meningkat saat perang di Ukraina masih berlangsung. Rusia dilaporkan mengirim 3 pesawat yang membawa rudal hipersonik ke perbatasan negara NATO. Pesawat dikerahkan untuk melakukan patroli selama 24 jam di tengah kekhawatiran perang antara Moskow dengan aliansi. Kementerian Pertahanan Rusia mengonfirmasi bahwa pesawat MiG-31 kini sudah ditempatkan di lapangan terbang di wilayah Kaliningrad. Kaliningrad merupakan wilayah milik Rusia yang letaknya diapit oleh Polandia dan Lituania. Dikutip dari Newsweek, pesawat MiG-31 yang dikerahkan tersebut dilengkapi dengan rudal hipersonik Kinzhal. Menurut Nuclear Threat Initiative, rudal hipersonik Kinzhal yang ada pada MiG-31 di Kaliningrad tersebut berkemampuan nuklir dan diluncurkan dari udara. Pada tahun 2018, Rusia dilaporkan mengirim rudal Iskandar yang mampu membawa hulu ledak nuklir ke Kaliningrad. Presiden Rusia Vladimir Putin memang belum secara terbuka menyuarakan rencana untuk menyerang NATO.
Namun, ia telah memperingatkan bahwa setiap negara yang menciptakan ancaman strategis bagi Rusia selama perang Rusia-Ukraina masih berlangsung, maka akan mendapat serangan balasan. Televisi pemerintah Rusia dan sekutu Putin juga telah berulang kali mendorong konfrontasi dengan NATO dan bahkan serangan nuklir terhadap aliansi tersebut. Hal ini telah meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya perang nuklir. Para ilmuwan memprediksi jika perang nuklir sampai terjadi, maka dapat mengakibatkan 5 miliar orang tewas. Sementara itu, NATO telah bekerja untuk meningkatkan dan melindungi sisi timurnya dari potensi ancaman Rusia. Pada pekan lalu, pasukan udara Amerika Serikat dikirim ke Eropa Timur, yakni Rumania, Bulgaria, Hungaria, dan Slovakia. Pesawat pengintai dan jet tempur NATO berpatroli sepanjang waktu untuk melindungi wilayah udara negara-negara anggota. Sebentar lagi Ukraina akan merayakan hari kemerdekaannya dari Uni Soviet yang diperingati setiap tanggal 24 Agustus. Namun intelijen Ukraina ternyata mencium rencana yang telah disiapkan Rusia pada hari spesial itu. Rusia disebut akan melakukan serangan besar-besaran untuk mengacaukan peringatan hari kemerdekaan. Intelijen Ukraina mengatakan bahwa ancaman serangan besar-besaran oleh pasukan Rusia sudah jelas. Pasalnya, Rusia mulai mendatangkan rudal S-300 ke wilayah perbatasan Ukraina. Rudal tersebut diprediksi akan ditembakkan secara masif pada 24 Agustus mendatang. Menanggapi kabar tersebut, pejabat Ukraina telah menyusun strategi khusus apabila Rusia benar-benar menyerang. Juru bicara Komando Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ihnat, meyakini bahwa Rusia mempersiapkan serangan itu dari Belarus. Pasalnya, Presiden Belarus telah mengizinkan Rusia untuk mengumpulkan pasukan di negaranya. Apapun yang terjadi, Ukraina menyatakan siap menghadapi kemungkinan serangan rudal tersebut. Prediksi itu juga diperkuat oleh rekaman percakapan antara tentara Rusia dengan ibunya yang bocor ke intelijen Ukraina. Dalam percakapan itu, tentara Rusia menyebut akan melakukan serangan terorganisir pada hari kemerdekaan Ukraina. Dikutip dari Newsweek, Ukraina akan memperingati hari kemerdekaan ke-31 dari Uni Soviet pada tahun ini. Negara itu menyatakan merdeka secara de facto dari Uni Soviet pada 24 Agustus 1991.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-175 pada Rabu 17 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pemerintah Ukraina sangat getol untuk merencanakan menghancurkan jembatan Crimea yang menjadi penghubung pasokan Rusia. Hingga pemerintah Ukraina memperingatkan perang semakin sengit pada 2 hingga 3 bulan mendatang. Dikutip dari Kompas.com, pihak Ukraina terus merancang strategi baru untuk melawan Rusia. Serangan balasan ini disampaikan oleh pembantu Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak. Ia menyerukan jembatan Crimea harus dihancurkan. Diketahui jembatan sepanjang 19 km atau 12 mil itu telah diresmikan pada tahun 2018 oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Fungsi jembatan itu sangat penting bagi Rusia. Hal ini lantaran jembatan Crimea menjadi koridor darat militer dan sipil untuk musuh ke semenanjung tersebut. Sebagaimana diketahui, Crimea awalnya merupakan daerah milik Ukraina. Namun pada tahun 2014 lalu, Crimea berhasil dicaplok Rusia. Hingga kini kawasan tersebut di bawah penguasaan Rusia. Namun terkini, Ukraina ingin merebut kembali daerah itu. Podolyak menegaskan jembatan Crimea menjadi target militer bagi pasukan Ukraina. Dalam hari ke-175 ini juga Podolyak memprediksi adanya serangan yang makin sengit untuk 2 hingga 3 bulan mendatang. Hal ini serupa dengan serangan yang terjadi di Crimea. Podolyak menerangkan serangan balasan yang dilancarkan pasukan Ukraina bertujuan agar terjadi kekacauan dalam pasukan Rusia. Hal ini diwujudkan dengan penyerangan terhadap jalur pasokan pasukan Putin jauh ke dalam wilayah yang dikuasai Rusia. Ukraina sebelumnya mengisyaratkan adanya serangan balik. Hal ini terjadi pada ledakan 2 kali secara misterius di Crimea yang diduduki Rusia. Pertama di pangkalan militer dan persimpangan kereta api, lantas yang kedua gudang amunisi dan gardu listrik. Pihak Rusia mengungkapkan peristiwa itu terjadi karena adanya aksi sabotase. Dalam hari ke-175 ini pula, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mendesak agar Badan Energi Atom Internasional memeriksa pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Zaporizhzhia di Ukraina. Hal ini buntut serangan Rusia di kawasan itu. Dikhawatirkan terjadi kecelakaan nuklir yang membahayakan penduduk Ukraina, negara-negara tetangga, dan masyarakat internasional. Terlebih, PLTN tersebut merupakan pembangkit listrik nuklir terbesar di Eropa. Sebagaimana diketahui, PLTN itu kini jatuh ke tangan Rusia. Vladimir Putin menunjuk komandan baru pada armada laut hitam Rusia yang berbasis di Crimea. Penunjukan komandan baru ini seusai pangkalan militer Rusia di Semenanjung diserang oleh pasukan Ukraina sejak beberapa waktu terakhir. Dikutip dari Kompas.com, komandan sebelumnya yakni Igor Osipov dan kini digantikan dengan Viktor Sokolov. Pemecatan merupakan pemecatan yang paling menonjol seorang pejabat militer dalam 6 bulan invasi Rusia ke Ukraina. Kantor berita RIA menyebut Viktor Sokolov sudah diperkenalkan pada anggota Dewan Militer Armada di Pelabuhan Sevastopol. Armada Laut Hitam yang dinilai terhormat telah beberapa kali diserang oleh Ukraina. Pada April, Ukraina menyerang kapal perang utamanya Moskva dengan rudal Neptunus, menyebabkan terbakar dan juga tenggelam. Pekan lalu, pangkalan udara Saki di Crimea Barat Daya, dekat markas armada di Sevastopol, dihancurkan oleh serangkaian ledakan yang menghancurkan 8 pesawat tempur. Kemudian pada Selasa, 16 Agustus kemarin, ledakan kembali mengguncang gudang amunisi di pangkalan militer Rusia di utara Semenanjung. Pada Rabu 17 Agustus, Dinas Keamanan FSB Rusia mengatakan telah menahan 6 anggota dari apa yang disebutnya teroris Islam di Crimea, meskipun tidak mengatakan apakah mereka dicurigai terlibat dalam ledakan atau tidak. Osipov yang berusia 49 tahun telah bertugas sejak Mei 2019 menurut biografi resminya di situs web Kementerian Pertahanan. Kemudian Sokolov yang berusia 60 tahun memiliki pengalaman memimpin kapal dan unit penyapu ranjau pada tahun 90-an. Ia kemudian naik jabatan melalui serangkaian pos di Armada Pasifik dan Utara dengan menjabat sebagai wakil komandan di Armada Utara. Pada 2020, Sokolov kemudian mengepalai Akademi Militer bergengsi di Rusia.
Ketegangan antara Rusia dengan NATO semakin meningkat saat perang di Ukraina masih berlangsung. Rusia dilaporkan mengirim 3 pesawat yang membawa rudal hipersonik ke perbatasan negara NATO. Pesawat dikerahkan untuk melakukan patroli selama 24 jam di tengah kekhawatiran perang antara Moskow dengan aliansi. Kementerian Pertahanan Rusia mengonfirmasi bahwa pesawat MiG-31 kini sudah ditempatkan di lapangan terbang di wilayah Kaliningrad. Kaliningrad merupakan wilayah milik Rusia yang letaknya diapit oleh Polandia dan Lituania. Dikutip dari Newsweek, pesawat MiG-31 yang dikerahkan tersebut dilengkapi dengan rudal hipersonik Kinzhal. Menurut Nuclear Threat Initiative, rudal hipersonik Kinzhal yang ada pada MiG-31 di Kaliningrad tersebut berkemampuan nuklir dan diluncurkan dari udara. Pada tahun 2018, Rusia dilaporkan mengirim rudal Iskandar yang mampu membawa hulu ledak nuklir ke Kaliningrad. Presiden Rusia Vladimir Putin memang belum secara terbuka menyuarakan rencana untuk menyerang NATO. Namun, ia telah memperingatkan bahwa setiap negara yang menciptakan ancaman strategis bagi Rusia selama perang Rusia-Ukraina masih berlangsung, maka akan mendapat serangan balasan. Televisi pemerintah Rusia dan sekutu Putin juga telah berulang kali mendorong konfrontasi dengan NATO dan bahkan serangan nuklir terhadap aliansi tersebut. Hal ini telah meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya perang nuklir. Para ilmuwan memprediksi jika perang nuklir sampai terjadi, maka dapat mengakibatkan 5 miliar orang tewas. Sementara itu, NATO telah bekerja untuk meningkatkan dan melindungi sisi timurnya dari potensi ancaman Rusia. Pada pekan lalu, pasukan udara Amerika Serikat dikirim ke Eropa Timur, yakni Rumania, Bulgaria, Hungaria, dan Slovakia. Pesawat pengintai dan jet tempur NATO berpatroli sepanjang waktu untuk melindungi wilayah udara negara-negara anggota. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Sebentar lagi Ukraina akan merayakan hari kemerdekaannya dari Uni Soviet yang diperingati setiap tanggal 24 Agustus. Namun intelijen Ukraina ternyata mencium rencana yang telah disiapkan Rusia pada hari spesial itu.
Rusia disebut akan melakukan serangan besar-besaran untuk mengacaukan peringatan Hari Kemerdekaan. Intelijen Ukraina mengatakan bahwa ancaman serangan besar-besaran oleh pasukan Rusia sudah jelas. Pasalnya, Rusia mulai mendatangkan rudal S-300 ke wilayah perbatasan Ukraina. Rudal tersebut diprediksi akan ditembakkan secara masif pada 24 Agustus mendatang. Menanggapi kabar tersebut, pejabat Ukraina telah menyusun strategi khusus apabila Rusia benar-benar menyerang. Juru bicara Komando Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ihnat, meyakini bahwa Rusia mempersiapkan serangan itu dari Belarus. Pasalnya, Presiden Belarus telah mengizinkan Rusia untuk mengumpulkan pasukan di negaranya. Apapun yang terjadi, Ukraina menyatakan siap menghadapi kemungkinan serangan rudal tersebut. Prediksi itu juga diperkuat oleh rekaman percakapan antara tentara Rusia dengan ibunya yang bocor ke intelijen Ukraina. Dalam percakapan itu, tentara Rusia menyebut akan melakukan serangan terorganisir pada Hari Kemerdekaan Ukraina. Dikutip dari Newsweek, Ukraina akan memperingati Hari Kemerdekaan ke-31 dari Uni Soviet pada tahun ini. Negara itu menyatakan merdeka secara de facto dari Uni Soviet pada 24 Agustus 1991. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-175 pada Rabu 17 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pemerintah Ukraina sangat getol untuk merencanakan menghancurkan jembatan Crimea yang menjadi penghubung pasokan Rusia. Hingga pemerintah Ukraina memperingatkan perang semakin sengit pada 2 hingga 3 bulan mendatang. Dikutip dari Kompas.com, pihak Ukraina terus merancang strategi baru untuk melawan Rusia. Serangan balasan ini disampaikan oleh pembantu Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak. Ia menyerukan jembatan Crimea harus dihancurkan. Diketahui jembatan sepanjang 19 km atau 12 mil itu telah diresmikan pada tahun 2018 oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Fungsi jembatan itu sangat penting bagi Rusia. Hal ini lantaran jembatan Crimea menjadi koridor darat militer dan sipil untuk Moskwa ke semenanjung tersebut. Sebagaimana diketahui, Crimea awalnya merupakan daerah milik Ukraina. Namun pada tahun 2014 lalu, Crimea berhasil dicaplok Rusia. Hingga kini kawasan tersebut di bawah penguasaan Rusia. Namun terkini, Ukraina ingin merebut kembali daerah itu. Podolyak menegaskan jembatan Crimea menjadi target militer bagi pasukan Ukraina. Dalam hari ke-175 ini juga Podolyak memprediksi adanya serangan yang makin sengit untuk 2 hingga 3 bulan mendatang. Hal ini serupa dengan serangan yang terjadi di Crimea. Podolyak menerangkan serangan balasan yang dilancarkan pasukan Ukraina bertujuan agar terjadi kekacauan dalam pasukan Rusia. Hal ini diwujudkan dengan penyerangan terhadap jalur pasokan pasukan Putin jauh ke dalam wilayah yang dikuasai Rusia.
Ukraina sebelumnya mengisyaratkan adanya serangan balik. Hal ini terjadi pada ledakan 2 kali secara misterius di Crimea yang diduduki Rusia. Pertama di pangkalan militer dan persimpangan kereta api, lantas yang kedua gudang amunisi dan gardu listrik. Pihak Rusia mengungkapkan peristiwa itu terjadi karena adanya aksi sabotase. Dalam hari ke-175 ini pula, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mendesak agar Badan Energi Atom Internasional memeriksa pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Zaporizhia di Ukraina. Hal ini buntut serangan Rusia di kawasan itu. Dikhawatirkan terjadi kecelakaan nuklir yang membahayakan penduduk Ukraina, negara-negara tetangga, dan masyarakat internasional. Terlebih, PLTN tersebut merupakan pembangkit listrik nuklir terbesar di Eropa. Sebagaimana diketahui, PLTN itu kini jatuh ke tangan Rusia. Vladimir Putin menunjuk komandan baru pada armada laut hitam Rusia yang berbasis di Crimea. Penunjukan komandan baru ini seusai pangkalan militer Rusia di Semenanjung diserang oleh pasukan Ukraina sejak beberapa waktu terakhir. Dikutip dari Kompas.com, komandan sebelumnya yakni Igor Osipov dan kini digantikan dengan Viktor Sokolov. Pemecatan merupakan pemecatan yang paling menonjol seorang pejabat militer dalam 6 bulan invasi Rusia ke Ukraina. Kantor berita RIA menyebut Viktor Sokolov sudah diperkenalkan pada anggota Dewan Militer Armada di Pelabuhan Sevastopol. Armada Laut Hitam yang dinilai terhormat telah beberapa kali diserang oleh Ukraina. Pada April, Ukraina menyerang kapal perang utamanya, Moskva, dengan rudal Neptunus, menyebabkan terbakar dan juga tenggelam. Pekan lalu, pangkalan udara Saki di Crimea Barat Daya, dekat markas armada di Sevastopol, dihancurkan oleh serangkaian ledakan yang menghancurkan 8 pesawat tempur. Kemudian pada Selasa, 16 Agustus kemarin, ledakan kembali mengguncang gudang amunisi di pangkalan militer Rusia di utara Semenanjung. Pada Rabu 17 Agustus, Dinas Keamanan FSB Rusia mengatakan telah menahan 6 anggota dari apa yang disebutnya teroris Islam di Crimea, meskipun tidak mengatakan apakah mereka dicurigai terlibat dalam ledakan atau tidak. Osipov yang berusia 49 tahun telah bertugas sejak Mei 2019 menurut biografi resminya di situs web Kementerian Pertahanan. Kemudian Sokolov yang berusia 60 tahun memiliki pengalaman memimpin kapal dan unit penyapu ranjau pada tahun 90-an. Ia kemudian naik jabatan melalui serangkaian pos di Armada Pasifik dan Utara dengan menjabat sebagai wakil komandan di Armada Utara. Pada 2020, Sokolov kemudian mengepalai Akademi Militer bergengsi di Rusia. Ketegangan antara Rusia dengan NATO semakin meningkat saat perang di Ukraina masih berlangsung. Rusia dilaporkan mengirim 3 pesawat yang membawa rudal hipersonik ke perbatasan negara NATO. Pesawat dikerahkan untuk melakukan patroli selama 24 jam di tengah kekhawatiran perang antara Moskow dengan aliansi. Kementerian Pertahanan Rusia mengonfirmasi bahwa pesawat MiG-31 kini sudah ditempatkan di lapangan terbang di wilayah Kaliningrad. Kaliningrad merupakan wilayah milik Rusia yang letaknya diapit oleh Polandia dan Lituania. Dikutip dari Newsweek, pesawat MiG-31 yang dikerahkan tersebut dilengkapi dengan rudal hipersonik Kinzhal. Menurut Nuclear Threat Initiative, rudal hipersonik Kinzhal yang ada pada MiG-31 di Kaliningrad tersebut berkemampuan nuklir dan diluncurkan dari udara. Pada tahun 2018, Rusia dilaporkan mengirim rudal Iskandar yang mampu membawa hulu ledak nuklir ke Kaliningrad. Presiden Rusia Vladimir Putin memang belum secara terbuka menyuarakan rencana untuk menyerang NATO. Namun, ia telah memperingatkan bahwa setiap negara yang menciptakan ancaman strategis bagi Rusia selama perang Rusia-Ukraina masih berlangsung, maka akan mendapat serangan balasan.
Televisi pemerintah Rusia dan sekutu Putin juga telah berulang kali mendorong konfrontasi dengan NATO dan bahkan serangan nuklir terhadap aliansi tersebut. Hal ini telah meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya perang nuklir. Para ilmuwan memprediksi jika perang nuklir sampai terjadi, maka dapat mengakibatkan 5 miliar orang tewas. Sementara itu, NATO telah bekerja untuk meningkatkan dan melindungi sisi timurnya dari potensi ancaman Rusia. Pada pekan lalu, pasukan udara Amerika Serikat dikirim ke Eropa Timur, yakni Rumania, Bulgaria, Hungaria, dan Slovakia. Pesawat pengintai dan jet tempur NATO berpatroli sepanjang waktu untuk melindungi wilayah udara negara-negara anggota. Sebentar lagi Ukraina akan merayakan hari kemerdekaannya dari Uni Soviet yang diperingati setiap tanggal 24 Agustus. Namun intelijen Ukraina ternyata mencium rencana yang telah disiapkan Rusia pada hari spesial itu. Rusia disebut akan melakukan serangan besar-besaran untuk mengacaukan peringatan hari kemerdekaan. Intelijen Ukraina mengatakan bahwa ancaman serangan besar-besaran oleh pasukan Rusia sudah jelas. Pasalnya, Rusia mulai mendatangkan rudal S-300 ke wilayah perbatasan Ukraina. Rudal tersebut diprediksi akan ditembakkan secara masif pada 24 Agustus mendatang. Menanggapi kabar tersebut, pejabat Ukraina telah menyusun strategi khusus apabila Rusia benar-benar menyerang. Juru bicara Komando Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ihnat, meyakini bahwa Rusia mempersiapkan serangan itu dari Belarus. Pasalnya, Presiden Belarus telah mengizinkan Rusia untuk mengumpulkan pasukan di negaranya. Apapun yang terjadi, Ukraina menyatakan siap menghadapi kemungkinan serangan rudal tersebut. Prediksi itu juga diperkuat oleh rekaman percakapan antara tentara Rusia dengan ibunya yang bocor ke intelijen Ukraina. Dalam percakapan itu, tentara Rusia menyebut akan melakukan serangan terorganisir pada hari kemerdekaan Ukraina. Dikutip dari Newsweek, Ukraina akan memperingati hari kemerdekaan ke-31 dari Uni Soviet pada tahun ini. Negara itu menyatakan merdeka secara de facto dari Uni Soviet pada 24 Agustus 1991.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-175 pada Rabu 17 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pemerintah Ukraina sangat getol untuk merencanakan menghancurkan jembatan Crimea yang menjadi penghubung pasokan Rusia. Hingga pemerintah Ukraina memperingatkan perang semakin sengit pada 2 hingga 3 bulan mendatang. Dikutip dari Kompas.com, pihak Ukraina terus merancang strategi baru untuk melawan Rusia. Serangan balasan ini disampaikan oleh pembantu Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak. Ia menyerukan jembatan Crimea harus dihancurkan. Diketahui jembatan sepanjang 19 km atau 12 mil itu telah diresmikan pada tahun 2018 oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Fungsi jembatan itu sangat penting bagi Rusia. Hal ini lantaran jembatan Crimea menjadi koridor darat militer dan sipil untuk Moskwa ke semenanjung tersebut. Sebagaimana diketahui, Crimea awalnya merupakan daerah milik Ukraina. Namun pada tahun 2014 lalu, Crimea berhasil dicaplok Rusia. Hingga kini kawasan tersebut di bawah penguasaan Rusia. Namun terkini, Ukraina ingin merebut kembali daerah itu. Podolyak menegaskan jembatan Crimea menjadi target militer bagi pasukan Ukraina. Dalam hari ke-175 ini juga Podolyak memprediksi adanya serangan yang makin sengit untuk 2 hingga 3 bulan mendatang. Hal ini serupa dengan serangan yang terjadi di Crimea. Podolyak menerangkan serangan balasan yang dilancarkan pasukan Ukraina bertujuan agar terjadi kekacauan dalam pasukan Rusia. Hal ini diwujudkan dengan penyerangan terhadap jalur pasokan pasukan Putin jauh ke dalam wilayah yang dikuasai Rusia. Ukraina sebelumnya mengisyaratkan adanya serangan balik. Hal ini terjadi pada ledakan 2 kali secara misterius di Crimea yang diduduki Rusia. Pertama di pangkalan militer dan persimpangan kereta api, lantas yang kedua gudang amunisi dan gardu listrik. Pihak Rusia mengungkapkan peristiwa itu terjadi karena adanya aksi sabotase. Dalam hari ke-175 ini pula, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mendesak agar Badan Energi Atom Internasional memeriksa pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Zaporizhzhia di Ukraina. Hal ini buntut serangan Rusia di kawasan itu. Dikhawatirkan terjadi kecelakaan nuklir yang membahayakan penduduk Ukraina, negara-negara tetangga, dan masyarakat internasional. Terlebih, PLTN tersebut merupakan pembangkit listrik nuklir terbesar di Eropa. Sebagaimana diketahui, PLTN itu kini jatuh ke tangan Rusia. Vladimir Putin menunjuk komandan baru pada armada Laut Hitam Rusia yang berbasis di Crimea. Penunjukan komandan baru ini seusai pangkalan militer Rusia di Semenanjung diserang oleh pasukan Ukraina sejak beberapa waktu terakhir. Dikutip dari Kompas.com, komandan sebelumnya yakni Igor Osipov dan kini digantikan dengan Viktor Sokolov. Pemecatan merupakan pemecatan yang paling menonjol seorang pejabat militer dalam 6 bulan invasi Rusia ke Ukraina. Kantor berita RIA menyebut Viktor Sokolov sudah diperkenalkan pada anggota Dewan Militer Armada di Pelabuhan Sevastopol. Armada Laut Hitam yang dinilai terhormat telah beberapa kali diserang oleh Moskva dengan rudal Neptunus, menyebabkan terbakar dan juga tenggelam. Pekan lalu, pangkalan udara Saki di Crimea Barat Daya, dekat markas armada di Sevastopol, dihancurkan oleh serangkaian ledakan yang menghancurkan 8 pesawat tempur. Kemudian pada Selasa 16 Agustus kemarin, ledakan kembali mengguncang gudang amunisi di pangkalan militer Rusia di utara Semenanjung. Pada Rabu 17 Agustus, Dinas Keamanan FSB Rusia mengatakan telah menahan 6 anggota dari apa yang disebutnya teroris Islam di Crimea, meskipun tidak mengatakan apakah mereka dicurigai terlibat dalam ledakan atau tidak. Osipov yang berusia 49 tahun telah bertugas sejak Mei 2019 menurut biografi resminya di situs web Kementerian Pertahanan. Kemudian Sokolov yang berusia 60 tahun memiliki pengalaman memimpin kapal dan unit penyapu ranjau pada tahun 90-an. Ia kemudian naik jabatan melalui serangkaian pos di Armada Pasifik dan Utara dengan menjabat sebagai wakil komandan di Armada Utara. Pada 2020, Sokolov kemudian mengepalai Akademi Militer bergengsi di Rusia.
Ketegangan antara Rusia dengan NATO semakin meningkat saat perang di Ukraina masih berlangsung. Rusia dilaporkan mengirim 3 pesawat yang membawa rudal hipersonik ke perbatasan negara NATO. Pesawat dikerahkan untuk melakukan patroli selama 24 jam di tengah kekhawatiran perang antara Moskow dengan aliansi. Kementerian Pertahanan Rusia mengonfirmasi bahwa pesawat MiG-31 kini sudah ditempatkan di lapangan terbang di wilayah Kaliningrad. Kaliningrad merupakan wilayah milik Rusia yang letaknya diapit oleh Polandia dan Lituania. Dikutip dari Newsweek, pesawat MiG-31 yang dikerahkan tersebut dilengkapi dengan rudal hipersonik Kinzhal. Menurut Nuclear Threat Initiative, rudal hipersonik Kinzhal yang ada pada MiG-31 di Kaliningrad tersebut berkemampuan nuklir dan diluncurkan dari udara. Pada tahun 2018, Rusia dilaporkan mengirim rudal Iskandar yang mampu membawa hulu ledak nuklir ke Kaliningrad. Presiden Rusia Vladimir Putin memang belum secara terbuka menyuarakan rencana untuk menyerang NATO. Namun, ia telah memperingatkan bahwa setiap negara yang menciptakan ancaman strategis bagi Rusia selama perang Rusia-Ukraina masih berlangsung, maka akan mendapat serangan balasan. Televisi pemerintah Rusia dan sekutu Putin juga telah berulang kali mendorong konfrontasi dengan NATO dan bahkan serangan nuklir terhadap aliansi tersebut. Hal ini telah meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya perang nuklir. Para ilmuwan memprediksi jika perang nuklir sampai terjadi, maka dapat mengakibatkan 5 miliar orang tewas. Sementara itu, NATO telah bekerja untuk meningkatkan dan melindungi sisi timurnya dari potensi ancaman Rusia. Pada pekan lalu, pasukan udara Amerika Serikat dikirim ke Eropa Timur, yakni Rumania, Bulgaria, Hungaria, dan Slovakia. Pesawat pengintai dan jet tempur NATO berpatroli sepanjang waktu untuk melindungi wilayah udara negara-negara anggota. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Sebentar lagi Ukraina akan merayakan hari kemerdekaannya dari Uni Soviet yang diperingati setiap tanggal 24 Agustus. Namun intelijen Ukraina ternyata mencium rencana yang telah disiapkan Rusia pada hari spesial itu. Rusia disebut akan melakukan serangan besar-besaran untuk mengacaukan peringatan hari kemerdekaan. Intelijen Ukraina mengatakan bahwa ancaman serangan besar-besaran oleh pasukan Rusia sudah jelas. Pasalnya, Rusia mulai mendatangkan rudal S-300 ke wilayah perbatasan Ukraina. Rudal tersebut diprediksi akan ditembakkan secara masif pada 24 Agustus mendatang. Menanggapi kabar tersebut, pejabat Ukraina telah menyusun strategi khusus apabila Rusia benar-benar menyerang. Juru bicara Komando Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ihnat meyakini bahwa Rusia mempersiapkan serangan itu dari Belarus. Pasalnya, Presiden Belarus telah mengizinkan Rusia untuk mengumpulkan pasukan di negaranya. Apapun yang terjadi, Ukraina menyatakan siap menghadapi kemungkinan serangan rudal tersebut. Prediksi itu juga diperkuat oleh rekaman percakapan antara tentara Rusia dengan ibunya yang bocor ke intelijen Ukraina. Dalam percakapan itu, tentara Rusia menyebut akan melakukan serangan terorganisir pada hari kemerdekaan Ukraina. Dikutip dari Newsweek, Ukraina akan memperingati hari kemerdekaan ke-31 dari Uni Soviet pada tahun ini. Negara itu menyatakan merdeka secara de facto dari Uni Soviet pada 24 Agustus 1991. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-175 pada Rabu 17 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pemerintah Ukraina sangat getol untuk merencanakan menghancurkan jembatan Crimea yang menjadi penghubung pasokan Rusia. Hingga pemerintah Ukraina memperingatkan perang semakin sengit pada 2 hingga 3 bulan mendatang. Dikutip dari Kompas.com, pihak Ukraina terus merancang strategi baru untuk melawan Rusia. Serangan balasan ini disampaikan oleh pembantu Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak. Ia menyerukan jembatan Crimea harus dihancurkan. Diketahui jembatan sepanjang 19 km atau 12 mil itu telah diresmikan pada tahun 2018 oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Fungsi jembatan itu sangat penting bagi Rusia. Hal ini lantaran jembatan Crimea menjadi koridor darat militer dan sipil untuk musuh ke semenanjung tersebut. Sebagaimana diketahui, Crimea awalnya merupakan daerah milik Ukraina. Namun pada tahun 2014 lalu, Crimea berhasil dicaplok Rusia. Hingga kini kawasan tersebut di bawah penguasaan Rusia. Namun terkini, Ukraina ingin merebut kembali daerah itu. Podolyak menegaskan jembatan Crimea menjadi target militer bagi pasukan Ukraina. Dalam hari ke-175 ini juga Podolyak memprediksi adanya serangan yang makin sengit untuk 2 hingga 3 bulan mendatang. Hal ini serupa dengan serangan yang terjadi di Crimea. Podolyak menerangkan serangan balasan yang dilancarkan pasukan Ukraina bertujuan agar terjadi kekacauan dalam pasukan Rusia.
Hal ini diwujudkan dengan penyerangan terhadap jalur pasokan pasukan Putin jauh ke dalam wilayah yang dikuasai Rusia. Ukraina sebelumnya mengisyaratkan adanya serangan balik. Hal ini terjadi pada ledakan 2 kali secara misterius di Crimea yang diduduki Rusia. Pertama di pangkalan militer dan persimpangan kereta api, lantas yang kedua gudang amunisi dan gardu listrik. Pihak Rusia mengungkapkan peristiwa itu terjadi karena adanya aksi sabotase. Dalam hari ke-175 ini pula, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mendesak agar Badan Energi Atom Internasional memeriksa pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Zaporizhia di Ukraina. Hal ini buntut serangan Rusia di kawasan itu. Dikhawatirkan terjadi kecelakaan nuklir yang membahayakan penduduk Ukraina, negara-negara tetangga, dan masyarakat internasional. Terlebih, PLTN tersebut merupakan pembangkit listrik nuklir terbesar di Eropa. Sebagaimana diketahui, PLTN itu kini jatuh ke tangan Rusia. Vladimir Putin menunjuk komandan baru pada armada laut hitam Rusia yang berbasis di Crimea. Penunjukan komandan baru ini seusai pangkalan militer Rusia di Semenanjung diserang oleh pasukan Ukraina sejak beberapa waktu terakhir. Dikutip dari Kompas.com, komandan sebelumnya yakni Igor Osipov dan kini digantikan dengan Viktor Sokolov. Pemecatan merupakan pemecatan yang paling menonjol seorang pejabat militer dalam 6 bulan invasi Rusia ke Ukraina. Kantor berita RIA menyebut Viktor Sokolov sudah diperkenalkan pada anggota Dewan Militer Armada di Pelabuhan Sevastopol. Armada Laut Hitam yang dinilai terhormat telah beberapa kali diserang oleh Ukraina. Pada April, Ukraina menyerang kapal perang utamanya Moskva dengan rudal Neptunus, menyebabkan terbakar dan juga tenggelam. Pekan lalu, pangkalan udara Saki di Crimea Barat Daya, dekat markas armada di Sevastopol, dihancurkan oleh serangkaian ledakan yang menghancurkan 8 pesawat tempur. Kemudian pada Selasa, 16 Agustus kemarin, ledakan kembali mengguncang gudang amunisi di pangkalan militer Rusia di utara Semenanjung. Pada Rabu 17 Agustus, Dinas Keamanan FSB Rusia mengatakan telah menahan 6 anggota dari apa yang disebutnya teroris Islam di Crimea, meskipun tidak mengatakan apakah mereka dicurigai terlibat dalam ledakan atau tidak. Osipov yang berusia 49 tahun telah bertugas sejak Mei 2019 menurut biografi resminya di situs web Kementerian Pertahanan. Kemudian Sokolov yang berusia 60 tahun memiliki pengalaman memimpin kapal dan unit penyapu ranjau pada tahun 90-an. Ia kemudian naik jabatan melalui serangkaian pos di Armada Pasifik dan Utara dengan menjabat sebagai wakil komandan di Armada Utara. Pada 2020, Sokolov kemudian mengepalai Akademi Militer bergengsi di Rusia. Ketegangan antara Rusia dengan NATO semakin meningkat saat perang di Ukraina masih berlangsung. Rusia dilaporkan mengirim 3 pesawat yang membawa rudal hipersonik ke perbatasan negara NATO. Pesawat dikerahkan untuk melakukan patroli selama 24 jam di tengah kekhawatiran perang antara Moskow dengan aliansi. Kementerian Pertahanan Rusia mengonfirmasi bahwa pesawat MiG-31 kini sudah ditempatkan di lapangan terbang di wilayah Kaliningrad. Kaliningrad merupakan wilayah milik Rusia yang letaknya diapit oleh Polandia dan Lituania. Dikutip dari Newsweek, pesawat MiG-31 yang dikerahkan tersebut dilengkapi dengan rudal hipersonik Kinzhal. Menurut Nuclear Threat Initiative, rudal hipersonik Kinzhal yang ada pada MiG-31 di Kaliningrad tersebut berkemampuan nuklir dan diluncurkan dari udara. Pada tahun 2018, Rusia dilaporkan mengirim rudal Iskandar yang mampu membawa hulu ledak nuklir ke Kaliningrad. Presiden Rusia Vladimir Putin memang belum secara terbuka menyuarakan rencana untuk menyerang NATO.
Namun, ia telah memperingatkan bahwa setiap negara yang menciptakan ancaman strategis bagi Rusia selama perang Rusia-Ukraina masih berlangsung, maka akan mendapat serangan balasan. Televisi pemerintah Rusia dan sekutu Putin juga telah berulang kali mendorong konfrontasi dengan NATO dan bahkan serangan nuklir terhadap aliansi tersebut. Hal ini telah meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya perang nuklir. Para ilmuwan memprediksi jika perang nuklir sampai terjadi, maka dapat mengakibatkan 5 miliar orang tewas. Sementara itu, NATO telah bekerja untuk meningkatkan dan melindungi sisi timurnya dari potensi ancaman Rusia. Pada pekan lalu, pasukan udara Amerika Serikat dikirim ke Eropa Timur, yakni Rumania, Bulgaria, Hungaria, dan Slovakia. Pesawat pengintai dan jet tempur NATO berpatroli sepanjang waktu untuk melindungi wilayah udara negara-negara anggota. Sebentar lagi Ukraina akan merayakan hari kemerdekaannya dari Uni Soviet yang diperingati setiap tanggal 24 Agustus. Namun intelijen Ukraina ternyata mencium rencana yang telah disiapkan Rusia pada hari spesial itu. Rusia disebut akan melakukan serangan besar-besaran untuk mengacaukan peringatan hari kemerdekaan. Intelijen Ukraina mengatakan bahwa ancaman serangan besar-besaran oleh pasukan Rusia sudah jelas. Pasalnya, Rusia mulai mendatangkan rudal S-300 ke wilayah perbatasan Ukraina. Rudal tersebut diprediksi akan ditembakkan secara masif pada 24 Agustus mendatang. Menanggapi kabar tersebut, pejabat Ukraina telah menyusun strategi khusus apabila Rusia benar-benar menyerang. Juru bicara Komando Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ihnat, meyakini bahwa Rusia mempersiapkan serangan itu dari Belarus. Pasalnya, Presiden Belarus telah mengizinkan Rusia untuk mengumpulkan pasukan di negaranya. Apapun yang terjadi, Ukraina menyatakan siap menghadapi kemungkinan serangan rudal tersebut. Prediksi itu juga diperkuat oleh rekaman percakapan antara tentara Rusia dengan ibunya yang bocor ke intelijen Ukraina. Dalam percakapan itu, tentara Rusia menyebut akan melakukan serangan terorganisir pada hari kemerdekaan Ukraina. Dikutip dari Newsweek, Ukraina akan memperingati hari kemerdekaan ke-31 dari Uni Soviet pada tahun ini. Negara itu menyatakan merdeka secara de facto dari Uni Soviet pada 24 Agustus 1991.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-175 pada Rabu 17 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pemerintah Ukraina sangat getol untuk merencanakan menghancurkan jembatan Crimea yang menjadi penghubung pasokan Rusia. Hingga pemerintah Ukraina memperingatkan perang semakin sengit pada 2 hingga 3 bulan mendatang. Dikutip dari Kompas.com, pihak Ukraina terus merancang strategi baru untuk melawan Rusia. Serangan balasan ini disampaikan oleh pembantu Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak. Ia menyerukan jembatan Crimea harus dihancurkan. Diketahui jembatan sepanjang 19 km atau 12 mil itu telah diresmikan pada tahun 2018 oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Fungsi jembatan itu sangat penting bagi Rusia. Hal ini lantaran jembatan Crimea menjadi koridor darat militer dan sipil untuk Moskwa ke semenanjung tersebut. Sebagaimana diketahui, Crimea awalnya merupakan daerah milik Ukraina. Namun pada tahun 2014 lalu, Crimea berhasil dicaplok Rusia. Hingga kini kawasan tersebut di bawah penguasaan Rusia. Namun terkini, Ukraina ingin merebut kembali daerah itu. Podolyak menegaskan jembatan Crimea menjadi target militer bagi pasukan Ukraina. Dalam hari ke-175 ini juga Podolyak memprediksi adanya serangan yang makin sengit untuk 2 hingga 3 bulan mendatang. Hal ini serupa dengan serangan yang terjadi di Crimea. Podolyak menerangkan serangan balasan yang dilancarkan pasukan Ukraina bertujuan agar terjadi kekacauan dalam pasukan Rusia. Hal ini diwujudkan dengan penyerangan terhadap jalur pasokan pasukan Putin jauh ke dalam wilayah yang dikuasai Rusia. Ukraina sebelumnya mengisyaratkan adanya serangan balik. Hal ini terjadi pada ledakan 2 kali secara misterius di Crimea yang diduduki Rusia. Pertama di pangkalan militer dan persimpangan kereta api, lantas yang kedua gudang amunisi dan gardu listrik. Pihak Rusia mengungkapkan peristiwa itu terjadi karena adanya aksi sabotase. Dalam hari ke-175 ini pula, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mendesak agar Badan Energi Atom Internasional memeriksa pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Zaporizhzhia di Ukraina. Hal ini buntut serangan Rusia di kawasan itu. Dikhawatirkan terjadi kecelakaan nuklir yang membahayakan penduduk Ukraina, negara-negara tetangga, dan masyarakat internasional. Terlebih, PLTN tersebut merupakan pembangkit listrik nuklir terbesar di Eropa. Sebagaimana diketahui, PLTN itu kini jatuh ke tangan Rusia. Vladimir Putin menunjuk komandan baru pada armada laut hitam Rusia yang berbasis di Crimea. Penunjukan komandan baru ini seusai pangkalan militer Rusia di Semenanjung diserang oleh pasukan Ukraina sejak beberapa waktu terakhir. Dikutip dari Kompas.com, komandan sebelumnya yakni Igor Osipov dan kini digantikan dengan Viktor Sokolov. Pemecatan merupakan pemecatan yang paling menonjol seorang pejabat militer dalam 6 bulan invasi Rusia ke Ukraina. Kantor berita RIA menyebut Viktor Sokolov sudah diperkenalkan pada anggota Dewan Militer Armada di Pelabuhan Sevastopol. Armada Laut Hitam yang dinilai terhormat telah beberapa kali diserang oleh Ukraina. Pada April, Ukraina menyerang kapal perang utamanya Moskva dengan rudal Neptunus, menyebabkan terbakar dan juga tenggelam. Pekan lalu, pangkalan udara Saki di Crimea Barat Daya, dekat markas armada di Sevastopol, dihancurkan oleh serangkaian ledakan yang menghancurkan 8 pesawat tempur. Kemudian pada Selasa, 16 Agustus kemarin, ledakan kembali mengguncang gudang amunisi di pangkalan militer Rusia di utara Semenanjung. Pada Rabu 17 Agustus, Dinas Keamanan FSB Rusia mengatakan telah menahan 6 anggota dari apa yang disebutnya teroris Islam di Crimea, meskipun tidak mengatakan apakah mereka dicurigai terlibat dalam ledakan atau tidak. Osipov yang berusia 49 tahun telah bertugas sejak Mei 2019 menurut biografi resminya di situs web Kementerian Pertahanan. Kemudian Sokolov yang berusia 60 tahun memiliki pengalaman memimpin kapal dan unit penyapu ranjau pada tahun 90-an. Ia kemudian naik jabatan melalui serangkaian pos di Armada Pasifik dan Utara dengan menjabat sebagai wakil komandan di Armada Utara. Pada 2020, Sokolov kemudian mengepalai Akademi Militer bergengsi di Rusia.
Ketegangan antara Rusia dengan NATO semakin meningkat saat perang di Ukraina masih berlangsung. Rusia dilaporkan mengirim 3 pesawat yang membawa rudal hipersonik ke perbatasan negara NATO. Pesawat dikerahkan untuk melakukan patroli selama 24 jam di tengah kekhawatiran perang antara Moskow dengan aliansi. Kementerian Pertahanan Rusia mengonfirmasi bahwa pesawat MiG-31 kini sudah ditempatkan di lapangan terbang di wilayah Kaliningrad. Kaliningrad merupakan wilayah milik Rusia yang letaknya diapit oleh Polandia dan Lituania. Dikutip dari Newsweek, pesawat MiG-31 yang dikerahkan tersebut dilengkapi dengan rudal hipersonik Kinzhal. Menurut Nuclear Threat Initiative, rudal hipersonik Kinzhal yang ada pada MiG-31 di Kaliningrad tersebut berkemampuan nuklir dan diluncurkan dari udara. Pada tahun 2018, Rusia dilaporkan mengirim rudal Iskandar yang mampu membawa hulu ledak nuklir ke Kaliningrad. Presiden Rusia Vladimir Putin memang belum secara terbuka menyuarakan rencana untuk menyerang NATO. Namun, ia telah memperingatkan bahwa setiap negara yang menciptakan ancaman strategis bagi Rusia selama perang Rusia-Ukraina masih berlangsung, maka akan mendapat serangan balasan. Televisi pemerintah Rusia dan sekutu Putin juga telah berulang kali mendorong konfrontasi dengan NATO dan bahkan serangan nuklir terhadap aliansi tersebut. Hal ini telah meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya perang nuklir. Para ilmuwan memprediksi jika perang nuklir sampai terjadi, maka dapat mengakibatkan 5 miliar orang tewas. Sementara itu, NATO telah bekerja untuk meningkatkan dan melindungi sisi timurnya dari potensi ancaman Rusia. Pada pekan lalu, pasukan udara Amerika Serikat dikirim ke Eropa Timur, yakni Rumania, Bulgaria, Hungaria, dan Slovakia. Pesawat pengintai dan jet tempur NATO berpatroli sepanjang waktu untuk melindungi wilayah udara negara-negara anggota. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Sebentar lagi Ukraina akan merayakan hari kemerdekaannya dari Uni Soviet yang diperingati setiap tanggal 24 Agustus. Namun intelijen Ukraina ternyata mencium rencana yang telah disiapkan Rusia pada hari spesial itu.
Rusia disebut akan melakukan serangan besar-besaran untuk mengacaukan peringatan Hari Kemerdekaan. Intelijen Ukraina mengatakan bahwa ancaman serangan besar-besaran oleh pasukan Rusia sudah jelas. Pasalnya, Rusia mulai mendatangkan rudal S-300 ke wilayah perbatasan Ukraina. Rudal tersebut diprediksi akan ditembakkan secara masif pada 24 Agustus mendatang. Menanggapi kabar tersebut, pejabat Ukraina telah menyusun strategi khusus apabila Rusia benar-benar menyerang. Juru bicara Komando Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ihnat, meyakini bahwa Rusia mempersiapkan serangan itu dari Belarus. Pasalnya, Presiden Belarus telah mengizinkan Rusia untuk mengumpulkan pasukan di negaranya. Apapun yang terjadi, Ukraina menyatakan siap menghadapi kemungkinan serangan rudal tersebut. Prediksi itu juga diperkuat oleh rekaman percakapan antara tentara Rusia dengan ibunya yang bocor ke intelijen Ukraina. Dalam percakapan itu, tentara Rusia menyebut akan melakukan serangan terorganisir pada Hari Kemerdekaan Ukraina. Dikutip dari Newsweek, Ukraina akan memperingati Hari Kemerdekaan ke-31 dari Uni Soviet pada tahun ini. Negara itu menyatakan merdeka secara de facto dari Uni Soviet pada 24 Agustus 1991. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-175 pada Rabu 17 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pemerintah Ukraina sangat getol untuk merencanakan menghancurkan jembatan Crimea yang menjadi penghubung pasokan Rusia. Hingga pemerintah Ukraina memperingatkan perang semakin sengit pada 2 hingga 3 bulan mendatang. Dikutip dari Kompas.com, pihak Ukraina terus merancang strategi baru untuk melawan Rusia. Serangan balasan ini disampaikan oleh pembantu Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak. Ia menyerukan jembatan Crimea harus dihancurkan. Diketahui jembatan sepanjang 19 km atau 12 mil itu telah diresmikan pada tahun 2018 oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Fungsi jembatan itu sangat penting bagi Rusia. Hal ini lantaran jembatan Crimea menjadi koridor darat militer dan sipil untuk Moskwa ke semenanjung tersebut. Sebagaimana diketahui, Crimea awalnya merupakan daerah milik Ukraina. Namun pada tahun 2014 lalu, Crimea berhasil dicaplok Rusia. Hingga kini kawasan tersebut di bawah penguasaan Rusia. Namun terkini, Ukraina ingin merebut kembali daerah itu. Podolyak menegaskan jembatan Crimea menjadi target militer bagi pasukan Ukraina. Dalam hari ke-175 ini juga Podolyak memprediksi adanya serangan yang makin sengit untuk 2 hingga 3 bulan mendatang. Hal ini serupa dengan serangan yang terjadi di Crimea. Podolyak menerangkan serangan balasan yang dilancarkan pasukan Ukraina bertujuan agar terjadi kekacauan dalam pasukan Rusia.
Hal ini diwujudkan dengan penyerangan terhadap jalur pasokan. Pasukan Putin jauh ke dalam wilayah yang dikuasai Rusia. Ukraina sebelumnya mengisyaratkan adanya serangan balik. Hal ini terjadi pada ledakan 2 kali secara misterius di Crimea yang diduduki Rusia. Pertama di pangkalan militer dan persimpangan kereta api, lantas yang kedua gudang amunisi dan gardu listrik. Pihak Rusia mengungkapkan peristiwa itu terjadi karena adanya aksi sabotase. Dalam hari ke-175 ini pula, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mendesak agar Badan Energi Atom Internasional memeriksa pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Zaporizhia di Ukraina. Hal ini buntut serangan Rusia di kawasan itu. Dikhawatirkan terjadi kecelakaan nuklir yang membahayakan penduduk Ukraina, negara-negara tetangga, dan masyarakat internasional. Terlebih, PLTN tersebut merupakan pembangkit listrik nuklir terbesar di Eropa. Sebagaimana diketahui, PLTN itu kini jatuh ke tangan Rusia. Vladimir Putin menunjuk komandan baru pada armada Laut Hitam Rusia yang berbasis di Crimea. Penunjukan komandan baru ini seusai pangkalan militer Rusia di Semenanjung diserang oleh pasukan Ukraina sejak beberapa waktu terakhir. Dikutip dari Kompas.com, komandan sebelumnya yakni Igor Osipov dan kini digantikan dengan Viktor Sokolov. Pemecatan merupakan pemecatan yang paling menonjol seorang pejabat militer dalam 6 bulan invasi Rusia ke Ukraina. Kantor berita RIA menyebut Viktor Sokolov sudah diperkenalkan pada anggota Dewan Militer Armada di Pelabuhan Sevastopol. Armada Laut Hitam yang dinilai terhormat telah beberapa kali diserang oleh Ukraina. Pada April, Ukraina menyerang kapal perang utamanya Moskva dengan rudal Neptunus, menyebabkan terbakar dan juga tenggelam. Pekan lalu, pangkalan udara Saki di Crimea Barat Daya, dekat markas armada di Sevastopol, dihancurkan oleh serangkaian ledakan yang menghancurkan 8 pesawat tempur. Kemudian pada Selasa, 16 Agustus kemarin, ledakan kembali mengguncang gudang amunisi di pangkalan militer Rusia di utara Semenanjung. Pada Rabu 17 Agustus, Dinas Keamanan FSB Rusia mengatakan telah menahan 6 anggota dari apa yang disebutnya teroris Islam di Crimea, meskipun tidak mengatakan apakah mereka dicurigai terlibat dalam ledakan atau tidak. Osipov yang berusia 49 tahun telah bertugas sejak Mei 2019 menurut biografi resminya di situs web Kementerian Pertahanan. Kemudian Sokolov yang berusia 60 tahun memiliki pengalaman memimpin kapal dan unit penyapu ranjau pada tahun 90-an. Ia kemudian naik jabatan melalui serangkaian pos di Armada Pasifik dan Utara dengan menjabat sebagai wakil komandan di Armada Utara. Pada 2020, Sokolov kemudian mengepalai Akademi Militer bergengsi di Rusia. Ketegangan antara Rusia dengan NATO semakin meningkat saat perang di Ukraina masih berlangsung. Rusia dilaporkan mengirim 3 pesawat yang membawa rudal hipersonik ke perbatasan negara NATO. Pesawat dikerahkan untuk melakukan patroli selama 24 jam di tengah kekhawatiran perang antara Moskow dengan aliansi. Kementerian Pertahanan Rusia mengonfirmasi bahwa pesawat MiG-31 kini sudah ditempatkan di lapangan terbang di wilayah Kaliningrad. Kaliningrad merupakan wilayah milik Rusia yang letaknya diapit oleh Polandia dan Lituania. Dikutip dari Newsweek, pesawat MiG-31 yang dikerahkan tersebut dilengkapi dengan rudal hipersonik Kinzhal. Menurut Nuclear Threat Initiative, rudal hipersonik Kinzhal yang ada pada MiG-31 di Kaliningrad tersebut berkemampuan nuklir dan diluncurkan dari udara. Pada tahun 2018, Rusia dilaporkan mengirim rudal Iskandar yang mampu membawa hulu ledak nuklir ke Kaliningrad.
Presiden Rusia Vladimir Putin memang belum secara terbuka menyuarakan rencana untuk menyerang NATO. Namun, ia telah memperingatkan bahwa setiap negara yang menciptakan ancaman strategis bagi Rusia selama perang Rusia-Ukraina masih berlangsung, maka akan mendapat serangan balasan. Televisi pemerintah Rusia dan sekutu Putin juga telah berulang kali mendorong konfrontasi dengan NATO dan bahkan serangan nuklir terhadap aliansi tersebut. Hal ini telah meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya perang nuklir. Para ilmuwan memprediksi jika perang nuklir sampai terjadi, maka dapat mengakibatkan 5 miliar orang tewas. Sementara itu, NATO telah bekerja untuk meningkatkan dan melindungi sisi timurnya dari potensi ancaman Rusia. Pada pekan lalu, pasukan udara Amerika Serikat dikirim ke Eropa Timur, yakni Rumania, Bulgaria, Hungaria, dan Slovakia. Pesawat pengintai dan jet tempur NATO berpatroli sepanjang waktu untuk melindungi wilayah udara negara-negara anggota. Sebentar lagi Ukraina akan merayakan hari kemerdekaannya dari Uni Soviet yang diperingati setiap tanggal 24 Agustus. Namun intelijen Ukraina ternyata mencium rencana yang telah disiapkan Rusia pada hari spesial itu. Rusia disebut akan melakukan serangan besar-besaran untuk mengacaukan peringatan hari kemerdekaan. Intelijen Ukraina mengatakan bahwa ancaman serangan besar-besaran oleh pasukan Rusia sudah jelas. Pasalnya, Rusia mulai mendatangkan rudal S-300 ke wilayah perbatasan Ukraina. Rudal tersebut diprediksi akan ditembakkan secara masif pada 24 Agustus mendatang. Menanggapi kabar tersebut, pejabat Ukraina telah menyusun strategi khusus apabila Rusia benar-benar menyerang. Juru bicara Komando Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ihnat, meyakini bahwa Rusia mempersiapkan serangan itu dari Belarus. Pasalnya, Presiden Belarus telah mengizinkan Rusia untuk mengumpulkan pasukan di negaranya. Apapun yang terjadi, Ukraina menyatakan siap menghadapi kemungkinan serangan rudal tersebut. Prediksi itu juga diperkuat oleh rekaman percakapan antara tentara Rusia dengan ibunya yang bocor ke intelijen Ukraina. Dalam percakapan itu, tentara Rusia menyebut akan melakukan serangan terorganisir pada hari kemerdekaan Ukraina. Dikutip dari Newsweek, Ukraina akan memperingati hari kemerdekaan ke-31 dari Uni Soviet pada tahun ini. Negara itu menyatakan merdeka secara de facto dari Uni Soviet pada 24 Agustus 1991.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-175 pada Rabu 17 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pemerintah Ukraina sangat getol untuk merencanakan menghancurkan jembatan Crimea yang menjadi penghubung pasokan Rusia. Hingga pemerintah Ukraina memperingatkan perang semakin sengit pada 2 hingga 3 bulan mendatang. Dikutip dari Kompas.com, pihak Ukraina terus merancang strategi baru untuk melawan Rusia. Serangan balasan ini disampaikan oleh pembantu Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak. Ia menyerukan jembatan Crimea harus dihancurkan. Diketahui jembatan sepanjang 19 km atau 12 mil itu telah diresmikan pada tahun 2018 oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Fungsi jembatan itu sangat penting bagi Rusia. Hal ini lantaran jembatan Crimea menjadi koridor darat militer dan sipil untuk Moskwa ke semenanjung tersebut. Sebagaimana diketahui, Crimea awalnya merupakan daerah milik Ukraina. Namun pada tahun 2014 lalu, Crimea berhasil dicaplok Rusia. Hingga kini kawasan tersebut di bawah penguasaan Rusia. Namun terkini, Ukraina ingin merebut kembali daerah itu. Podolyak menegaskan jembatan Crimea menjadi target militer bagi pasukan Ukraina. Dalam hari ke-175 ini juga Podolyak memprediksi adanya serangan yang makin sengit untuk 2 hingga 3 bulan mendatang. Hal ini serupa dengan serangan yang terjadi di Crimea. Podolyak menerangkan serangan balasan yang dilancarkan pasukan Ukraina bertujuan agar terjadi kekacauan dalam pasukan Rusia. Hal ini diwujudkan dengan penyerangan terhadap jalur pasokan pasukan Putin jauh ke dalam wilayah yang dikuasai Rusia. Ukraina sebelumnya mengisyaratkan adanya serangan balik. Hal ini terjadi pada ledakan 2 kali secara misterius di Crimea yang diduduki Rusia. Pertama di pangkalan militer dan persimpangan kereta api, lantas yang kedua gudang amunisi dan gardu listrik. Pihak Rusia mengungkapkan peristiwa itu terjadi karena adanya aksi sabotase. Dalam hari ke-175 ini pula, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mendesak agar Badan Energi Atom Internasional memeriksa pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Zaporizhzhia di Ukraina. Hal ini buntut serangan Rusia di kawasan itu. Dikhawatirkan terjadi kecelakaan nuklir yang membahayakan penduduk Ukraina, negara-negara tetangga, dan masyarakat internasional. Terlebih, PLTN tersebut merupakan pembangkit listrik nuklir terbesar di Eropa. Sebagaimana diketahui, PLTN itu kini jatuh ke tangan Rusia. Vladimir Putin menunjuk komandan baru pada armada Laut Hitam Rusia yang berbasis di Crimea. Penunjukan komandan baru ini seusai pangkalan militer Rusia di Semenanjung diserang oleh pasukan Ukraina sejak beberapa waktu terakhir. Dikutip dari Kompas.com, komandan sebelumnya yakni Igor Osipov dan kini digantikan dengan Viktor Sokolov. Pemecatan merupakan pemecatan yang paling menonjol seorang pejabat militer dalam 6 bulan invasi Rusia ke Ukraina. Kantor berita RIA menyebut Viktor Sokolov sudah diperkenalkan pada anggota Dewan Militer Armada di Pelabuhan Sevastopol. Armada Laut Hitam yang dinilai terhormat telah beberapa kali diserang oleh Ukraina. Pada April, Ukraina menyerang kapal perang utamanya, Moskva, dengan rudal Neptunus, menyebabkan terbakar dan juga tenggelam. Pekan lalu, pangkalan udara Saki di Crimea Barat Daya, dekat markas armada di Sevastopol, dihancurkan oleh serangkaian ledakan yang menghancurkan 8 pesawat tempur. Kemudian pada Selasa, 16 Agustus kemarin, ledakan kembali mengguncang gudang amunisi di pangkalan militer Rusia di utara Semenanjung. Pada Rabu 17 Agustus, Dinas Keamanan FSB Rusia mengatakan telah menahan 6 anggota dari apa yang disebutnya teroris Islam di Crimea, meskipun tidak mengatakan apakah mereka dicurigai terlibat dalam ledakan atau tidak. Osipov yang berusia 49 tahun telah bertugas sejak Mei 2019 menurut biografi resminya di situs web Kementerian Pertahanan. Kemudian Sokolov yang berusia 60 tahun memiliki pengalaman memimpin kapal dan unit penyapu ranjau pada tahun 90-an. Ia kemudian naik jabatan melalui serangkaian pos di Armada Pasifik dan Utara dengan menjabat sebagai wakil komandan di Armada Utara. Pada 2020, Sokolov kemudian mengepalai Akademi Militer bergengsi di Rusia.
Ketegangan antara Rusia dengan NATO semakin meningkat saat perang di Ukraina masih berlangsung. Rusia dilaporkan mengirim 3 pesawat yang membawa rudal hipersonik ke perbatasan negara NATO. Pesawat dikerahkan untuk melakukan patroli selama 24 jam di tengah kekhawatiran perang antara Moskow dengan aliansi. Kementerian Pertahanan Rusia mengonfirmasi bahwa pesawat MiG-31 kini sudah ditempatkan di lapangan terbang di wilayah Kaliningrad. Kaliningrad merupakan wilayah milik Rusia yang letaknya diapit oleh Polandia dan Lituania. Dikutip dari Newsweek, pesawat MiG-31 yang dikerahkan tersebut dilengkapi dengan rudal hipersonik Kinzhal. Menurut Nuclear Threat Initiative, rudal hipersonik Kinzhal yang ada pada MiG-31 di Kaliningrad tersebut berkemampuan nuklir dan diluncurkan dari udara. Pada tahun 2018, Rusia dilaporkan mengirim rudal Iskandar yang mampu membawa hulu ledak nuklir ke Kaliningrad. Presiden Rusia Vladimir Putin memang belum secara terbuka menyuarakan rencana untuk menyerang NATO. Namun, ia telah memperingatkan bahwa setiap negara yang menciptakan ancaman strategis bagi Rusia selama perang Rusia-Ukraina masih berlangsung, maka akan mendapat serangan balasan. Televisi pemerintah Rusia dan sekutu Putin juga telah berulang kali mendorong konfrontasi dengan NATO dan bahkan serangan nuklir terhadap aliansi tersebut. Hal ini telah meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya perang nuklir. Para ilmuwan memprediksi jika perang nuklir sampai terjadi, maka dapat mengakibatkan 5 miliar orang tewas. Sementara itu, NATO telah bekerja untuk meningkatkan dan melindungi sisi timurnya dari potensi ancaman Rusia. Pada pekan lalu, pasukan udara Amerika Serikat dikirim ke Eropa Timur, yakni Rumania, Bulgaria, Hungaria, dan Slovakia. Pesawat pengintai dan jet tempur NATO berpatroli sepanjang waktu untuk melindungi wilayah udara negara-negara anggota. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Sebentar lagi Ukraina akan merayakan hari kemerdekaannya dari Uni Soviet yang diperingati setiap tanggal 24 Agustus. Namun intelijen Ukraina ternyata mencium rencana yang telah disiapkan Rusia pada hari spesial itu. Rusia disebut akan melakukan serangan besar-besaran untuk mengacaukan peringatan hari kemerdekaan. Intelijen Ukraina mengatakan bahwa ancaman serangan besar-besaran oleh pasukan Rusia sudah jelas. Pasalnya, Rusia mulai mendatangkan rudal S-300 ke wilayah perbatasan Ukraina. Rudal tersebut diprediksi akan ditembakkan secara masif pada 24 Agustus mendatang. Menanggapi kabar tersebut, pejabat Ukraina telah menyusun strategi khusus apabila Rusia benar-benar menyerang. Juru bicara Komando Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ihnat, meyakini bahwa Rusia mempersiapkan serangan itu dari Belarus. Pasalnya, Presiden Belarus telah mengizinkan Rusia untuk mengumpulkan pasukan di negaranya. Apapun yang terjadi, Ukraina menyatakan siap menghadapi kemungkinan serangan rudal tersebut. Prediksi itu juga diperkuat oleh rekaman percakapan antara tentara Rusia dengan ibunya yang bocor ke intelijen Ukraina. Dalam percakapan itu, tentara Rusia menyebut akan melakukan serangan terorganisir pada hari kemerdekaan Ukraina. Dikutip dari Newsweek, Ukraina akan memperingati hari kemerdekaan ke-31 dari Uni Soviet pada tahun ini. Negara itu menyatakan merdeka secara de facto dari Uni Soviet pada 24 Agustus 1991. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-175 pada Rabu 17 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pemerintah Ukraina sangat getol untuk merencanakan menghancurkan jembatan Crimea yang menjadi penghubung pasokan Rusia. Hingga pemerintah Ukraina memperingatkan perang semakin sengit pada 2 hingga 3 bulan mendatang. Dikutip dari Kompas.com, pihak Ukraina terus merancang strategi baru untuk melawan Rusia. Serangan balasan ini disampaikan oleh pembantu Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak. Ia menyerukan jembatan Crimea harus dihancurkan. Diketahui jembatan sepanjang 19 km atau 12 mil itu telah diresmikan pada tahun 2018 oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Fungsi jembatan itu sangat penting bagi Rusia. Hal ini lantaran jembatan Crimea menjadi koridor darat militer dan sipil untuk Moskwa ke semenanjung tersebut. Sebagaimana diketahui, Crimea awalnya merupakan daerah milik Ukraina. Namun pada tahun 2014 lalu, Crimea berhasil dicaplok Rusia. Hingga kini kawasan tersebut di bawah penguasaan Rusia. Namun terkini, Ukraina ingin merebut kembali daerah itu. Podolyak menegaskan jembatan Crimea menjadi target militer bagi pasukan Ukraina. Dalam hari ke-175 ini juga Podolyak memprediksi adanya serangan yang makin sengit untuk 2 hingga 3 bulan mendatang. Hal ini serupa dengan serangan yang terjadi di Crimea. Podolyak menerangkan serangan balasan yang dilancarkan pasukan Ukraina bertujuan agar terjadi kekacauan dalam pasukan Rusia.
Hal ini diwujudkan dengan penyerangan terhadap jalur pasokan. Pasukan Putin jauh ke dalam wilayah yang dikuasai Rusia. Ukraina sebelumnya mengisyaratkan adanya serangan balik. Hal ini terjadi pada ledakan 2 kali secara misterius di Crimea yang diduduki Rusia. Pertama di pangkalan militer dan persimpangan kereta api, lantas yang kedua gudang amunisi dan gardu listrik. Pihak Rusia mengungkapkan peristiwa itu terjadi karena adanya aksi sabotase. Dalam hari ke-175 ini pula, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mendesak agar Badan Energi Atom Internasional memeriksa pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Zaporizhia di Ukraina. Hal ini buntut serangan Rusia di kawasan itu. Dikhawatirkan terjadi kecelakaan nuklir yang membahayakan penduduk Ukraina, negara-negara tetangga, dan masyarakat internasional. Terlebih, PLTN tersebut merupakan pembangkit listrik nuklir terbesar di Eropa. Sebagaimana diketahui, PLTN itu kini jatuh ke tangan Rusia. Vladimir Putin menunjuk komandan baru pada armada Laut Hitam Rusia yang berbasis di Crimea. Penunjukan komandan baru ini seusai pangkalan militer Rusia di Semenanjung diserang oleh pasukan Ukraina sejak beberapa waktu terakhir. Dikutip dari Kompas.com, komandan sebelumnya yakni Igor Osipov dan kini digantikan dengan Viktor Sokolov. Pemecatan merupakan pemecatan yang paling menonjol seorang pejabat militer dalam 6 bulan invasi Rusia ke Ukraina. Kantor berita RIA menyebut Viktor Sokolov sudah diperkenalkan pada anggota Dewan Militer Armada di Pelabuhan Sevastopol. Armada Laut Hitam yang dinilai terhormat telah beberapa kali diserang oleh Ukraina. Pada April, Ukraina menyerang kapal perang utamanya Moskva dengan rudal Neptunus, menyebabkan terbakar dan juga tenggelam. Pekan lalu, pangkalan udara Saki di Crimea Barat Daya, dekat markas armada di Sevastopol, dihancurkan oleh serangkaian ledakan yang menghancurkan 8 pesawat tempur. Kemudian pada Selasa, 16 Agustus kemarin, ledakan kembali mengguncang gudang amunisi di pangkalan militer Rusia di utara Semenanjung. Pada Rabu 17 Agustus, Dinas Keamanan FSB Rusia mengatakan telah menahan 6 anggota dari apa yang disebutnya teroris Islam di Crimea, meskipun tidak mengatakan apakah mereka dicurigai terlibat dalam ledakan atau tidak. Osipov yang berusia 49 tahun telah bertugas sejak Mei 2019 menurut biografi resminya di situs web Kementerian Pertahanan. Kemudian Sokolov yang berusia 60 tahun memiliki pengalaman memimpin kapal dan unit penyapu ranjau pada tahun 90-an. Ia kemudian naik jabatan melalui serangkaian pos di Armada Pasifik dan Utara dengan menjabat sebagai wakil komandan di Armada Utara. Pada 2020, Sokolov kemudian mengepalai Akademi Militer bergengsi di Rusia. Ketegangan antara Rusia dengan NATO semakin meningkat saat perang di Ukraina masih berlangsung. Rusia dilaporkan mengirim 3 pesawat yang membawa rudal hipersonik ke perbatasan negara NATO. Pesawat dikerahkan untuk melakukan patroli selama 24 jam di tengah kekhawatiran perang antara Moskow dengan aliansi. Kementerian Pertahanan Rusia mengonfirmasi bahwa pesawat MiG-31 kini sudah ditempatkan di lapangan terbang di wilayah Kaliningrad. Kaliningrad merupakan wilayah milik Rusia yang letaknya diapit oleh Polandia dan Lituania. Dikutip dari Newsweek, pesawat MiG-31 yang dikerahkan tersebut dilengkapi dengan rudal hipersonik Kinzhal. Menurut Nuclear Threat Initiative, rudal hipersonik Kinzhal yang ada pada MiG-31 di Kaliningrad tersebut berkemampuan nuklir dan diluncurkan dari udara. Pada tahun 2018, Rusia dilaporkan mengirim rudal Iskandar yang mampu membawa hulu ledak nuklir ke Kaliningrad. Presiden Rusia Vladimir Putin memang belum secara terbuka menyuarakan rencana untuk menyerang NATO.
Namun, ia telah memperingatkan bahwa setiap negara yang menciptakan ancaman strategis bagi Rusia selama perang Rusia-Ukraina masih berlangsung, maka akan mendapat serangan balasan. Televisi pemerintah Rusia dan sekutu Putin juga telah berulang kali mendorong konfrontasi dengan NATO dan bahkan serangan nuklir terhadap aliansi tersebut. Hal ini telah meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya perang nuklir. Para ilmuwan memprediksi jika perang nuklir sampai terjadi, maka dapat mengakibatkan 5 miliar orang tewas. Sementara itu, NATO telah bekerja untuk meningkatkan dan melindungi sisi timurnya dari potensi ancaman Rusia. Pada pekan lalu, pasukan udara Amerika Serikat dikirim ke Eropa Timur, yakni Rumania, Bulgaria, Hungaria, dan Slovakia. Pesawat pengintai dan jet tempur NATO berpatroli sepanjang waktu untuk melindungi wilayah udara negara-negara anggota. Sebentar lagi Ukraina akan merayakan hari kemerdekaannya dari Uni Soviet yang diperingati setiap tanggal 24 Agustus. Namun intelijen Ukraina ternyata mencium rencana yang telah disiapkan Rusia pada hari spesial itu. Rusia disebut akan melakukan serangan besar-besaran untuk mengacaukan peringatan hari kemerdekaan. Intelijen Ukraina mengatakan bahwa ancaman serangan besar-besaran oleh pasukan Rusia sudah jelas. Pasalnya, Rusia mulai mendatangkan rudal S-300 ke wilayah perbatasan Ukraina. Rudal tersebut diprediksi akan ditembakkan secara masif pada 24 Agustus mendatang. Menanggapi kabar tersebut, pejabat Ukraina telah menyusun strategi khusus apabila Rusia benar-benar menyerang. Juru bicara Komando Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ihnat, meyakini bahwa Rusia mempersiapkan serangan itu dari Belarus. Pasalnya, Presiden Belarus telah mengizinkan Rusia untuk mengumpulkan pasukan di negaranya. Apapun yang terjadi, Ukraina menyatakan siap menghadapi kemungkinan serangan rudal tersebut. Prediksi itu juga diperkuat oleh rekaman percakapan antara tentara Rusia dengan ibunya yang bocor ke intelijen Ukraina. Dalam percakapan itu, tentara Rusia menyebut akan melakukan serangan terorganisir pada hari kemerdekaan Ukraina. Dikutip dari Newsweek, Ukraina akan memperingati hari kemerdekaan ke-31 dari Uni Soviet pada tahun ini. Negara itu menyatakan merdeka secara de facto dari Uni Soviet pada 24 Agustus 1991.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-175 pada Rabu 17 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pemerintah Ukraina sangat getol untuk merencanakan menghancurkan jembatan Crimea yang menjadi penghubung pasokan Rusia. Hingga pemerintah Ukraina memperingatkan perang semakin sengit pada 2 hingga 3 bulan mendatang. Dikutip dari Kompas.com, pihak Ukraina terus merancang strategi baru untuk melawan Rusia. Serangan balasan ini disampaikan oleh pembantu Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak. Ia menyerukan jembatan Crimea harus dihancurkan. Diketahui jembatan sepanjang 19 km atau 12 mil itu telah diresmikan pada tahun 2018 oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Fungsi jembatan itu sangat penting bagi Rusia. Hal ini lantaran jembatan Crimea menjadi koridor darat militer dan sipil untuk Moskwa ke semenanjung tersebut. Sebagaimana diketahui, Crimea awalnya merupakan daerah milik Ukraina. Namun pada tahun 2014 lalu, Crimea berhasil dicaplok Rusia. Hingga kini kawasan tersebut di bawah penguasaan Rusia. Namun terkini, Ukraina ingin merebut kembali daerah itu. Podolyak menegaskan jembatan Crimea menjadi target militer bagi pasukan Ukraina. Dalam hari ke-175 ini juga Podolyak memprediksi adanya serangan yang makin sengit untuk 2 hingga 3 bulan mendatang. Hal ini serupa dengan serangan yang terjadi di Crimea. Podolyak menerangkan serangan balasan yang dilancarkan pasukan Ukraina bertujuan agar terjadi kekacauan dalam pasukan Rusia. Hal ini diwujudkan dengan penyerangan terhadap jalur pasokan pasukan Putin jauh ke dalam wilayah yang dikuasai Rusia. Ukraina sebelumnya mengisyaratkan adanya serangan balik. Hal ini terjadi pada ledakan 2 kali secara misterius di Crimea yang diduduki Rusia. Pertama di pangkalan militer dan persimpangan kereta api, lantas yang kedua gudang amunisi dan gardu listrik. Pihak Rusia mengungkapkan peristiwa itu terjadi karena adanya aksi sabotase. Dalam hari ke-175 ini pula, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mendesak agar Badan Energi Atom Internasional memeriksa pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Zaporizhzhia di Ukraina. Hal ini buntut serangan Rusia di kawasan itu. Dikhawatirkan terjadi kecelakaan nuklir yang membahayakan penduduk Ukraina, negara-negara tetangga, dan masyarakat internasional. Terlebih, PLTN tersebut merupakan pembangkit listrik nuklir terbesar di Eropa. Sebagaimana diketahui, PLTN itu kini jatuh ke tangan Rusia. Vladimir Putin menunjuk komandan baru pada armada Laut Hitam Rusia yang berbasis di Crimea. Penunjukan komandan baru ini seusai pangkalan militer Rusia di Semenanjung diserang oleh pasukan Ukraina sejak beberapa waktu terakhir. Dikutip dari Kompas.com, komandan sebelumnya yakni Igor Osipov dan kini digantikan dengan Viktor Sokolov. Pemecatan merupakan pemecatan yang paling menonjol seorang pejabat militer dalam 6 bulan invasi Rusia ke Ukraina. Kantor berita RIA menyebut Viktor Sokolov sudah diperkenalkan pada anggota Dewan Militer Armada di Pelabuhan Sevastopol. Armada Laut Hitam yang dinilai terhormat telah beberapa kali diserang oleh Ukraina. Pada April, Ukraina menyerang kapal perang utamanya Moskva dengan rudal Neptunus, menyebabkan terbakar dan juga tenggelam. Pekan lalu, pangkalan udara Saki di Crimea Barat Daya, dekat markas armada di Sevastopol, dihancurkan oleh serangkaian ledakan yang menghancurkan 8 pesawat tempur. Kemudian pada Selasa, 16 Agustus kemarin, ledakan kembali mengguncang gudang amunisi di pangkalan militer Rusia di utara Semenanjung. Pada Rabu 17 Agustus, Dinas Keamanan FSB Rusia mengatakan telah menahan 6 anggota dari apa yang disebutnya teroris Islam di Crimea, meskipun tidak mengatakan apakah mereka dicurigai terlibat dalam ledakan atau tidak. Osipov yang berusia 49 tahun telah bertugas sejak Mei 2019 menurut biografi resminya di situs web Kementerian Pertahanan. Kemudian Sokolov yang berusia 60 tahun memiliki pengalaman memimpin kapal dan unit penyapu ranjau pada tahun 90-an. Ia kemudian naik jabatan melalui serangkaian pos di Armada Pasifik dan Utara dengan menjabat sebagai wakil komandan di Armada Utara. Pada 2020, Sokolov kemudian mengepalai Akademi Militer bergengsi di Rusia.
Ketegangan antara Rusia dengan NATO semakin meningkat saat perang di Ukraina masih berlangsung. Rusia dilaporkan mengirim 3 pesawat yang membawa rudal hipersonik ke perbatasan negara NATO. Pesawat dikerahkan untuk melakukan patroli selama 24 jam di tengah kekhawatiran perang antara Moskow dengan aliansi. Kementerian Pertahanan Rusia mengonfirmasi bahwa pesawat MiG-31 kini sudah ditempatkan di lapangan terbang di wilayah Kaliningrad. Kaliningrad merupakan wilayah milik Rusia yang letaknya diapit oleh Polandia dan Lituania. Dikutip dari Newsweek, pesawat MiG-31 yang dikerahkan tersebut dilengkapi dengan rudal hipersonik Kinzhal. Menurut Nuclear Threat Initiative, rudal hipersonik Kinzhal yang ada pada MiG-31 di Kaliningrad tersebut berkemampuan nuklir dan diluncurkan dari udara. Pada tahun 2018, Rusia dilaporkan mengirim rudal Iskandar yang mampu membawa hulu ledak nuklir ke Kaliningrad. Presiden Rusia Vladimir Putin memang belum secara terbuka menyuarakan rencana untuk menyerang NATO. Namun, ia telah memperingatkan bahwa setiap negara yang menciptakan ancaman strategis bagi Rusia selama perang Rusia-Ukraina masih berlangsung, maka akan mendapat serangan balasan. Televisi pemerintah Rusia dan sekutu Putin juga telah berulang kali mendorong konfrontasi dengan NATO dan bahkan serangan nuklir terhadap aliansi tersebut. Hal ini telah meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya perang nuklir. Para ilmuwan memprediksi jika perang nuklir sampai terjadi, maka dapat mengakibatkan 5 miliar orang tewas. Sementara itu, NATO telah bekerja untuk meningkatkan dan melindungi sisi timurnya dari potensi ancaman Rusia. Pada pekan lalu, pasukan udara Amerika Serikat dikirim ke Eropa Timur, yakni Rumania, Bulgaria, Hungaria, dan Slovakia. Pesawat pengintai dan jet tempur NATO berpatroli sepanjang waktu untuk melindungi wilayah udara negara-negara anggota. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Sebentar lagi Ukraina akan merayakan hari kemerdekaannya dari Uni Soviet yang diperingati setiap tanggal 24 Agustus. Namun intelijen Ukraina ternyata mencium rencana yang telah disiapkan Rusia pada hari spesial itu.
Rusia disebut akan melakukan serangan besar-besaran untuk mengacaukan peringatan Hari Kemerdekaan. Intelijen Ukraina mengatakan bahwa ancaman serangan besar-besaran oleh pasukan Rusia sudah jelas. Pasalnya, Rusia mulai mendatangkan rudal S-300 ke wilayah perbatasan Ukraina. Rudal tersebut diprediksi akan ditembakkan secara masif pada 24 Agustus mendatang. Menanggapi kabar tersebut, pejabat Ukraina telah menyusun strategi khusus apabila Rusia benar-benar menyerang. Juru bicara Komando Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ihnat, meyakini bahwa Rusia mempersiapkan serangan itu dari Belarus. Pasalnya, Presiden Belarus telah mengizinkan Rusia untuk mengumpulkan pasukan di negaranya. Apapun yang terjadi, Ukraina menyatakan siap menghadapi kemungkinan serangan rudal tersebut. Prediksi itu juga diperkuat oleh rekaman percakapan antara tentara Rusia dengan ibunya yang bocor ke intelijen Ukraina. Dalam percakapan itu, tentara Rusia menyebut akan melakukan serangan terorganisir pada Hari Kemerdekaan Ukraina. Dikutip dari Newsweek, Ukraina akan memperingati Hari Kemerdekaan ke-31 dari Uni Soviet pada tahun ini. Negara itu menyatakan merdeka secara de facto dari Uni Soviet pada 24 Agustus 1991. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-175 pada Rabu 17 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pemerintah Ukraina sangat getol untuk merencanakan menghancurkan jembatan Crimea yang menjadi penghubung pasokan Rusia. Hingga pemerintah Ukraina memperingatkan perang semakin sengit pada 2 hingga 3 bulan mendatang. Dikutip dari Kompas.com, pihak Ukraina terus merancang strategi baru untuk melawan Rusia. Serangan balasan ini disampaikan oleh pembantu Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak. Ia menyerukan jembatan Crimea harus dihancurkan. Diketahui jembatan sepanjang 19 km atau 12 mil itu telah diresmikan pada tahun 2018 oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Fungsi jembatan itu sangat penting bagi Rusia. Hal ini lantaran jembatan Crimea menjadi koridor darat militer dan sipil untuk musuh ke semenanjung tersebut. Sebagaimana diketahui, Crimea awalnya merupakan daerah milik Ukraina. Namun pada tahun 2014 lalu, Crimea berhasil dicaplok Rusia. Hingga kini kawasan tersebut di bawah penguasaan Rusia. Namun terkini, Ukraina ingin merebut kembali daerah itu. Podolyak menegaskan jembatan Crimea menjadi target militer bagi pasukan Ukraina. Dalam hari ke-175 ini juga Podolyak memprediksi adanya serangan yang makin sengit untuk 2 hingga 3 bulan mendatang. Hal ini serupa dengan serangan yang terjadi di Crimea. Podolyak menerangkan serangan balasan yang dilancarkan pasukan Ukraina bertujuan agar terjadi kekacauan dalam pasukan Rusia.
Hal ini diwujudkan dengan penyerangan terhadap jalur pasokan pasukan Putin jauh ke dalam wilayah yang dikuasai Rusia. Ukraina sebelumnya mengisyaratkan adanya serangan balik. Hal ini terjadi pada ledakan 2 kali secara misterius di Crimea yang diduduki Rusia. Pertama di pangkalan militer dan persimpangan kereta api, lantas yang kedua gudang amunisi dan gardu listrik. Pihak Rusia mengungkapkan peristiwa itu terjadi karena adanya aksi sabotase. Dalam hari ke-175 ini pula, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mendesak agar Badan Energi Atom Internasional memeriksa pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Zaporizhzhia di Ukraina. Hal ini buntut serangan Rusia di kawasan itu. Dikhawatirkan terjadi kecelakaan nuklir yang membahayakan penduduk Ukraina, negara-negara tetangga, dan masyarakat internasional. Terlebih, PLTN tersebut merupakan pembangkit listrik nuklir terbesar di Eropa. Sebagaimana diketahui, PLTN itu kini jatuh ke tangan Rusia. Vladimir Putin menunjuk komandan baru pada armada Laut Hitam Rusia yang berbasis di Crimea. Penunjukan komandan baru ini seusai pangkalan militer Rusia di Semenanjung diserang oleh pasukan Ukraina sejak beberapa waktu terakhir. Dikutip dari Kompas.com, komandan sebelumnya yakni Igor Osipov dan kini digantikan dengan Viktor Sokolov. Pemecatan merupakan pemecatan yang paling menonjol seorang pejabat militer dalam 6 bulan invasi Rusia ke Ukraina. Kantor berita RIA menyebut Viktor Sokolov sudah diperkenalkan pada anggota Dewan Militer Armada di Pelabuhan Sevastopol. Armada Laut Hitam yang dinilai terhormat telah beberapa kali diserang oleh Ukraina. Pada April, Ukraina menyerang kapal perang utamanya Moskva dengan rudal Neptunus, menyebabkan terbakar dan juga tenggelam. Pekan lalu, pangkalan udara Saki di Crimea Barat Daya, dekat markas armada di Sevastopol, dihancurkan oleh serangkaian ledakan yang menghancurkan 8 pesawat tempur. Kemudian pada Selasa, 16 Agustus kemarin, ledakan kembali mengguncang gudang amunisi di pangkalan militer Rusia di utara Semenanjung. Pada Rabu 17 Agustus, Dinas Keamanan FSB Rusia mengatakan telah menahan 6 anggota dari apa yang disebutnya teroris Islam di Crimea, meskipun tidak mengatakan apakah mereka dicurigai terlibat dalam ledakan atau tidak. Osipov yang berusia 49 tahun telah bertugas sejak Mei 2019 menurut biografi resminya di situs web Kementerian Pertahanan. Kemudian Sokolov yang berusia 60 tahun memiliki pengalaman memimpin kapal dan unit penyapu ranjau pada tahun 90-an. Ia kemudian naik jabatan melalui serangkaian pos di Armada Pasifik dan Utara dengan menjabat sebagai wakil komandan di Armada Utara. Pada 2020, Sokolov kemudian mengepalai Akademi Militer bergengsi di Rusia. Ketegangan antara Rusia dengan NATO semakin meningkat saat perang di Ukraina masih berlangsung. Rusia dilaporkan mengirim 3 pesawat yang membawa rudal hipersonik ke perbatasan negara NATO. Pesawat dikerahkan untuk melakukan patroli selama 24 jam di tengah kekhawatiran perang antara Moskow dengan aliansi. Kementerian Pertahanan Rusia mengonfirmasi bahwa pesawat MiG-31 kini sudah ditempatkan di lapangan terbang di wilayah Kaliningrad. Kaliningrad merupakan wilayah milik Rusia yang letaknya diapit oleh Polandia dan Lituania. Dikutip dari Newsweek, pesawat MiG-31 yang dikerahkan tersebut dilengkapi dengan rudal hipersonik Kinzhal. Menurut Nuclear Threat Initiative, rudal hipersonik Kinzhal yang ada pada MiG-31 di Kaliningrad tersebut berkemampuan nuklir dan diluncurkan dari udara. Pada tahun 2018, Rusia dilaporkan mengirim rudal Iskandar yang mampu membawa hulu ledak nuklir ke Kaliningrad. Presiden Rusia Vladimir Putin memang belum secara terbuka menyuarakan rencana untuk menyerang NATO.
Namun, ia telah memperingatkan bahwa setiap negara yang menciptakan ancaman strategis bagi Rusia selama perang Rusia-Ukraina masih berlangsung, maka akan mendapat serangan balasan. Televisi pemerintah Rusia dan sekutu Putin juga telah berulang kali mendorong konfrontasi dengan NATO dan bahkan serangan nuklir terhadap aliansi tersebut. Hal ini telah meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya perang nuklir. Para ilmuwan memprediksi jika perang nuklir sampai terjadi, maka dapat mengakibatkan 5 miliar orang tewas. Sementara itu, NATO telah bekerja untuk meningkatkan dan melindungi sisi timurnya dari potensi ancaman Rusia. Pada pekan lalu, pasukan udara Amerika Serikat dikirim ke Eropa Timur, yakni Rumania, Bulgaria, Hungaria, dan Slovakia. Pesawat pengintai dan jet tempur NATO berpatroli sepanjang waktu untuk melindungi wilayah udara negara-negara anggota. Sebentar lagi Ukraina akan merayakan hari kemerdekaannya dari Uni Soviet yang diperingati setiap tanggal 24 Agustus. Namun intelijen Ukraina ternyata mencium rencana yang telah disiapkan Rusia pada hari spesial itu. Rusia disebut akan melakukan serangan besar-besaran untuk mengacaukan peringatan hari kemerdekaan. Intelijen Ukraina mengatakan bahwa ancaman serangan besar-besaran oleh pasukan Rusia sudah jelas. Pasalnya, Rusia mulai mendatangkan rudal S-300 ke wilayah perbatasan Ukraina. Rudal tersebut diprediksi akan ditembakkan secara masif pada 24 Agustus mendatang. Menanggapi kabar tersebut, pejabat Ukraina telah menyusun strategi khusus apabila Rusia benar-benar menyerang. Juru bicara Komando Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ihnat, meyakini bahwa Rusia mempersiapkan serangan itu dari Belarus. Pasalnya, Presiden Belarus telah mengizinkan Rusia untuk mengumpulkan pasukan di negaranya. Apapun yang terjadi, Ukraina menyatakan siap menghadapi kemungkinan serangan rudal tersebut. Prediksi itu juga diperkuat oleh rekaman percakapan antara tentara Rusia dengan ibunya yang bocor ke intelijen Ukraina. Dalam percakapan itu, tentara Rusia menyebut akan melakukan serangan terorganisir pada hari kemerdekaan Ukraina. Dikutip dari Newsweek, Ukraina akan memperingati hari kemerdekaan ke-31 dari Uni Soviet pada tahun ini. Negara itu menyatakan merdeka secara de facto dari Uni Soviet pada 24 Agustus 1991.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-175 pada Rabu 17 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pemerintah Ukraina sangat getol untuk merencanakan menghancurkan jembatan Crimea yang menjadi penghubung pasokan Rusia. Hingga pemerintah Ukraina memperingatkan perang semakin sengit pada 2 hingga 3 bulan mendatang. Dikutip dari Kompas.com, pihak Ukraina terus merancang strategi baru untuk melawan Rusia. Serangan balasan ini disampaikan oleh pembantu Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak. Ia menyerukan jembatan Crimea harus dihancurkan. Diketahui jembatan sepanjang 19 km atau 12 mil itu telah diresmikan pada tahun 2018 oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Fungsi jembatan itu sangat penting bagi Rusia. Hal ini lantaran jembatan Crimea menjadi koridor darat militer dan sipil untuk Moskwa ke semenanjung tersebut. Sebagaimana diketahui, Crimea awalnya merupakan daerah milik Ukraina. Namun pada tahun 2014 lalu, Crimea berhasil dicaplok Rusia. Hingga kini kawasan tersebut di bawah penguasaan Rusia. Namun terkini, Ukraina ingin merebut kembali daerah itu. Podolyak menegaskan jembatan Crimea menjadi target militer bagi pasukan Ukraina. Dalam hari ke-175 ini juga Podolyak memprediksi adanya serangan yang makin sengit untuk 2 hingga 3 bulan mendatang. Hal ini serupa dengan serangan yang terjadi di Crimea. Podolyak menerangkan serangan balasan yang dilancarkan pasukan Ukraina bertujuan agar terjadi kekacauan dalam pasukan Rusia. Hal ini diwujudkan dengan penyerangan terhadap jalur pasokan pasukan Putin jauh ke dalam wilayah yang dikuasai Rusia. Ukraina sebelumnya mengisyaratkan adanya serangan balik. Hal ini terjadi pada ledakan 2 kali secara misterius di Crimea yang diduduki Rusia. Pertama di pangkalan militer dan persimpangan kereta api, lantas yang kedua gudang amunisi dan gardu listrik. Pihak Rusia mengungkapkan peristiwa itu terjadi karena adanya aksi sabotase. Dalam hari ke-175 ini pula, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mendesak agar Badan Energi Atom Internasional memeriksa pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Zaporizhzhia di Ukraina. Hal ini buntut serangan Rusia di kawasan itu. Dikhawatirkan terjadi kecelakaan nuklir yang membahayakan penduduk Ukraina, negara-negara tetangga, dan masyarakat internasional. Terlebih, PLTN tersebut merupakan pembangkit listrik nuklir terbesar di Eropa. Sebagaimana diketahui, PLTN itu kini jatuh ke tangan Rusia. Vladimir Putin menunjuk komandan baru pada armada laut hitam Rusia yang berbasis di Crimea. Penunjukan komandan baru ini seusai pangkalan militer Rusia di Semenanjung diserang oleh pasukan Ukraina sejak beberapa waktu terakhir. Dikutip dari Kompas.com, komandan sebelumnya yakni Igor Osipov dan kini digantikan dengan Viktor Sokolov. Pemecatan merupakan pemecatan yang paling menonjol seorang pejabat militer dalam 6 bulan invasi Rusia ke Ukraina. Kantor berita RIA menyebut Viktor Sokolov sudah diperkenalkan pada anggota Dewan Militer Armada di Pelabuhan Sevastopol. Armada Laut Hitam yang dinilai terhormat telah beberapa kali diserang oleh Ukraina. Pada April, Ukraina menyerang kapal perang utamanya Moskva dengan rudal Neptunus, menyebabkan terbakar dan juga tenggelam. Pekan lalu, pangkalan udara Saki di Crimea Barat Daya, dekat markas armada di Sevastopol, dihancurkan oleh serangkaian ledakan yang menghancurkan 8 pesawat tempur. Kemudian pada Selasa, 16 Agustus kemarin, ledakan kembali mengguncang gudang amunisi di pangkalan militer Rusia di utara Semenanjung. Pada Rabu 17 Agustus, Dinas Keamanan FSB Rusia mengatakan telah menahan 6 anggota dari apa yang disebutnya teroris Islam di Crimea, meskipun tidak mengatakan apakah mereka dicurigai terlibat dalam ledakan atau tidak. Osipov yang berusia 49 tahun telah bertugas sejak Mei 2019 menurut biografi resminya di situs web Kementerian Pertahanan. Kemudian Sokolov yang berusia 60 tahun memiliki pengalaman memimpin kapal dan unit penyapu ranjau pada tahun 90-an. Ia kemudian naik jabatan melalui serangkaian pos di Armada Pasifik dan Utara dengan menjabat sebagai wakil komandan di Armada Utara. Pada 2020, Sokolov kemudian mengepalai Akademi Militer bergengsi di Rusia.
Ketegangan antara Rusia dengan NATO semakin meningkat saat perang di Ukraina masih berlangsung. Rusia dilaporkan mengirim 3 pesawat yang membawa rudal hipersonik ke perbatasan negara NATO. Pesawat dikerahkan untuk melakukan patroli selama 24 jam di tengah kekhawatiran perang antara Moskow dengan aliansi. Kementerian Pertahanan Rusia mengonfirmasi bahwa pesawat MiG-31 kini sudah ditempatkan di lapangan terbang di wilayah Kaliningrad. Kaliningrad merupakan wilayah milik Rusia yang letaknya diapit oleh Polandia dan Lituania. Dikutip dari Newsweek, pesawat MiG-31 yang dikerahkan tersebut dilengkapi dengan rudal hipersonik Kinzhal. Menurut Nuclear Threat Initiative, rudal hipersonik Kinzhal yang ada pada MiG-31 di Kaliningrad tersebut berkemampuan nuklir dan diluncurkan dari udara. Pada tahun 2018, Rusia dilaporkan mengirim rudal Iskandar yang mampu membawa hulu ledak nuklir ke Kaliningrad. Presiden Rusia Vladimir Putin memang belum secara terbuka menyuarakan rencana untuk menyerang NATO. Namun, ia telah memperingatkan bahwa setiap negara yang menciptakan ancaman strategis bagi Rusia selama perang Rusia-Ukraina masih berlangsung, maka akan mendapat serangan balasan. Televisi pemerintah Rusia dan sekutu Putin juga telah berulang kali mendorong konfrontasi dengan NATO dan bahkan serangan nuklir terhadap aliansi tersebut. Hal ini telah meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya perang nuklir. Para ilmuwan memprediksi jika perang nuklir sampai terjadi, maka dapat mengakibatkan 5 miliar orang tewas. Sementara itu, NATO telah bekerja untuk meningkatkan dan melindungi sisi timurnya dari potensi ancaman Rusia. Pada pekan lalu, pasukan udara Amerika Serikat dikirim ke Eropa Timur, yakni Rumania, Bulgaria, Hungaria, dan Slovakia. Pesawat pengintai dan jet tempur NATO berpatroli sepanjang waktu untuk melindungi wilayah udara negara-negara anggota. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Sebentar lagi Ukraina akan merayakan hari kemerdekaannya dari Uni Soviet yang diperingati setiap tanggal 24 Agustus. Namun intelijen Ukraina ternyata mencium rencana yang telah disiapkan Rusia pada hari spesial itu. Rusia disebut akan melakukan serangan besar-besaran untuk mengacaukan peringatan hari kemerdekaan. Intelijen Ukraina mengatakan bahwa ancaman serangan besar-besaran oleh pasukan Rusia sudah jelas. Pasalnya, Rusia mulai mendatangkan rudal S-300 ke wilayah perbatasan Ukraina. Rudal tersebut diprediksi akan ditembakkan secara masif pada 24 Agustus mendatang. Menanggapi kabar tersebut, pejabat Ukraina telah menyusun strategi khusus apabila Rusia benar-benar menyerang. Juru bicara Komando Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ihnat, meyakini bahwa Rusia mempersiapkan serangan itu dari Belarus. Pasalnya, Presiden Belarus telah mengizinkan Rusia untuk mengumpulkan pasukan di negaranya. Apapun yang terjadi, Ukraina menyatakan siap menghadapi kemungkinan serangan rudal tersebut. Prediksi itu juga diperkuat oleh rekaman percakapan antara tentara Rusia dengan ibunya yang bocor ke intelijen Ukraina. Dalam percakapan itu, tentara Rusia menyebut akan melakukan serangan terorganisir pada hari kemerdekaan Ukraina. Dikutip dari Newsweek, Ukraina akan memperingati hari kemerdekaan ke-31 dari Uni Soviet pada tahun ini. Negara itu menyatakan merdeka secara de facto dari Uni Soviet pada 24 Agustus 1991. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-175 pada Rabu 17 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pemerintah Ukraina sangat getol untuk merencanakan menghancurkan jembatan Crimea yang menjadi penghubung pasokan Rusia. Hingga pemerintah Ukraina memperingatkan perang semakin sengit pada 2 hingga 3 bulan mendatang. Dikutip dari Kompas.com, pihak Ukraina terus merancang strategi baru untuk melawan Rusia. Serangan balasan ini disampaikan oleh pembantu Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak. Ia menyerukan jembatan Crimea harus dihancurkan. Diketahui jembatan sepanjang 19 km atau 12 mil itu telah diresmikan pada tahun 2018 oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Fungsi jembatan itu sangat penting bagi Rusia. Hal ini lantaran jembatan Crimea menjadi koridor darat militer dan sipil untuk Moskwa ke semenanjung tersebut. Sebagaimana diketahui, Crimea awalnya merupakan daerah milik Ukraina. Namun pada tahun 2014 lalu, Crimea berhasil dicaplok Rusia. Hingga kini kawasan tersebut di bawah penguasaan Rusia. Namun terkini, Ukraina ingin merebut kembali daerah itu. Podolyak menegaskan jembatan Crimea menjadi target militer bagi pasukan Ukraina. Dalam hari ke-175 ini juga Podolyak memprediksi adanya serangan yang makin sengit untuk 2 hingga 3 bulan mendatang. Hal ini serupa dengan serangan yang terjadi di Crimea. Podolyak menerangkan serangan balasan yang dilancarkan pasukan Ukraina bertujuan agar terjadi kekacauan dalam pasukan Rusia.
Hal ini diwujudkan dengan penyerangan terhadap jalur pasokan pasukan Putin jauh ke dalam wilayah yang dikuasai Rusia. Ukraina sebelumnya mengisyaratkan adanya serangan balik. Hal ini terjadi pada ledakan 2 kali secara misterius di Crimea yang diduduki Rusia. Pertama di pangkalan militer dan persimpangan kereta api, lantas yang kedua gudang amunisi dan gardu listrik. Pihak Rusia mengungkapkan peristiwa itu terjadi karena adanya aksi sabotase. Dalam hari ke-175 ini pula, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mendesak agar Badan Energi Atom Internasional memeriksa pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Zaporizhzhia di Ukraina. Hal ini buntut serangan Rusia di kawasan itu. Dikhawatirkan terjadi kecelakaan nuklir yang membahayakan penduduk Ukraina, negara-negara tetangga, dan masyarakat internasional. Terlebih, PLTN tersebut merupakan pembangkit listrik nuklir terbesar di Eropa. Sebagaimana diketahui, PLTN itu kini jatuh ke tangan Rusia. Vladimir Putin menunjuk komandan baru pada armada laut hitam Rusia yang berbasis di Crimea. Penunjukan komandan baru ini seusai pangkalan militer Rusia di Semenanjung diserang oleh pasukan Ukraina sejak beberapa waktu terakhir. Dikutip dari Kompas.com, komandan sebelumnya yakni Igor Osipov dan kini digantikan dengan Viktor Sokolov. Pemecatan merupakan pemecatan yang paling menonjol seorang pejabat militer dalam 6 bulan invasi Rusia ke Ukraina. Counter berita yang menyebut Viktor Sokolov sudah diperkenalkan pada anggota Dewan Militer Armada di Pelabuhan Sevastopol. Armada Laut Hitam yang dinilai terhormat telah beberapa kali diserang oleh Ukraina. Pada April, Ukraina menyerang kapal perang utamanya Moskva dengan rudal Neptunus, menyebabkan terbakar dan juga tenggelam. Pekan lalu, pangkalan udara Saki di Crimea Barat Daya, dekat markas armada di Sevastopol, dihancurkan oleh serangkaian ledakan yang menghancurkan 8 pesawat tempur. Kemudian pada Selasa, 16 Agustus kemarin, ledakan kembali mengguncang gudang amunisi di pangkalan militer Rusia di utara Semenanjung. Pada Rabu 17 Agustus, Dinas Keamanan FSB Rusia mengatakan telah menahan 6 anggota dari apa yang disebutnya teroris Islam di Crimea, meskipun tidak mengatakan apakah mereka dicurigai terlibat dalam ledakan atau tidak. Osipov yang berusia 49 tahun telah bertugas sejak Mei 2019 menurut biografi resminya di situs web Kementerian Pertahanan. Kemudian Sokolov yang berusia 60 tahun memiliki pengalaman memimpin kapal dan unit penyapu ranjau pada tahun 90-an. Ia kemudian naik jabatan melalui serangkaian pos di Armada Pasifik dan Utara dengan menjabat sebagai wakil komandan di Armada Utara. Pada 2020, Sokolov kemudian mengepalai Akademi Militer bergengsi di Rusia. Ketegangan antara Rusia dengan NATO semakin meningkat saat perang di Ukraina masih berlangsung. Rusia dilaporkan mengirim 3 pesawat yang membawa rudal hipersonik ke perbatasan negara NATO. Pesawat dikerahkan untuk melakukan patroli selama 24 jam di tengah kekhawatiran perang antara Moskow dengan aliansi. Kementerian Pertahanan Rusia mengonfirmasi bahwa pesawat MiG-31 kini sudah ditempatkan di lapangan terbang di wilayah Kaliningrad. Kaliningrad merupakan wilayah milik Rusia yang letaknya diapit oleh Polandia dan Lituania. Dikutip dari Newsweek, pesawat MiG-31 yang dikerahkan tersebut dilengkapi dengan rudal hipersonik Kinzhal. Menurut Nuclear Threat Initiative, rudal hipersonik Kinzhal yang ada pada MiG-31 di Kaliningrad tersebut berkemampuan nuklir dan diluncurkan dari udara. Pada tahun 2018, Rusia dilaporkan mengirim rudal Iskandar yang mampu membawa hulu ledak nuklir ke Kaliningrad. Presiden Rusia Vladimir Putin memang belum secara terbuka menyuarakan rencana untuk menyerang NATO.
Namun, ia telah memperingatkan bahwa setiap negara yang menciptakan ancaman strategis bagi Rusia selama perang Rusia-Ukraina masih berlangsung, maka akan mendapat serangan balasan. Televisi pemerintah Rusia dan sekutu Putin juga telah berulang kali mendorong konfrontasi dengan NATO dan bahkan serangan nuklir terhadap aliansi tersebut. Hal ini telah meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya perang nuklir. Para ilmuwan memprediksi jika perang nuklir sampai terjadi, maka dapat mengakibatkan 5 miliar orang tewas. Sementara itu, NATO telah bekerja untuk meningkatkan dan melindungi sisi timurnya dari potensi ancaman Rusia. Pada pekan lalu, pasukan udara Amerika Serikat dikirim ke Eropa Timur, yakni Rumania, Bulgaria, Hungaria, dan Slovakia. Pesawat pengintai dan jet tempur NATO berpatroli sepanjang waktu untuk melindungi wilayah udara negara-negara anggota. Sebentar lagi Ukraina akan merayakan hari kemerdekaannya dari Uni Soviet yang diperingati setiap tanggal 24 Agustus. Namun intelijen Ukraina ternyata mencium rencana yang telah disiapkan Rusia pada hari spesial itu. Rusia disebut akan melakukan serangan besar-besaran untuk mengacaukan peringatan hari kemerdekaan. Intelijen Ukraina mengatakan bahwa ancaman serangan besar-besaran oleh pasukan Rusia sudah jelas. Pasalnya, Rusia mulai mendatangkan rudal S-300 ke wilayah perbatasan Ukraina. Rudal tersebut diprediksi akan ditembakkan secara masif pada 24 Agustus mendatang. Menanggapi kabar tersebut, pejabat Ukraina telah menyusun strategi khusus apabila Rusia benar-benar menyerang. Juru bicara Komando Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ihnat, meyakini bahwa Rusia mempersiapkan serangan itu dari Belarus. Pasalnya, Presiden Belarus telah mengizinkan Rusia untuk mengumpulkan pasukan di negaranya. Apapun yang terjadi, Ukraina menyatakan siap menghadapi kemungkinan serangan rudal tersebut. Prediksi itu juga diperkuat oleh rekaman percakapan antara tentara Rusia dengan ibunya yang bocor ke intelijen Ukraina. Dalam percakapan itu, tentara Rusia menyebut akan melakukan serangan terorganisir pada hari kemerdekaan Ukraina. Dikutip dari Newsweek, Ukraina akan memperingati hari kemerdekaan ke-31 dari Uni Soviet pada tahun ini. Negara itu menyatakan merdeka secara de facto dari Uni Soviet pada 24 Agustus 1991.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-175 pada Rabu 17 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pemerintah Ukraina sangat getol untuk merencanakan menghancurkan jembatan Crimea yang menjadi penghubung pasokan Rusia. Hingga pemerintah Ukraina memperingatkan perang semakin sengit pada 2 hingga 3 bulan mendatang. Dikutip dari Kompas.com, pihak Ukraina terus merancang strategi baru untuk melawan Rusia. Serangan balasan ini disampaikan oleh pembantu Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak. Ia menyerukan jembatan Crimea harus dihancurkan. Diketahui jembatan sepanjang 19 km atau 12 mil itu telah diresmikan pada tahun 2018 oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Fungsi jembatan itu sangat penting bagi Rusia. Hal ini lantaran jembatan Crimea menjadi koridor darat militer dan sipil untuk musuh ke semenanjung tersebut. Sebagaimana diketahui, Crimea awalnya merupakan daerah milik Ukraina. Namun pada tahun 2014 lalu, Crimea berhasil dicaplok Rusia. Hingga kini kawasan tersebut di bawah penguasaan Rusia. Namun terkini, Ukraina ingin merebut kembali daerah itu. Podolyak menegaskan jembatan Crimea menjadi target militer bagi pasukan Ukraina. Dalam hari ke-175 ini juga Podolyak memprediksi adanya serangan yang makin sengit untuk 2 hingga 3 bulan mendatang. Hal ini serupa dengan serangan yang terjadi di Crimea. Podolyak menerangkan serangan balasan yang dilancarkan pasukan Ukraina bertujuan agar terjadi kekacauan dalam pasukan Rusia. Hal ini diwujudkan dengan penyerangan terhadap jalur pasokan pasukan Putin jauh ke dalam wilayah yang dikuasai Rusia. Ukraina sebelumnya mengisyaratkan adanya serangan balik. Hal ini terjadi pada ledakan 2 kali secara misterius di Crimea yang diduduki Rusia. Pertama di pangkalan militer dan persimpangan kereta api, lantas yang kedua gudang amunisi dan gardu listrik. Pihak Rusia mengungkapkan peristiwa itu terjadi karena adanya aksi sabotase. Dalam hari ke-175 ini pula, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mendesak agar Badan Energi Atom Internasional memeriksa pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Zaporizhzhia di Ukraina. Hal ini buntut serangan Rusia di kawasan itu. Dikhawatirkan terjadi kecelakaan nuklir yang membahayakan penduduk Ukraina, negara-negara tetangga, dan masyarakat internasional. Terlebih, PLTN tersebut merupakan pembangkit listrik nuklir terbesar di Eropa. Sebagaimana diketahui, PLTN itu kini jatuh ke tangan Rusia. Vladimir Putin menunjuk komandan baru pada armada laut hitam Rusia yang berbasis di Crimea. Penunjukan komandan baru ini seusai pangkalan militer Rusia di Semenanjung diserang oleh pasukan Ukraina sejak beberapa waktu terakhir. Dikutip dari Kompas.com, komandan sebelumnya yakni Igor Osipov dan kini digantikan dengan Viktor Sokolov. Pemecatan merupakan pemecatan yang paling menonjol seorang pejabat militer dalam 6 bulan invasi Rusia ke Ukraina. Kantor berita RIA menyebut Viktor Sokolov sudah diperkenalkan pada anggota Dewan Militer Armada di Pelabuhan Sevastopol. Armada Laut Hitam yang dinilai terhormat telah beberapa kali diserang oleh Ukraina. Pada April, Ukraina menyerang kapal perang utamanya Moskva dengan rudal Neptunus, menyebabkan terbakar dan juga tenggelam. Pekan lalu, pangkalan udara Saki di Crimea Barat Daya, dekat markas armada di Sevastopol, dihancurkan oleh serangkaian ledakan yang menghancurkan 8 pesawat tempur. Kemudian pada Selasa, 16 Agustus kemarin, ledakan kembali mengguncang gudang amunisi di pangkalan militer Rusia di utara Semenanjung. Pada Rabu 17 Agustus, Dinas Keamanan FSB Rusia mengatakan telah menahan 6 anggota dari apa yang disebutnya teroris Islam di Crimea, meskipun tidak mengatakan apakah mereka dicurigai terlibat dalam ledakan atau tidak. Osipov yang berusia 49 tahun telah bertugas sejak Mei 2019 menurut biografi resminya di situs web Kementerian Pertahanan. Kemudian Sokolov yang berusia 60 tahun memiliki pengalaman memimpin kapal dan unit penyapu ranjau pada tahun 90-an. Ia kemudian naik jabatan melalui serangkaian pos di Armada Pasifik dan Utara dengan menjabat sebagai wakil komandan di Armada Utara. Pada 2020, Sokolov kemudian mengepalai Akademi Militer bergengsi di Rusia.
Ketegangan antara Rusia dengan NATO semakin meningkat saat perang di Ukraina masih berlangsung. Rusia dilaporkan mengirim 3 pesawat yang membawa rudal hipersonik ke perbatasan negara NATO. Pesawat dikerahkan untuk melakukan patroli selama 24 jam di tengah kekhawatiran perang antara Moskow dengan aliansi. Kementerian Pertahanan Rusia mengonfirmasi bahwa pesawat MiG-31 kini sudah ditempatkan di lapangan terbang di wilayah Kaliningrad. Kaliningrad merupakan wilayah milik Rusia yang letaknya diapit oleh Polandia dan Lituania. Dikutip dari Newsweek, pesawat MiG-31 yang dikerahkan tersebut dilengkapi dengan rudal hipersonik Kinzhal. Menurut Nuclear Threat Initiative, rudal hipersonik Kinzhal yang ada pada MiG-31 di Kaliningrad tersebut berkemampuan nuklir dan diluncurkan dari udara. Pada tahun 2018, Rusia dilaporkan mengirim rudal Iskandar yang mampu membawa hulu ledak nuklir ke Kaliningrad. Presiden Rusia Vladimir Putin memang belum secara terbuka menyuarakan rencana untuk menyerang NATO. Namun, ia telah memperingatkan bahwa setiap negara yang menciptakan ancaman strategis bagi Rusia selama perang Rusia-Ukraina masih berlangsung, maka akan mendapat serangan balasan. Televisi pemerintah Rusia dan sekutu Putin juga telah berulang kali mendorong konfrontasi dengan NATO dan bahkan serangan nuklir terhadap aliansi tersebut. Hal ini telah meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya perang nuklir. Para ilmuwan memprediksi jika perang nuklir sampai terjadi, maka dapat mengakibatkan 5 miliar orang tewas. Sementara itu, NATO telah bekerja untuk meningkatkan dan melindungi sisi timurnya dari potensi ancaman Rusia. Pada pekan lalu, pasukan udara Amerika Serikat dikirim ke Eropa Timur, yakni Rumania, Bulgaria, Hungaria, dan Slovakia. Pesawat pengintai dan jet tempur NATO berpatroli sepanjang waktu untuk melindungi wilayah udara negara-negara anggota. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Sebentar lagi Ukraina akan merayakan hari kemerdekaannya dari Uni Soviet yang diperingati setiap tanggal 24 Agustus. Namun intelijen Ukraina ternyata mencium rencana yang telah disiapkan Rusia pada hari spesial itu.
Rusia disebut akan melakukan serangan besar-besaran untuk mengacaukan peringatan Hari Kemerdekaan. Intelijen Ukraina mengatakan bahwa ancaman serangan besar-besaran oleh pasukan Rusia sudah jelas. Pasalnya, Rusia mulai mendatangkan rudal S-300 ke wilayah perbatasan Ukraina. Rudal tersebut diprediksi akan ditembakkan secara masif pada 24 Agustus mendatang. Menanggapi kabar tersebut, pejabat Ukraina telah menyusun strategi khusus apabila Rusia benar-benar menyerang. Juru bicara Komando Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ihnat, meyakini bahwa Rusia mempersiapkan serangan itu dari Belarus. Pasalnya, Presiden Belarus telah mengizinkan Rusia untuk mengumpulkan pasukan di negaranya. Apapun yang terjadi, Ukraina menyatakan siap menghadapi kemungkinan serangan rudal tersebut. Prediksi itu juga diperkuat oleh rekaman percakapan antara tentara Rusia dengan ibunya yang bocor ke intelijen Ukraina. Dalam percakapan itu, tentara Rusia menyebut akan melakukan serangan terorganisir pada Hari Kemerdekaan Ukraina. Dikutip dari Newsweek, Ukraina akan memperingati Hari Kemerdekaan ke-31 dari Uni Soviet pada tahun ini. Negara itu menyatakan merdeka secara de facto dari Uni Soviet pada 24 Agustus 1991. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-175 pada Rabu 17 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pemerintah Ukraina sangat getol untuk merencanakan menghancurkan jembatan Crimea yang menjadi penghubung pasokan Rusia. Hingga pemerintah Ukraina memperingatkan perang semakin sengit pada 2 hingga 3 bulan mendatang. Dikutip dari Kompas.com, pihak Ukraina terus merancang strategi baru untuk melawan Rusia. Serangan balasan ini disampaikan oleh pembantu Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak. Ia menyerukan jembatan Crimea harus dihancurkan. Diketahui jembatan sepanjang 19 km atau 12 mil itu telah diresmikan pada tahun 2018 oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Fungsi jembatan itu sangat penting bagi Rusia. Hal ini lantaran jembatan Crimea menjadi koridor darat militer dan sipil untuk Moskwa ke semenanjung tersebut. Sebagaimana diketahui, Crimea awalnya merupakan daerah milik Ukraina. Namun pada tahun 2014 lalu, Crimea berhasil dicaplok Rusia. Hingga kini kawasan tersebut di bawah penguasaan Rusia. Namun terkini, Ukraina ingin merebut kembali daerah itu. Podolyak menegaskan jembatan Crimea menjadi target militer bagi pasukan Ukraina. Dalam hari ke-175 ini juga Podolyak memprediksi adanya serangan yang makin sengit untuk 2 hingga 3 bulan mendatang. Hal ini serupa dengan serangan yang terjadi di Crimea. Podolyak menerangkan serangan balasan yang dilancarkan pasukan Ukraina bertujuan agar terjadi kekacauan dalam pasukan Rusia. Hal ini diwujudkan dengan penyerangan terhadap jalur pasokan
pasukan Putin jauh ke dalam wilayah yang dikuasai Rusia. Ukraina sebelumnya mengisyaratkan adanya serangan balik. Hal ini terjadi pada ledakan 2 kali secara misterius di Crimea yang diduduki Rusia. Pertama di pangkalan militer dan persimpangan kereta api, lantas yang kedua gudang amunisi dan gardu listrik. Pihak Rusia mengungkapkan peristiwa itu terjadi karena adanya aksi sabotase. Dalam hari ke-175 ini pula, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mendesak agar Badan Energi Atom Internasional memeriksa pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Zaporizhia di Ukraina. Hal ini buntut serangan Rusia di kawasan itu. Dikhawatirkan terjadi kecelakaan nuklir yang membahayakan penduduk Ukraina, negara-negara tetangga, dan masyarakat internasional. Terlebih, PLTN tersebut merupakan pembangkit listrik nuklir terbesar di Eropa. Sebagaimana diketahui, PLTN itu kini jatuh ke tangan Rusia. Vladimir Putin menunjuk komandan baru pada armada laut hitam Rusia yang berbasis di Crimea. Penunjukan komandan baru ini seusai pangkalan militer Rusia di Semenanjung diserang oleh pasukan Ukraina sejak beberapa waktu terakhir. Dikutip dari Kompas.com, komandan sebelumnya yakni Igor Osipov dan kini digantikan dengan Viktor Sokolov. Pemecatan merupakan pemecatan yang paling menonjol seorang pejabat militer dalam 6 bulan invasi Rusia ke Ukraina. Kantor berita RIA menyebut Viktor Sokolov sudah diperkenalkan pada anggota Dewan Militer Armada di Pelabuhan Sevastopol. Armada Laut Hitam yang dinilai terhormat telah beberapa kali diserang oleh Ukraina. Pada April, Ukraina menyerang kapal perang utamanya Moskva dengan rudal Neptunus, menyebabkan terbakar dan juga tenggelam. Pekan lalu, pangkalan udara Saki di Crimea Barat Daya, dekat markas armada di Sevastopol, dihancurkan oleh serangkaian ledakan yang menghancurkan 8 pesawat tempur. Kemudian pada Selasa, 16 Agustus kemarin, ledakan kembali mengguncang gudang amunisi di pangkalan militer Rusia di utara Semenanjung. Pada Rabu 17 Agustus, Dinas Keamanan FSB Rusia mengatakan telah menahan 6 anggota dari apa yang disebutnya teroris Islam di Crimea, meskipun tidak mengatakan apakah mereka dicurigai terlibat dalam ledakan atau tidak. Osipov yang berusia 49 tahun telah bertugas sejak Mei 2019 menurut biografi resminya di situs web Kementerian Pertahanan. Kemudian Sokolov yang berusia 60 tahun memiliki pengalaman memimpin kapal dan unit penyapu ranjau pada tahun 90-an. Ia kemudian naik jabatan melalui serangkaian pos di Armada Pasifik dan Utara dengan menjabat sebagai wakil komandan di Armada Utara. Pada 2020, Sokolov kemudian mengepalai Akademi Militer bergengsi di Rusia. Ketegangan antara Rusia dengan NATO semakin meningkat saat perang di Ukraina masih berlangsung. Rusia dilaporkan mengirim 3 pesawat yang membawa rudal hipersonik ke perbatasan negara NATO. Pesawat dikerahkan untuk melakukan patroli selama 24 jam di tengah kekhawatiran perang antara Moskow dengan aliansi. Kementerian Pertahanan Rusia mengonfirmasi bahwa pesawat MiG-31 kini sudah ditempatkan di lapangan terbang di wilayah Kaliningrad. Kaliningrad merupakan wilayah milik Rusia yang letaknya diapit oleh Polandia dan Lituania. Dikutip dari Newsweek, pesawat MiG-31 yang dikerahkan tersebut dilengkapi dengan rudal hipersonik Kinzhal. Menurut Nuclear Threat Initiative, rudal hipersonik Kinzhal yang ada pada MiG-31 di Kaliningrad tersebut berkemampuan nuklir dan diluncurkan dari udara. Pada tahun 2018, Rusia dilaporkan mengirim rudal Iskandar yang mampu membawa hulu ledak nuklir ke Kaliningrad. Presiden Rusia Vladimir Putin memang belum secara terbuka menyuarakan rencana untuk menyerang NATO.
Namun, ia telah memperingatkan bahwa setiap negara yang menciptakan ancaman strategis bagi Rusia selama perang Rusia-Ukraina masih berlangsung, maka akan mendapat serangan balasan. Televisi pemerintah Rusia dan sekutu Putin juga telah berulang kali mendorong konfrontasi dengan NATO dan bahkan serangan nuklir terhadap aliansi tersebut. Hal ini telah meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya perang nuklir. Para ilmuwan memprediksi jika perang nuklir sampai terjadi, maka dapat mengakibatkan 5 miliar orang tewas. Sementara itu, NATO telah bekerja untuk meningkatkan dan melindungi sisi timurnya dari potensi ancaman Rusia. Pada pekan lalu, pasukan udara Amerika Serikat dikirim ke Eropa Timur, yakni Rumania, Bulgaria, Hungaria, dan Slovakia. Pesawat pengintai dan jet tempur NATO berpatroli sepanjang waktu untuk melindungi wilayah udara negara-negara anggota. Sebentar lagi Ukraina akan merayakan hari kemerdekaannya dari Uni Soviet yang diperingati setiap tanggal 24 Agustus. Namun intelijen Ukraina ternyata mencium rencana yang telah disiapkan Rusia pada hari spesial itu. Rusia disebut akan melakukan serangan besar-besaran untuk mengacaukan peringatan hari kemerdekaan. Intelijen Ukraina mengatakan bahwa ancaman serangan besar-besaran oleh pasukan Rusia sudah jelas. Pasalnya, Rusia mulai mendatangkan rudal S-300 ke wilayah perbatasan Ukraina. Rudal tersebut diprediksi akan ditembakkan secara masif pada 24 Agustus mendatang. Menanggapi kabar tersebut, pejabat Ukraina telah menyusun strategi khusus apabila Rusia benar-benar menyerang. Juru bicara Komando Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ignat, meyakini bahwa Rusia mempersiapkan serangan itu dari Belarus. Pasalnya, Presiden Belarus telah mengizinkan Rusia untuk mengumpulkan pasukan di negaranya. Apapun yang terjadi, Ukraina menyatakan siap menghadapi kemungkinan serangan rudal tersebut. Prediksi itu juga diperkuat oleh rekaman percakapan antara tentara Rusia dengan ibunya yang bocor ke intelijen Ukraina. Dalam percakapan itu, tentara Rusia menyebut akan melakukan serangan terorganisir pada hari kemerdekaan Ukraina. Dikutip dari Newsweek, Ukraina akan memperingati hari kemerdekaan ke-31 dari Uni Soviet pada tahun ini. Negara itu menyatakan merdeka secara de facto dari Uni Soviet pada 24 Agustus 1991.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-175 pada Rabu 17 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pemerintah Ukraina sangat getol untuk merencanakan menghancurkan jembatan Crimea yang menjadi penghubung pasokan Rusia. Hingga pemerintah Ukraina memperingatkan perang semakin sengit pada 2 hingga 3 bulan mendatang. Dikutip dari Kompas.com, pihak Ukraina terus merancang strategi baru untuk melawan Rusia. Serangan balasan ini disampaikan oleh pembantu Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak. Ia menyerukan jembatan Crimea harus dihancurkan. Diketahui jembatan sepanjang 19 km atau 12 mil itu telah diresmikan pada tahun 2018 oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Fungsi jembatan itu sangat penting bagi Rusia. Hal ini lantaran jembatan Crimea menjadi koridor darat militer dan sipil untuk Moskwa ke semenanjung tersebut. Sebagaimana diketahui, Crimea awalnya merupakan daerah milik Ukraina. Namun pada tahun 2014 lalu, Crimea berhasil dicaplok Rusia. Hingga kini kawasan tersebut di bawah penguasaan Rusia. Namun terkini, Ukraina ingin merebut kembali daerah itu. Podolyak menegaskan jembatan Crimea menjadi target militer bagi pasukan Ukraina. Dalam hari ke-175 ini juga Podolyak memprediksi adanya serangan yang makin sengit untuk 2 hingga 3 bulan mendatang. Hal ini serupa dengan serangan yang terjadi di Crimea. Podolyak menerangkan serangan balasan yang dilancarkan pasukan Ukraina bertujuan agar terjadi kekacauan dalam pasukan Rusia. Hal ini diwujudkan dengan penyerangan terhadap jalur pasokan pasukan Putin jauh ke dalam wilayah yang dikuasai Rusia. Ukraina sebelumnya mengisyaratkan adanya serangan balik. Hal ini terjadi pada ledakan 2 kali secara misterius di Crimea yang diduduki Rusia. Pertama di pangkalan militer dan persimpangan kereta api, lantas yang kedua gudang amunisi dan gardu listrik. Pihak Rusia mengungkapkan peristiwa itu terjadi karena adanya aksi sabotase. Dalam hari ke-175 ini pula, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mendesak agar Badan Energi Atom Internasional memeriksa pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Zaporizhzhia di Ukraina. Hal ini buntut serangan Rusia di kawasan itu. Dikhawatirkan terjadi kecelakaan nuklir yang membahayakan penduduk Ukraina, negara-negara tetangga, dan masyarakat internasional. Terlebih, PLTN tersebut merupakan pembangkit listrik nuklir terbesar di Eropa. Sebagaimana diketahui, PLTN itu kini jatuh ke tangan Rusia. Vladimir Putin menunjuk komandan baru pada armada laut hitam Rusia yang berbasis di Crimea. Penunjukan komandan baru ini seusai pangkalan militer Rusia di Semenanjung diserang oleh pasukan Ukraina sejak beberapa waktu terakhir. Dikutip dari Kompas.com, komandan sebelumnya yakni Igor Osipov dan kini digantikan dengan Viktor Sokolov. Pemecatan merupakan pemecatan yang paling menonjol seorang pejabat militer dalam 6 bulan invasi Rusia ke Ukraina. Kantor berita RIA menyebut Viktor Sokolov sudah diperkenalkan pada anggota Dewan Militer Armada di Pelabuhan Sevastopol. Armada Laut Hitam yang dinilai terhormat telah beberapa kali diserang oleh Ukraina. Pada April, Ukraina menyerang kapal perang utamanya Moskva dengan rudal Neptunus, menyebabkan terbakar dan juga tenggelam. Pekan lalu, pangkalan udara Saki di Crimea Barat Daya, dekat markas armada di Sevastopol, dihancurkan oleh serangkaian ledakan yang menghancurkan 8 pesawat tempur. Kemudian pada Selasa, 16 Agustus kemarin, ledakan kembali mengguncang gudang amunisi di pangkalan militer Rusia di utara Semenanjung. Pada Rabu 17 Agustus, Dinas Keamanan FSB Rusia mengatakan telah menahan 6 anggota dari apa yang disebutnya teroris Islam di Crimea, meskipun tidak mengatakan apakah mereka dicurigai terlibat dalam ledakan atau tidak. Osipov yang berusia 49 tahun telah bertugas sejak Mei 2019 menurut biografi resminya di situs web Kementerian Pertahanan. Kemudian Sokolov yang berusia 60 tahun memiliki pengalaman memimpin kapal dan unit penyapu ranjau pada tahun 90-an. Ia kemudian naik jabatan melalui serangkaian pos di Armada Pasifik dan Utara dengan menjabat sebagai wakil komandan di Armada Utara. Pada 2020, Sokolov kemudian mengepalai Akademi Militer bergengsi di Rusia.
Ketegangan antara Rusia dengan NATO semakin meningkat saat perang di Ukraina masih berlangsung. Rusia dilaporkan mengirim 3 pesawat yang membawa rudal hipersonik ke perbatasan negara NATO. Pesawat dikerahkan untuk melakukan patroli selama 24 jam di tengah kekhawatiran perang antara Moskow dengan aliansi. Kementerian Pertahanan Rusia mengonfirmasi bahwa pesawat MiG-31 kini sudah ditempatkan di lapangan terbang di wilayah Kaliningrad. Kaliningrad merupakan wilayah milik Rusia yang letaknya diapit oleh Polandia dan Lituania. Dikutip dari Newsweek, pesawat MiG-31 yang dikerahkan tersebut dilengkapi dengan rudal hipersonik Kinzhal. Menurut Nuclear Threat Initiative, rudal hipersonik Kinzhal yang ada pada MiG-31 di Kaliningrad tersebut berkemampuan nuklir dan diluncurkan dari udara. Pada tahun 2018, Rusia dilaporkan mengirim rudal Iskandar yang mampu membawa hulu ledak nuklir ke Kaliningrad. Presiden Rusia Vladimir Putin memang belum secara terbuka menyuarakan rencana untuk menyerang NATO. Namun, ia telah memperingatkan bahwa setiap negara yang menciptakan ancaman strategis bagi Rusia selama perang Rusia-Ukraina masih berlangsung, maka akan mendapat serangan balasan. Televisi pemerintah Rusia dan sekutu Putin juga telah berulang kali mendorong konfrontasi dengan NATO dan bahkan serangan nuklir terhadap aliansi tersebut. Hal ini telah meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya perang nuklir. Para ilmuwan memprediksi jika perang nuklir sampai terjadi, maka dapat mengakibatkan 5 miliar orang tewas. Sementara itu, NATO telah bekerja untuk meningkatkan dan melindungi sisi timurnya dari potensi ancaman Rusia. Pada pekan lalu, pasukan udara Amerika Serikat dikirim ke Eropa Timur, yakni Rumania, Bulgaria, Hungaria, dan Slovakia. Pesawat pengintai dan jet tempur NATO berpatroli sepanjang waktu untuk melindungi wilayah udara negara-negara anggota. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Sebentar lagi Ukraina akan merayakan hari kemerdekaannya dari Uni Soviet yang diperingati setiap tanggal 24 Agustus. Namun intelijen Ukraina ternyata mencium rencana yang telah disiapkan Rusia pada hari spesial itu. Rusia disebut akan melakukan serangan besar-besaran untuk mengacaukan peringatan hari kemerdekaan. Intelijen Ukraina mengatakan bahwa ancaman serangan besar-besaran oleh pasukan Rusia sudah jelas. Pasalnya, Rusia mulai mendatangkan rudal S-300 ke wilayah perbatasan Ukraina. Rudal tersebut diprediksi akan ditembakkan secara masif pada 24 Agustus mendatang. Menanggapi kabar tersebut, pejabat Ukraina telah menyusun strategi khusus apabila Rusia benar-benar menyerang. Juru bicara Komando Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ignat, meyakini bahwa Rusia mempersiapkan serangan itu dari Belarus. Pasalnya, Presiden Belarus telah mengizinkan Rusia untuk mengumpulkan pasukan di negaranya. Apapun yang terjadi, Ukraina menyatakan siap menghadapi kemungkinan serangan rudal tersebut. Prediksi itu juga diperkuat oleh rekaman percakapan antara tentara Rusia dengan ibunya yang bocor ke intelijen Ukraina. Dalam percakapan itu, tentara Rusia menyebut akan melakukan serangan terorganisir pada hari kemerdekaan Ukraina. Dikutip dari Newsweek, Ukraina akan memperingati hari kemerdekaan ke-31 dari Uni Soviet pada tahun ini. Negara itu menyatakan merdeka secara de facto dari Uni Soviet pada 24 Agustus 1991. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-175 pada Rabu 17 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pemerintah Ukraina sangat getol untuk merencanakan menghancurkan jembatan Crimea yang menjadi penghubung pasokan Rusia. Hingga pemerintah Ukraina memperingatkan perang semakin sengit pada 2 hingga 3 bulan mendatang. Dikutip dari Kompas.com, pihak Ukraina terus merancang strategi baru untuk melawan Rusia. Serangan balasan ini disampaikan oleh pembantu Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak. Ia menyerukan jembatan Crimea harus dihancurkan. Diketahui jembatan sepanjang 19 km atau 12 mil itu telah diresmikan pada tahun 2018 oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Fungsi jembatan itu sangat penting bagi Rusia. Hal ini lantaran jembatan Crimea menjadi koridor darat militer dan sipil untuk Moskwa ke semenanjung tersebut. Sebagaimana diketahui, Crimea awalnya merupakan daerah milik Ukraina. Namun pada tahun 2014 lalu, Crimea berhasil dicaplok Rusia. Hingga kini kawasan tersebut di bawah penguasaan Rusia. Namun terkini, Ukraina ingin merebut kembali daerah itu. Podolyak menegaskan jembatan Crimea menjadi target militer bagi pasukan Ukraina. Dalam hari ke-175 ini juga Podolyak memprediksi adanya serangan yang makin sengit untuk 2 hingga 3 bulan mendatang. Hal ini serupa dengan serangan yang terjadi di Crimea. Podolyak menerangkan serangan balasan yang dilancarkan pasukan Ukraina bertujuan agar terjadi kekacauan dalam pasukan Rusia.
Hal ini diwujudkan dengan penyerangan terhadap jalur pasokan pasukan Putin jauh ke dalam wilayah yang dikuasai Rusia. Ukraina sebelumnya mengisyaratkan adanya serangan balik. Hal ini terjadi pada ledakan 2 kali secara misterius di Crimea yang diduduki Rusia. Pertama di pangkalan militer dan persimpangan kereta api, lantas yang kedua gudang amunisi dan gardu listrik. Pihak Rusia mengungkapkan peristiwa itu terjadi karena adanya aksi sabotase. Dalam hari ke-175 ini pula, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mendesak agar Badan Energi Atom Internasional memeriksa pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Zaporizhia di Ukraina. Hal ini buntut serangan Rusia di kawasan itu. Dikhawatirkan terjadi kecelakaan nuklir yang membahayakan penduduk Ukraina, negara-negara tetangga, dan masyarakat internasional. Terlebih, PLTN tersebut merupakan pembangkit listrik nuklir terbesar di Eropa. Sebagaimana diketahui, PLTN itu kini jatuh ke tangan Rusia. Vladimir Putin menunjuk komandan baru pada armada laut hitam Rusia yang berbasis di Crimea. Penunjukan komandan baru ini seusai pangkalan militer Rusia di Semenanjung diserang oleh pasukan Ukraina sejak beberapa waktu terakhir. Dikutip dari Kompas.com, komandan sebelumnya yakni Igor Osipov dan kini digantikan dengan Viktor Sokolov. Pemecatan merupakan pemecatan yang paling menonjol seorang pejabat militer dalam 6 bulan invasi Rusia ke Ukraina. Kantor berita RIA menyebut Viktor Sokolov sudah diperkenalkan pada anggota Dewan Militer Armada di Pelabuhan Sevastopol. Armada Laut Hitam yang dinilai terhormat telah beberapa kali diserang oleh Ukraina. Pada April, Ukraina menyerang kapal perang utamanya Moskva dengan rudal Neptunus, menyebabkan terbakar dan juga tenggelam. Pekan lalu, pangkalan udara Saki di Crimea Barat Daya, dekat markas armada di Sevastopol, dihancurkan oleh serangkaian ledakan yang menghancurkan 8 pesawat tempur. Kemudian pada Selasa, 16 Agustus kemarin, ledakan kembali mengguncang gudang amunisi di pangkalan militer Rusia di utara Semenanjung. Pada Rabu 17 Agustus, Dinas Keamanan FSB Rusia mengatakan telah menahan 6 anggota dari apa yang disebutnya teroris Islam di Crimea, meskipun tidak mengatakan apakah mereka dicurigai terlibat dalam ledakan atau tidak. Osipov yang berusia 49 tahun telah bertugas sejak Mei 2019 menurut biografi resminya di situs web Kementerian Pertahanan. Kemudian Sokolov yang berusia 60 tahun memiliki pengalaman memimpin kapal dan unit penyapu ranjau pada tahun 90-an. Ia kemudian naik jabatan melalui serangkaian pos di Armada Pasifik dan Utara dengan menjabat sebagai wakil komandan di Armada Utara. Pada 2020, Sokolov kemudian mengepalai Akademi Militer bergengsi di Rusia. Ketegangan antara Rusia dengan NATO semakin meningkat saat perang di Ukraina masih berlangsung. Rusia dilaporkan mengirim 3 pesawat yang membawa rudal hipersonik ke perbatasan negara NATO. Pesawat dikerahkan untuk melakukan patroli selama 24 jam di tengah kekhawatiran perang antara Moskow dengan aliansi. Kementerian Pertahanan Rusia mengonfirmasi bahwa pesawat MiG-31 kini sudah ditempatkan di lapangan terbang di wilayah Kaliningrad. Kaliningrad merupakan wilayah milik Rusia yang letaknya diapit oleh Polandia dan Lituania. Dikutip dari Newsweek, pesawat MiG-31 yang dikerahkan tersebut dilengkapi dengan rudal hipersonik Kinzhal. Menurut Nuclear Threat Initiative, rudal hipersonik Kinzhal yang ada pada MiG-31 di Kaliningrad tersebut berkemampuan nuklir dan diluncurkan dari udara. Pada tahun 2018, Rusia dilaporkan mengirim rudal Iskandar yang mampu membawa hulu ledak nuklir ke Kaliningrad. Presiden Rusia Vladimir Putin memang belum secara terbuka menyuarakan rencana untuk menyerang NATO.
Namun, ia telah memperingatkan bahwa setiap negara yang menciptakan ancaman strategis bagi Rusia selama perang Rusia-Ukraina masih berlangsung, maka akan mendapat serangan balasan. Televisi pemerintah Rusia dan sekutu Putin juga telah berulang kali mendorong konfrontasi dengan NATO dan bahkan serangan nuklir terhadap aliansi tersebut. Hal ini telah meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya perang nuklir. Para ilmuwan memprediksi jika perang nuklir sampai terjadi, maka dapat mengakibatkan 5 miliar orang tewas. Sementara itu, NATO telah bekerja untuk meningkatkan dan melindungi sisi timurnya dari potensi ancaman Rusia. Pada pekan lalu, pasukan udara Amerika Serikat dikirim ke Eropa Timur, yakni Rumania, Bulgaria, Hungaria, dan Slovakia. Pesawat pengintai dan jet tempur NATO berpatroli sepanjang waktu untuk melindungi wilayah udara negara-negara anggota. Sebentar lagi Ukraina akan merayakan hari kemerdekaannya dari Uni Soviet yang diperingati setiap tanggal 24 Agustus. Namun intelijen Ukraina ternyata mencium rencana yang telah disiapkan Rusia pada hari spesial itu. Rusia disebut akan melakukan serangan besar-besaran untuk mengacaukan peringatan hari kemerdekaan. Intelijen Ukraina mengatakan bahwa ancaman serangan besar-besaran oleh pasukan Rusia sudah jelas. Pasalnya, Rusia mulai mendatangkan rudal S-300 ke wilayah perbatasan Ukraina. Rudal tersebut diprediksi akan ditembakkan secara masif pada 24 Agustus mendatang. Menanggapi kabar tersebut, pejabat Ukraina telah menyusun strategi khusus apabila Rusia benar-benar menyerang. Juru bicara Komando Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ihnat, meyakini bahwa Rusia mempersiapkan serangan itu dari Belarus. Pasalnya, Presiden Belarus telah mengizinkan Rusia untuk mengumpulkan pasukan di negaranya. Apapun yang terjadi, Ukraina menyatakan siap menghadapi kemungkinan serangan rudal tersebut. Prediksi itu juga diperkuat oleh rekaman percakapan antara tentara Rusia dengan ibunya yang bocor ke intelijen Ukraina. Dalam percakapan itu, tentara Rusia menyebut akan melakukan serangan terorganisir pada hari kemerdekaan Ukraina. Dikutip dari Newsweek, Ukraina akan memperingati hari kemerdekaan ke-31 dari Uni Soviet pada tahun ini. Negara itu menyatakan merdeka secara de facto dari Uni Soviet pada 24 Agustus 1991.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-175 pada Rabu 17 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pemerintah Ukraina sangat getol untuk merencanakan menghancurkan jembatan Crimea yang menjadi penghubung pasokan Rusia. Hingga pemerintah Ukraina memperingatkan perang semakin sengit pada 2 hingga 3 bulan mendatang. Dikutip dari Kompas.com, pihak Ukraina terus merancang strategi baru untuk melawan Rusia. Serangan balasan ini disampaikan oleh pembantu Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak. Ia menyerukan jembatan Crimea harus dihancurkan. Diketahui jembatan sepanjang 19 km atau 12 mil itu telah diresmikan pada tahun 2018 oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Fungsi jembatan itu sangat penting bagi Rusia. Hal ini lantaran jembatan Crimea menjadi koridor darat militer dan sipil untuk Moskwa ke semenanjung tersebut. Sebagaimana diketahui, Crimea awalnya merupakan daerah milik Ukraina. Namun pada tahun 2014 lalu, Crimea berhasil dicaplok Rusia. Hingga kini kawasan tersebut di bawah penguasaan Rusia. Namun terkini, Ukraina ingin merebut kembali daerah itu. Podolyak menegaskan jembatan Crimea menjadi target militer bagi pasukan Ukraina. Dalam hari ke-175 ini juga Podolyak memprediksi adanya serangan yang makin sengit untuk 2 hingga 3 bulan mendatang. Hal ini serupa dengan serangan yang terjadi di Crimea. Podolyak menerangkan serangan balasan yang dilancarkan pasukan Ukraina bertujuan agar terjadi kekacauan dalam pasukan Rusia. Hal ini diwujudkan dengan penyerangan terhadap jalur pasokan pasukan Putin jauh ke dalam wilayah yang dikuasai Rusia. Ukraina sebelumnya mengisyaratkan adanya serangan balik. Hal ini terjadi pada ledakan 2 kali secara misterius di Crimea yang diduduki Rusia. Pertama di pangkalan militer dan persimpangan kereta api, lantas yang kedua gudang amunisi dan gardu listrik. Pihak Rusia mengungkapkan peristiwa itu terjadi karena adanya aksi sabotase. Dalam hari ke-175 ini pula, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mendesak agar Badan Energi Atom Internasional memeriksa pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Zaporizhzhia di Ukraina. Hal ini buntut serangan Rusia di kawasan itu. Dikhawatirkan terjadi kecelakaan nuklir yang membahayakan penduduk Ukraina, negara-negara tetangga, dan masyarakat internasional. Terlebih, PLTN tersebut merupakan pembangkit listrik nuklir terbesar di Eropa. Sebagaimana diketahui, PLTN itu kini jatuh ke tangan Rusia. Vladimir Putin menunjuk komandan baru pada armada laut hitam Rusia yang berbasis di Crimea. Penunjukan komandan baru ini seusai pangkalan militer Rusia di Semenanjung diserang oleh pasukan Ukraina sejak beberapa waktu terakhir. Dikutip dari Kompas.com, komandan sebelumnya yakni Igor Osipov dan kini digantikan dengan Viktor Sokolov. Pemecatan merupakan pemecatan yang paling menonjol seorang pejabat militer dalam 6 bulan invasi Rusia ke Ukraina. Kantor berita RIA menyebut Viktor Sokolov sudah diperkenalkan pada anggota Dewan Militer Armada di Pelabuhan Sevastopol. Armada Laut Hitam yang dinilai terhormat telah beberapa kali diserang oleh Ukraina. Pada April, Ukraina menyerang kapal perang utamanya Moskva dengan rudal Neptunus, menyebabkan terbakar dan juga tenggelam. Pekan lalu, pangkalan udara Saki di Crimea Barat Daya, dekat markas armada di Sevastopol, dihancurkan oleh serangkaian ledakan yang menghancurkan 8 pesawat tempur. Kemudian pada Selasa, 16 Agustus kemarin, ledakan kembali mengguncang gudang amunisi di pangkalan militer Rusia di utara Semenanjung. Pada Rabu 17 Agustus, Dinas Keamanan FSB Rusia mengatakan telah menahan 6 anggota dari apa yang disebutnya teroris Islam di Crimea, meskipun tidak mengatakan apakah mereka dicurigai terlibat dalam ledakan atau tidak. Osipov yang berusia 49 tahun telah bertugas sejak Mei 2019 menurut biografi resminya di situs web Kementerian Pertahanan. Kemudian Sokolov yang berusia 60 tahun memiliki pengalaman memimpin kapal dan unit penyapu ranjau pada tahun 90-an. Ia kemudian naik jabatan melalui serangkaian pos di Armada Pasifik dan Utara dengan menjabat sebagai wakil komandan di Armada Utara. Pada 2020, Sokolov kemudian mengepalai Akademi Militer bergengsi di Rusia.
Ketegangan antara Rusia dengan NATO semakin meningkat saat perang di Ukraina masih berlangsung. Rusia dilaporkan mengirim 3 pesawat yang membawa rudal hipersonik ke perbatasan negara NATO. Pesawat dikerahkan untuk melakukan patroli selama 24 jam di tengah kekhawatiran perang antara Moskow dengan aliansi. Kementerian Pertahanan Rusia mengonfirmasi bahwa pesawat MiG-31 kini sudah ditempatkan di lapangan terbang di wilayah Kaliningrad. Kaliningrad merupakan wilayah milik Rusia yang letaknya diapit oleh Polandia dan Lituania. Dikutip dari Newsweek, pesawat MiG-31 yang dikerahkan tersebut dilengkapi dengan rudal hipersonik Kinzhal. Menurut Nuclear Threat Initiative, rudal hipersonik Kinzhal yang ada pada MiG-31 di Kaliningrad tersebut berkemampuan nuklir dan diluncurkan dari udara. Pada tahun 2018, Rusia dilaporkan mengirim rudal Iskandar yang mampu membawa hulu ledak nuklir ke Kaliningrad. Presiden Rusia Vladimir Putin memang belum secara terbuka menyuarakan rencana untuk menyerang NATO. Namun, ia telah memperingatkan bahwa setiap negara yang menciptakan ancaman strategis bagi Rusia selama perang Rusia-Ukraina masih berlangsung, maka akan mendapat serangan balasan. Televisi pemerintah Rusia dan sekutu Putin juga telah berulang kali mendorong konfrontasi dengan NATO dan bahkan serangan nuklir terhadap aliansi tersebut. Hal ini telah meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya perang nuklir. Para ilmuwan memprediksi jika perang nuklir sampai terjadi, maka dapat mengakibatkan 5 miliar orang tewas. Sementara itu, NATO telah bekerja untuk meningkatkan dan melindungi sisi timurnya dari potensi ancaman Rusia. Pada pekan lalu, pasukan udara Amerika Serikat dikirim ke Eropa Timur, yakni Rumania, Bulgaria, Hungaria, dan Slovakia. Pesawat pengintai dan jet tempur NATO berpatroli sepanjang waktu untuk melindungi wilayah udara negara-negara anggota. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Sebentar lagi Ukraina akan merayakan hari kemerdekaannya dari Uni Soviet yang diperingati setiap tanggal 24 Agustus. Namun intelijen Ukraina ternyata mencium rencana yang telah disiapkan Rusia pada hari spesial itu.
Rusia disebut akan melakukan serangan besar-besaran untuk mengacaukan peringatan Hari Kemerdekaan. Intelijen Ukraina mengatakan bahwa ancaman serangan besar-besaran oleh pasukan Rusia sudah jelas. Pasalnya, Rusia mulai mendatangkan rudal S-300 ke wilayah perbatasan Ukraina. Rudal tersebut diprediksi akan ditembakkan secara masif pada 24 Agustus mendatang. Menanggapi kabar tersebut, pejabat Ukraina telah menyusun strategi khusus apabila Rusia benar-benar menyerang. Juru bicara Komando Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ihnat, meyakini bahwa Rusia mempersiapkan serangan itu dari Belarus. Pasalnya, Presiden Belarus telah mengizinkan Rusia untuk mengumpulkan pasukan di negaranya. Apapun yang terjadi, Ukraina menyatakan siap menghadapi kemungkinan serangan rudal tersebut. Prediksi itu juga diperkuat oleh rekaman percakapan antara tentara Rusia dengan ibunya yang bocor ke intelijen Ukraina. Dalam percakapan itu, tentara Rusia menyebut akan melakukan serangan terorganisir pada Hari Kemerdekaan Ukraina. Dikutip dari Newsweek, Ukraina akan memperingati Hari Kemerdekaan ke-31 dari Uni Soviet pada tahun ini. Negara itu menyatakan merdeka secara de facto dari Uni Soviet pada 24 Agustus 1991. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-175 pada Rabu 17 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pemerintah Ukraina sangat getol untuk merencanakan menghancurkan jembatan Crimea yang menjadi penghubung pasokan Rusia. Hingga pemerintah Ukraina memperingatkan perang semakin sengit pada 2 hingga 3 bulan mendatang. Dikutip dari Kompas.com, pihak Ukraina terus merancang strategi baru untuk melawan Rusia. Serangan balasan ini disampaikan oleh pembantu Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak. Ia menyerukan jembatan Crimea harus dihancurkan. Diketahui jembatan sepanjang 19 km atau 12 mil itu telah diresmikan pada tahun 2018 oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Fungsi jembatan itu sangat penting bagi Rusia. Hal ini lantaran jembatan Crimea menjadi koridor darat militer dan sipil untuk Moskwa ke semenanjung tersebut. Sebagaimana diketahui, Crimea awalnya merupakan daerah milik Ukraina. Namun pada tahun 2014 lalu, Crimea berhasil dicaplok Rusia. Hingga kini kawasan tersebut di bawah penguasaan Rusia. Namun terkini, Ukraina ingin merebut kembali daerah itu. Podolyak menegaskan jembatan Crimea menjadi target militer bagi pasukan Ukraina. Dalam hari ke-175 ini juga Podolyak memprediksi adanya serangan yang makin sengit untuk 2 hingga 3 bulan mendatang. Hal ini serupa dengan serangan yang terjadi di Crimea. Podolyak menerangkan serangan balasan yang dilancarkan pasukan Ukraina bertujuan agar terjadi kekacauan dalam pasukan Rusia. Hal ini diwujudkan dengan penyerangan terhadap jalur pasokan pasukan Putin jauh ke dalam wilayah yang dikuasai Rusia.
Ukraina sebelumnya mengisyaratkan adanya serangan balik. Hal ini terjadi pada ledakan 2 kali secara misterius di Crimea yang diduduki Rusia. Pertama di pangkalan militer dan persimpangan kereta api, lantas yang kedua gudang amunisi dan gardu listrik. Pihak Rusia mengungkapkan peristiwa itu terjadi karena adanya aksi sabotase. Dalam hari ke-175 ini pula, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mendesak agar Badan Energi Atom Internasional memeriksa pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Zaporizhzhia di Ukraina. Hal ini buntut serangan Rusia di kawasan itu. Dikhawatirkan terjadi kecelakaan nuklir yang membahayakan penduduk Ukraina, negara-negara tetangga, dan masyarakat internasional. Terlebih, PLTN tersebut merupakan pembangkit listrik nuklir terbesar di Eropa. Sebagaimana diketahui, PLTN itu kini jatuh ke tangan Rusia. Vladimir Putin menunjuk komandan baru pada armada Laut Hitam Rusia yang berbasis di Crimea. Penunjukan komandan baru ini seusai pangkalan militer Rusia di Semenanjung diserang oleh pasukan Ukraina sejak beberapa waktu terakhir. Dikutip dari Kompas.com, komandan sebelumnya yakni Igor Osipov dan kini digantikan dengan Viktor Sokolov. Pemecatan merupakan pemecatan yang paling menonjol seorang pejabat militer dalam 6 bulan invasi Rusia ke Ukraina. Kantor berita RIA menyebut Viktor Sokolov sudah diperkenalkan pada anggota Dewan Militer Armada di Pelabuhan Sevastopol. Armada Laut Hitam yang dinilai terhormat telah beberapa kali diserang oleh Ukraina. Pada April, Ukraina menyerang kapal perang utamanya, Moskva, dengan rudal Neptunus, menyebabkan terbakar dan juga tenggelam. Pekan lalu, pangkalan udara Saki di Crimea Barat Daya, dekat markas armada di Sevastopol, dihancurkan oleh serangkaian ledakan yang menghancurkan 8 pesawat tempur. Kemudian pada Selasa, 16 Agustus kemarin, ledakan kembali mengguncang gudang amunisi di pangkalan militer Rusia di utara Semenanjung. Pada Rabu 17 Agustus, Dinas Keamanan FSB Rusia mengatakan telah menahan 6 anggota dari apa yang disebutnya teroris Islam di Crimea, meskipun tidak mengatakan apakah mereka dicurigai terlibat dalam ledakan atau tidak. Osipov yang berusia 49 tahun telah bertugas sejak Mei 2019 menurut biografi resminya di situs web Kementerian Pertahanan. Kemudian Sokolov yang berusia 60 tahun memiliki pengalaman memimpin kapal dan unit penyapu ranjau pada tahun 90-an. Ia kemudian naik jabatan melalui serangkaian pos di Armada Pasifik dan Utara dengan menjabat sebagai wakil komandan di Armada Utara. Pada 2020, Sokolov kemudian mengepalai Akademi Militer bergengsi di Rusia. Ketegangan antara Rusia dengan NATO semakin meningkat saat perang di Ukraina masih berlangsung. Rusia dilaporkan mengirim 3 pesawat yang membawa rudal hipersonik ke perbatasan negara NATO. Pesawat dikerahkan untuk melakukan patroli selama 24 jam di tengah kekhawatiran perang antara Moskow dengan aliansi. Kementerian Pertahanan Rusia mengonfirmasi bahwa pesawat MiG-31 kini sudah ditempatkan di lapangan terbang di wilayah Kaliningrad. Kaliningrad merupakan wilayah milik Rusia yang letaknya diapit oleh Polandia dan Lituania. Dikutip dari Newsweek, pesawat MiG-31 yang dikerahkan tersebut dilengkapi dengan rudal hipersonik Kinzhal. Menurut Nuclear Threat Initiative, rudal hipersonik Kinzhal yang ada pada MiG-31 di Kaliningrad tersebut berkemampuan nuklir dan diluncurkan dari udara. Pada tahun 2018, Rusia dilaporkan mengirim rudal Iskandar yang mampu membawa hulu ledak nuklir ke Kaliningrad. Presiden Rusia Vladimir Putin memang belum secara terbuka menyuarakan rencana untuk menyerang NATO. Namun, ia telah memperingatkan bahwa setiap negara yang menciptakan ancaman strategis bagi Rusia selama perang Rusia-Ukraina masih berlangsung, maka akan mendapat serangan balasan.
Televisi pemerintah Rusia dan sekutu Putin juga telah berulang kali mendorong konfrontasi dengan NATO dan bahkan serangan nuklir terhadap aliansi tersebut. Hal ini telah meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya perang nuklir. Para ilmuwan memprediksi jika perang nuklir sampai terjadi, maka dapat mengakibatkan 5 miliar orang tewas. Sementara itu, NATO telah bekerja untuk meningkatkan dan melindungi sisi timurnya dari potensi ancaman Rusia. Pada pekan lalu, pasukan udara Amerika Serikat dikirim ke Eropa Timur, yakni Rumania, Bulgaria, Hungaria, dan Slovakia. Pesawat pengintai dan jet tempur NATO berpatroli sepanjang waktu untuk melindungi wilayah udara negara-negara anggota. Sebentar lagi Ukraina akan merayakan hari kemerdekaannya dari Uni Soviet yang diperingati setiap tanggal 24 Agustus. Namun intelijen Ukraina ternyata mencium rencana yang telah disiapkan Rusia pada hari spesial itu. Rusia disebut akan melakukan serangan besar-besaran untuk mengacaukan peringatan hari kemerdekaan. Intelijen Ukraina mengatakan bahwa ancaman serangan besar-besaran oleh pasukan Rusia sudah jelas. Pasalnya, Rusia mulai mendatangkan rudal S-300 ke wilayah perbatasan Ukraina. Rudal tersebut diprediksi akan ditembakkan secara masif pada 24 Agustus mendatang. Menanggapi kabar tersebut, pejabat Ukraina telah menyusun strategi khusus apabila Rusia benar-benar menyerang. Juru bicara Komando Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ihnat, meyakini bahwa Rusia mempersiapkan serangan itu dari Belarus. Pasalnya, Presiden Belarus telah mengizinkan Rusia untuk mengumpulkan pasukan di negaranya. Apapun yang terjadi, Ukraina menyatakan siap menghadapi kemungkinan serangan rudal tersebut. Prediksi itu juga diperkuat oleh rekaman percakapan antara tentara Rusia dengan ibunya yang bocor ke intelijen Ukraina. Dalam percakapan itu, tentara Rusia menyebut akan melakukan serangan terorganisir pada hari kemerdekaan Ukraina. Dikutip dari Newsweek, Ukraina akan memperingati hari kemerdekaan ke-31 dari Uni Soviet pada tahun ini. Negara itu menyatakan merdeka secara de facto dari Uni Soviet pada 24 Agustus 1991.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-175 pada Rabu 17 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pemerintah Ukraina sangat getol untuk merencanakan menghancurkan jembatan Crimea yang menjadi penghubung pasokan Rusia. Hingga pemerintah Ukraina memperingatkan perang semakin sengit pada 2 hingga 3 bulan mendatang. Dikutip dari Kompas.com, pihak Ukraina terus merancang strategi baru untuk melawan Rusia. Serangan balasan ini disampaikan oleh pembantu Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak. Ia menyerukan jembatan Crimea harus dihancurkan. Diketahui jembatan sepanjang 19 km atau 12 mil itu telah diresmikan pada tahun 2018 oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Fungsi jembatan itu sangat penting bagi Rusia. Hal ini lantaran jembatan Crimea menjadi koridor darat militer dan sipil untuk Moskwa ke semenanjung tersebut. Sebagaimana diketahui, Crimea awalnya merupakan daerah milik Ukraina. Namun pada tahun 2014 lalu, Crimea berhasil dicaplok Rusia. Hingga kini kawasan tersebut di bawah penguasaan Rusia. Namun terkini, Ukraina ingin merebut kembali daerah itu. Podolyak menegaskan jembatan Crimea menjadi target militer bagi pasukan Ukraina. Dalam hari ke-175 ini juga Podolyak memprediksi adanya serangan yang makin sengit untuk 2 hingga 3 bulan mendatang. Hal ini serupa dengan serangan yang terjadi di Crimea. Podolyak menerangkan serangan balasan yang dilancarkan pasukan Ukraina bertujuan agar terjadi kekacauan dalam pasukan Rusia. Hal ini diwujudkan dengan penyerangan terhadap jalur pasokan pasukan Putin jauh ke dalam wilayah yang dikuasai Rusia. Ukraina sebelumnya mengisyaratkan adanya serangan balik. Hal ini terjadi pada ledakan 2 kali secara misterius di Crimea yang diduduki Rusia. Pertama di pangkalan militer dan persimpangan kereta api, lantas yang kedua gudang amunisi dan gardu listrik. Pihak Rusia mengungkapkan peristiwa itu terjadi karena adanya aksi sabotase. Dalam hari ke-175 ini pula, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mendesak agar Badan Energi Atom Internasional memeriksa pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Zaporizhzhia di Ukraina. Hal ini buntut serangan Rusia di kawasan itu. Dikhawatirkan terjadi kecelakaan nuklir yang membahayakan penduduk Ukraina, negara-negara tetangga, dan masyarakat internasional. Terlebih, PLTN tersebut merupakan pembangkit listrik nuklir terbesar di Eropa. Sebagaimana diketahui, PLTN itu kini jatuh ke tangan Rusia. Vladimir Putin menunjuk komandan baru pada armada Laut Hitam Rusia yang berbasis di Crimea. Penunjukan komandan baru ini seusai pangkalan militer Rusia di Semenanjung diserang oleh pasukan Ukraina sejak beberapa waktu terakhir. Dikutip dari Kompas.com, komandan sebelumnya yakni Igor Osipov dan kini digantikan dengan Viktor Sokolov. Pemecatan merupakan pemecatan yang paling menonjol seorang pejabat militer dalam 6 bulan invasi Rusia ke Ukraina. Kantor berita RIA menyebut Viktor Sokolov sudah diperkenalkan pada anggota Dewan Militer Armada di Pelabuhan Sevastopol. Armada Laut Hitam yang dinilai terhormat telah beberapa kali diserang oleh Ukraina. Pada April, Ukraina menyerang kapal perang utamanya Moskva dengan rudal Neptunus, menyebabkan terbakar dan juga tenggelam. Pekan lalu, pangkalan udara Saki di Crimea Barat Daya, dekat markas armada di Sevastopol, dihancurkan oleh serangkaian ledakan yang menghancurkan 8 pesawat tempur. Kemudian pada Selasa, 16 Agustus kemarin, ledakan kembali mengguncang gudang amunisi di pangkalan militer Rusia di utara Semenanjung. Pada Rabu 17 Agustus, Dinas Keamanan FSB Rusia mengatakan telah menahan 6 anggota dari apa yang disebutnya teroris Islam di Crimea, meskipun tidak mengatakan apakah mereka dicurigai terlibat dalam ledakan atau tidak. Osipov yang berusia 49 tahun telah bertugas sejak Mei 2019 menurut biografi resminya di situs web Kementerian Pertahanan. Kemudian Sokolov yang berusia 60 tahun memiliki pengalaman memimpin kapal dan unit penyapu ranjau pada tahun 90-an. Ia kemudian naik jabatan melalui serangkaian pos di Armada Pasifik dan Utara dengan menjabat sebagai wakil komandan di Armada Utara. Pada 2020, Sokolov kemudian mengepalai Akademi Militer bergengsi di Rusia.
Ketegangan antara Rusia dengan NATO semakin meningkat saat perang di Ukraina masih berlangsung. Rusia dilaporkan mengirim 3 pesawat yang membawa rudal hipersonik ke perbatasan negara NATO. Pesawat dikerahkan untuk melakukan patroli selama 24 jam di tengah kekhawatiran perang antara Moskow dengan aliansi. Kementerian Pertahanan Rusia mengonfirmasi bahwa pesawat MiG-31 kini sudah ditempatkan di lapangan terbang di wilayah Kaliningrad. Kaliningrad merupakan wilayah milik Rusia yang letaknya diapit oleh Polandia dan Lituania. Dikutip dari Newsweek, pesawat MiG-31 yang dikerahkan tersebut dilengkapi dengan rudal hipersonik Kinzhal. Menurut Nuclear Threat Initiative, rudal hipersonik Kinzhal yang ada pada MiG-31 di Kaliningrad tersebut berkemampuan nuklir dan diluncurkan dari udara. Pada tahun 2018, Rusia dilaporkan mengirim rudal Iskandar yang mampu membawa hulu ledak nuklir ke Kaliningrad. Presiden Rusia Vladimir Putin memang belum secara terbuka menyuarakan rencana untuk menyerang NATO. Namun, ia telah memperingatkan bahwa setiap negara yang menciptakan ancaman strategis bagi Rusia selama perang Rusia-Ukraina masih berlangsung, maka akan mendapat serangan balasan. Televisi pemerintah Rusia dan sekutu Putin juga telah berulang kali mendorong konfrontasi dengan NATO dan bahkan serangan nuklir terhadap aliansi tersebut. Hal ini telah meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya perang nuklir. Para ilmuwan memprediksi jika perang nuklir sampai terjadi, maka dapat mengakibatkan 5 miliar orang tewas. Sementara itu, NATO telah bekerja untuk meningkatkan dan melindungi sisi timurnya dari potensi ancaman Rusia. Pada pekan lalu, pasukan udara Amerika Serikat dikirim ke Eropa Timur, yakni Rumania, Bulgaria, Hungaria, dan Slovakia. Pesawat pengintai dan jet tempur NATO berpatroli sepanjang waktu untuk melindungi wilayah udara negara-negara anggota. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Sebentar lagi Ukraina akan merayakan hari kemerdekaannya dari Uni Soviet yang diperingati setiap tanggal 24 Agustus. Namun intelijen Ukraina ternyata mencium rencana yang telah disiapkan Rusia pada hari spesial itu. Rusia disebut akan melakukan serangan besar-besaran untuk mengacaukan peringatan hari kemerdekaan. Intelijen Ukraina mengatakan bahwa ancaman serangan besar-besaran oleh pasukan Rusia sudah jelas. Pasalnya, Rusia mulai mendatangkan rudal S-300 ke wilayah perbatasan Ukraina. Rudal tersebut diprediksi akan ditembakkan secara masif pada 24 Agustus mendatang. Menanggapi kabar tersebut, pejabat Ukraina telah menyusun strategi khusus apabila Rusia benar-benar menyerang. Juru bicara Komando Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ihnat meyakini bahwa Rusia mempersiapkan serangan itu dari Belarus. Pasalnya, Presiden Belarus telah mengizinkan Rusia untuk mengumpulkan pasukan di negaranya. Apapun yang terjadi, Ukraina menyatakan siap menghadapi kemungkinan serangan rudal tersebut. Prediksi itu juga diperkuat oleh rekaman percakapan antara tentara Rusia dengan ibunya yang bocor ke intelijen Ukraina. Dalam percakapan itu, tentara Rusia menyebut akan melakukan serangan terorganisir pada hari kemerdekaan Ukraina. Dikutip dari Newsweek, Ukraina akan memperingati hari kemerdekaan ke-31 dari Uni Soviet pada tahun ini. Negara itu menyatakan merdeka secara de facto dari Uni Soviet pada 24 Agustus 1991. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-175 pada Rabu 17 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pemerintah Ukraina sangat getol untuk merencanakan menghancurkan jembatan Crimea yang menjadi penghubung pasokan Rusia. Hingga pemerintah Ukraina memperingatkan perang semakin sengit pada 2 hingga 3 bulan mendatang. Dikutip dari Kompas.com, pihak Ukraina terus merancang strategi baru untuk melawan Rusia. Serangan balasan ini disampaikan oleh pembantu Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak. Ia menyerukan jembatan Crimea harus dihancurkan. Diketahui jembatan sepanjang 19 km atau 12 mil itu telah diresmikan pada tahun 2018 oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Fungsi jembatan itu sangat penting bagi Rusia. Hal ini lantaran jembatan Crimea menjadi koridor darat militer dan sipil untuk Moskwa ke semenanjung tersebut. Sebagaimana diketahui, Crimea awalnya merupakan daerah milik Ukraina. Namun pada tahun 2014 lalu, Crimea berhasil dicaplok Rusia. Hingga kini kawasan tersebut di bawah penguasaan Rusia. Namun terkini, Ukraina ingin merebut kembali daerah itu. Podolyak menegaskan jembatan Crimea menjadi target militer bagi pasukan Ukraina. Dalam hari ke-175 ini juga Podolyak memprediksi adanya serangan yang makin sengit untuk 2 hingga 3 bulan mendatang. Hal ini serupa dengan serangan yang terjadi di Crimea. Podolyak menerangkan serangan balasan yang dilancarkan pasukan Ukraina bertujuan agar terjadi kekacauan dalam pasukan Rusia.
Hal ini diwujudkan dengan penyerangan terhadap jalur pasokan pasukan Putin jauh ke dalam wilayah yang dikuasai Rusia. Ukraina sebelumnya mengisyaratkan adanya serangan balik. Hal ini terjadi pada ledakan 2 kali secara misterius di Crimea yang diduduki Rusia. Pertama di pangkalan militer dan persimpangan kereta api, lantas yang kedua gudang amunisi dan gardu listrik. Pihak Rusia mengungkapkan peristiwa itu terjadi karena adanya aksi sabotase. Dalam hari ke-175 ini pula, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mendesak agar Badan Energi Atom Internasional memeriksa pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Zaporizhzhia di Ukraina. Hal ini buntut serangan Rusia di kawasan itu. Dikhawatirkan terjadi kecelakaan nuklir yang membahayakan penduduk Ukraina, negara-negara tetangga, dan masyarakat internasional. Terlebih, PLTN tersebut merupakan pembangkit listrik nuklir terbesar di Eropa. Sebagaimana diketahui, PLTN itu kini jatuh ke tangan Rusia. Vladimir Putin menunjuk komandan baru pada armada laut hitam Rusia yang berbasis di Crimea. Penunjukan komandan baru ini seusai pangkalan militer Rusia di Semenanjung diserang oleh pasukan Ukraina sejak beberapa waktu terakhir. Dikutip dari Kompas.com, komandan sebelumnya yakni Igor Osipov dan kini digantikan dengan Viktor Sokolov. Pemecatan merupakan pemecatan yang paling menonjol seorang pejabat militer dalam 6 bulan invasi Rusia ke Ukraina. Kantor berita RIA menyebut Viktor Sokolov sudah diperkenalkan pada anggota Dewan Militer Armada di Pelabuhan Sevastopol. Armada Laut Hitam yang dinilai terhormat telah beberapa kali diserang oleh Ukraina. Pada April, Ukraina menyerang kapal perang utamanya Moskva dengan rudal Neptunus, menyebabkan terbakar dan juga tenggelam. Pekan lalu, pangkalan udara Saki di Crimea Barat Daya, dekat markas armada di Sevastopol, dihancurkan oleh serangkaian ledakan yang menghancurkan 8 pesawat tempur. Kemudian pada Selasa, 16 Agustus kemarin, ledakan kembali mengguncang gudang amunisi di pangkalan militer Rusia di utara Semenanjung. Pada Rabu 17 Agustus, Dinas Keamanan FSB Rusia mengatakan telah menahan 6 anggota dari apa yang disebutnya teroris Islam di Crimea, meskipun tidak mengatakan apakah mereka dicurigai terlibat dalam ledakan atau tidak. Osipov yang berusia 49 tahun telah bertugas sejak Mei 2019 menurut biografi resminya di situs web Kementerian Pertahanan. Kemudian Sokolov yang berusia 60 tahun memiliki pengalaman memimpin kapal dan unit penyapu ranjau pada tahun 90-an. Ia kemudian naik jabatan melalui serangkaian pos di Armada Pasifik dan Utara dengan menjabat sebagai wakil komandan di Armada Utara. Pada 2020, Sokolov kemudian mengepalai Akademi Militer bergengsi di Rusia. Ketegangan antara Rusia dengan NATO semakin meningkat saat perang di Ukraina masih berlangsung. Rusia dilaporkan mengirim 3 pesawat yang membawa rudal hipersonik ke perbatasan negara NATO. Pesawat dikerahkan untuk melakukan patroli selama 24 jam di tengah kekhawatiran perang antara Moskow dengan aliansi. Kementerian Pertahanan Rusia mengonfirmasi bahwa pesawat MiG-31 kini sudah ditempatkan di lapangan terbang di wilayah Kaliningrad. Kaliningrad merupakan wilayah milik Rusia yang letaknya diapit oleh Polandia dan Lituania. Dikutip dari Newsweek, pesawat MiG-31 yang dikerahkan tersebut dilengkapi dengan rudal hipersonik Kinzhal. Menurut Nuclear Threat Initiative, rudal hipersonik Kinzhal yang ada pada MiG-31 di Kaliningrad tersebut berkemampuan nuklir dan diluncurkan dari udara. Pada tahun 2018, Rusia dilaporkan mengirim rudal Iskandar yang mampu membawa hulu ledak nuklir ke Kaliningrad.
Presiden Rusia Vladimir Putin memang belum secara terbuka menyuarakan rencana untuk menyerang NATO. Namun, ia telah memperingatkan bahwa setiap negara yang menciptakan ancaman strategis bagi Rusia selama perang Rusia-Ukraina masih berlangsung, maka akan mendapat serangan balasan. Televisi pemerintah Rusia dan sekutu Putin juga telah berulang kali mendorong konfrontasi dengan NATO dan bahkan serangan nuklir terhadap aliansi tersebut. Hal ini telah meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya perang nuklir. Para ilmuwan memprediksi jika perang nuklir sampai terjadi, maka dapat mengakibatkan 5 miliar orang tewas. Sementara itu, NATO telah bekerja untuk meningkatkan dan melindungi sisi timurnya dari potensi ancaman Rusia. Pada pekan lalu, pasukan udara Amerika Serikat dikirim ke Eropa Timur, yakni Rumania, Bulgaria, Hungaria, dan Slovakia. Pesawat pengintai dan jet tempur NATO berpatroli sepanjang waktu untuk melindungi wilayah udara negara-negara anggota. Sebentar lagi Ukraina akan merayakan hari kemerdekaannya dari Uni Soviet yang diperingati setiap tanggal 24 Agustus. Namun intelijen Ukraina ternyata mencium rencana yang telah disiapkan Rusia pada hari spesial itu. Rusia disebut akan melakukan serangan besar-besaran untuk mengacaukan peringatan hari kemerdekaan. Intelijen Ukraina mengatakan bahwa ancaman serangan besar-besaran oleh pasukan Rusia sudah jelas. Pasalnya, Rusia mulai mendatangkan rudal S-300 ke wilayah perbatasan Ukraina. Rudal tersebut diprediksi akan ditembakkan secara masif pada 24 Agustus mendatang. Menanggapi kabar tersebut, pejabat Ukraina telah menyusun strategi khusus apabila Rusia benar-benar menyerang. Juru bicara Komando Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ihnat, meyakini bahwa Rusia mempersiapkan serangan itu dari Belarus. Pasalnya, Presiden Belarus telah mengizinkan Rusia untuk mengumpulkan pasukan di negaranya. Apapun yang terjadi, Ukraina menyatakan siap menghadapi kemungkinan serangan rudal tersebut. Prediksi itu juga diperkuat oleh rekaman percakapan antara tentara Rusia dengan ibunya yang bocor ke intelijen Ukraina. Dalam percakapan itu, tentara Rusia menyebut akan melakukan serangan terorganisir pada hari kemerdekaan Ukraina. Dikutip dari Newsweek, Ukraina akan memperingati hari kemerdekaan ke-31 dari Uni Soviet pada tahun ini. Negara itu menyatakan merdeka secara de facto dari Uni Soviet pada 24 Agustus 1991.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-175 pada Rabu 17 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pemerintah Ukraina sangat getol untuk merencanakan menghancurkan jembatan Crimea yang menjadi penghubung pasokan Rusia. Hingga pemerintah Ukraina memperingatkan perang semakin sengit pada 2 hingga 3 bulan mendatang. Dikutip dari Kompas.com, pihak Ukraina terus merancang strategi baru untuk melawan Rusia. Serangan balasan ini disampaikan oleh pembantu Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak. Ia menyerukan jembatan Crimea harus dihancurkan. Diketahui jembatan sepanjang 19 km atau 12 mil itu telah diresmikan pada tahun 2018 oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Fungsi jembatan itu sangat penting bagi Rusia. Hal ini lantaran jembatan Crimea menjadi koridor darat militer dan sipil untuk musuh ke semenanjung tersebut. Sebagaimana diketahui, Crimea awalnya merupakan daerah milik Ukraina. Namun pada tahun 2014 lalu, Crimea berhasil dicaplok Rusia. Hingga kini kawasan tersebut di bawah penguasaan Rusia. Namun terkini, Ukraina ingin merebut kembali daerah itu. Podolyak menegaskan jembatan Crimea menjadi target militer bagi pasukan Ukraina. Dalam hari ke-175 ini juga Podolyak memprediksi adanya serangan yang makin sengit untuk 2 hingga 3 bulan mendatang. Hal ini serupa dengan serangan yang terjadi di Crimea. Podolyak menerangkan serangan balasan yang dilancarkan pasukan Ukraina bertujuan agar terjadi kekacauan dalam pasukan Rusia. Hal ini diwujudkan dengan penyerangan terhadap jalur pasokan pasukan Putin jauh ke dalam wilayah yang dikuasai Rusia. Ukraina sebelumnya mengisyaratkan adanya serangan balik. Hal ini terjadi pada ledakan 2 kali secara misterius di Crimea yang diduduki Rusia. Pertama di pangkalan militer dan persimpangan kereta api, lantas yang kedua gudang amunisi dan gardu listrik. Pihak Rusia mengungkapkan peristiwa itu terjadi karena adanya aksi sabotase. Dalam hari ke-175 ini pula, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mendesak agar Badan Energi Atom Internasional memeriksa pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Zaporizhzhia di Ukraina. Hal ini buntut serangan Rusia di kawasan itu. Dikhawatirkan terjadi kecelakaan nuklir yang membahayakan penduduk Ukraina, negara-negara tetangga, dan masyarakat internasional. Terlebih, PLTN tersebut merupakan pembangkit listrik nuklir terbesar di Eropa. Sebagaimana diketahui, PLTN itu kini jatuh ke tangan Rusia. Vladimir Putin menunjuk komandan baru pada armada Laut Hitam Rusia yang berbasis di Crimea. Penunjukan komandan baru ini seusai pangkalan militer Rusia di Semenanjung diserang oleh pasukan Ukraina sejak beberapa waktu terakhir. Dikutip dari Kompas.com, komandan sebelumnya yakni Igor Osipov dan kini digantikan dengan Viktor Sokolov. Pemecatan merupakan pemecatan yang paling menonjol seorang pejabat militer dalam 6 bulan invasi Rusia ke Ukraina. Kantor berita RIA menyebut Viktor Sokolov sudah diperkenalkan pada anggota Dewan Militer Armada di Pelabuhan Sevastopol. Armada Laut Hitam yang dinilai terhormat telah beberapa kali diserang oleh Ukraina. Pada April, Ukraina menyerang kapal perang utamanya Moskva dengan rudal Neptunus, menyebabkan terbakar dan juga tenggelam. Pekan lalu, pangkalan udara Saki di Crimea Barat Daya, dekat markas armada di Sevastopol, dihancurkan oleh serangkaian ledakan yang menghancurkan 8 pesawat tempur. Kemudian pada Selasa, 16 Agustus kemarin, ledakan kembali mengguncang gudang amunisi di pangkalan militer Rusia di utara Semenanjung. Pada Rabu 17 Agustus, Dinas Keamanan FSB Rusia mengatakan telah menahan 6 anggota dari apa yang disebutnya teroris Islam di Crimea, meskipun tidak mengatakan apakah mereka dicurigai terlibat dalam ledakan atau tidak. Osipov yang berusia 49 tahun telah bertugas sejak Mei 2019 menurut biografi resminya di situs web Kementerian Pertahanan. Kemudian Sokolov yang berusia 60 tahun memiliki pengalaman memimpin kapal dan unit penyapu ranjau pada tahun 90-an. Ia kemudian naik jabatan melalui serangkaian pos di Armada Pasifik dan Utara dengan menjabat sebagai wakil komandan di Armada Utara. Pada 2020, Sokolov kemudian mengepalai Akademi Militer bergengsi di Rusia.
Ketegangan antara Rusia dengan NATO semakin meningkat saat perang di Ukraina masih berlangsung. Rusia dilaporkan mengirim 3 pesawat yang membawa rudal hipersonik ke perbatasan negara NATO. Pesawat dikerahkan untuk melakukan patroli selama 24 jam di tengah kekhawatiran perang antara Moskow dengan aliansi. Kementerian Pertahanan Rusia mengonfirmasi bahwa pesawat MiG-31 kini sudah ditempatkan di lapangan terbang di wilayah Kaliningrad. Kaliningrad merupakan wilayah milik Rusia yang letaknya diapit oleh Polandia dan Lituania. Dikutip dari Newsweek, pesawat MiG-31 yang dikerahkan tersebut dilengkapi dengan rudal hipersonik Kinzhal. Menurut Nuclear Threat Initiative, rudal hipersonik Kinzhal yang ada pada MiG-31 di Kaliningrad tersebut berkemampuan nuklir dan diluncurkan dari udara. Pada tahun 2018, Rusia dilaporkan mengirim rudal Iskandar yang mampu membawa hulu ledak nuklir ke Kaliningrad. Presiden Rusia Vladimir Putin memang belum secara terbuka menyuarakan rencana untuk menyerang NATO. Namun, ia telah memperingatkan bahwa setiap negara yang menciptakan ancaman strategis bagi Rusia selama perang Rusia-Ukraina masih berlangsung, maka akan mendapat serangan balasan. Televisi pemerintah Rusia dan sekutu Putin juga telah berulang kali mendorong konfrontasi dengan NATO dan bahkan serangan nuklir terhadap aliansi tersebut. Hal ini telah meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya perang nuklir. Para ilmuwan memprediksi jika perang nuklir sampai terjadi, maka dapat mengakibatkan 5 miliar orang tewas. Sementara itu, NATO telah bekerja untuk meningkatkan dan melindungi sisi timurnya dari potensi ancaman Rusia. Pada pekan lalu, pasukan udara Amerika Serikat dikirim ke Eropa Timur, yakni Rumania, Bulgaria, Hungaria, dan Slovakia. Pesawat pengintai dan jet tempur NATO berpatroli sepanjang waktu untuk melindungi wilayah udara negara-negara anggota. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Sebentar lagi Ukraina akan merayakan hari kemerdekaannya dari Uni Soviet yang diperingati setiap tanggal 24 Agustus. Namun intelijen Ukraina ternyata mencium rencana yang telah disiapkan Rusia pada hari spesial itu.
Rusia disebut akan melakukan serangan besar-besaran untuk mengacaukan peringatan Hari Kemerdekaan. Intelijen Ukraina mengatakan bahwa ancaman serangan besar-besaran oleh pasukan Rusia sudah jelas. Pasalnya, Rusia mulai mendatangkan rudal S-300 ke wilayah perbatasan Ukraina. Rudal tersebut diprediksi akan ditembakkan secara masif pada 24 Agustus mendatang. Menanggapi kabar tersebut, pejabat Ukraina telah menyusun strategi khusus apabila Rusia benar-benar menyerang. Juru bicara Komando Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ihnat meyakini bahwa Rusia mempersiapkan serangan itu dari Belarus. Pasalnya, Presiden Belarus telah mengizinkan Rusia untuk mengumpulkan pasukan di negaranya. Apapun yang terjadi, Ukraina menyatakan siap menghadapi kemungkinan serangan rudal tersebut. Prediksi itu juga diperkuat oleh rekaman percakapan antara tentara Rusia dengan ibunya yang bocor ke intelijen Ukraina. Dalam percakapan itu, tentara Rusia menyebut akan melakukan serangan terorganisir pada Hari Kemerdekaan Ukraina. Dikutip dari Newsweek, Ukraina akan memperingati Hari Kemerdekaan ke-31 dari Uni Soviet pada tahun ini. Negara itu menyatakan merdeka secara de facto dari Uni Soviet pada 24 Agustus 1991. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-175 pada Rabu 17 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pemerintah Ukraina sangat getol untuk merencanakan menghancurkan jembatan Crimea yang menjadi penghubung pasokan Rusia. Hingga pemerintah Ukraina memperingatkan perang semakin sengit pada 2 hingga 3 bulan mendatang. Dikutip dari Kompas.com, pihak Ukraina terus merancang strategi baru untuk melawan Rusia. Serangan balasan ini disampaikan oleh pembantu Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak. Ia menyerukan jembatan Crimea harus dihancurkan. Diketahui jembatan sepanjang 19 km atau 12 mil itu telah diresmikan pada tahun 2018 oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Fungsi jembatan itu sangat penting bagi Rusia. Hal ini lantaran jembatan Crimea menjadi koridor darat militer dan sipil untuk Moskwa ke semenanjung tersebut. Sebagaimana diketahui, Crimea awalnya merupakan daerah milik Ukraina. Namun pada tahun 2014 lalu, Crimea berhasil dicaplok Rusia. Hingga kini kawasan tersebut di bawah penguasaan Rusia. Namun terkini, Ukraina ingin merebut kembali daerah itu. Podolyak menegaskan jembatan Crimea menjadi target militer bagi pasukan Ukraina. Dalam hari ke-175 ini juga Podolyak memprediksi adanya serangan yang makin sengit untuk 2 hingga 3 bulan mendatang. Hal ini serupa dengan serangan yang terjadi di Crimea. Podolyak menerangkan serangan balasan yang dilancarkan pasukan Ukraina bertujuan agar terjadi kekacauan dalam pasukan Rusia.
Hal ini diwujudkan dengan penyerangan terhadap jalur pasokan pasukan Putin jauh ke dalam wilayah yang dikuasai Rusia. Ukraina sebelumnya mengisyaratkan adanya serangan balik. Hal ini terjadi pada ledakan 2 kali secara misterius di Crimea yang diduduki Rusia. Pertama di pangkalan militer dan persimpangan kereta api, lantas yang kedua gudang amunisi dan gardu listrik. Pihak Rusia mengungkapkan peristiwa itu terjadi karena adanya aksi sabotase. Dalam hari ke-175 ini pula, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mendesak agar Badan Energi Atom Internasional memeriksa pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Zaporizhia di Ukraina. Hal ini buntut serangan Rusia di kawasan itu. Dikhawatirkan terjadi kecelakaan nuklir yang membahayakan penduduk Ukraina, negara-negara tetangga, dan masyarakat internasional. Terlebih, PLTN tersebut merupakan pembangkit listrik nuklir terbesar di Eropa. Sebagaimana diketahui, PLTN itu kini jatuh ke tangan Rusia. Vladimir Putin menunjuk komandan baru pada armada laut hitam Rusia yang berbasis di Crimea. Penunjukan komandan baru ini seusai pangkalan militer Rusia di Semenanjung diserang oleh pasukan Ukraina sejak beberapa waktu terakhir. Dikutip dari Kompas.com, komandan sebelumnya yakni Igor Osipov dan kini digantikan dengan Viktor Sokolov. Pemecatan merupakan pemecatan yang paling menonjol seorang pejabat militer dalam 6 bulan invasi Rusia ke Ukraina. Kantor berita RIA menyebut Viktor Sokolov sudah diperkenalkan pada anggota Dewan Militer Armada di Pelabuhan Sevastopol. Armada Laut Hitam yang dinilai terhormat telah beberapa kali diserang oleh Ukraina. Pada April, Ukraina menyerang kapal perang utamanya Moskva dengan rudal Neptunus, menyebabkan terbakar dan juga tenggelam. Pekan lalu, pangkalan udara Saki di Crimea Barat Daya, dekat markas armada di Sevastopol, dihancurkan oleh serangkaian ledakan yang menghancurkan 8 pesawat tempur. Kemudian pada Selasa, 16 Agustus kemarin, ledakan kembali mengguncang gudang amunisi di pangkalan militer Rusia di utara Semenanjung. Pada Rabu 17 Agustus, Dinas Keamanan FSB Rusia mengatakan telah menahan 6 anggota dari apa yang disebutnya teroris Islam di Crimea, meskipun tidak mengatakan apakah mereka dicurigai terlibat dalam ledakan atau tidak. Osipov yang berusia 49 tahun telah bertugas sejak Mei 2019 menurut biografi resminya di situs web Kementerian Pertahanan. Kemudian Sokolov yang berusia 60 tahun memiliki pengalaman memimpin kapal dan unit penyapu ranjau pada tahun 90-an. Ia kemudian naik jabatan melalui serangkaian pos di Armada Pasifik dan Utara dengan menjabat sebagai wakil komandan di Armada Utara. Pada 2020, Sokolov kemudian mengepalai Akademi Militer bergengsi di Rusia. Ketegangan antara Rusia dengan NATO semakin meningkat saat perang di Ukraina masih berlangsung. Rusia dilaporkan mengirim 3 pesawat yang membawa rudal hipersonik ke perbatasan negara NATO. Pesawat dikerahkan untuk melakukan patroli selama 24 jam di tengah kekhawatiran perang antara Moskow dengan aliansi. Kementerian Pertahanan Rusia mengonfirmasi bahwa pesawat MiG-31 kini sudah ditempatkan di lapangan terbang di wilayah Kaliningrad. Kaliningrad merupakan wilayah milik Rusia yang letaknya diapit oleh Polandia dan Lituania. Dikutip dari Newsweek, pesawat MiG-31 yang dikerahkan tersebut dilengkapi dengan rudal hipersonik Kinzhal. Menurut Nuclear Threat Initiative, rudal hipersonik Kinzhal yang ada pada MiG-31 di Kaliningrad tersebut berkemampuan nuklir dan diluncurkan dari udara. Pada tahun 2018, Rusia dilaporkan mengirim rudal Iskandar yang mampu membawa hulu ledak nuklir ke Kaliningrad. Presiden Rusia Vladimir Putin memang belum secara terbuka menyuarakan rencana untuk menyerang NATO.
Namun, ia telah memperingatkan bahwa setiap negara yang menciptakan ancaman strategis bagi Rusia selama perang Rusia-Ukraina masih berlangsung, maka akan mendapat serangan balasan. Televisi pemerintah Rusia dan sekutu Putin juga telah berulang kali mendorong konfrontasi dengan NATO dan bahkan serangan nuklir terhadap aliansi tersebut. Hal ini telah meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya perang nuklir. Para ilmuwan memprediksi jika perang nuklir sampai terjadi, maka dapat mengakibatkan 5 miliar orang tewas. Sementara itu, NATO telah bekerja untuk meningkatkan dan melindungi sisi timurnya dari potensi ancaman Rusia. Pada pekan lalu, pasukan udara Amerika Serikat dikirim ke Eropa Timur, yakni Rumania, Bulgaria, Hungaria, dan Slovakia. Pesawat pengintai dan jet tempur NATO berpatroli sepanjang waktu untuk melindungi wilayah udara negara-negara anggota. Sebentar lagi Ukraina akan merayakan hari kemerdekaannya dari Uni Soviet yang diperingati setiap tanggal 24 Agustus. Namun intelijen Ukraina ternyata mencium rencana yang telah disiapkan Rusia pada hari spesial itu. Rusia disebut akan melakukan serangan besar-besaran untuk mengacaukan peringatan hari kemerdekaan. Intelijen Ukraina mengatakan bahwa ancaman serangan besar-besaran oleh pasukan Rusia sudah jelas. Pasalnya, Rusia mulai mendatangkan rudal S-300 ke wilayah perbatasan Ukraina. Rudal tersebut diprediksi akan ditembakkan secara masif pada 24 Agustus mendatang. Menanggapi kabar tersebut, pejabat Ukraina telah menyusun strategi khusus apabila Rusia benar-benar menyerang. Juru bicara Komando Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ihnat, meyakini bahwa Rusia mempersiapkan serangan itu dari Belarus. Pasalnya, Presiden Belarus telah mengizinkan Rusia untuk mengumpulkan pasukan di negaranya. Apapun yang terjadi, Ukraina menyatakan siap menghadapi kemungkinan serangan rudal tersebut. Prediksi itu juga diperkuat oleh rekaman percakapan antara tentara Rusia dengan ibunya yang bocor ke intelijen Ukraina. Dalam percakapan itu, tentara Rusia menyebut akan melakukan serangan terorganisir pada hari kemerdekaan Ukraina. Dikutip dari Newsweek, Ukraina akan memperingati hari kemerdekaan ke-31 dari Uni Soviet pada tahun ini. Negara itu menyatakan merdeka secara de facto dari Uni Soviet pada 24 Agustus 1991.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-175 pada Rabu 17 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pemerintah Ukraina sangat getol untuk merencanakan menghancurkan jembatan Crimea yang menjadi penghubung pasokan Rusia. Hingga pemerintah Ukraina memperingatkan perang semakin sengit pada 2 hingga 3 bulan mendatang. Dikutip dari Kompas.com, pihak Ukraina terus merancang strategi baru untuk melawan Rusia. Serangan balasan ini disampaikan oleh pembantu Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak. Ia menyerukan jembatan Crimea harus dihancurkan. Diketahui jembatan sepanjang 19 km atau 12 mil itu telah diresmikan pada tahun 2018 oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Fungsi jembatan itu sangat penting bagi Rusia. Hal ini lantaran jembatan Crimea menjadi koridor darat militer dan sipil untuk Moskwa ke semenanjung tersebut. Sebagaimana diketahui, Crimea awalnya merupakan daerah milik Ukraina. Namun pada tahun 2014 lalu, Crimea berhasil dicaplok Rusia. Hingga kini kawasan tersebut di bawah penguasaan Rusia. Namun terkini, Ukraina ingin merebut kembali daerah itu. Podolyak menegaskan jembatan Crimea menjadi target militer bagi pasukan Ukraina. Dalam hari ke-175 ini juga Podolyak memprediksi adanya serangan yang makin sengit untuk 2 hingga 3 bulan mendatang. Hal ini serupa dengan serangan yang terjadi di Crimea. Podolyak menerangkan serangan balasan yang dilancarkan pasukan Ukraina bertujuan agar terjadi kekacauan dalam pasukan Rusia. Hal ini diwujudkan dengan penyerangan terhadap jalur pasokan pasukan Putin jauh ke dalam wilayah yang dikuasai Rusia. Ukraina sebelumnya mengisyaratkan adanya serangan balik. Hal ini terjadi pada ledakan 2 kali secara misterius di Crimea yang diduduki Rusia. Pertama di pangkalan militer dan persimpangan kereta api, lantas yang kedua gudang amunisi dan gardu listrik. Pihak Rusia mengungkapkan peristiwa itu terjadi karena adanya aksi sabotase. Dalam hari ke-175 ini pula, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mendesak agar Badan Energi Atom Internasional memeriksa pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Zaporizhzhia di Ukraina. Hal ini buntut serangan Rusia di kawasan itu. Dikhawatirkan terjadi kecelakaan nuklir yang membahayakan penduduk Ukraina, negara-negara tetangga, dan masyarakat internasional. Terlebih, PLTN tersebut merupakan pembangkit listrik nuklir terbesar di Eropa. Sebagaimana diketahui, PLTN itu kini jatuh ke tangan Rusia. Vladimir Putin menunjuk komandan baru pada armada laut hitam Rusia yang berbasis di Crimea. Penunjukan komandan baru ini seusai pangkalan militer Rusia di Semenanjung diserang oleh pasukan Ukraina sejak beberapa waktu terakhir. Dikutip dari Kompas.com, komandan sebelumnya yakni Igor Osipov dan kini digantikan dengan Viktor Sokolov. Pemecatan merupakan pemecatan yang paling menonjol seorang pejabat militer dalam 6 bulan invasi Rusia ke Ukraina. Kantor berita RIA menyebut Viktor Sokolov sudah diperkenalkan pada anggota Dewan Militer Armada di Pelabuhan Sevastopol. Armada Laut Hitam yang dinilai terhormat telah beberapa kali diserang oleh Ukraina. Pada April, Ukraina menyerang kapal perang utamanya Moskva dengan rudal Neptunus, menyebabkan terbakar dan juga tenggelam. Pekan lalu, pangkalan udara Saki di Crimea Barat Daya, dekat markas armada di Sevastopol, dihancurkan oleh serangkaian ledakan yang menghancurkan 8 pesawat tempur. Kemudian pada Selasa, 16 Agustus kemarin, ledakan kembali mengguncang gudang amunisi di pangkalan militer Rusia di utara Semenanjung. Pada Rabu 17 Agustus, Dinas Keamanan FSB Rusia mengatakan telah menahan 6 anggota dari apa yang disebutnya teroris Islam di Crimea, meskipun tidak mengatakan apakah mereka dicurigai terlibat dalam ledakan atau tidak. Osipov yang berusia 49 tahun telah bertugas sejak Mei 2019 menurut biografi resminya di situs web Kementerian Pertahanan. Kemudian Sokolov yang berusia 60 tahun memiliki pengalaman memimpin kapal dan unit penyapu ranjau pada tahun 90-an. Ia kemudian naik jabatan melalui serangkaian pos di Armada Pasifik dan Utara dengan menjabat sebagai wakil komandan di Armada Utara. Pada 2020, Sokolov kemudian mengepalai Akademi Militer bergengsi di Rusia.
Ketegangan antara Rusia dengan NATO semakin meningkat saat perang di Ukraina masih berlangsung. Rusia dilaporkan mengirim 3 pesawat yang membawa rudal hipersonik ke perbatasan negara NATO. Pesawat dikerahkan untuk melakukan patroli selama 24 jam di tengah kekhawatiran perang antara Moskow dengan aliansi. Kementerian Pertahanan Rusia mengonfirmasi bahwa pesawat MiG-31 kini sudah ditempatkan di lapangan terbang di wilayah Kaliningrad. Kaliningrad merupakan wilayah milik Rusia yang letaknya diapit oleh Polandia dan Lituania. Dikutip dari Newsweek, pesawat MiG-31 yang dikerahkan tersebut dilengkapi dengan rudal hipersonik Kinzhal. Menurut Nuclear Threat Initiative, rudal hipersonik Kinzhal yang ada pada MiG-31 di Kaliningrad tersebut berkemampuan nuklir dan diluncurkan dari udara. Pada tahun 2018, Rusia dilaporkan mengirim rudal Iskandar yang mampu membawa hulu ledak nuklir ke Kaliningrad. Presiden Rusia Vladimir Putin memang belum secara terbuka menyuarakan rencana untuk menyerang NATO. Namun, ia telah memperingatkan bahwa setiap negara yang menciptakan ancaman strategis bagi Rusia selama perang Rusia-Ukraina masih berlangsung, maka akan mendapat serangan balasan. Televisi pemerintah Rusia dan sekutu Putin juga telah berulang kali mendorong konfrontasi dengan NATO dan bahkan serangan nuklir terhadap aliansi tersebut. Hal ini telah meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya perang nuklir. Para ilmuwan memprediksi jika perang nuklir sampai terjadi, maka dapat mengakibatkan 5 miliar orang tewas. Sementara itu, NATO telah bekerja untuk meningkatkan dan melindungi sisi timurnya dari potensi ancaman Rusia. Pada pekan lalu, pasukan udara Amerika Serikat dikirim ke Eropa Timur, yakni Rumania, Bulgaria, Hungaria, dan Slovakia. Pesawat pengintai dan jet tempur NATO berpatroli sepanjang waktu untuk melindungi wilayah udara negara-negara anggota. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Sebentar lagi Ukraina akan merayakan hari kemerdekaannya dari Uni Soviet yang diperingati setiap tanggal 24 Agustus. Namun intelijen Ukraina ternyata mencium rencana yang telah disiapkan Rusia pada hari spesial itu. Rusia disebut akan melakukan serangan besar-besaran untuk mengacaukan peringatan hari kemerdekaan. Intelijen Ukraina mengatakan bahwa ancaman serangan besar-besaran oleh pasukan Rusia sudah jelas. Pasalnya, Rusia mulai mendatangkan rudal S-300 ke wilayah perbatasan Ukraina. Rudal tersebut diprediksi akan ditembakkan secara masif pada 24 Agustus mendatang. Menanggapi kabar tersebut, pejabat Ukraina telah menyusun strategi khusus apabila Rusia benar-benar menyerang. Juru bicara Komando Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ihnat meyakini bahwa Rusia mempersiapkan serangan itu dari Belarus. Pasalnya, Presiden Belarus telah mengizinkan Rusia untuk mengumpulkan pasukan di negaranya. Apapun yang terjadi, Ukraina menyatakan siap menghadapi kemungkinan serangan rudal tersebut. Prediksi itu juga diperkuat oleh rekaman percakapan antara tentara Rusia dengan ibunya yang bocor ke intelijen Ukraina. Dalam percakapan itu, tentara Rusia menyebut akan melakukan serangan terorganisir pada hari kemerdekaan Ukraina. Dikutip dari Newsweek, Ukraina akan memperingati hari kemerdekaan ke-31 dari Uni Soviet pada tahun ini. Negara itu menyatakan merdeka secara de facto dari Uni Soviet pada 24 Agustus 1991. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-175 pada Rabu 17 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pemerintah Ukraina sangat getol untuk merencanakan menghancurkan jembatan Crimea yang menjadi penghubung pasokan Rusia. Hingga pemerintah Ukraina memperingatkan perang semakin sengit pada 2 hingga 3 bulan mendatang. Dikutip dari Kompas.com, pihak Ukraina terus merancang strategi baru untuk melawan Rusia. Serangan balasan ini disampaikan oleh pembantu Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak. Ia menyerukan jembatan Crimea harus dihancurkan. Diketahui jembatan sepanjang 19 km atau 12 mil itu telah diresmikan pada tahun 2018 oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Fungsi jembatan itu sangat penting bagi Rusia. Hal ini lantaran jembatan Crimea menjadi koridor darat militer dan sipil untuk Moskwa ke semenanjung tersebut. Sebagaimana diketahui, Crimea awalnya merupakan daerah milik Ukraina. Namun pada tahun 2014 lalu, Crimea berhasil dicaplok Rusia. Hingga kini kawasan tersebut di bawah penguasaan Rusia. Namun terkini, Ukraina ingin merebut kembali daerah itu. Podolyak menegaskan jembatan Crimea menjadi target militer bagi pasukan Ukraina. Dalam hari ke-175 ini juga Podolyak memprediksi adanya serangan yang makin sengit untuk 2 hingga 3 bulan mendatang. Hal ini serupa dengan serangan yang terjadi di Crimea. Podolyak menerangkan serangan balasan yang dilancarkan pasukan Ukraina bertujuan agar terjadi kekacauan dalam pasukan Rusia.
Hal ini diwujudkan dengan penyerangan terhadap jalur pasokan pasukan Putin jauh ke dalam wilayah yang dikuasai Rusia. Ukraina sebelumnya mengisyaratkan adanya serangan balik. Hal ini terjadi pada ledakan 2 kali secara misterius di Crimea yang diduduki Rusia. Pertama di pangkalan militer dan persimpangan kereta api, lantas yang kedua gudang amunisi dan gardu listrik. Pihak Rusia mengungkapkan peristiwa itu terjadi karena adanya aksi sabotase. Dalam hari ke-175 ini pula, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mendesak agar Badan Energi Atom Internasional memeriksa pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Zaporizhia di Ukraina. Hal ini buntut serangan Rusia di kawasan itu. Dikhawatirkan terjadi kecelakaan nuklir yang membahayakan penduduk Ukraina, negara-negara tetangga, dan masyarakat internasional. Terlebih, PLTN tersebut merupakan pembangkit listrik nuklir terbesar di Eropa. Sebagaimana diketahui, PLTN itu kini jatuh ke tangan Rusia. Vladimir Putin menunjuk komandan baru pada armada laut hitam Rusia yang berbasis di Crimea. Penunjukan komandan baru ini seusai pangkalan militer Rusia di Semenanjung diserang oleh pasukan Ukraina sejak beberapa waktu terakhir. Dikutip dari Kompas.com, komandan sebelumnya yakni Igor Osipov dan kini digantikan dengan Viktor Sokolov. Pemecatan merupakan pemecatan yang paling menonjol seorang pejabat militer dalam 6 bulan invasi Rusia ke Ukraina. Kantor berita RIA menyebut Viktor Sokolov sudah diperkenalkan pada anggota Dewan Militer Armada di Pelabuhan Sevastopol. Armada Laut Hitam yang dinilai terhormat telah beberapa kali diserang oleh Ukraina. Pada April, Ukraina menyerang kapal perang utamanya Moskva dengan rudal Neptunus, menyebabkan terbakar dan juga tenggelam. Pekan lalu, pangkalan udara Saki di Crimea Barat Daya, dekat markas armada di Sevastopol, dihancurkan oleh serangkaian ledakan yang menghancurkan 8 pesawat tempur. Kemudian pada Selasa, 16 Agustus kemarin, ledakan kembali mengguncang gudang amunisi di pangkalan militer Rusia di utara Semenanjung. Pada Rabu 17 Agustus, Dinas Keamanan FSB Rusia mengatakan telah menahan 6 anggota dari apa yang disebutnya teroris Islam di Crimea, meskipun tidak mengatakan apakah mereka dicurigai terlibat dalam ledakan atau tidak. Osipov yang berusia 49 tahun telah bertugas sejak Mei 2019 menurut biografi resminya di situs web Kementerian Pertahanan. Kemudian Sokolov yang berusia 60 tahun memiliki pengalaman memimpin kapal dan unit penyapu ranjau pada tahun 90-an. Ia kemudian naik jabatan melalui serangkaian pos di Armada Pasifik dan Utara dengan menjabat sebagai wakil komandan di Armada Utara. Pada 2020, Sokolov kemudian mengepalai Akademi Militer bergengsi di Rusia. Ketegangan antara Rusia dengan NATO semakin meningkat saat perang di Ukraina masih berlangsung. Rusia dilaporkan mengirim 3 pesawat yang membawa rudal hipersonik ke perbatasan negara NATO. Pesawat dikerahkan untuk melakukan patroli selama 24 jam di tengah kekhawatiran perang antara Moskow dengan aliansi. Kementerian Pertahanan Rusia mengonfirmasi bahwa pesawat MiG-31 kini sudah ditempatkan di lapangan terbang di wilayah Kaliningrad. Kaliningrad merupakan wilayah milik Rusia yang letaknya diapit oleh Polandia dan Lituania. Dikutip dari Newsweek, pesawat MiG-31 yang dikerahkan tersebut dilengkapi dengan rudal hipersonik Kinzhal. Menurut Nuclear Threat Initiative, rudal hipersonik Kinzhal yang ada pada MiG-31 di Kaliningrad tersebut berkemampuan nuklir dan diluncurkan dari udara. Pada tahun 2018, Rusia dilaporkan mengirim rudal Iskandar yang mampu membawa hulu ledak nuklir ke Kaliningrad. Presiden Rusia Vladimir Putin memang belum secara terbuka menyuarakan rencana untuk menyerang NATO.
Namun, ia telah memperingatkan bahwa setiap negara yang menciptakan ancaman strategis bagi Rusia selama perang Rusia-Ukraina masih berlangsung, maka akan mendapat serangan balasan. Televisi pemerintah Rusia dan sekutu Putin juga telah berulang kali mendorong konfrontasi dengan NATO dan bahkan serangan nuklir terhadap aliansi tersebut. Hal ini telah meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya perang nuklir. Para ilmuwan memprediksi jika perang nuklir sampai terjadi, maka dapat mengakibatkan 5 miliar orang tewas. Sementara itu, NATO telah bekerja untuk meningkatkan dan melindungi sisi timurnya dari potensi ancaman Rusia. Pada pekan lalu, pasukan udara Amerika Serikat dikirim ke Eropa Timur, yakni Rumania, Bulgaria, Hungaria, dan Slovakia. Pesawat pengintai dan jet tempur NATO berpatroli sepanjang waktu untuk melindungi wilayah udara negara-negara anggota. Sebentar lagi Ukraina akan merayakan hari kemerdekaannya dari Uni Soviet yang diperingati setiap tanggal 24 Agustus. Namun intelijen Ukraina ternyata mencium rencana yang telah disiapkan Rusia pada hari spesial itu. Rusia disebut akan melakukan serangan besar-besaran untuk mengacaukan peringatan hari kemerdekaan. Intelijen Ukraina mengatakan bahwa ancaman serangan besar-besaran oleh pasukan Rusia sudah jelas. Pasalnya, Rusia mulai mendatangkan rudal S-300 ke wilayah perbatasan Ukraina. Rudal tersebut diprediksi akan ditembakkan secara masif pada 24 Agustus mendatang. Menanggapi kabar tersebut, pejabat Ukraina telah menyusun strategi khusus apabila Rusia benar-benar menyerang. Juru bicara Komando Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ihnat, meyakini bahwa Rusia mempersiapkan serangan itu dari Belarus. Pasalnya, Presiden Belarus telah mengizinkan Rusia untuk mengumpulkan pasukan di negaranya. Apapun yang terjadi, Ukraina menyatakan siap menghadapi kemungkinan serangan rudal tersebut. Prediksi itu juga diperkuat oleh rekaman percakapan antara tentara Rusia dengan ibunya yang bocor ke intelijen Ukraina. Dalam percakapan itu, tentara Rusia menyebut akan melakukan serangan terorganisir pada hari kemerdekaan Ukraina. Dikutip dari Newsweek, Ukraina akan memperingati hari kemerdekaan ke-31 dari Uni Soviet pada tahun ini. Negara itu menyatakan merdeka secara de facto dari Uni Soviet pada 24 Agustus 1991.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-175 pada Rabu 17 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pemerintah Ukraina sangat getol untuk merencanakan menghancurkan jembatan Crimea yang menjadi penghubung pasokan Rusia. Hingga pemerintah Ukraina memperingatkan perang semakin sengit pada 2 hingga 3 bulan mendatang. Dikutip dari Kompas.com, pihak Ukraina terus merancang strategi baru untuk melawan Rusia. Serangan balasan ini disampaikan oleh pembantu Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak. Ia menyerukan jembatan Crimea harus dihancurkan. Diketahui jembatan sepanjang 19 km atau 12 mil itu telah diresmikan pada tahun 2018 oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Fungsi jembatan itu sangat penting bagi Rusia. Hal ini lantaran jembatan Crimea menjadi koridor darat militer dan sipil untuk musuh ke semenanjung tersebut. Sebagaimana diketahui, Crimea awalnya merupakan daerah milik Ukraina. Namun pada tahun 2014 lalu, Crimea berhasil dicaplok Rusia. Hingga kini kawasan tersebut di bawah penguasaan Rusia. Namun terkini, Ukraina ingin merebut kembali daerah itu. Podolyak menegaskan jembatan Crimea menjadi target militer bagi pasukan Ukraina. Dalam hari ke-175 ini juga Podolyak memprediksi adanya serangan yang makin sengit untuk 2 hingga 3 bulan mendatang. Hal ini serupa dengan serangan yang terjadi di Crimea. Podolyak menerangkan serangan balasan yang dilancarkan pasukan Ukraina bertujuan agar terjadi kekacauan dalam pasukan Rusia. Hal ini diwujudkan dengan penyerangan terhadap jalur pasokan pasukan Putin jauh ke dalam wilayah yang dikuasai Rusia. Ukraina sebelumnya mengisyaratkan adanya serangan balik. Hal ini terjadi pada ledakan 2 kali secara misterius di Crimea yang diduduki Rusia. Pertama di pangkalan militer dan persimpangan kereta api, lantas yang kedua gudang amunisi dan gardu listrik. Pihak Rusia mengungkapkan peristiwa itu terjadi karena adanya aksi sabotase. Dalam hari ke-175 ini pula, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mendesak agar Badan Energi Atom Internasional memeriksa pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Zaporizhzhia di Ukraina. Hal ini buntut serangan Rusia di kawasan itu. Dikhawatirkan terjadi kecelakaan nuklir yang membahayakan penduduk Ukraina, negara-negara tetangga, dan masyarakat internasional. Terlebih, PLTN tersebut merupakan pembangkit listrik nuklir terbesar di Eropa. Sebagaimana diketahui, PLTN itu kini jatuh ke tangan Rusia. Vladimir Putin menunjuk komandan baru pada armada laut hitam Rusia yang berbasis di Crimea. Penunjukan komandan baru ini seusai pangkalan militer Rusia di Semenanjung diserang oleh pasukan Ukraina sejak beberapa waktu terakhir. Dikutip dari Kompas.com, komandan sebelumnya yakni Igor Osipov dan kini digantikan dengan Viktor Sokolov. Pemecatan merupakan pemecatan yang paling menonjol seorang pejabat militer dalam 6 bulan invasi Rusia ke Ukraina. Kantor berita RIA menyebut Viktor Sokolov sudah diperkenalkan pada anggota Dewan Militer Armada di Pelabuhan Sevastopol. Armada Laut Hitam yang dinilai terhormat telah beberapa kali diserang oleh Ukraina. Pada April, Ukraina menyerang kapal perang utamanya Moskva dengan rudal Neptunus, menyebabkan terbakar dan juga tenggelam. Pekan lalu, pangkalan udara Saki di Crimea Barat Daya, dekat markas armada di Sevastopol, dihancurkan oleh serangkaian ledakan yang menghancurkan 8 pesawat tempur. Kemudian pada Selasa, 16 Agustus kemarin, ledakan kembali mengguncang gudang amunisi di pangkalan militer Rusia di utara Semenanjung. Pada Rabu 17 Agustus, Dinas Keamanan FSB Rusia mengatakan telah menahan 6 anggota dari apa yang disebutnya teroris Islam di Crimea, meskipun tidak mengatakan apakah mereka dicurigai terlibat dalam ledakan atau tidak. Osipov yang berusia 49 tahun telah bertugas sejak Mei 2019 menurut biografi resminya di situs web Kementerian Pertahanan. Kemudian Sokolov yang berusia 60 tahun memiliki pengalaman memimpin kapal dan unit penyapu ranjau pada tahun 90-an. Ia kemudian naik jabatan melalui serangkaian pos di Armada Pasifik dan Utara dengan menjabat sebagai wakil komandan di Armada Utara. Pada 2020, Sokolov kemudian mengepalai Akademi Militer bergengsi di Rusia.
Ketegangan antara Rusia dengan NATO semakin meningkat saat perang di Ukraina masih berlangsung. Rusia dilaporkan mengirim 3 pesawat yang membawa rudal hipersonik ke perbatasan negara NATO. Pesawat dikerahkan untuk melakukan patroli selama 24 jam di tengah kekhawatiran perang antara Moskow dengan aliansi. Kementerian Pertahanan Rusia mengonfirmasi bahwa pesawat MiG-31 kini sudah ditempatkan di lapangan terbang di wilayah Kaliningrad. Kaliningrad merupakan wilayah milik Rusia yang letaknya diapit oleh Polandia dan Lituania. Dikutip dari Newsweek, pesawat MiG-31 yang dikerahkan tersebut dilengkapi dengan rudal hipersonik Kinzhal. Menurut Nuclear Threat Initiative, rudal hipersonik Kinzhal yang ada pada MiG-31 di Kaliningrad tersebut berkemampuan nuklir dan diluncurkan dari udara. Pada tahun 2018, Rusia dilaporkan mengirim rudal Iskandar yang mampu membawa hulu ledak nuklir ke Kaliningrad. Presiden Rusia Vladimir Putin memang belum secara terbuka menyuarakan rencana untuk menyerang NATO. Namun, ia telah memperingatkan bahwa setiap negara yang menciptakan ancaman strategis bagi Rusia selama perang Rusia-Ukraina masih berlangsung, maka akan mendapat serangan balasan. Televisi pemerintah Rusia dan sekutu Putin juga telah berulang kali mendorong konfrontasi dengan NATO dan bahkan serangan nuklir terhadap aliansi tersebut. Hal ini telah meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya perang nuklir. Para ilmuwan memprediksi jika perang nuklir sampai terjadi, maka dapat mengakibatkan 5 miliar orang tewas. Sementara itu, NATO telah bekerja untuk meningkatkan dan melindungi sisi timurnya dari potensi ancaman Rusia. Pada pekan lalu, pasukan udara Amerika Serikat dikirim ke Eropa Timur, yakni Rumania, Bulgaria, Hungaria, dan Slovakia. Pesawat pengintai dan jet tempur NATO berpatroli sepanjang waktu untuk melindungi wilayah udara negara-negara anggota. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Sebentar lagi Ukraina akan merayakan hari kemerdekaannya dari Uni Soviet yang diperingati setiap tanggal 24 Agustus. Namun intelijen Ukraina ternyata mencium rencana yang telah disiapkan Rusia pada hari spesial itu.
Rusia disebut akan melakukan serangan besar-besaran untuk mengacaukan peringatan Hari Kemerdekaan. Intelijen Ukraina mengatakan bahwa ancaman serangan besar-besaran oleh pasukan Rusia sudah jelas. Pasalnya, Rusia mulai mendatangkan rudal S-300 ke wilayah perbatasan Ukraina. Rudal tersebut diprediksi akan ditembakkan secara masif pada 24 Agustus mendatang. Menanggapi kabar tersebut, pejabat Ukraina telah menyusun strategi khusus apabila Rusia benar-benar menyerang. Juru bicara Komando Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ihnat, meyakini bahwa Rusia mempersiapkan serangan itu dari Belarus. Pasalnya, Presiden Belarus telah mengizinkan Rusia untuk mengumpulkan pasukan di negaranya. Apapun yang terjadi, Ukraina menyatakan siap menghadapi kemungkinan serangan rudal tersebut. Prediksi itu juga diperkuat oleh rekaman percakapan antara tentara Rusia dengan ibunya yang bocor ke intelijen Ukraina. Dalam percakapan itu, tentara Rusia menyebut akan melakukan serangan terorganisir pada Hari Kemerdekaan Ukraina. Dikutip dari Newsweek, Ukraina akan memperingati Hari Kemerdekaan ke-31 dari Uni Soviet pada tahun ini. Negara itu menyatakan merdeka secara de facto dari Uni Soviet pada 24 Agustus 1991. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-175 pada Rabu 17 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pemerintah Ukraina sangat getol untuk merencanakan menghancurkan jembatan Crimea yang menjadi penghubung pasokan Rusia. Hingga pemerintah Ukraina memperingatkan perang semakin sengit pada 2 hingga 3 bulan mendatang. Dikutip dari Kompas.com, pihak Ukraina terus merancang strategi baru untuk melawan Rusia. Serangan balasan ini disampaikan oleh pembantu Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak. Ia menyerukan jembatan Crimea harus dihancurkan. Diketahui jembatan sepanjang 19 km atau 12 mil itu telah diresmikan pada tahun 2018 oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Fungsi jembatan itu sangat penting bagi Rusia. Hal ini lantaran jembatan Crimea menjadi koridor darat militer dan sipil untuk Moskwa ke semenanjung tersebut. Sebagaimana diketahui, Crimea awalnya merupakan daerah milik Ukraina. Namun pada tahun 2014 lalu, Crimea berhasil dicaplok Rusia. Hingga kini kawasan tersebut di bawah penguasaan Rusia. Namun terkini, Ukraina ingin merebut kembali daerah itu. Podolyak menegaskan jembatan Crimea menjadi target militer bagi pasukan Ukraina. Dalam hari ke-175 ini juga Podolyak memprediksi adanya serangan yang makin sengit untuk 2 hingga 3 bulan mendatang. Hal ini serupa dengan serangan yang terjadi di Crimea. Podolyak menerangkan serangan balasan yang dilancarkan pasukan Ukraina bertujuan agar terjadi kekacauan dalam pasukan Rusia.
Hal ini diwujudkan dengan penyerangan terhadap jalur pasokan. Pasukan Putin jauh ke dalam wilayah yang dikuasai Rusia. Ukraina sebelumnya mengisyaratkan adanya serangan balik. Hal ini terjadi pada ledakan 2 kali secara misterius di Crimea yang diduduki Rusia. Pertama di pangkalan militer dan persimpangan kereta api, lantas yang kedua gudang amunisi dan gardu listrik. Pihak Rusia mengungkapkan peristiwa itu terjadi karena adanya aksi sabotase. Dalam hari ke-175 ini pula, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mendesak agar Badan Energi Atom Internasional memeriksa pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Zaporizhia di Ukraina. Hal ini buntut serangan Rusia di kawasan itu. Dikhawatirkan terjadi kecelakaan nuklir yang membahayakan penduduk Ukraina, negara-negara tetangga, dan masyarakat internasional. Terlebih, PLTN tersebut merupakan pembangkit listrik nuklir terbesar di Eropa. Sebagaimana diketahui, PLTN itu kini jatuh ke tangan Rusia. Vladimir Putin menunjuk komandan baru pada armada laut hitam Rusia yang berbasis di Crimea. Penunjukan komandan baru ini seusai pangkalan militer Rusia di Semenanjung diserang oleh pasukan Ukraina sejak beberapa waktu terakhir. Dikutip dari Kompas.com, komandan sebelumnya yakni Igor Osipov dan kini digantikan dengan Viktor Sokolov. Pemecatan merupakan pemecatan yang paling menonjol seorang pejabat militer dalam 6 bulan invasi Rusia ke Ukraina. Kantor berita RIA menyebut Viktor Sokolov sudah diperkenalkan pada anggota Dewan Militer Armada di Pelabuhan Sevastopol. Armada Laut Hitam yang dinilai terhormat telah beberapa kali diserang oleh Ukraina. Pada April, Ukraina menyerang kapal perang utamanya Moskva dengan rudal Neptunus, menyebabkan terbakar dan juga tenggelam. Pekan lalu, pangkalan udara Saki di Crimea Barat Daya, dekat markas armada di Sevastopol, dihancurkan oleh serangkaian ledakan yang menghancurkan 8 pesawat tempur. Kemudian pada Selasa, 16 Agustus kemarin, ledakan kembali mengguncang gudang amunisi di pangkalan militer Rusia di utara Semenanjung. Pada Rabu 17 Agustus, Dinas Keamanan FSB Rusia mengatakan telah menahan 6 anggota dari apa yang disebutnya teroris Islam di Crimea, meskipun tidak mengatakan apakah mereka dicurigai terlibat dalam ledakan atau tidak. Osipov yang berusia 49 tahun telah bertugas sejak Mei 2019 menurut biografi resminya di situs web Kementerian Pertahanan. Kemudian Sokolov yang berusia 60 tahun memiliki pengalaman memimpin kapal dan unit penyapu ranjau pada tahun 90-an. Ia kemudian naik jabatan melalui serangkaian pos di Armada Pasifik dan Utara dengan menjabat sebagai wakil komandan di Armada Utara. Pada 2020, Sokolov kemudian mengepalai Akademi Militer bergengsi di Rusia. Ketegangan antara Rusia dengan NATO semakin meningkat saat perang di Ukraina masih berlangsung. Rusia dilaporkan mengirim 3 pesawat yang membawa rudal hipersonik ke perbatasan negara NATO. Pesawat dikerahkan untuk melakukan patroli selama 24 jam di tengah kekhawatiran perang antara Moskow dengan aliansi. Kementerian Pertahanan Rusia mengonfirmasi bahwa pesawat MiG-31 kini sudah ditempatkan di lapangan terbang di wilayah Kaliningrad. Kaliningrad merupakan wilayah milik Rusia yang letaknya diapit oleh Polandia dan Lituania. Dikutip dari Newsweek, pesawat MiG-31 yang dikerahkan tersebut dilengkapi dengan rudal hipersonik Kinzhal. Menurut Nuclear Threat Initiative, rudal hipersonik Kinzhal yang ada pada MiG-31 di Kaliningrad tersebut berkemampuan nuklir dan diluncurkan dari udara. Pada tahun 2018, Rusia dilaporkan mengirim rudal Iskandar yang mampu membawa hulu ledak nuklir ke Kaliningrad. Presiden Rusia Vladimir Putin memang belum secara terbuka menyuarakan rencana untuk menyerang NATO.
Namun, ia telah memperingatkan bahwa setiap negara yang menciptakan ancaman strategis bagi Rusia selama perang Rusia-Ukraina masih berlangsung, maka akan mendapat serangan balasan. Televisi pemerintah Rusia dan sekutu Putin juga telah berulang kali mendorong konfrontasi dengan NATO dan bahkan serangan nuklir terhadap aliansi tersebut. Hal ini telah meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya perang nuklir. Para ilmuwan memprediksi jika perang nuklir sampai terjadi, maka dapat mengakibatkan 5 miliar orang tewas. Sementara itu, NATO telah bekerja untuk meningkatkan dan melindungi sisi timurnya dari potensi ancaman Rusia. Pada pekan lalu, pasukan udara Amerika Serikat dikirim ke Eropa Timur, yakni Rumania, Bulgaria, Hungaria, dan Slovakia. Pesawat pengintai dan jet tempur NATO berpatroli sepanjang waktu untuk melindungi wilayah udara negara-negara anggota. Sebentar lagi Ukraina akan merayakan hari kemerdekaannya dari Uni Soviet yang diperingati setiap tanggal 24 Agustus. Namun intelijen Ukraina ternyata mencium rencana yang telah disiapkan Rusia pada hari spesial itu. Rusia disebut akan melakukan serangan besar-besaran untuk mengacaukan peringatan hari kemerdekaan. Intelijen Ukraina mengatakan bahwa ancaman serangan besar-besaran oleh pasukan Rusia sudah jelas. Pasalnya, Rusia mulai mendatangkan rudal S-300 ke wilayah perbatasan Ukraina. Rudal tersebut diprediksi akan ditembakkan secara masif pada 24 Agustus mendatang. Menanggapi kabar tersebut, pejabat Ukraina telah menyusun strategi khusus apabila Rusia benar-benar menyerang. Juru bicara Komando Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ihnat, meyakini bahwa Rusia mempersiapkan serangan itu dari Belarus. Pasalnya, Presiden Belarus telah mengizinkan Rusia untuk mengumpulkan pasukan di negaranya. Apapun yang terjadi, Ukraina menyatakan siap menghadapi kemungkinan serangan rudal tersebut. Prediksi itu juga diperkuat oleh rekaman percakapan antara tentara Rusia dengan ibunya yang bocor ke intelijen Ukraina. Dalam percakapan itu, tentara Rusia menyebut akan melakukan serangan terorganisir pada hari kemerdekaan Ukraina. Dikutip dari Newsweek, Ukraina akan memperingati hari kemerdekaan ke-31 dari Uni Soviet pada tahun ini. Negara itu menyatakan merdeka secara de facto dari Uni Soviet pada 24 Agustus 1991.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-175 pada Rabu 17 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pemerintah Ukraina sangat getol untuk merencanakan menghancurkan jembatan Crimea yang menjadi penghubung pasokan Rusia. Hingga pemerintah Ukraina memperingatkan perang semakin sengit pada 2 hingga 3 bulan mendatang. Dikutip dari Kompas.com, pihak Ukraina terus merancang strategi baru untuk melawan Rusia. Serangan balasan ini disampaikan oleh pembantu Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak. Ia menyerukan jembatan Crimea harus dihancurkan. Diketahui jembatan sepanjang 19 km atau 12 mil itu telah diresmikan pada tahun 2018 oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Fungsi jembatan itu sangat penting bagi Rusia. Hal ini lantaran jembatan Crimea menjadi koridor darat militer dan sipil untuk Moskwa ke semenanjung tersebut. Sebagaimana diketahui, Crimea awalnya merupakan daerah milik Ukraina. Namun pada tahun 2014 lalu, Crimea berhasil dicaplok Rusia. Hingga kini kawasan tersebut di bawah penguasaan Rusia. Namun terkini, Ukraina ingin merebut kembali daerah itu. Podolyak menegaskan jembatan Crimea menjadi target militer bagi pasukan Ukraina. Dalam hari ke-175 ini juga Podolyak memprediksi adanya serangan yang makin sengit untuk 2 hingga 3 bulan mendatang. Hal ini serupa dengan serangan yang terjadi di Crimea. Podolyak menerangkan serangan balasan yang dilancarkan pasukan Ukraina bertujuan agar terjadi kekacauan dalam pasukan Rusia. Hal ini diwujudkan dengan penyerangan terhadap jalur pasokan pasukan Putin jauh ke dalam wilayah yang dikuasai Rusia. Ukraina sebelumnya mengisyaratkan adanya serangan balik. Hal ini terjadi pada ledakan 2 kali secara misterius di Crimea yang diduduki Rusia. Pertama di pangkalan militer dan persimpangan kereta api, lantas yang kedua gudang amunisi dan gardu listrik. Pihak Rusia mengungkapkan peristiwa itu terjadi karena adanya aksi sabotase. Dalam hari ke-175 ini pula, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mendesak agar Badan Energi Atom Internasional memeriksa pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Zaporizhzhia di Ukraina. Hal ini buntut serangan Rusia di kawasan itu. Dikhawatirkan terjadi kecelakaan nuklir yang membahayakan penduduk Ukraina, negara-negara tetangga, dan masyarakat internasional. Terlebih, PLTN tersebut merupakan pembangkit listrik nuklir terbesar di Eropa. Sebagaimana diketahui, PLTN itu kini jatuh ke tangan Rusia. Vladimir Putin menunjuk komandan baru pada armada Laut Hitam Rusia yang berbasis di Crimea. Penunjukan komandan baru ini seusai pangkalan militer Rusia di Semenanjung diserang oleh pasukan Ukraina sejak beberapa waktu terakhir. Dikutip dari Kompas.com, komandan sebelumnya yakni Igor Osipov dan kini digantikan dengan Viktor Sokolov. Pemecatan merupakan pemecatan yang paling menonjol seorang pejabat militer dalam 6 bulan invasi Rusia ke Ukraina. Kantor berita RIA menyebut Viktor Sokolov sudah diperkenalkan pada anggota Dewan Militer Armada di Pelabuhan Sevastopol. Armada Laut Hitam yang dinilai terhormat telah beberapa kali diserang oleh Ukraina. Pada April, Ukraina menyerang kapal perang utamanya Moskva dengan rudal Neptunus, menyebabkan terbakar dan juga tenggelam. Pekan lalu, pangkalan udara Saki di Crimea Barat Daya, dekat markas armada di Sevastopol, dihancurkan oleh serangkaian ledakan yang menghancurkan 8 pesawat tempur. Kemudian pada Selasa, 16 Agustus kemarin, ledakan kembali mengguncang gudang amunisi di pangkalan militer Rusia di utara Semenanjung. Pada Rabu 17 Agustus, Dinas Keamanan FSB Rusia mengatakan telah menahan 6 anggota dari apa yang disebutnya teroris Islam di Crimea, meskipun tidak mengatakan apakah mereka dicurigai terlibat dalam ledakan atau tidak. Osipov yang berusia 49 tahun telah bertugas sejak Mei 2019 menurut biografi resminya di situs web Kementerian Pertahanan. Kemudian Sokolov yang berusia 60 tahun memiliki pengalaman memimpin kapal dan unit penyapu ranjau pada tahun 90-an. Ia kemudian naik jabatan melalui serangkaian pos di Armada Pasifik dan Utara dengan menjabat sebagai wakil komandan di Armada Utara. Pada 2020, Sokolov kemudian mengepalai Akademi Militer bergengsi di Rusia.
Ketegangan antara Rusia dengan NATO semakin meningkat saat perang di Ukraina masih berlangsung. Rusia dilaporkan mengirim 3 pesawat yang membawa rudal hipersonik ke perbatasan negara NATO. Pesawat dikerahkan untuk melakukan patroli selama 24 jam di tengah kekhawatiran perang antara Moskow dengan aliansi. Kementerian Pertahanan Rusia mengonfirmasi bahwa pesawat MiG-31 kini sudah ditempatkan di lapangan terbang di wilayah Kaliningrad. Kaliningrad merupakan wilayah milik Rusia yang letaknya diapit oleh Polandia dan Lituania. Dikutip dari Newsweek, pesawat MiG-31 yang dikerahkan tersebut dilengkapi dengan rudal hipersonik Kinzhal. Menurut Nuclear Threat Initiative, rudal hipersonik Kinzhal yang ada pada MiG-31 di Kaliningrad tersebut berkemampuan nuklir dan diluncurkan dari udara. Pada tahun 2018, Rusia dilaporkan mengirim rudal Iskandar yang mampu membawa hulu ledak nuklir ke Kaliningrad. Presiden Rusia Vladimir Putin memang belum secara terbuka menyuarakan rencana untuk menyerang NATO. Namun, ia telah memperingatkan bahwa setiap negara yang menciptakan ancaman strategis bagi Rusia selama perang Rusia-Ukraina masih berlangsung, maka akan mendapat serangan balasan. Televisi pemerintah Rusia dan sekutu Putin juga telah berulang kali mendorong konfrontasi dengan NATO dan bahkan serangan nuklir terhadap aliansi tersebut. Hal ini telah meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya perang nuklir. Para ilmuwan memprediksi jika perang nuklir sampai terjadi, maka dapat mengakibatkan 5 miliar orang tewas. Sementara itu, NATO telah bekerja untuk meningkatkan dan melindungi sisi timurnya dari potensi ancaman Rusia. Pada pekan lalu, pasukan udara Amerika Serikat dikirim ke Eropa Timur, yakni Rumania, Bulgaria, Hungaria, dan Slovakia. Pesawat pengintai dan jet tempur NATO berpatroli sepanjang waktu untuk melindungi wilayah udara negara-negara anggota. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Sebentar lagi Ukraina akan merayakan hari kemerdekaannya dari Uni Soviet yang diperingati setiap tanggal 24 Agustus. Namun intelijen Ukraina ternyata mencium rencana yang telah disiapkan Rusia pada hari spesial itu. Rusia disebut akan melakukan serangan besar-besaran untuk mengacaukan peringatan hari kemerdekaan. Intelijen Ukraina mengatakan bahwa ancaman serangan besar-besaran oleh pasukan Rusia sudah jelas. Pasalnya, Rusia mulai mendatangkan rudal S-300 ke wilayah perbatasan Ukraina. Rudal tersebut diprediksi akan ditembakkan secara masif pada 24 Agustus mendatang. Menanggapi kabar tersebut, pejabat Ukraina telah menyusun strategi khusus apabila Rusia benar-benar menyerang. Juru bicara Komando Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ihnat, meyakini bahwa Rusia mempersiapkan serangan itu dari Belarus. Pasalnya, Presiden Belarus telah mengizinkan Rusia untuk mengumpulkan pasukan di negaranya. Apapun yang terjadi, Ukraina menyatakan siap menghadapi kemungkinan serangan rudal tersebut. Prediksi itu juga diperkuat oleh rekaman percakapan antara tentara Rusia dengan ibunya yang bocor ke intelijen Ukraina. Dalam percakapan itu, tentara Rusia menyebut akan melakukan serangan terorganisir pada hari kemerdekaan Ukraina. Dikutip dari Newsweek, Ukraina akan memperingati hari kemerdekaan ke-31 dari Uni Soviet pada tahun ini. Negara itu menyatakan merdeka secara de facto dari Uni Soviet pada 24 Agustus 1991. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-175 pada Rabu 17 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pemerintah Ukraina sangat getol untuk merencanakan menghancurkan jembatan Crimea yang menjadi penghubung pasokan Rusia. Hingga pemerintah Ukraina memperingatkan perang semakin sengit pada 2 hingga 3 bulan mendatang. Dikutip dari Kompas.com, pihak Ukraina terus merancang strategi baru untuk melawan Rusia. Serangan balasan ini disampaikan oleh pembantu Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak. Ia menyerukan jembatan Crimea harus dihancurkan. Diketahui jembatan sepanjang 19 km atau 12 mil itu telah diresmikan pada tahun 2018 oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Fungsi jembatan itu sangat penting bagi Rusia. Hal ini lantaran jembatan Crimea menjadi koridor darat militer dan sipil untuk Moskwa ke semenanjung tersebut. Sebagaimana diketahui, Crimea awalnya merupakan daerah milik Ukraina. Namun pada tahun 2014 lalu, Crimea berhasil dicaplok Rusia. Hingga kini kawasan tersebut di bawah penguasaan Rusia. Namun terkini, Ukraina ingin merebut kembali daerah itu. Podolyak menegaskan jembatan Crimea menjadi target militer bagi pasukan Ukraina. Dalam hari ke-175 ini juga Podolyak memprediksi adanya serangan yang makin sengit untuk 2 hingga 3 bulan mendatang. Hal ini serupa dengan serangan yang terjadi di Crimea. Podolyak menerangkan serangan balasan yang dilancarkan pasukan Ukraina bertujuan agar terjadi kekacauan dalam pasukan Rusia. Hal ini diwujudkan dengan penyerangan terhadap jalur pasokan pasukan Putin jauh ke dalam wilayah yang dikuasai Rusia.
Ukraina sebelumnya mengisyaratkan adanya serangan balik. Hal ini terjadi pada ledakan 2 kali secara misterius di Crimea yang diduduki Rusia. Pertama di pangkalan militer dan persimpangan kereta api, lantas yang kedua gudang amunisi dan gardu listrik. Pihak Rusia mengungkapkan peristiwa itu terjadi karena adanya aksi sabotase. Dalam hari ke-175 ini pula, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mendesak agar Badan Energi Atom Internasional memeriksa pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Zaporizhia di Ukraina. Hal ini buntut serangan Rusia di kawasan itu. Dikhawatirkan terjadi kecelakaan nuklir yang membahayakan penduduk Ukraina, negara-negara tetangga, dan masyarakat internasional. Terlebih, PLTN tersebut merupakan pembangkit listrik nuklir terbesar di Eropa. Sebagaimana diketahui, PLTN itu kini jatuh ke tangan Rusia. Vladimir Putin menunjuk komandan baru pada armada Laut Hitam Rusia yang berbasis di Crimea. Penunjukan komandan baru ini seusai pangkalan militer Rusia di Semenanjung diserang oleh pasukan Ukraina sejak beberapa waktu terakhir. Dikutip dari Kompas.com, komandan sebelumnya yakni Igor Osipov dan kini digantikan dengan Viktor Sokolov. Pemecatan merupakan pemecatan yang paling menonjol seorang pejabat militer dalam 6 bulan invasi Rusia ke Ukraina. Kantor berita RIA menyebut Viktor Sokolov sudah diperkenalkan pada anggota Dewan Militer Armada di Pelabuhan Sevastopol. Armada Laut Hitam yang dinilai terhormat telah beberapa kali diserang oleh Ukraina. Pada April, Ukraina menyerang kapal perang utamanya Moskva dengan rudal Neptunus, menyebabkan terbakar dan juga tenggelam. Pekan lalu, pangkalan udara Saki di Crimea Barat Daya, dekat markas armada di Sevastopol, dihancurkan oleh serangkaian ledakan yang menghancurkan 8 pesawat tempur. Kemudian pada Selasa, 16 Agustus kemarin, ledakan kembali mengguncang gudang amunisi di pangkalan militer Rusia di utara Semenanjung. Pada Rabu 17 Agustus, Dinas Keamanan FSB Rusia mengatakan telah menahan 6 anggota dari apa yang disebutnya teroris Islam di Crimea, meskipun tidak mengatakan apakah mereka dicurigai terlibat dalam ledakan atau tidak. Osipov yang berusia 49 tahun telah bertugas sejak Mei 2019 menurut biografi resminya di situs web Kementerian Pertahanan. Kemudian Sokolov yang berusia 60 tahun memiliki pengalaman memimpin kapal dan unit penyapu ranjau pada tahun 90-an. Ia kemudian naik jabatan melalui serangkaian pos di Armada Pasifik dan Utara dengan menjabat sebagai wakil komandan di Armada Utara. Pada 2020, Sokolov kemudian mengepalai Akademi Militer bergengsi di Rusia. Ketegangan antara Rusia dengan NATO semakin meningkat saat perang di Ukraina masih berlangsung. Rusia dilaporkan mengirim 3 pesawat yang membawa rudal hipersonik ke perbatasan negara NATO. Pesawat dikerahkan untuk melakukan patroli selama 24 jam di tengah kekhawatiran perang antara Moskow dengan aliansi. Kementerian Pertahanan Rusia mengonfirmasi bahwa pesawat MiG-31 kini sudah ditempatkan di lapangan terbang di wilayah Kaliningrad. Kaliningrad merupakan wilayah milik Rusia yang letaknya diapit oleh Polandia dan Lituania. Dikutip dari Newsweek, pesawat MiG-31 yang dikerahkan tersebut dilengkapi dengan rudal hipersonik Kinzhal. Menurut Nuclear Threat Initiative, rudal hipersonik Kinzhal yang ada pada MiG-31 di Kaliningrad tersebut berkemampuan nuklir dan diluncurkan dari udara. Pada tahun 2018, Rusia dilaporkan mengirim rudal Iskandar yang mampu membawa hulu ledak nuklir ke Kaliningrad. Presiden Rusia Vladimir Putin memang belum secara terbuka menyuarakan rencana untuk menyerang NATO. Namun, ia telah memperingatkan bahwa setiap negara yang menciptakan ancaman strategis bagi Rusia selama perang Rusia-Ukraina masih berlangsung, maka akan mendapat serangan balasan.
Televisi pemerintah Rusia dan sekutu Putin juga telah berulang kali mendorong konfrontasi dengan NATO dan bahkan serangan nuklir terhadap aliansi tersebut. Hal ini telah meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya perang nuklir. Para ilmuwan memprediksi jika perang nuklir sampai terjadi, maka dapat mengakibatkan 5 miliar orang tewas. Sementara itu, NATO telah bekerja untuk meningkatkan dan melindungi sisi timurnya dari potensi ancaman Rusia. Pada pekan lalu, pasukan udara Amerika Serikat dikirim ke Eropa Timur, yakni Rumania, Bulgaria, Hungaria, dan Slovakia. Pesawat pengintai dan jet tempur NATO berpatroli sepanjang waktu untuk melindungi wilayah udara negara-negara anggota. Sebentar lagi Ukraina akan merayakan hari kemerdekaannya dari Uni Soviet yang diperingati setiap tanggal 24 Agustus. Namun intelijen Ukraina ternyata mencium rencana yang telah disiapkan Rusia pada hari spesial itu. Rusia disebut akan melakukan serangan besar-besaran untuk mengacaukan peringatan hari kemerdekaan. Intelijen Ukraina mengatakan bahwa ancaman serangan besar-besaran oleh pasukan Rusia sudah jelas. Pasalnya, Rusia mulai mendatangkan rudal S-300 ke wilayah perbatasan Ukraina. Rudal tersebut diprediksi akan ditembakkan secara masif pada 24 Agustus mendatang. Menanggapi kabar tersebut, pejabat Ukraina telah menyusun strategi khusus apabila Rusia benar-benar menyerang. Juru bicara Komando Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ihnat, meyakini bahwa Rusia mempersiapkan serangan itu dari Belarus. Pasalnya, Presiden Belarus telah mengizinkan Rusia untuk mengumpulkan pasukan di negaranya. Apapun yang terjadi, Ukraina menyatakan siap menghadapi kemungkinan serangan rudal tersebut. Prediksi itu juga diperkuat oleh rekaman percakapan antara tentara Rusia dengan ibunya yang bocor ke intelijen Ukraina. Dalam percakapan itu, tentara Rusia menyebut akan melakukan serangan terorganisir pada hari kemerdekaan Ukraina. Dikutip dari Newsweek, Ukraina akan memperingati hari kemerdekaan ke-31 dari Uni Soviet pada tahun ini. Negara itu menyatakan merdeka secara de facto dari Uni Soviet pada 24 Agustus 1991.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-175 pada Rabu 17 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pemerintah Ukraina sangat getol untuk merencanakan menghancurkan jembatan Crimea yang menjadi penghubung pasokan Rusia. Hingga pemerintah Ukraina memperingatkan perang semakin sengit pada 2 hingga 3 bulan mendatang. Dikutip dari Kompas.com, pihak Ukraina terus merancang strategi baru untuk melawan Rusia. Serangan balasan ini disampaikan oleh pembantu Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak. Ia menyerukan jembatan Crimea harus dihancurkan. Diketahui jembatan sepanjang 19 km atau 12 mil itu telah diresmikan pada tahun 2018 oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Fungsi jembatan itu sangat penting bagi Rusia. Hal ini lantaran jembatan Crimea menjadi koridor darat militer dan sipil untuk Moskwa ke semenanjung tersebut. Sebagaimana diketahui, Crimea awalnya merupakan daerah milik Ukraina. Namun pada tahun 2014 lalu, Crimea berhasil dicaplok Rusia. Hingga kini kawasan tersebut di bawah penguasaan Rusia. Namun terkini, Ukraina ingin merebut kembali daerah itu. Podolyak menegaskan jembatan Crimea menjadi target militer bagi pasukan Ukraina. Dalam hari ke-175 ini juga Podolyak memprediksi adanya serangan yang makin sengit untuk 2 hingga 3 bulan mendatang. Hal ini serupa dengan serangan yang terjadi di Crimea. Podolyak menerangkan serangan balasan yang dilancarkan pasukan Ukraina bertujuan agar terjadi kekacauan dalam pasukan Rusia. Hal ini diwujudkan dengan penyerangan terhadap jalur pasokan pasukan Putin jauh ke dalam wilayah yang dikuasai Rusia. Ukraina sebelumnya mengisyaratkan adanya serangan balik. Hal ini terjadi pada ledakan 2 kali secara misterius di Crimea yang diduduki Rusia. Pertama di pangkalan militer dan persimpangan kereta api, lantas yang kedua gudang amunisi dan gardu listrik. Pihak Rusia mengungkapkan peristiwa itu terjadi karena adanya aksi sabotase. Dalam hari ke-175 ini pula, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mendesak agar Badan Energi Atom Internasional memeriksa pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Zaporizhzhia di Ukraina. Hal ini buntut serangan Rusia di kawasan itu. Dikhawatirkan terjadi kecelakaan nuklir yang membahayakan penduduk Ukraina, negara-negara tetangga, dan masyarakat internasional. Terlebih, PLTN tersebut merupakan pembangkit listrik nuklir terbesar di Eropa. Sebagaimana diketahui, PLTN itu kini jatuh ke tangan Rusia. Vladimir Putin menunjuk komandan baru pada armada laut hitam Rusia yang berbasis di Crimea. Penunjukan komandan baru ini seusai pangkalan militer Rusia di Semenanjung diserang oleh pasukan Ukraina sejak beberapa waktu terakhir. Dikutip dari Kompas.com, komandan sebelumnya yakni Igor Osipov dan kini digantikan dengan Viktor Sokolov. Pemecatan merupakan pemecatan yang paling menonjol seorang pejabat militer dalam 6 bulan invasi Rusia ke Ukraina. Kantor berita RIA menyebut Viktor Sokolov sudah diperkenalkan pada anggota Dewan Militer Armada di Pelabuhan Sevastopol. Armada Laut Hitam yang dinilai terhormat telah beberapa kali diserang oleh Ukraina. Pada April, Ukraina menyerang kapal perang utamanya Moskva dengan rudal Neptunus, menyebabkan terbakar dan juga tenggelam. Pekan lalu, pangkalan udara Saki di Crimea Barat Daya, dekat markas armada di Sevastopol, dihancurkan oleh serangkaian ledakan yang menghancurkan 8 pesawat tempur. Kemudian pada Selasa, 16 Agustus kemarin, ledakan kembali mengguncang gudang amunisi di pangkalan militer Rusia di utara Semenanjung. Pada Rabu 17 Agustus, Dinas Keamanan FSB Rusia mengatakan telah menahan 6 anggota dari apa yang disebutnya teroris Islam di Crimea, meskipun tidak mengatakan apakah mereka dicurigai terlibat dalam ledakan atau tidak. Osipov yang berusia 49 tahun telah bertugas sejak Mei 2019 menurut biografi resminya di situs web Kementerian Pertahanan. Kemudian Sokolov yang berusia 60 tahun memiliki pengalaman memimpin kapal dan unit penyapu ranjau pada tahun 90-an. Ia kemudian naik jabatan melalui serangkaian pos di Armada Pasifik dan Utara dengan menjabat sebagai wakil komandan di Armada Utara. Pada 2020, Sokolov kemudian mengepalai Akademi Militer bergengsi di Rusia.
Ketegangan antara Rusia dengan NATO semakin meningkat saat perang di Ukraina masih berlangsung. Rusia dilaporkan mengirim 3 pesawat yang membawa rudal hipersonik ke perbatasan negara NATO. Pesawat dikerahkan untuk melakukan patroli selama 24 jam di tengah kekhawatiran perang antara Moskow dengan aliansi. Kementerian Pertahanan Rusia mengonfirmasi bahwa pesawat MiG-31 kini sudah ditempatkan di lapangan terbang di wilayah Kaliningrad. Kaliningrad merupakan wilayah milik Rusia yang letaknya diapit oleh Polandia dan Lituania. Dikutip dari Newsweek, pesawat MiG-31 yang dikerahkan tersebut dilengkapi dengan rudal hipersonik Kinzhal. Menurut Nuclear Threat Initiative, rudal hipersonik Kinzhal yang ada pada MiG-31 di Kaliningrad tersebut berkemampuan nuklir dan diluncurkan dari udara. Pada tahun 2018, Rusia dilaporkan mengirim rudal Iskandar yang mampu membawa hulu ledak nuklir ke Kaliningrad. Presiden Rusia Vladimir Putin memang belum secara terbuka menyuarakan rencana untuk menyerang NATO. Namun, ia telah memperingatkan bahwa setiap negara yang menciptakan ancaman strategis bagi Rusia selama perang Rusia-Ukraina masih berlangsung, maka akan mendapat serangan balasan. Televisi pemerintah Rusia dan sekutu Putin juga telah berulang kali mendorong konfrontasi dengan NATO dan bahkan serangan nuklir terhadap aliansi tersebut. Hal ini telah meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya perang nuklir. Para ilmuwan memprediksi jika perang nuklir sampai terjadi, maka dapat mengakibatkan 5 miliar orang tewas. Sementara itu, NATO telah bekerja untuk meningkatkan dan melindungi sisi timurnya dari potensi ancaman Rusia. Pada pekan lalu, pasukan udara Amerika Serikat dikirim ke Eropa Timur, yakni Rumania, Bulgaria, Hungaria, dan Slovakia. Pesawat pengintai dan jet tempur NATO berpatroli sepanjang waktu untuk melindungi wilayah udara negara-negara anggota. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Sebentar lagi Ukraina akan merayakan hari kemerdekaannya dari Uni Soviet yang diperingati setiap tanggal 24 Agustus. Namun intelijen Ukraina ternyata mencium rencana yang telah disiapkan Rusia pada hari spesial itu.
Rusia disebut akan melakukan serangan besar-besaran untuk mengacaukan peringatan Hari Kemerdekaan. Intelijen Ukraina mengatakan bahwa ancaman serangan besar-besaran oleh pasukan Rusia sudah jelas. Pasalnya, Rusia mulai mendatangkan rudal S-300 ke wilayah perbatasan Ukraina. Rudal tersebut diprediksi akan ditembakkan secara masif pada 24 Agustus mendatang. Menanggapi kabar tersebut, pejabat Ukraina telah menyusun strategi khusus apabila Rusia benar-benar menyerang. Juru bicara Komando Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ihnat, meyakini bahwa Rusia mempersiapkan serangan itu dari Belarus. Pasalnya, Presiden Belarus telah mengizinkan Rusia untuk mengumpulkan pasukan di negaranya. Apapun yang terjadi, Ukraina menyatakan siap menghadapi kemungkinan serangan rudal tersebut. Prediksi itu juga diperkuat oleh rekaman percakapan antara tentara Rusia dengan ibunya yang bocor ke intelijen Ukraina. Dalam percakapan itu, tentara Rusia menyebut akan melakukan serangan terorganisir pada Hari Kemerdekaan Ukraina. Dikutip dari Newsweek, Ukraina akan memperingati Hari Kemerdekaan ke-31 dari Uni Soviet pada tahun ini. Negara itu menyatakan merdeka secara de facto dari Uni Soviet pada 24 Agustus 1991. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-175 pada Rabu 17 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pemerintah Ukraina sangat getol untuk merencanakan menghancurkan jembatan Crimea yang menjadi penghubung pasokan Rusia. Hingga pemerintah Ukraina memperingatkan perang semakin sengit pada 2 hingga 3 bulan mendatang. Dikutip dari Kompas.com, pihak Ukraina terus merancang strategi baru untuk melawan Rusia. Serangan balasan ini disampaikan oleh pembantu Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak. Ia menyerukan jembatan Crimea harus dihancurkan. Diketahui jembatan sepanjang 19 km atau 12 mil itu telah diresmikan pada tahun 2018 oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Fungsi jembatan itu sangat penting bagi Rusia. Hal ini lantaran jembatan Crimea menjadi koridor darat militer dan sipil untuk musuh ke semenanjung tersebut. Sebagaimana diketahui, Crimea awalnya merupakan daerah milik Ukraina. Namun pada tahun 2014 lalu, Crimea berhasil dicaplok Rusia. Hingga kini kawasan tersebut di bawah penguasaan Rusia. Namun terkini, Ukraina ingin merebut kembali daerah itu. Podolyak menegaskan jembatan Crimea menjadi target militer bagi pasukan Ukraina. Dalam hari ke-175 ini juga Podolyak memprediksi adanya serangan yang makin sengit untuk 2 hingga 3 bulan mendatang. Hal ini serupa dengan serangan yang terjadi di Crimea. Podolyak menerangkan serangan balasan yang dilancarkan pasukan Ukraina bertujuan agar terjadi kekacauan dalam pasukan Rusia.
Hal ini diwujudkan dengan penyerangan terhadap jalur pasokan pasukan Putin jauh ke dalam wilayah yang dikuasai Rusia. Ukraina sebelumnya mengisyaratkan adanya serangan balik. Hal ini terjadi pada ledakan 2 kali secara misterius di Crimea yang diduduki Rusia. Pertama di pangkalan militer dan persimpangan kereta api, lantas yang kedua gudang amunisi dan gardu listrik. Pihak Rusia mengungkapkan peristiwa itu terjadi karena adanya aksi sabotase. Dalam hari ke-175 ini pula, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mendesak agar Badan Energi Atom Internasional memeriksa pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Zaporizhzhia di Ukraina. Hal ini buntut serangan Rusia di kawasan itu. Dikhawatirkan terjadi kecelakaan nuklir yang membahayakan penduduk Ukraina, negara-negara tetangga, dan masyarakat internasional. Terlebih, PLTN tersebut merupakan pembangkit listrik nuklir terbesar di Eropa. Sebagaimana diketahui, PLTN itu kini jatuh ke tangan Rusia. Vladimir Putin menunjuk komandan baru pada armada Laut Hitam Rusia yang berbasis di Crimea. Penunjukan komandan baru ini seusai pangkalan militer Rusia di Semenanjung diserang oleh pasukan Ukraina sejak beberapa waktu terakhir. Dikutip dari Kompas.com, komandan sebelumnya yakni Igor Osipov dan kini digantikan dengan Viktor Sokolov. Pemecatan merupakan pemecatan yang paling menonjol seorang pejabat militer dalam 6 bulan invasi Rusia ke Ukraina. Kantor berita RIA menyebut Viktor Sokolov sudah diperkenalkan pada anggota Dewan Militer Armada di Pelabuhan Sevastopol. Armada Laut Hitam yang dinilai terhormat telah beberapa kali diserang oleh Ukraina. Pada April, Ukraina menyerang kapal perang utamanya Moskva dengan rudal Neptunus, menyebabkan terbakar dan juga tenggelam. Pekan lalu, pangkalan udara Saki di Crimea Barat Daya, dekat markas armada di Sevastopol, dihancurkan oleh serangkaian ledakan yang menghancurkan 8 pesawat tempur. Kemudian pada Selasa, 16 Agustus kemarin, ledakan kembali mengguncang gudang amunisi di pangkalan militer Rusia di utara Semenanjung. Pada Rabu 17 Agustus, Dinas Keamanan FSB Rusia mengatakan telah menahan 6 anggota dari apa yang disebutnya teroris Islam di Crimea, meskipun tidak mengatakan apakah mereka dicurigai terlibat dalam ledakan atau tidak. Osipov yang berusia 49 tahun telah bertugas sejak Mei 2019 menurut biografi resminya di situs web Kementerian Pertahanan. Kemudian Sokolov yang berusia 60 tahun memiliki pengalaman memimpin kapal dan unit penyapu ranjau pada tahun 90-an. Ia kemudian naik jabatan melalui serangkaian pos di Armada Pasifik dan Utara dengan menjabat sebagai wakil komandan di Armada Utara. Pada 2020, Sokolov kemudian mengepalai Akademi Militer bergengsi di Rusia. Ketegangan antara Rusia dengan NATO semakin meningkat saat perang di Ukraina masih berlangsung. Rusia dilaporkan mengirim 3 pesawat yang membawa rudal hipersonik ke perbatasan negara NATO. Pesawat dikerahkan untuk melakukan patroli selama 24 jam di tengah kekhawatiran perang antara Moskow dengan aliansi. Kementerian Pertahanan Rusia mengonfirmasi bahwa pesawat MiG-31 kini sudah ditempatkan di lapangan terbang di wilayah Kaliningrad. Kaliningrad merupakan wilayah milik Rusia yang letaknya diapit oleh Polandia dan Lituania. Dikutip dari Newsweek, pesawat MiG-31 yang dikerahkan tersebut dilengkapi dengan rudal hipersonik Kinzhal. Menurut Nuclear Threat Initiative, rudal hipersonik Kinzhal yang ada pada MiG-31 di Kaliningrad tersebut berkemampuan nuklir dan diluncurkan dari udara. Pada tahun 2018, Rusia dilaporkan mengirim rudal Iskandar yang mampu membawa hulu ledak nuklir ke Kaliningrad. Presiden Rusia Vladimir Putin memang belum secara terbuka menyuarakan rencana untuk menyerang NATO.
Namun, ia telah memperingatkan bahwa setiap negara yang menciptakan ancaman strategis bagi Rusia selama perang Rusia-Ukraina masih berlangsung, maka akan mendapat serangan balasan. Televisi pemerintah Rusia dan sekutu Putin juga telah berulang kali mendorong konfrontasi dengan NATO dan bahkan serangan nuklir terhadap aliansi tersebut. Hal ini telah meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya perang nuklir. Para ilmuwan memprediksi jika perang nuklir sampai terjadi, maka dapat mengakibatkan 5 miliar orang tewas. Sementara itu, NATO telah bekerja untuk meningkatkan dan melindungi sisi timurnya dari potensi ancaman Rusia. Pada pekan lalu, pasukan udara Amerika Serikat dikirim ke Eropa Timur, yakni Rumania, Bulgaria, Hungaria, dan Slovakia. Pesawat pengintai dan jet tempur NATO berpatroli sepanjang waktu untuk melindungi wilayah udara negara-negara anggota. Sebentar lagi Ukraina akan merayakan hari kemerdekaannya dari Uni Soviet yang diperingati setiap tanggal 24 Agustus. Namun intelijen Ukraina ternyata mencium rencana yang telah disiapkan Rusia pada hari spesial itu. Rusia disebut akan melakukan serangan besar-besaran untuk mengacaukan peringatan hari kemerdekaan. Intelijen Ukraina mengatakan bahwa ancaman serangan besar-besaran oleh pasukan Rusia sudah jelas. Pasalnya, Rusia mulai mendatangkan rudal S-300 ke wilayah perbatasan Ukraina. Rudal tersebut diprediksi akan ditembakkan secara masif pada 24 Agustus mendatang. Menanggapi kabar tersebut, pejabat Ukraina telah menyusun strategi khusus apabila Rusia benar-benar menyerang. Juru bicara Komando Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ihnat, meyakini bahwa Rusia mempersiapkan serangan itu dari Belarus. Pasalnya, Presiden Belarus telah mengizinkan Rusia untuk mengumpulkan pasukan di negaranya. Apapun yang terjadi, Ukraina menyatakan siap menghadapi kemungkinan serangan rudal tersebut. Prediksi itu juga diperkuat oleh rekaman percakapan antara tentara Rusia dengan ibunya yang bocor ke intelijen Ukraina. Dalam percakapan itu, tentara Rusia menyebut akan melakukan serangan terorganisir pada hari kemerdekaan Ukraina. Dikutip dari Newsweek, Ukraina akan memperingati hari kemerdekaan ke-31 dari Uni Soviet pada tahun ini. Negara itu menyatakan merdeka secara de facto dari Uni Soviet pada 24 Agustus 1991.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-175 pada Rabu 17 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pemerintah Ukraina sangat getol untuk merencanakan menghancurkan jembatan Crimea yang menjadi penghubung pasokan Rusia. Hingga pemerintah Ukraina memperingatkan perang semakin sengit pada 2 hingga 3 bulan mendatang. Dikutip dari Kompas.com, pihak Ukraina terus merancang strategi baru untuk melawan Rusia. Serangan balasan ini disampaikan oleh pembantu Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak. Ia menyerukan jembatan Crimea harus dihancurkan. Diketahui jembatan sepanjang 19 km atau 12 mil itu telah diresmikan pada tahun 2018 oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Fungsi jembatan itu sangat penting bagi Rusia. Hal ini lantaran jembatan Crimea menjadi koridor darat militer dan sipil untuk Moskwa ke semenanjung tersebut. Sebagaimana diketahui, Crimea awalnya merupakan daerah milik Ukraina. Namun pada tahun 2014 lalu, Crimea berhasil dicaplok Rusia. Hingga kini kawasan tersebut di bawah penguasaan Rusia. Namun terkini, Ukraina ingin merebut kembali daerah itu. Podolyak menegaskan jembatan Crimea menjadi target militer bagi pasukan Ukraina. Dalam hari ke-175 ini juga Podolyak memprediksi adanya serangan yang makin sengit untuk 2 hingga 3 bulan mendatang. Hal ini serupa dengan serangan yang terjadi di Crimea. Podolyak menerangkan serangan balasan yang dilancarkan pasukan Ukraina bertujuan agar terjadi kekacauan dalam pasukan Rusia. Hal ini diwujudkan dengan penyerangan terhadap jalur pasokan pasukan Putin jauh ke dalam wilayah yang dikuasai Rusia. Ukraina sebelumnya mengisyaratkan adanya serangan balik. Hal ini terjadi pada ledakan 2 kali secara misterius di Crimea yang diduduki Rusia. Pertama di pangkalan militer dan persimpangan kereta api, lantas yang kedua gudang amunisi dan gardu listrik. Pihak Rusia mengungkapkan peristiwa itu terjadi karena adanya aksi sabotase. Dalam hari ke-175 ini pula, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mendesak agar Badan Energi Atom Internasional memeriksa pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Zaporizhzhia di Ukraina. Hal ini buntut serangan Rusia di kawasan itu. Dikhawatirkan terjadi kecelakaan nuklir yang membahayakan penduduk Ukraina, negara-negara tetangga, dan masyarakat internasional. Terlebih, PLTN tersebut merupakan pembangkit listrik nuklir terbesar di Eropa. Sebagaimana diketahui, PLTN itu kini jatuh ke tangan Rusia. Vladimir Putin menunjuk komandan baru pada armada Laut Hitam Rusia yang berbasis di Crimea. Penunjukan komandan baru ini seusai pangkalan militer Rusia di Semenanjung diserang oleh pasukan Ukraina sejak beberapa waktu terakhir. Dikutip dari Kompas.com, komandan sebelumnya yakni Igor Osipov dan kini digantikan dengan Viktor Sokolov. Pemecatan merupakan pemecatan yang paling menonjol seorang pejabat militer dalam 6 bulan invasi Rusia ke Ukraina. Kantor berita RIA menyebut Viktor Sokolov sudah diperkenalkan pada anggota Dewan Militer Armada di Pelabuhan Sevastopol. Armada Laut Hitam yang dinilai terhormat telah beberapa kali diserang oleh Ukraina. Pada April, Ukraina menyerang kapal perang utamanya Moskva dengan rudal Neptunus, menyebabkan terbakar dan juga tenggelam. Pekan lalu, pangkalan udara Saki di Crimea Barat Daya, dekat markas armada di Sevastopol, dihancurkan oleh serangkaian ledakan yang menghancurkan 8 pesawat tempur. Kemudian pada Selasa, 16 Agustus kemarin, ledakan kembali mengguncang gudang amunisi di pangkalan militer Rusia di utara Semenanjung. Pada Rabu 17 Agustus, Dinas Keamanan FSB Rusia mengatakan telah menahan 6 anggota dari apa yang disebutnya teroris Islam di Crimea, meskipun tidak mengatakan apakah mereka dicurigai terlibat dalam ledakan atau tidak. Osipov yang berusia 49 tahun telah bertugas sejak Mei 2019 menurut biografi resminya di situs web Kementerian Pertahanan. Kemudian Sokolov yang berusia 60 tahun memiliki pengalaman memimpin kapal dan unit penyapu ranjau pada tahun 90-an. Ia kemudian naik jabatan melalui serangkaian pos di Armada Pasifik dan Utara dengan menjabat sebagai wakil komandan di Armada Utara. Pada 2020, Sokolov kemudian mengepalai Akademi Militer bergengsi di Rusia.
Ketegangan antara Rusia dengan NATO semakin meningkat saat perang di Ukraina masih berlangsung. Rusia dilaporkan mengirim 3 pesawat yang membawa rudal hipersonik ke perbatasan negara NATO. Pesawat dikerahkan untuk melakukan patroli selama 24 jam di tengah kekhawatiran perang antara Moskow dengan aliansi. Kementerian Pertahanan Rusia mengonfirmasi bahwa pesawat MiG-31 kini sudah ditempatkan di lapangan terbang di wilayah Kaliningrad. Kaliningrad merupakan wilayah milik Rusia yang letaknya diapit oleh Polandia dan Lituania. Dikutip dari Newsweek, pesawat MiG-31 yang dikerahkan tersebut dilengkapi dengan rudal hipersonik Kinzhal. Menurut Nuclear Threat Initiative, rudal hipersonik Kinzhal yang ada pada MiG-31 di Kaliningrad tersebut berkemampuan nuklir dan diluncurkan dari udara. Pada tahun 2018, Rusia dilaporkan mengirim rudal Iskandar yang mampu membawa hulu ledak nuklir ke Kaliningrad. Presiden Rusia Vladimir Putin memang belum secara terbuka menyuarakan rencana untuk menyerang NATO. Namun, ia telah memperingatkan bahwa setiap negara yang menciptakan ancaman strategis bagi Rusia selama perang Rusia-Ukraina masih berlangsung, maka akan mendapat serangan balasan. Televisi pemerintah Rusia dan sekutu Putin juga telah berulang kali mendorong konfrontasi dengan NATO dan bahkan serangan nuklir terhadap aliansi tersebut. Hal ini telah meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya perang nuklir. Para ilmuwan memprediksi jika perang nuklir sampai terjadi, maka dapat mengakibatkan 5 miliar orang tewas. Sementara itu, NATO telah bekerja untuk meningkatkan dan melindungi sisi timurnya dari potensi ancaman Rusia. Pada pekan lalu, pasukan udara Amerika Serikat dikirim ke Eropa Timur, yakni Rumania, Bulgaria, Hungaria, dan Slovakia. Pesawat pengintai dan jet tempur NATO berpatroli sepanjang waktu untuk melindungi wilayah udara negara-negara anggota. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Sebentar lagi Ukraina akan merayakan hari kemerdekaannya dari Uni Soviet yang diperingati setiap tanggal 24 Agustus. Namun intelijen Ukraina ternyata mencium rencana yang telah disiapkan Rusia pada hari spesial itu. Rusia disebut akan melakukan serangan besar-besaran untuk mengacaukan peringatan hari kemerdekaan. Intelijen Ukraina mengatakan bahwa ancaman serangan besar-besaran oleh pasukan Rusia sudah jelas. Pasalnya, Rusia mulai mendatangkan rudal S-300 ke wilayah perbatasan Ukraina. Rudal tersebut diprediksi akan ditembakkan secara masif pada 24 Agustus mendatang. Menanggapi kabar tersebut, pejabat Ukraina telah menyusun strategi khusus apabila Rusia benar-benar menyerang. Juru bicara Komando Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ihnat, meyakini bahwa Rusia mempersiapkan serangan itu dari Belarus. Pasalnya, Presiden Belarus telah mengizinkan Rusia untuk mengumpulkan pasukan di negaranya. Apapun yang terjadi, Ukraina menyatakan siap menghadapi kemungkinan serangan rudal tersebut. Prediksi itu juga diperkuat oleh rekaman percakapan antara tentara Rusia dengan ibunya yang bocor ke intelijen Ukraina. Dalam percakapan itu, tentara Rusia menyebut akan melakukan serangan terorganisir pada hari kemerdekaan Ukraina. Dikutip dari Newsweek, Ukraina akan memperingati hari kemerdekaan ke-31 dari Uni Soviet pada tahun ini. Negara itu menyatakan merdeka secara de facto dari Uni Soviet pada 24 Agustus 1991. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-175 pada Rabu 17 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pemerintah Ukraina sangat getol untuk merencanakan menghancurkan jembatan Crimea yang menjadi penghubung pasokan Rusia. Hingga pemerintah Ukraina memperingatkan perang semakin sengit pada 2 hingga 3 bulan mendatang. Dikutip dari Kompas.com, pihak Ukraina terus merancang strategi baru untuk melawan Rusia. Serangan balasan ini disampaikan oleh pembantu Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak. Ia menyerukan jembatan Crimea harus dihancurkan. Diketahui jembatan sepanjang 19 km atau 12 mil itu telah diresmikan pada tahun 2018 oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Fungsi jembatan itu sangat penting bagi Rusia. Hal ini lantaran jembatan Crimea menjadi koridor darat militer dan sipil untuk Moskwa ke semenanjung tersebut. Sebagaimana diketahui, Crimea awalnya merupakan daerah milik Ukraina. Namun pada tahun 2014 lalu, Crimea berhasil dicaplok Rusia. Hingga kini kawasan tersebut di bawah penguasaan Rusia. Namun terkini, Ukraina ingin merebut kembali daerah itu. Podolyak menegaskan jembatan Crimea menjadi target militer bagi pasukan Ukraina. Dalam hari ke-175 ini juga Podolyak memprediksi adanya serangan yang makin sengit untuk 2 hingga 3 bulan mendatang. Hal ini serupa dengan serangan yang terjadi di Crimea. Podolyak menerangkan serangan balasan yang dilancarkan pasukan Ukraina bertujuan agar terjadi kekacauan dalam pasukan Rusia.
Hal ini diwujudkan dengan penyerangan terhadap jalur pasokan pasukan Putin jauh ke dalam wilayah yang dikuasai Rusia. Ukraina sebelumnya mengisyaratkan adanya serangan balik. Hal ini terjadi pada ledakan 2 kali secara misterius di Crimea yang diduduki Rusia. Pertama di pangkalan militer dan persimpangan kereta api, lantas yang kedua gudang amunisi dan gardu listrik. Pihak Rusia mengungkapkan peristiwa itu terjadi karena adanya aksi sabotase. Dalam hari ke-175 ini pula, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mendesak agar Badan Energi Atom Internasional memeriksa pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Zaporizhzhia di Ukraina. Hal ini buntut serangan Rusia di kawasan itu. Dikhawatirkan terjadi kecelakaan nuklir yang membahayakan penduduk Ukraina, negara-negara tetangga, dan masyarakat internasional. Terlebih, PLTN tersebut merupakan pembangkit listrik nuklir terbesar di Eropa. Sebagaimana diketahui, PLTN itu kini jatuh ke tangan Rusia. Vladimir Putin menunjuk komandan baru pada armada laut hitam Rusia yang berbasis di Crimea. Penunjukan komandan baru ini seusai pangkalan militer Rusia di Semenanjung diserang oleh pasukan Ukraina sejak beberapa waktu terakhir. Dikutip dari Kompas.com, komandan sebelumnya yakni Igor Osipov dan kini digantikan dengan Viktor Sokolov. Pemecatan merupakan pemecatan yang paling menonjol seorang pejabat militer dalam 6 bulan invasi Rusia ke Ukraina. Kantor berita RIA menyebut Viktor Sokolov sudah diperkenalkan pada anggota Dewan Militer Armada di Pelabuhan Sevastopol. Armada Laut Hitam yang dinilai terhormat telah beberapa kali diserang oleh Ukraina. Pada April, Ukraina menyerang kapal perang utamanya Moskva dengan rudal Neptunus, menyebabkan terbakar dan juga tenggelam. Pekan lalu, pangkalan udara Saki di Crimea Barat Daya, dekat markas armada di Sevastopol, dihancurkan oleh serangkaian ledakan yang menghancurkan 8 pesawat tempur. Kemudian pada Selasa, 16 Agustus kemarin, ledakan kembali mengguncang gudang amunisi di pangkalan militer Rusia di utara Semenanjung. Pada Rabu 17 Agustus, Dinas Keamanan FSB Rusia mengatakan telah menahan 6 anggota dari apa yang disebutnya teroris Islam di Crimea, meskipun tidak mengatakan apakah mereka dicurigai terlibat dalam ledakan atau tidak. Osipov yang berusia 49 tahun telah bertugas sejak Mei 2019 menurut biografi resminya di situs web Kementerian Pertahanan. Kemudian Sokolov yang berusia 60 tahun memiliki pengalaman memimpin kapal dan unit penyapu ranjau pada tahun 90-an. Ia kemudian naik jabatan melalui serangkaian pos di Armada Pasifik dan Utara dengan menjabat sebagai wakil komandan di Armada Utara. Pada 2020, Sokolov kemudian mengepalai Akademi Militer bergengsi di Rusia. Ketegangan antara Rusia dengan NATO semakin meningkat saat perang di Ukraina masih berlangsung. Rusia dilaporkan mengirim 3 pesawat yang membawa rudal hipersonik ke perbatasan negara NATO. Pesawat dikerahkan untuk melakukan patroli selama 24 jam di tengah kekhawatiran perang antara Moskow dengan aliansi. Kementerian Pertahanan Rusia mengonfirmasi bahwa pesawat MiG-31 kini sudah ditempatkan di lapangan terbang di wilayah Kaliningrad. Kaliningrad merupakan wilayah milik Rusia yang letaknya diapit oleh Polandia dan Lituania. Dikutip dari Newsweek, pesawat MiG-31 yang dikerahkan tersebut dilengkapi dengan rudal hipersonik Kinzhal. Menurut Nuclear Threat Initiative, rudal hipersonik Kinzhal yang ada pada MiG-31 di Kaliningrad tersebut berkemampuan nuklir dan diluncurkan dari udara. Pada tahun 2018, Rusia dilaporkan mengirim rudal Iskandar yang mampu membawa hulu ledak nuklir ke Kaliningrad.
Presiden Rusia Vladimir Putin memang belum secara terbuka menyuarakan rencana untuk menyerang NATO. Namun, ia telah memperingatkan bahwa setiap negara yang menciptakan ancaman strategis bagi Rusia selama perang Rusia-Ukraina masih berlangsung, maka akan mendapat serangan balasan. Televisi pemerintah Rusia dan sekutu Putin juga telah berulang kali mendorong konfrontasi dengan NATO dan bahkan serangan nuklir terhadap aliansi tersebut. Hal ini telah meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya perang nuklir. Para ilmuwan memprediksi jika perang nuklir sampai terjadi, maka dapat mengakibatkan 5 miliar orang tewas. Sementara itu, NATO telah bekerja untuk meningkatkan dan melindungi sisi timurnya dari potensi ancaman Rusia. Pada pekan lalu, pasukan udara Amerika Serikat dikirim ke Eropa Timur, yakni Rumania, Bulgaria, Hungaria, dan Slovakia. Pesawat pengintai dan jet tempur NATO berpatroli sepanjang waktu untuk melindungi wilayah udara negara-negara anggota. Sebentar lagi Ukraina akan merayakan hari kemerdekaannya dari Uni Soviet yang diperingati setiap tanggal 24 Agustus. Namun intelijen Ukraina ternyata mencium rencana yang telah disiapkan Rusia pada hari spesial itu. Rusia disebut akan melakukan serangan besar-besaran untuk mengacaukan peringatan hari kemerdekaan. Intelijen Ukraina mengatakan bahwa ancaman serangan besar-besaran oleh pasukan Rusia sudah jelas. Pasalnya, Rusia mulai mendatangkan rudal S-300 ke wilayah perbatasan Ukraina. Rudal tersebut diprediksi akan ditembakkan secara masif pada 24 Agustus mendatang. Menanggapi kabar tersebut, pejabat Ukraina telah menyusun strategi khusus apabila Rusia benar-benar menyerang. Juru bicara Komando Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ihnat, meyakini bahwa Rusia mempersiapkan serangan itu dari Belarus. Pasalnya, Presiden Belarus telah mengizinkan Rusia untuk mengumpulkan pasukan di negaranya. Apapun yang terjadi, Ukraina menyatakan siap menghadapi kemungkinan serangan rudal tersebut. Prediksi itu juga diperkuat oleh rekaman percakapan antara tentara Rusia dengan ibunya yang bocor ke intelijen Ukraina. Dalam percakapan itu, tentara Rusia menyebut akan melakukan serangan terorganisir pada hari kemerdekaan Ukraina. Dikutip dari Newsweek, Ukraina akan memperingati hari kemerdekaan ke-31 dari Uni Soviet pada tahun ini. Negara itu menyatakan merdeka secara de facto dari Uni Soviet pada 24 Agustus 1991.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-175 pada Rabu 17 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pemerintah Ukraina sangat getol untuk merencanakan menghancurkan jembatan Crimea yang menjadi penghubung pasokan Rusia. Hingga pemerintah Ukraina memperingatkan perang semakin sengit pada 2 hingga 3 bulan mendatang. Dikutip dari Kompas.com, pihak Ukraina terus merancang strategi baru untuk melawan Rusia. Serangan balasan ini disampaikan oleh pembantu Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak. Ia menyerukan jembatan Crimea harus dihancurkan. Diketahui jembatan sepanjang 19 km atau 12 mil itu telah diresmikan pada tahun 2018 oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Fungsi jembatan itu sangat penting bagi Rusia. Hal ini lantaran jembatan Crimea menjadi koridor darat militer dan sipil untuk Moskwa ke semenanjung tersebut. Sebagaimana diketahui, Crimea awalnya merupakan daerah milik Ukraina. Namun pada tahun 2014 lalu, Crimea berhasil dicaplok Rusia. Hingga kini kawasan tersebut di bawah penguasaan Rusia. Namun terkini, Ukraina ingin merebut kembali daerah itu. Podolyak menegaskan jembatan Crimea menjadi target militer bagi pasukan Ukraina. Dalam hari ke-175 ini juga Podolyak memprediksi adanya serangan yang makin sengit untuk 2 hingga 3 bulan mendatang. Hal ini serupa dengan serangan yang terjadi di Crimea. Podolyak menerangkan serangan balasan yang dilancarkan pasukan Ukraina bertujuan agar terjadi kekacauan dalam pasukan Rusia. Hal ini diwujudkan dengan penyerangan terhadap jalur pasokan pasukan Putin jauh ke dalam wilayah yang dikuasai Rusia. Ukraina sebelumnya mengisyaratkan adanya serangan balik. Hal ini terjadi pada ledakan 2 kali secara misterius di Crimea yang diduduki Rusia. Pertama di pangkalan militer dan persimpangan kereta api, lantas yang kedua gudang amunisi dan gardu listrik. Pihak Rusia mengungkapkan peristiwa itu terjadi karena adanya aksi sabotase. Dalam hari ke-175 ini pula, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mendesak agar Badan Energi Atom Internasional memeriksa pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Zaporizhzhia di Ukraina. Hal ini buntut serangan Rusia di kawasan itu. Dikhawatirkan terjadi kecelakaan nuklir yang membahayakan penduduk Ukraina, negara-negara tetangga, dan masyarakat internasional. Terlebih, PLTN tersebut merupakan pembangkit listrik nuklir terbesar di Eropa. Sebagaimana diketahui, PLTN itu kini jatuh ke tangan Rusia. Vladimir Putin menunjuk komandan baru pada armada laut hitam Rusia yang berbasis di Crimea. Penunjukan komandan baru ini seusai pangkalan militer Rusia di Semenanjung diserang oleh pasukan Ukraina sejak beberapa waktu terakhir. Dikutip dari Kompas.com, komandan sebelumnya yakni Igor Osipov dan kini digantikan dengan Viktor Sokolov. Pemecatan merupakan pemecatan yang paling menonjol seorang pejabat militer dalam 6 bulan invasi Rusia ke Ukraina. Kantor berita RIA menyebut Viktor Sokolov sudah diperkenalkan pada anggota Dewan Militer Armada di Pelabuhan Sevastopol. Armada Laut Hitam yang dinilai terhormat telah beberapa kali diserang oleh Ukraina. Pada April, Ukraina menyerang kapal perang utamanya Moskva dengan rudal Neptunus, menyebabkan terbakar dan juga tenggelam. Pekan lalu, pangkalan udara Saki di Crimea Barat Daya, dekat markas armada di Sevastopol, dihancurkan oleh serangkaian ledakan yang menghancurkan 8 pesawat tempur. Kemudian pada Selasa, 16 Agustus kemarin, ledakan kembali mengguncang gudang amunisi di pangkalan militer Rusia di utara Semenanjung. Pada Rabu 17 Agustus, Dinas Keamanan FSB Rusia mengatakan telah menahan 6 anggota dari apa yang disebutnya teroris Islam di Crimea, meskipun tidak mengatakan apakah mereka dicurigai terlibat dalam ledakan atau tidak. Osipov yang berusia 49 tahun telah bertugas sejak Mei 2019 menurut biografi resminya di situs web Kementerian Pertahanan. Kemudian Sokolov yang berusia 60 tahun memiliki pengalaman memimpin kapal dan unit penyapu ranjau pada tahun 90-an. Ia kemudian naik jabatan melalui serangkaian pos di Armada Pasifik dan Utara dengan menjabat sebagai wakil komandan di Armada Utara. Pada 2020, Sokolov kemudian mengepalai Akademi Militer bergengsi di Rusia.
Ketegangan antara Rusia dengan NATO semakin meningkat saat perang di Ukraina masih berlangsung. Rusia dilaporkan mengirim 3 pesawat yang membawa rudal hipersonik ke perbatasan negara NATO. Pesawat dikerahkan untuk melakukan patroli selama 24 jam di tengah kekhawatiran perang antara Moskow dengan aliansi. Kementerian Pertahanan Rusia mengonfirmasi bahwa pesawat MiG-31 kini sudah ditempatkan di lapangan terbang di wilayah Kaliningrad. Kaliningrad merupakan wilayah milik Rusia yang letaknya diapit oleh Polandia dan Lituania. Dikutip dari Newsweek, pesawat MiG-31 yang dikerahkan tersebut dilengkapi dengan rudal hipersonik Kinzhal. Menurut Nuclear Threat Initiative, rudal hipersonik Kinzhal yang ada pada MiG-31 di Kaliningrad tersebut berkemampuan nuklir dan diluncurkan dari udara. Pada tahun 2018, Rusia dilaporkan mengirim rudal Iskandar yang mampu membawa hulu ledak nuklir ke Kaliningrad. Presiden Rusia Vladimir Putin memang belum secara terbuka menyuarakan rencana untuk menyerang NATO. Namun, ia telah memperingatkan bahwa setiap negara yang menciptakan ancaman strategis bagi Rusia selama perang Rusia-Ukraina masih berlangsung, maka akan mendapat serangan balasan. Televisi pemerintah Rusia dan sekutu Putin juga telah berulang kali mendorong konfrontasi dengan NATO dan bahkan serangan nuklir terhadap aliansi tersebut. Hal ini telah meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya perang nuklir. Para ilmuwan memprediksi jika perang nuklir sampai terjadi, maka dapat mengakibatkan 5 miliar orang tewas. Sementara itu, NATO telah bekerja untuk meningkatkan dan melindungi sisi timurnya dari potensi ancaman Rusia. Pada pekan lalu, pasukan udara Amerika Serikat dikirim ke Eropa Timur, yakni Rumania, Bulgaria, Hungaria, dan Slovakia. Pesawat pengintai dan jet tempur NATO berpatroli sepanjang waktu untuk melindungi wilayah udara negara-negara anggota. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Sebentar lagi Ukraina akan merayakan hari kemerdekaannya dari Uni Soviet yang diperingati setiap tanggal 24 Agustus. Namun intelijen Ukraina ternyata mencium rencana yang telah disiapkan Rusia pada hari spesial itu.
Rusia disebut akan melakukan serangan besar-besaran untuk mengacaukan peringatan Hari Kemerdekaan. Intelijen Ukraina mengatakan bahwa ancaman serangan besar-besaran oleh pasukan Rusia sudah jelas. Pasalnya, Rusia mulai mendatangkan rudal S-300 ke wilayah perbatasan Ukraina. Rudal tersebut diprediksi akan ditembakkan secara masif pada 24 Agustus mendatang. Menanggapi kabar tersebut, pejabat Ukraina telah menyusun strategi khusus apabila Rusia benar-benar menyerang. Juru bicara Komando Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ignat, meyakini bahwa Rusia mempersiapkan serangan itu dari Belarus. Pasalnya, Presiden Belarus telah mengizinkan Rusia untuk mengumpulkan pasukan di negaranya. Apapun yang terjadi, Ukraina menyatakan siap menghadapi kemungkinan serangan rudal tersebut. Prediksi itu juga diperkuat oleh rekaman percakapan antara tentara Rusia dengan ibunya yang bocor ke intelijen Ukraina. Dalam percakapan itu, tentara Rusia menyebut akan melakukan serangan terorganisir pada Hari Kemerdekaan Ukraina. Dikutip dari Newsweek, Ukraina akan memperingati Hari Kemerdekaan ke-31 dari Uni Soviet pada tahun ini. Negara itu menyatakan merdeka secara de facto dari Uni Soviet pada 24 Agustus 1991. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-175 pada Rabu 17 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pemerintah Ukraina sangat getol untuk merencanakan menghancurkan jembatan Crimea yang menjadi penghubung pasokan Rusia. Hingga pemerintah Ukraina memperingatkan perang semakin sengit pada 2 hingga 3 bulan mendatang. Dikutip dari Kompas.com, pihak Ukraina terus merancang strategi baru untuk melawan Rusia. Serangan balasan ini disampaikan oleh pembantu Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak. Ia menyerukan jembatan Crimea harus dihancurkan. Diketahui jembatan sepanjang 19 km atau 12 mil itu telah diresmikan pada tahun 2018 oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Fungsi jembatan itu sangat penting bagi Rusia. Hal ini lantaran jembatan Crimea menjadi koridor darat militer dan sipil untuk Moskwa ke semenanjung tersebut. Sebagaimana diketahui, Crimea awalnya merupakan daerah milik Ukraina. Namun pada tahun 2014 lalu, Crimea berhasil dicaplok Rusia. Hingga kini kawasan tersebut di bawah penguasaan Rusia. Namun terkini, Ukraina ingin merebut kembali daerah itu. Podolyak menegaskan jembatan Crimea menjadi target militer bagi pasukan Ukraina. Dalam hari ke-175 ini juga Podolyak memprediksi adanya serangan yang makin sengit untuk 2 hingga 3 bulan mendatang. Hal ini serupa dengan serangan yang terjadi di Crimea. Podolyak menerangkan serangan balasan yang dilancarkan pasukan Ukraina bertujuan agar terjadi kekacauan dalam pasukan Rusia. Hal ini diwujudkan dengan penyerangan terhadap jalur pasokan pasukan Putin jauh ke dalam wilayah yang dikuasai Rusia.
Ukraina sebelumnya mengisyaratkan adanya serangan balik. Hal ini terjadi pada ledakan 2 kali secara misterius di Crimea yang diduduki Rusia. Pertama di pangkalan militer dan persimpangan kereta api, lantas yang kedua gudang amunisi dan gardu listrik. Pihak Rusia mengungkapkan peristiwa itu terjadi karena adanya aksi sabotase. Dalam hari ke-175 ini pula, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mendesak agar Badan Energi Atom Internasional memeriksa pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Zaporizhia di Ukraina. Hal ini buntut serangan Rusia di kawasan itu. Dikhawatirkan terjadi kecelakaan nuklir yang membahayakan penduduk Ukraina, negara-negara tetangga, dan masyarakat internasional. Terlebih, PLTN tersebut merupakan pembangkit listrik nuklir terbesar di Eropa. Sebagaimana diketahui, PLTN itu kini jatuh ke tangan Rusia. Vladimir Putin menunjuk komandan baru pada armada laut hitam Rusia yang berbasis di Crimea. Penunjukan komandan baru ini seusai pangkalan militer Rusia di Semenanjung diserang oleh pasukan Ukraina sejak beberapa waktu terakhir. Dikutip dari Kompas.com, komandan sebelumnya yakni Igor Osipov dan kini digantikan dengan Viktor Sokolov. Pemecatan merupakan pemecatan yang paling menonjol seorang pejabat militer dalam 6 bulan invasi Rusia ke Ukraina. Kantor berita RIA menyebut Viktor Sokolov sudah diperkenalkan pada anggota Dewan Militer Armada di Pelabuhan Sevastopol. Armada Laut Hitam yang dinilai terhormat telah beberapa kali diserang oleh Ukraina. Pada April, Ukraina menyerang kapal perang utamanya Moskva dengan rudal Neptunus, menyebabkan terbakar dan juga tenggelam. Pekan lalu, pangkalan udara Saki di Crimea Barat Daya, dekat markas armada di Sevastopol, dihancurkan oleh serangkaian ledakan yang menghancurkan 8 pesawat tempur. Kemudian pada Selasa, 16 Agustus kemarin, ledakan kembali mengguncang gudang amunisi di pangkalan militer Rusia di utara Semenanjung. Pada Rabu 17 Agustus, Dinas Keamanan FSB Rusia mengatakan telah menahan 6 anggota dari apa yang disebutnya teroris Islam di Crimea, meskipun tidak mengatakan apakah mereka dicurigai terlibat dalam ledakan atau tidak. Osipov yang berusia 49 tahun telah bertugas sejak Mei 2019 menurut biografi resminya di situs web Kementerian Pertahanan. Kemudian Sokolov yang berusia 60 tahun memiliki pengalaman memimpin kapal dan unit penyapu ranjau pada tahun 90-an. Ia kemudian naik jabatan melalui serangkaian pos di Armada Pasifik dan Utara dengan menjabat sebagai wakil komandan di Armada Utara. Pada 2020, Sokolov kemudian mengepalai Akademi Militer bergengsi di Rusia. Ketegangan antara Rusia dengan NATO semakin meningkat saat perang di Ukraina masih berlangsung. Rusia dilaporkan mengirim 3 pesawat yang membawa rudal hipersonik ke perbatasan negara NATO. Pesawat dikerahkan untuk melakukan patroli selama 24 jam di tengah kekhawatiran perang antara Moskow dengan aliansi. Kementerian Pertahanan Rusia mengonfirmasi bahwa pesawat MiG-31 kini sudah ditempatkan di lapangan terbang di wilayah Kaliningrad. Kaliningrad merupakan wilayah milik Rusia yang letaknya diapit oleh Polandia dan Lituania. Dikutip dari Newsweek, pesawat MiG-31 yang dikerahkan tersebut dilengkapi dengan rudal hipersonik Kinzhal. Menurut Nuclear Threat Initiative, rudal hipersonik Kinzhal yang ada pada MiG-31 di Kaliningrad tersebut berkemampuan nuklir dan diluncurkan dari udara. Pada tahun 2018, Rusia dilaporkan mengirim rudal Iskandar yang mampu membawa hulu ledak nuklir ke Kaliningrad. Presiden Rusia Vladimir Putin memang belum secara terbuka menyuarakan rencana untuk menyerang NATO. Namun, ia telah memperingatkan bahwa setiap negara yang menciptakan ancaman strategis bagi Rusia selama perang Rusia-Ukraina masih berlangsung, maka akan mendapat serangan balasan.
Televisi pemerintah Rusia dan sekutu Putin juga telah berulang kali mendorong konfrontasi dengan NATO dan bahkan serangan nuklir terhadap aliansi tersebut. Hal ini telah meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya perang nuklir. Para ilmuwan memprediksi jika perang nuklir sampai terjadi, maka dapat mengakibatkan 5 miliar orang tewas. Sementara itu, NATO telah bekerja untuk meningkatkan dan melindungi sisi timurnya dari potensi ancaman Rusia. Pada pekan lalu, pasukan udara Amerika Serikat dikirim ke Eropa Timur, yakni Rumania, Bulgaria, Hungaria, dan Slovakia. Pesawat pengintai dan jet tempur NATO berpatroli sepanjang waktu untuk melindungi wilayah udara negara-negara anggota. Sebentar lagi Ukraina akan merayakan hari kemerdekaannya dari Uni Soviet yang diperingati setiap tanggal 24 Agustus. Namun intelijen Ukraina ternyata mencium rencana yang telah disiapkan Rusia pada hari spesial itu. Rusia disebut akan melakukan serangan besar-besaran untuk mengacaukan peringatan hari kemerdekaan. Intelijen Ukraina mengatakan bahwa ancaman serangan besar-besaran oleh pasukan Rusia sudah jelas. Pasalnya, Rusia mulai mendatangkan rudal S-300 ke wilayah perbatasan Ukraina. Rudal tersebut diprediksi akan ditembakkan secara masif pada 24 Agustus mendatang. Menanggapi kabar tersebut, pejabat Ukraina telah menyusun strategi khusus apabila Rusia benar-benar menyerang. Juru bicara Komando Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ihnat, meyakini bahwa Rusia mempersiapkan serangan itu dari Belarus. Pasalnya, Presiden Belarus telah mengizinkan Rusia untuk mengumpulkan pasukan di negaranya. Apapun yang terjadi, Ukraina menyatakan siap menghadapi kemungkinan serangan rudal tersebut. Prediksi itu juga diperkuat oleh rekaman percakapan antara tentara Rusia dengan ibunya yang bocor ke intelijen Ukraina. Dalam percakapan itu, tentara Rusia menyebut akan melakukan serangan terorganisir pada hari kemerdekaan Ukraina. Dikutip dari Newsweek, Ukraina akan memperingati hari kemerdekaan ke-31 dari Uni Soviet pada tahun ini. Negara itu menyatakan merdeka secara de facto dari Uni Soviet pada 24 Agustus 1991.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-175 pada Rabu 17 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pemerintah Ukraina sangat getol untuk merencanakan menghancurkan jembatan Crimea yang menjadi penghubung pasokan Rusia. Hingga pemerintah Ukraina memperingatkan perang semakin sengit pada 2 hingga 3 bulan mendatang. Dikutip dari Kompas.com, pihak Ukraina terus merancang strategi baru untuk melawan Rusia. Serangan balasan ini disampaikan oleh pembantu Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak. Ia menyerukan jembatan Crimea harus dihancurkan. Diketahui jembatan sepanjang 19 km atau 12 mil itu telah diresmikan pada tahun 2018 oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Fungsi jembatan itu sangat penting bagi Rusia. Hal ini lantaran jembatan Crimea menjadi koridor darat militer dan sipil untuk Moskwa ke semenanjung tersebut. Sebagaimana diketahui, Crimea awalnya merupakan daerah milik Ukraina. Namun pada tahun 2014 lalu, Crimea berhasil dicaplok Rusia. Hingga kini kawasan tersebut di bawah penguasaan Rusia. Namun terkini, Ukraina ingin merebut kembali daerah itu. Podolyak menegaskan jembatan Crimea menjadi target militer bagi pasukan Ukraina. Dalam hari ke-175 ini juga Podolyak memprediksi adanya serangan yang makin sengit untuk 2 hingga 3 bulan mendatang. Hal ini serupa dengan serangan yang terjadi di Crimea. Podolyak menerangkan serangan balasan yang dilancarkan pasukan Ukraina bertujuan agar terjadi kekacauan dalam pasukan Rusia. Hal ini diwujudkan dengan penyerangan terhadap jalur pasokan pasukan Putin jauh ke dalam wilayah yang dikuasai Rusia. Ukraina sebelumnya mengisyaratkan adanya serangan balik. Hal ini terjadi pada ledakan 2 kali secara misterius di Crimea yang diduduki Rusia. Pertama di pangkalan militer dan persimpangan kereta api, lantas yang kedua gudang amunisi dan gardu listrik. Pihak Rusia mengungkapkan peristiwa itu terjadi karena adanya aksi sabotase. Dalam hari ke-175 ini pula, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mendesak agar Badan Energi Atom Internasional memeriksa pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Zaporizhzhia di Ukraina. Hal ini buntut serangan Rusia di kawasan itu. Dikhawatirkan terjadi kecelakaan nuklir yang membahayakan penduduk Ukraina, negara-negara tetangga, dan masyarakat internasional. Terlebih, PLTN tersebut merupakan pembangkit listrik nuklir terbesar di Eropa. Sebagaimana diketahui, PLTN itu kini jatuh ke tangan Rusia. Vladimir Putin menunjuk komandan baru pada armada laut hitam Rusia yang berbasis di Crimea. Penunjukan komandan baru ini seusai pangkalan militer Rusia di Semenanjung diserang oleh pasukan Ukraina sejak beberapa waktu terakhir. Dikutip dari Kompas.com, komandan sebelumnya yakni Igor Osipov dan kini digantikan dengan Viktor Sokolov. Pemecatan merupakan pemecatan yang paling menonjol seorang pejabat militer dalam 6 bulan invasi Rusia ke Ukraina. Kantor berita RIA menyebut Viktor Sokolov sudah diperkenalkan pada anggota Dewan Militer Armada di Pelabuhan Sevastopol. Armada Laut Hitam yang dinilai terhormat telah beberapa kali diserang oleh Ukraina. Pada April, Ukraina menyerang kapal perang utamanya Moskva dengan